lalu. Namun alih-alih murung, Sandra Dewi justru menampilkan wajah ceria bahkan tersenyum kala hadir di Kejagung. Untuk diketahui, kedatangan Sandra ke Kejagung adalah guna memenuhi panggilan pemeriksaannya perihal kasus Harvey. Tak cuma senyuman dan gerak-geriknya yang disorot, outfit Sandra Dewi pun turut diperhatikan publik. Hadir ke Kejagung sejak pukul 9 WIB, Sandra Dewi mengenakan kemeja atasan berwarna putih dan celana panjang berwarna abu-abu. Ibu dua anak itu juga membawa map coklat serta menenteng tas bermerek sebelum menuju ruang pemeriksaan Kejagung. Tak seperti gaya Sandra Dewi biasanya, aktris ternama itu mengenakan sepatu kets putih. Sandra pun tak lupa menata rambutnya dengan catokan hingga terlihat rapih. Harga outfit Sandra Dewi kala menghadiri pemeriksaan Kejagung tak terlalu fantastis. Untuk kemeja, Sandra memakai blus merek Frame Gillian Ruchet silk satin berwarna putih dengan harga Rp6,2 juta. Lalu Sandra Dewi juga mengenakan celana panjang model 2-in-1 rubber waistpants seharga ratusan ribu. Selain pakaian, Sandra juga disorot lantaran menenteng tas bermerek Chanel. Berjenis tote bag, tas Chanel dan series bag yang dibawa Sandra Dewi itu memiliki kisaran harga Rp792.000. Akhirnya Sandra Dewi datangi Kejagung terkait kasus korupsi sang suami. Sikap istri Harvey Boaz cengar-cengir depan kamera di Cibir. Akhirnya aktris Sandra Dewi menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi yang menjerat Harvey Boaz suaminya. Sandra Dewi tiba di Kejagung untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi itu. Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Nah, Sandra Dewi akan menjalani pemeriksaan mengenai kasus tersebut di Kejagung Kamis 4 April 2024. Dikutip dari salah satu kanal YouTube, Kamis momen Sandra Dewi tiba di Kejagung pun sempat terekam kamera. Aktris 40 tahun itu terlihat datang didampingi oleh dua orang yang diduga merupakan kuasa hukum sang aktris. Sandra Dewi tampil kasual menggunakan atasan putih dipadukan celana panjang dengan rambut yang dibiarkan tergerai. Saat akan memasuki gedung Kejaksaan Agung, terlihat menutupi wajahnya dengan sebuah dokumen. Tak berselang lama, Sandra Dewi pun menurunkan dokumen yang menutupi wajahnya itu. Ibu dua anak itu tersenyum lalu melambaikan tangan kepada awak media. Sesekali bintang film Agin Kongyan 3 memberikan salam dengan gestur tubuhnya. Tak berselang lama, ia pun memasuki gedung Kejaksaan Agung tanpa memberikan keterangan apapun kepada awak media. Postingan di akun TikTok @p1 sangku belum masak itu sontak menjadi perbincangan warganet. Apalagi dengan sikap santai diperlihatkan oleh Sandra Dewi. Dengan kasus yang tengah dihadapi suaminya, senyum Sandra Dewi di hadapan awak media malah jadi cibiran netizen. Mobil mewah Sandra Dewi seharga stadion di Banyuwangi disita Kejagung, mengaku tak takut miskin. Setelah uang Rp78 miliar dan logam mulia disita, Kejagung kembali menyita aset mewah Sandra Dewi, yakni 2 mobil hadiah ulang tahun dari Harvey Boaz. 2 mobil mewah tersebut yakni Rolls-Royce Ghost Extended Wells Boss mesin 6.592 cc seharga Rp25 miliar. Lalu harga Mini Cooper di website resmi Mini Cooper itu ditaksir sekitar $32.650 atau seharga Rp519.732.495. 2 mobil ini jika ditotalkan mencapai Rp26,5 miliar sudah cukup untuk membangun satu stadion mini seperti di Banyuwangi. Seperti diketahui, Kabupaten Banyuwangi pernah membangun stadion di Ponorogo senilai 26 miliar di tahun 2015 silam. Kabar ini dikonfirmasi Direktur Penyidikan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntandi. Penyitaan itu hasil penggeledahan rumah Harvey Boaz pada 1 April 2024. Selain 2 mobil mewah, tim penyidik menyita sejumlah aset dari kediaman tersangka. Betul, mobil mewah Rolls-Royce Ghost Extended Wells Boss Harvey disita dan Mini Cooper, kata Kuntadi. Penyitaan aset ini membuat publik kaget. Berapa keuntungan Harvey Boaz dalam korupsi 271 triliun itu? Namun, Kuntadi tak menjawab, semuanya akan terang saat persidangan. Selain menyita 2 mobil, Kejagung telah memblokir rekening suami Sandra Dewi. Ini dilakukan di awal penyidikan. Namun Sandra tak mau ambil pusing, dia pernah mengungkapkan jika uang tidak penting. Hal itu diungkapkan saat podcast bersama Boy William Desember 2023 lalu. Baginya, uang banyak itu bonus dari Tuhan dan siap hidup dengan sedikit uang. Dikasih sedikit pun nggak apa-apa, yang penting cukup buat makan seluruhnya. Sandra berujar kesehatan keluarganya lebih penting. Yang penting itu kesehatan keluarga, bebernya.
Keberadaan Sandra Dewi disorot penampakan isi rumah Harvey Moise saat digeledah Kejaksaan. Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Jadi tersangka kasus korupsi timah, suami Sandra Dewi, Harvey Moise ditetapkan sebagai tersangka. Rumahnya pun digeledah dan sejumlah uang disita. Mengutip tribunnews.com, Kejaksaan Agung menyita uang tunai senilai 76 miliar rupiah dari rumah Harvey Moise. Suami dari Sandra Dewi ini telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah yang merugikan negara capai 271 triliun rupiah. Tak cuma menyita 76 miliar rupiah di rumah Sandra Dewi, Kejagung juga menyita logam mulia milik Harvey dan Sandra Dewi. Tak hanya rumah digeledah, rekening Harvey Moise juga telah diblokir. Pemblokiran terhadap rekening Harvey Moise sudah dilakukan sejak awal penyidikan. Untuk harta benda, penelusuran masih terus dilakukan Kejaksaan Agung sepanjang ada kaitannya. Sepanjang penggeledahan, tidak terkabar apakah Sandra Dewi ada di kediaman atau tidak. Sebab, sejak sang suami tersangkut kasus korupsi, artis cantik tersebut bak menghilang di telan bumi. Biasa aktif di media sosial, Sandra Dewi mendadak tidak aktif. Dirinya bahkan menonaktifkan kolom komentari di akun Instagram miliknya. Sebelum suaminya terjerat kasus, Sandra Dewi termasuk salah satu artis yang kerap memperlihatkan hidup glamor melalui media sosial. Baru-baru ini, penyanyi Uci Flodea membeberkan fasilitas apartemen mewah milik Sandra Dewi. Menurut Uci, apartemen yang dihuni Sandra Dewi memiliki parkir mobil tersendiri. Tak hanya itu, unit apartemen Sandra Dewi disebut Uci lebih besar dibanding miliknya. Diketahui, Sandra Dewi juga memiliki rumah di Melbourne, Australia. Meski demikian, tidak diketahui secara pasti apakah rumah tersebut milik Harvey Moise sendiri atau keluarga besar. Dalam beberapa kesempatan, Sandra Dewi kerap mengunggah momen dirinya bersama keluarga besar tengah berkumpul bersama di rumah tersebut. Dalam highlight Instagram story-nya, terlihat jelas penampakan rumah mewah itu. Tampak jelas rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise itu memiliki kolam renang, kolam air hangat, hingga lapangan tenis yang juga merangkap lapangan basket. Terkait bukti-bukti yang dicari ataupun bakal disita, Kejagung belum bisa memberikan penjelasan. Dirdik Jampitsus Kejagung, Kuntadi, meminta publik untuk menunggu hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Diketahui, Harvey Moise merupakan tersangka ke-16 dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai tahun 2022. Penetapan statusnya diumumkan oleh Kuntadi usai Dua sosok artis terkenal susul Harvey Moise di penjara. Kejagung segera umumkan 6 orang tersangka baru. Dua sosok artis terkenal disebut-sebut bakal menyusul Harvey Moise di penjara. Hal ini diungkap pihak Kejaksaan Agung RI yang sudah mengantongi 2 nama artis terkenal yang bakal terseret kasus mega korupsi suami artis Sandra Dewi. Dilansir dari tribuntrend.com, Kejagung disebut sudah mengantongi nama-nama tersangka baru dalam kasus korupsi tata niaga komoditi timah. Mengejutkannya, beberapa tersangka baru itu ada 2 sosok artis terkenal. Dengan keterlibatan Harvey Moise, Helena Lim, beberapa orang berikutnya. Katanya dari Kejagung ada Pak Soehar juga yang ditetapkan sebagai tersangka, kata Ketua Umum Nasional Corruption Watch Hanifah Sutrisna. Disebutkan akan ada 6 tersangka baru dalam kasus tersebut. Tambahan tersangka dari informasi Kejagung, ada 6 lagi tersangka lanjutnya. Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. Ia mengatakan terbongkarnya kasus mega korupsi ini berkat keberanian Jaksa Agung ST Burhanuddin. Masyarakat harus bersyukur dengan hasil kerja ini. 271 triliun itu besar banget nilai kerugiannya bagi generasi mendatang. Buka Ketut dalam program Sapa Indonesia Petang Kompas TV Jumat 29 Maret 2024. Ada 16 tersangka di sini dan yang perlu disoroti adalah bukan lamanya kasus ini dibongkar, tapi ini adalah kebangkitan dan keberanian ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung yang melahap kasus-kasus kakap. Sehingga ini akan berdampak luas kepada tambang emas, nikel, batubara, Jiwasraya, Asabri, Garuda. Kita sudah sidangkan semua ini, kita sikat semua, tegas Ketut. Ia menyebut penanganan kasus ini tentu tidak mudah, dibutuhkan strategi, pendalaman, dan butuh konfrontasi ke depannya dari orang-orang yang sudah diperiksa. Hingga kini sudah ada 148 saksi yang menjalani pemeriksaan.
Sangat mungkin bertambah kok tersangka. Kita tetap bekerja sesuai harapan masyarakat. Orang patut bertanggung jawab. Akan kita ungkap jadi tidak ada tebang pilih, bebernya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumadana dalam jumpa pers di kantornya Selasa 2 April 2024. Tak hanya itu, ia juga mengaku sudah mengantongi nama-nama pesohor yang ikut terlibat. Jangan khawatir, pesohor kayaknya memang arahnya ke sana ya. Sudah kita telusuri namanya, kita akan ungkap semua, dan penting juga adalah kejahatan korporasi. Saat ini bisa kita jadikan tersangka juga nih, jadi bukan orang per orang saja, ungkapnya. Ketut menjelaskan semua tindak pidana seperti suap gratifikasi bahkan orang yang hanya menikmati keuntungan saja dari kasus timah ini bisa dijerat. Oleh karena itu, ia mengharapkan dukungan dari masyarakat agar ikut mengawasi jalannya kasus ini. Raffi Ahmad jatah Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan viral lagi, sedih difitnah TPPO. Terungkap jatah bulanan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad yang namanya tengah viral. Sang Sultan Andara pernah ungkap beri Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan lepas Raffi Ahmad pun viral lagi, mengingat belakangan Raffi Ahmad kena fitnah terlibat TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Belakangan suami dari Nagita Slavina ini dituding terlibat dalam kasus korupsi timah Harvey Mois yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Hal tersebut dikarenakan kekayaan Raffi Ahmad yang fantastis hingga diduga hasil pencucian uang. Kehidupan pribadi Raffi kini kembali diulik, tak terkecuali soal uang bulanan yang ia berikan kepada sang istri. Beberapa waktu lalu Raffi Ahmad pernah belak-belakan tentang uang bulanan sang istri Nagita Slavina. Hal itu disampaikan Raffi kepada Andre Taulany saat mereka bermain Truth or Dare. Dengan jujur, Raffi menyebut detail uang belanja Nagita yang mencapai angka ratusan juta rupiah. Kompas.com merangkum beberapa pernyataan Raffi sebagai berikut. Raffi Ahmad mengakui uang belanja bulanan Nagita Slavina mencapai 200 juta. Raffi pun memberikan berupa tunai hingga kartu kredit. Negitasi akun jatah cash ada 50 juta, kredit card ada 3, isinya 50 juta, 50 juta, dan 50 juta. Jadi sampai 200 juta lah, kata Raffi dikutip Kompas.com Rabu 4 Agustus 2021. Kendati mendapat uang belanja bernilai fantastis, Raffi memuji sosok sang istri. Pujian itu disampaikan Raffi lantaran Gigi sapaan karib Nagita Slavina tak pernah menghabiskan uang tersebut. Raffi berujar Gigi pandai mengelola keuangan. Dia itu Nagita hebat, gak pernah habisin belanja pakai uang sendiri. Dia misal kalau ada kredit card pakai kalau perlu aja. Pintar dia, tutur Raffi. Sekarang lagi gue ajarin kalau mau beli ini jual dulu. Kalau ke istri ya ambil aja, nggak masalah gue mah, tambah Raffi. Selain memberikan uang belanja bulanan, Raffi juga mempercayai pendapatan YouTube Ranch Entertainment kepada Nagita. Mulai dari endorsement hingga AdSense dari Ranch dikelola oleh Gigi. Namun sesekali Raffi meminta kepada Gigi, aku sejujurnya uang YouTube buat kamu semua. Dia Nagita yang kelola. Mau dari AdSense dan sponsor kamu yang ambil semua, tutur Raffi. Tapi kalau aku minta kamu kasih, itu jarang. Kalau aku beli apa-apa pakai uang aku sendiri, ucap Raffi. Kisah cinta Sandra Dewi Harvey Mois menikah bak negeri dongeng, kini suami terjerat korupsi. Rumah tangga Sandra Dewi dan Harvey Mois termasuk yang diidam-idamkan banyak orang. Pernikahan digelar bak negeri dongeng. Selama menjalin biduk rumah tangga, kolaborasi artis dan pengusaha ternama ini jauh dari berita negatif. Namun, semuanya berubah setelah Harvey Mois terlibat kasus korupsi yang merugikan Engara 271 triliun rupiah. Selain Harvey yang harus mendekam di penjara, keberadaan Sandra Dewi juga mendadak menghilang. Padahal, wanita 40 tahun itu sudah tak aktif lagi di media sosial. Ia juga tak kunjung memberikan klarifikasi sejak sang suami ditangkap Kejaksaan Agung RI. Di balik kebisuan Sandra Dewi, kisah cintanya bersama Harvey Mois kembali ramai. Adalah Daniel Mananta yang punya peran penting mempertemukan dua sosok yang memiliki profesi berbeda tersebut. Mengutip banjarmasin.co.id, Sandra Dewi dikenalkan oleh Daniel Mananta dengan Harvey. Hal itu diungkap Sandra Dewi saat jadi tamu podcast YouTube Melanie Ricardo beberapa waktu lalu. Ia menegaskan kisah asmaranya tak seindah dongeng. Sandra Dewi sempat berpikir dirinya tidak menarik. Pikiran itu menghantui setelah Sandra Dewi merasa tidak kunjung menemukan jodoh di usia yang sudah hampir menginjak kepala 3. Sandra Dewi bahkan sudah tidak memiliki kriteria pria idaman saat itu. Sandra Dewi bahkan sempat merasa putus asa karena tidak juga menemukan pendamping di usia yang sudah menginjak kepala 3. Kala itu Sandra Dewi sampai meminta bantuan pada presenter Daniel Mananta supaya dikenalkan dengan cowok. Setelah Daniel Mananta mempertemukannya dengan Harvey Mois, Sandra Dewi merasakan cinta pada pandangan pertama. Skenario Harvey Mois, ahli tarot kuak misteri, hilangnya Sandra Dewi. Sandra Dewi masih bungkam usai sang suami,
Harvey Moise ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi tambang timah ilegal. Kejaksaan Agung bahkan sudah menyita beberapa aset Harvey, salah satunya adalah mobil mewah jenis Rolls-Royce. Kini, peramal sekaligus ahli tarot Denny Darko membaca kondisi yang mungkin terjadi setelah Sandra mendadak hilang. Lewat penerawangannya, Denny menyebut adanya skenario yang kemungkinan telah direncanakan oleh pihak Harvey. Skenario inilah yang diduga menjadi alasan Sandra sampai sekarang tak diketahui keberadaannya. Bahkan ketika Kejaksaan Agung menggeledah kediaman mewahnya, sang artis kabarnya tak ada di rumah. Dalam skenario tersebut, Sandra dan Harvey mungkin saja dibantu oleh pengacara mereka. Denny menduga Sandra dan Harvey sudah memprediksi akan terjadi hal seperti sekarang dan memiliki jalan keluar atas kasus ini. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moise terseret korupsi. Dulu janji, susah senang bersama. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moise terseret kasus korupsi PT Timah. Diketahui jika Sandra Dewi diduga tak akan berpisah dengan Harvey Moise lantaran pernah berjanji menjalani hidup dengan susah senang bersama. Hal tersebut terungkap lewat postingan Sandra Dewi saat mengungkit kembali janji pernikahannya dengan Harvey Moise tepat di hari ulang tahun keempat pernikahan mereka. Tampak Sandra Dewi memposting foto dirinya bersama Harvey Moise saling berdampingan dengan raut wajah bahagia. Pada keterangan unggahan itu, Sandra Dewi mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Harvey. Sandra pun menyebut dirinya dan Harvey Moise bakal menjadi pasangan yang dapat menghadapi semua hal dalam kehidupan, baik susah dan senang. Semoga kita bisa menghadapi semua hal di kehidupan kita. Nantinya susah dan senang karena kita sudah melewati banyak hal bersama. Kita kuat karena kita bersama, tulis Sandra dalam keterangan. Selain itu, Sandra Dewi juga berdoa agar ia dan sang suami bisa menjadi tim kompak sebagai orang tua dalam mendidik dan membesarkan kedua anaknya. Semoga kita selalu jadi atim untuk menjaga dan merawat Rafa Mika, jelasnya. Nasib Sandra Dewi usai suami jadi tersangka. Kini dilaporkan pasal pencucian uang, segini hukuman jika terbukti. Sandra Dewi terancam diseret dalam kasus korupsi timah yang menjerat suaminya Harvey Moise. Sandra Dewi memang tidak terlibat langsung dalam kejahatan yang dilakukan 16 tersangka. Tetapi Sandra Dewi ada kemungkinan tahu terkait persekongkolan jahat itu. Bahkan Sandra Dewi sangat mungkin diseret karena menikmati hasil korupsi dari suaminya. Jika merujuk hal ini, maka Sandra Dewi bisa terancam di penjara 5 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Sandra Dewi juga sudah dilaporkan ke Kejagung RI Selasa 2 April 2024. Menurut pihak pendekar hukum pemberantas korupsi, sebagaimana pelapor, Sandra Dewi dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI terkait keterlibatannya atas kasus korupsi sang suami. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui keterlibatan sang artis dalam kasus korupsi suaminya. Pengaduan tersebut diajukan PHPK atau dasar mengetahui selama ini Sandra Dewi dan suami beberapa kali memamerkan gaya hidup hedonnya, seperti bolak-balik ke luar negeri, memakai tas branded, hingga membeli jet pribadi. Atas dasar tersebut, pihak PHPK menuntut artis lahiran Bangka Belitung tersebut dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, Sandra Dewi digadang-gadang bakal terancam mendapat hukuman penjara 5 tahun dengan denda 1 miliar rupiah. Lantaran sang suami saat ini sudah ditangkap dan uang yang diberikan kepada Sandra Dewi selama ini adalah uang hasil tindak pidana korupsi. Berdasarkan penuturan perwakilan PHPK, pihaknya mengaku telah mengantongi sejumlah bukti untuk mengadukan Sandra Dewi ke Kejagung. Melalui sejumlah bukti itu nantinya, PHPK meminta penyidik kejaksaan bisa mendalami. Kehadiran Sandra Dewi di Kejagung terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah IUP PT Timah Tbk hari ini, Kamis, 4 April 2024, jadi sorotan. Pasalnya Sandra Dewi tampil semringah di depan awak media. Padahal sang suami, Harvey Moise telah jadi tersangka kasus korupsi timah sejak 27 Maret 2024 lalu. Namun alih-alih murung, Sandra Dewi justru menampilkan wajah ceria bahkan tersenyum kala hadir di Kejagung. Untuk diketahui, kedatangan Sandra ke Kejagung adalah guna memenuhi panggilan pemeriksaannya perihal kasus Harvey. Tak cuma senyuman dan gerak-geriknya yang disorot, outfit Sandra Dewi pun turut diperhatikan publik. Hadir ke Kejagung sejak pukul 9 WIB, Sandra Dewi mengenakan kemeja atasan berwarna putih dan celana panjang berwarna abu-abu. Ibu dua anak itu juga membawa map coklat serta menenteng tas bermerek sebelum menuju ruang pemeriksaan Kejagung. Tak seperti gaya Sandra Dewi biasanya, aktris ternama itu mengenakan sepatu kets putih. Sandra pun tak lupa menata rambutnya dengan catokan hingga terlihat rapih.
Harga outfit Sandra Dewi kala menghadiri pemeriksaan Kejagung tak terlalu fantastis. Untuk kemeja, Sandra memakai blus merek Frame Gillian Ruchet Silk Satin berwarna putih dengan harga Rp6,2 juta. Lalu Sandra Dewi juga mengenakan celana panjang model 2-in-1 rubber waistband seharga ratusan ribu. Selain pakaian, Sandra juga disorot lantaran menenteng tas bermerek Chanel. Berjenis tote bag, tas Chanel dan series bag yang dibawa Sandra Dewi itu memiliki kisaran harga Rp792.000. Akhirnya, Sandra Dewi datangi Kejagung terkait kasus korupsi sang suami. Sikap istri Harvey Boaz cengar-cengir depan kamera di Cibir. Akhirnya, aktris Sandra Dewi menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi yang menjerat Harvey Boaz suaminya. Sandra Dewi tiba di Kejagung untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi itu. Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Sandra Dewi akan menjalani pemeriksaan mengenai kasus tersebut di Kejagung Kamis 4 April 2024. Dikutip dari salah satu kanal YouTube, Kamis momen Sandra Dewi tiba di Kejagung pun sempat terekam kamera. Aktris 40 tahun itu terlihat datang didampingi oleh dua orang yang diduga merupakan kuasa hukum sang aktris. Sandra Dewi tampil kasual menggunakan atasan putih dipadukan celana panjang dengan rambut yang dibiarkan tergerai. Saat akan memasuki gedung Kejaksaan Agung, terlihat menutupi wajahnya dengan sebuah dokumen. Tak berselang lama, Sandra Dewi pun menurunkan dokumen yang menutupi wajahnya itu. Ibu dua anak itu tersenyum lalu melambaikan tangan kepada awak media. Sesekali bintang film Agin Kongyan 3 memberikan salam dengan gestur tubuhnya. Tak berselang lama, ia pun memasuki gedung Kejaksaan Agung tanpa memberikan keterangan apapun kepada awak media. Postingan di akun TikTok @p1 sangku belum masak itu sontak menjadi perbincangan warganet. Apalagi dengan sikap santai diperlihatkan oleh Sandra Dewi. Dengan kasus yang tengah dihadapi suaminya, senyum Sandra Dewi di hadapan awak media malah jadi cibiran netizen. Mobil mewah Sandra Dewi seharga stadion di Banyuwangi disita Kejagung, mengaku tak takut miskin. Setelah uang Rp78 miliar dan logam mulia disita, Kejagung kembali menyita aset mewah Sandra Dewi, yakni 2 mobil hadiah ulang tahun dari Harvey Boaz. 2 mobil mewah tersebut yakni Rolls-Royce Ghost Extended Wells Boss mesin 6.592 cc seharga Rp25 miliar. Lalu harga Mini Cooper di website resmi Mini Cooper itu ditaksir sekitar $32.650 atau seharga Rp519.732.495. Dua mobil ini jika ditotalkan mencapai 26,5 miliar sudah cukup untuk membangun satu stadion mini seperti di Banyuwangi. Seperti diketahui, Kabupaten Banyuwangi pernah membangun stadion di Ponorogo senilai 26 miliar di tahun 2015 silam. Kabar ini dikonfirmasi Direktur Penyidikan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntandi. Penyitaan itu hasil penggeledahan rumah Harvey Boaz pada 1 April 2024. Selain 2 mobil mewah, tim penyidik menyita sejumlah aset dari kediaman tersangka. Betul, mobil mewah Rolls-Royce Ghost Extended Well Boss Harvey disita dan Mini Cooper, kata Kuntadi. Penyitaan aset ini membuat publik kaget. Berapa keuntungan Harvey Boaz dalam korupsi 271 triliun itu? Namun, Kuntadi tak menjawab, semuanya akan terang saat persidangan. Selain menyita 2 mobil, Kejagung telah memblokir rekening suami Sandra Dewi. Ini dilakukan di awal penyidikan. Namun Sandra tak mau ambil pusing, dia pernah mengungkapkan jika uang tidak penting. Hal itu diungkapkan saat podcast bersama Boy William Desember 2023 lalu. Baginya, uang banyak itu bonus dari Tuhan dan siap hidup dengan sedikit uang. Dikasih sedikit pun nggak apa-apa, yang penting cukup buat makan seluruhnya. Sandra berujar kesehatan keluarganya lebih penting. Yang penting itu kesehatan keluarga bebernya. Keberadaan Sandra Dewi disorot penampakan isi rumah Harvey Boaz saat digeledah Kejaksaan. Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Boaz. Jadi tersangka kasus korupsi timah, suami Sandra Dewi, Harvey Boaz ditetapkan sebagai tersangka. Rumahnya pun digeledah dan sejumlah uang disita. Mengutip tribunnews.com, Kejaksaan Agung menyita uang tunai senilai Rp76 miliar dari rumah Harvey Boaz.
Suami dari Sandra Dewi ini telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah yang merugikan negara capai 271 triliun rupiah. Tak cuma menyita 76 miliar rupiah di rumah Sandra Dewi, Kejagung juga menyita logam mulia milik Harvey dan Sandra Dewi. Tak hanya rumah digeledah, rekening Harvey Moise juga telah diblokir. Pemblokiran terhadap rekening Harvey Moise sudah dilakukan sejak awal penyidikan. Untuk harta benda, penelusuran masih terus dilakukan Kejaksaan Agung sepanjang ada kaitannya. Sepanjang penggeledahan, tidak terkabar apakah Sandra Dewi ada di kediaman atau tidak. Sebab, sejak sang suami tersangkut kasus korupsi, artis cantik tersebut bak menghilang di telan bumi. Biasa aktif di media sosial, Sandra Dewi mendadak tidak aktif. Dirinya bahkan menonaktifkan kolom komentari di akun Instagram miliknya. Sebelum suaminya terjerat kasus, Sandra Dewi termasuk salah satu artis yang kerap memperlihatkan hidup glamor melalui media sosial. Baru-baru ini, penyanyi Uci Flodea membeberkan fasilitas apartemen mewah milik Sandra Dewi. Menurut Uci, apartemen yang dihuni Sandra Dewi memiliki parkir mobil tersendiri. Tak hanya itu, unit apartemen Sandra Dewi disebut Uci lebih besar dibanding miliknya. Diketahui, Sandra Dewi juga memiliki rumah di Melbourne, Australia. Meski demikian, tidak diketahui secara pasti apakah rumah tersebut milik Harvey Moise sendiri atau keluarga besar. Dalam beberapa kesempatan, Sandra Dewi kerap mengunggah momen dirinya bersama keluarga besar tengah berkumpul bersama di rumah tersebut. Dalam highlight Instagram story-nya, terlihat jelas penampakan rumah mewah itu. Tampak jelas rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise itu memiliki kolam renang, kolam air hangat, hingga lapangan tenis yang juga merangkap lapangan basket. Terkait bukti-bukti yang dicari ataupun bakal disita, Kejagung belum bisa memberikan penjelasan. Dirdik Jampitsus Kejagung, Kuntadi, meminta publik untuk menunggu hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Diketahui, Harvey Moise merupakan tersangka ke-16 dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai tahun 2022. Penetapan statusnya diumumkan oleh Kuntadi usai Dua sosok artis terkenal susul Harvey Moise di penjara. Kejagung segera umumkan 6 orang tersangka baru. Dua sosok artis terkenal disebut-sebut bakal menyusul Harvey Moise di penjara. Hal ini diungkap pihak Kejaksaan Agung RI yang sudah mengantongi 2 nama artis terkenal yang bakal terseret kasus mega korupsi suami artis Sandra Dewi. Dilansir dari tribuntrend.com, Kejagung disebut sudah mengantongi nama-nama tersangka baru dalam kasus korupsi tata niaga komoditi timah. Mengejutkannya, beberapa tersangka baru itu ada 2 sosok artis terkenal. Dengan keterlibatan Harvey Moise, Helena Lim, beberapa orang berikutnya. Katanya dari Kejagung ada Pak Soehar juga yang ditetapkan sebagai tersangka, kata Ketua Umum Nasional Corruption Watch Hanifah Sutrisna. Disebutkan akan ada 6 tersangka baru dalam kasus tersebut. Tambahan tersangka dari informasi Kejagung, ada 6 lagi tersangka lanjutnya. Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. Ia mengatakan terbongkarnya kasus mega korupsi ini berkat keberanian Jaksa Agung ST Burhanuddin. Masyarakat harus bersyukur dengan hasil kerja ini. 271 triliun itu besar banget nilai kerugiannya bagi generasi mendatang. Buka Ketut dalam program Sapa Indonesia Petang Kompas TV Jumat 29 Maret 2024. Ada 16 tersangka di sini dan yang perlu disoroti adalah bukan lamanya kasus ini dibongkar, tapi ini adalah kebangkitan dan keberanian ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung yang melahap kasus-kasus kakap. Sehingga ini akan berdampak luas kepada tambang emas, nikel, batubara, Jiwasraya, Asabri, Garuda. Kita sudah sidangkan semua ini, kita sikat semua, tegas Ketut. Ia menyebut penanganan kasus ini tentu tidak mudah, dibutuhkan strategi, pendalaman, dan butuh konfrontasi ke depannya dari orang-orang yang sudah diperiksa. Hingga kini sudah ada 148 saksi yang menjalani pemeriksaan. Sangat mungkin bertambah kok tersangka. Kita tetap bekerja sesuai harapan masyarakat. Orang patut bertanggung jawab. Akan kita ungkap jadi tidak ada tebang pilih, bebernya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam jumpa pers di kantornya Selasa 2 April 2024. Tak hanya itu, ia juga mengaku sudah mengantongi nama-nama pesohor yang ikut terlibat. Jangan khawatir, pesohor kayaknya memang arahnya ke sana ya. Sudah kita telusuri namanya, kita akan ungkap semua, dan penting juga adalah kejahatan korporasi. Saat ini bisa kita jadikan tersangka juga nih, jadi bukan orang per orang saja, ungkapnya. Ketut menjelaskan semua tindak pidana seperti suap gratifikasi bahkan orang yang hanya menikmati keuntungan saja dari kasus timah ini bisa dijerat.
Oleh karena itu, ia mengharapkan dukungan dari masyarakat agar ikut mengawasi jalannya kasus ini. Raffi Ahmad jatah Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan viral lagi, sedih difitnah TPPO. Terungkap jatah bulanan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad yang namanya tengah viral. Sang Sultan Andara pernah ungkap beri Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan lemas Raffi Ahmad pun viral lagi, mengingat belakangan Raffi Ahmad kena fitnah terlibat TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Belakangan suami dari Nagita Slavina ini dituding terlibat dalam kasus korupsi timah Harvey Mois yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Hal tersebut dikarenakan kekayaan Raffi Ahmad yang fantastis hingga diduga hasil pencucian uang. Kehidupan pribadi Raffi kini kembali diulik, tak terkecuali soal uang bulanan yang ia berikan kepada sang istri. Beberapa waktu lalu Raffi Ahmad pernah belak-belakan tentang uang bulanan sang istri Nagita Slavina. Hal itu disampaikan Raffi kepada Andre Taulany saat mereka bermain Truth or Dare. Dengan jujur, Raffi menyebut detail uang belanja Nagita yang mencapai angka ratusan juta rupiah. Kompas.com merangkum beberapa pernyataan Raffi sebagai berikut. Raffi Ahmad mengakui uang belanja bulanan Nagita Slavina mencapai 200 juta. Raffi pun memberikan berupa tunai hingga kartu kredit. Negitasi akun jatah cash ada 50 juta, kredit card ada 3, isinya 50 juta, 50 juta, dan 50 juta. Jadi sampai 200 juta lah, kata Raffi dikutip Kompas.com Rabu 4 Agustus 2021. Kendati mendapat uang belanja bernilai fantastis, Raffi memuji sosok sang istri. Pujian itu disampaikan Raffi lantaran Gigi sapaan karib Nagita Slavina tak pernah menghabiskan uang tersebut. Raffi berujar Gigi pandai mengelola keuangan. Dia itu Nagita hebat, gak pernah habisin belanja pakai uang sendiri. Dia misal kalau ada kredit card pakai kalau perlu aja. Pintar dia, tutur Raffi. Sekarang lagi gue ajarin kalau mau beli ini jual dulu. Kalau ke istri ya ambil aja, nggak masalah gue mah, tambah Raffi. Selain memberikan uang belanja bulanan, Raffi juga mempercayai pendapatan YouTube Ranch Entertainment kepada Nagita. Mulai dari endorsement hingga AdSense dari Ranch dikelola oleh Gigi. Namun sesekali Raffi meminta kepada Gigi, aku sejujurnya uang YouTube buat kamu semua. Dia Nagita yang kelola. Mau dari AdSense dan sponsor kamu ambil semua, tutur Raffi. Tapi kalau aku minta kamu kasih, itu jarang. Kalau aku beli apa-apa pakai uang aku sendiri, ucap Raffi. Kisah cinta Sandra Dewi Harvey Mois menikah bak negeri dongeng, kini suami terjerat korupsi. Rumah tangga Sandra Dewi dan Harvey Mois termasuk yang diidam-idamkan banyak orang. Pernikahan digelar bak negeri dongeng. Selama menjalin biduk rumah tangga, kolaborasi artis dan pengusaha ternama ini jauh dari berita negatif. Namun, semuanya berubah setelah Harvey Mois terlibat kasus korupsi yang merugikan Engara 271 triliun rupiah. Selain Harvey yang harus mendekam di penjara, keberadaan Sandra Dewi juga mendadak menghilang. Padahal, wanita 40 tahun itu sudah tak aktif lagi di media sosial. Ia juga tak kunjung memberikan klarifikasi sejak sang suami ditangkap Kejaksaan Agung RI. Di balik kebisuan Sandra Dewi, kisah cintanya bersama Harvey Mois kembali ramai. Adalah Daniel Mananta yang punya peran penting mempertemukan dua sosok yang memiliki profesi berbeda tersebut. Mengutip banjarmasin.co.id, Sandra Dewi dikenalkan oleh Daniel Mananta dengan Harvey. Hal itu diungkap Sandra Dewi saat jadi tamu podcast YouTube Melanie Ricardo beberapa waktu lalu. Ia menegaskan kisah asmaranya tak seindah dongeng. Sandra Dewi sempat berpikir dirinya tidak menarik. Pikiran itu menghantui setelah Sandra Dewi merasa tidak kunjung menemukan jodoh di usia yang sudah hampir menginjak kepala 3. Sandra Dewi bahkan sudah tidak memiliki kriteria pria idaman saat itu. Sandra Dewi bahkan sempat merasa putus asa karena tidak juga menemukan pendamping di usia yang sudah menginjak kepala 3. Kala itu Sandra Dewi sampai meminta bantuan pada presenter Daniel Mananta supaya dikenalkan dengan cowok. Setelah Daniel Mananta mempertemukannya dengan Harvey Mois, Sandra Dewi merasakan cinta pada pandangan pertama. Skenario Harvey Mois, ahli tarot kuak misteri, hilangnya Sandra Dewi. Sandra Dewi masih bungkam usai sang suami, Harvey Mois ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi tambang timah ilegal. Kejaksaan Agung bahkan sudah menyita beberapa aset Harvey, salah satunya adalah mobil mewah jenis Rolls-Royce. Kini, peramal sekaligus ahli tarot Denny Darko membaca kondisi yang mungkin terjadi setelah Sandra mendadak hilang. Lewat penerawangannya, Denny menyebut adanya skenario yang kemungkinan telah direncanakan oleh pihak Harvey. Skenario inilah yang diduga menjadi alasan Sandra sampai sekarang tak diketahui keberadaannya. Bahkan ketika Kejaksaan Agung menggeledah kediaman mewahnya, sang artis kabarnya tak ada di rumah. Dalam skenario tersebut,
Sandra dan Harvey mungkin saja dibantu oleh pengacara mereka. Denny menduga Sandra dan Harvey sudah memprediksi akan terjadi hal seperti sekarang dan memiliki jalan keluar atas kasus ini. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Mois terseret korupsi. Dulu janji, susah senang bersama. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Mois terseret kasus korupsi PT Timah. Diketahui jika Sandra Dewi diduga tak akan berpisah dengan Harvey Mois lantaran pernah berjanji menjalani hidup dengan susah senang bersama. Hal tersebut terungkap lewat postingan Sandra Dewi saat mengungkit kembali janji pernikahannya dengan Harvey Mois tepat di hari ulang tahun keempat pernikahan mereka. Tampak Sandra Dewi memposting foto dirinya bersama Harvey Mois saling berdampingan dengan raut wajah bahagia. Pada keterangan unggahan itu, Sandra Dewi mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Harvey. Sandra pun menyebut dirinya dan Harvey Mois bakal menjadi pasangan yang dapat menghadapi semua hal dalam kehidupan, baik susah dan senang. Semoga kita bisa menghadapi semua hal di kehidupan kita. Nantinya susah dan senang karena kita sudah melewati banyak hal bersama. Kita kuat karena kita bersama, tulis Sandra dalam keterangan. Selain itu, Sandra Dewi juga berdoa agar ia dan sang suami bisa menjadi tim kompak sebagai orang tua dalam mendidik dan membesarkan kedua anaknya. Semoga kita selalu jadi A-tim untuk menjaga dan merawat Rafa Mika, jelasnya. Nasib Sandra Dewi usai suami jadi tersangka. Kini dilaporkan pasal pencucian uang, segini hukuman jika terbukti. Sandra Dewi terancam diseret dalam kasus korupsi Timah yang menjerat suaminya Harvey Mois. Sandra Dewi memang tidak terlibat langsung dalam kejahatan yang dilakukan 16 tersangka. Tetapi Sandra Dewi ada kemungkinan tahu terkait persekongkolan jahat itu. Bahkan Sandra Dewi sangat mungkin diseret karena menikmati hasil korupsi dari suaminya. Jika merujuk hal ini, maka Sandra Dewi bisa terancam di penjara 5 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Sandra Dewi juga sudah dilaporkan ke Kejagung RI Selasa 2 April 2024. Menurut pihak Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, sebagaimana pelapor, Sandra Dewi dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI terkait keterlibatannya atas kasus korupsi sang suami. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui keterlibatan sang artis dalam kasus korupsi suaminya. Pengaduan tersebut diajukan PHPK atau dasar mengetahui selama ini Sandra Dewi dan suami beberapa kali memamerkan gaya hidup hedonnya, seperti bolak-balik ke luar negeri, memakai tas branded, hingga membeli jet pribadi. Atas dasar tersebut, pihak PHPK menuntut artis lahiran Bangka Belitung tersebut dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, Sandra Dewi digadang-gadang bakal terancam mendapat hukuman penjara 5 tahun dengan denda 1 miliar rupiah. Lantaran sang suami saat ini sudah ditangkap dan uang yang diberikan kepada Sandra Dewi selama ini adalah uang hasil tindak pidana korupsi. Berdasarkan penuturan perwakilan PHPK, pihaknya mengaku telah mengantongi sejumlah bukti untuk mengadukan Sandra Dewi ke Kejagung. Melalui sejumlah bukti itu nantinya, PHPK meminta penyidik kejaksaan bisa mendalami. Kehadiran Sandra Dewi di Kejagung terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah IUP PT Timah Tbk hari ini, Kamis, 4 April 2024, jadi sorotan. Pasalnya Sandra Dewi tampil semringah di depan awak media. Padahal sang suami, Harvey Mois telah jadi tersangka kasus korupsi timah sejak 27 Maret 2024 lalu. Namun alih-alih murung, Sandra Dewi justru menampilkan wajah ceria bahkan tersenyum kala hadir di Kejagung. Untuk diketahui, kedatangan Sandra ke Kejagung adalah guna memenuhi panggilan pemeriksaannya perihal kasus Harvey. Tak cuma senyuman dan gerak-geriknya yang disorot, outfit Sandra Dewi pun turut diperhatikan publik. Hadir ke Kejagung sejak pukul 9 WIB, Sandra Dewi mengenakan kemeja atasan berwarna putih dan celana panjang berwarna abu-abu. Ibu dua anak itu juga membawa map coklat serta menenteng tas bermerek sebelum menuju ruang pemeriksaan Kejagung. Tak seperti gaya Sandra Dewi biasanya, aktris ternama itu mengenakan sepatu kets putih. Sandra pun tak lupa menata rambutnya dengan catokan hingga terlihat rapih. Harga outfit Sandra Dewi kala menghadiri pemeriksaan Kejagung tak terlalu fantastis. Untuk kemeja, Sandra memakai blus merek Frame Gillian Ruchet Silk Satin berwarna putih dengan harga 6,2 juta rupiah. Lalu Sandra Dewi juga mengenakan celana panjang model 2-in-1 rubber waist pants seharga ratusan ribu. Selain pakaian, Sandra juga disorot lantaran menenteng tas bermerek Chanel. Berjenis tote bag, tas Chanel dan series bag yang dibawa Sandra Dewi itu memiliki kisaran harga Rp792.000. Akhirnya Sandra Dewi datangi Kejagung terkait kasus korupsi sang suami. Sikap istri Harvey Mois cengar-cengir depan kamera di Cibir.
Akhirnya aktris Sandra Dewi menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi yang menjerat Harvey Mois suaminya. Sandra Dewi tiba di Kejagung untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi itu. Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Nah, Sandra Dewi akan menjalani pemeriksaan mengenai kasus tersebut di Kejagung Kamis 4 April 2024. Dikutip dari salah satu kanal YouTube, Kamis momen Sandra Dewi tiba di Kejagung pun sempat terekam kamera. Aktris 40 tahun itu terlihat datang didampingi oleh dua orang yang diduga merupakan kuasa hukum sang aktris. Sandra Dewi tampil kasual menggunakan atasan putih dipadukan celana panjang dengan rambut yang dibiarkan tergerai. Saat akan memasuki gedung Kejaksaan Agung, terlihat menutupi wajahnya dengan sebuah dokumen. Tak berselang lama, Sandra Dewi pun menurunkan dokumen yang menutupi wajahnya itu. Ibu dua anak itu tersenyum lalu melambaikan tangan kepada awak media. Sesekali bintang film Agin Kongian 3 memberikan salam dengan gestur tubuhnya. Tak berselang lama, ia pun memasuki gedung Kejaksaan Agung tanpa memberikan keterangan apapun kepada awak media. Postingan di akun TikTok @p1 sangku belum masak itu sontak menjadi perbincangan warganet. Apalagi dengan sikap santai diperlihatkan oleh Sandra Dewi. Dengan kasus yang tengah dihadapi suaminya, senyum Sandra Dewi di hadapan awak media malah jadi cibiran netizen. Mobil mewah Sandra Dewi seharga stadion di Banyuwangi disita Kejagung, mengaku tak takut miskin. Setelah uang Rp78 miliar dan logam mulia disita, Kejagung kembali menyita aset mewah Sandra Dewi, yakni 2 mobil hadiah ulang tahun dari Harvey Mois. 2 mobil mewah tersebut yakni Rolls-Royce Ghost Extended Wells Boss mesin 6.592 cc seharga Rp25 miliar. Lalu harga Mini Cooper di website resmi Mini Cooper itu ditaksir sekitar $32.650 atau seharga Rp519.732.495. 2 mobil ini jika ditotalkan mencapai Rp26,5 miliar sudah cukup untuk membangun satu stadion mini seperti di Banyuwangi. Seperti diketahui, Kabupaten Banyuwangi pernah membangun stadion di Ponorogo senilai 26 miliar di tahun 2015 silam. Kabar ini dikonfirmasi Direktur Penyidikan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntadi. Penyitaan itu hasil penggeledahan rumah Harvey Mois pada 1 April 2024. Selain 2 mobil mewah, tim penyidik menyita sejumlah aset dari kediaman tersangka. Betul, mobil mewah Rolls-Royce Ghost Extended Wells Boss Harvey disita dan Mini Cooper, kata Kuntadi. Penyitaan aset ini membuat publik kaget. Berapa keuntungan Harvey Mois dalam korupsi 271 triliun itu? Namun, Kuntadi tak menjawab, semuanya akan terang saat persidangan. Selain menyita 2 mobil, Kejagung telah memblokir rekening suami Sandra Dewi. Ini dilakukan di awal penyidikan. Namun Sandra tak mau ambil pusing, dia pernah mengungkapkan jika uang tidak penting. Hal itu diungkapkan saat podcast bersama Boy William Desember 2023 lalu. Baginya, uang banyak itu bonus dari Tuhan dan siap hidup dengan sedikit uang. Dikasih sedikit pun nggak apa-apa, yang penting cukup buat makan seluruhnya. Sandra berujar kesehatan keluarganya lebih penting. Yang penting itu kesehatan keluarga bebernya. Keberadaan Sandra Dewi disorot penampakan isi rumah Harvey Mois saat digeledah Kejaksaan. Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Mois. Jadi tersangka kasus korupsi timah, suami Sandra Dewi, Harvey Mois ditetapkan sebagai tersangka. Rumahnya pun digeledah dan sejumlah uang disita. Mengutip tribunnews.com, Kejaksaan Agung menyita uang tunai senilai Rp76 miliar dari rumah Harvey Mois. Suami dari Sandra Dewi ini telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah yang merugikan negara capai Rp271 triliun. Tak cuma menyita Rp76 miliar di rumah Sandra Dewi, Kejagung juga menyita logam mulia milik Harvey dan Sandra Dewi. Tak hanya rumah digeledah, rekening Harvey Mois juga telah diblokir. Pemblokiran terhadap rekening Harvey Mois sudah dilakukan sejak awal penyidikan. Untuk harta benda, penelusuran masih terus dilakukan Kejaksaan Agung sepanjang
Bujang ada kaitannya. Sepanjang penggeledahan, tidak terkabar apakah Sandra Dewi ada di kediaman atau tidak. Sebab, sejak sang suami tersangkut kasus korupsi, artis cantik tersebut bak menghilang di telan bumi. Biasa aktif di media sosial, Sandra Dewi mendadak tidak aktif. Dirinya bahkan menonaktifkan kolom komentari di akun Instagram miliknya. Sebelum suaminya terjerat kasus, Sandra Dewi termasuk salah satu artis yang kerap memperlihatkan hidup glamor melalui media sosial. Baru-baru ini, penyanyi Uci Flodea membeberkan fasilitas apartemen mewah milik Sandra Dewi. Menurut Uci, apartemen yang dihuni Sandra Dewi memiliki parkir mobil tersendiri. Tak hanya itu, unit apartemen Sandra Dewi disebut Uci lebih besar dibanding miliknya. Diketahui, Sandra Dewi juga memiliki rumah di Melbourne, Australia. Meski demikian, tidak diketahui secara pasti apakah rumah tersebut milik Harvey Moise sendiri atau keluarga besar. Dalam beberapa kesempatan, Sandra Dewi kerap mengunggah momen dirinya bersama keluarga besar tengah berkumpul bersama di rumah tersebut. Dalam highlight Instagram story-nya, terlihat jelas penampakan rumah mewah itu. Tampak jelas rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise itu memiliki kolam renang, kolam air hangat, hingga lapangan tenis yang juga merangkap lapangan basket. Terkait bukti-bukti yang dicari ataupun bakal disita, Kejagung belum bisa memberikan penjelasan. Dirdik Jampitsus Kejagung, Kuntadi, meminta publik untuk menunggu hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Diketahui, Harvey Moise merupakan tersangka ke-16 dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai tahun 2022. Penetapan statusnya diumumkan oleh Kuntadi usai Dua sosok artis terkenal susul Harvey Moise di penjara. Kejagung segera umumkan 6 orang tersangka baru. Dua sosok artis terkenal disebut-sebut bakal menyusul Harvey Moise di penjara. Hal ini diungkap pihak Kejaksaan Agung RI yang sudah mengantongi 2 nama artis terkenal yang bakal terseret kasus mega korupsi suami artis Sandra Dewi. Dilansir dari tribuntrend.com, Kejagung disebut sudah mengantongi nama-nama tersangka baru dalam kasus korupsi tata niaga komoditi timah. Mengejutkannya, beberapa tersangka baru itu ada 2 sosok artis terkenal. Dengan keterlibatan Harvey Moise, Helena Lim, beberapa orang berikutnya. Katanya dari Kejagung ada Pak Soehar juga yang ditetapkan sebagai tersangka, kata Ketua Umum Nasional Corruption Watch Hanifah Sutrisna. Disebutkan akan ada 6 tersangka baru dalam kasus tersebut. Tambahan tersangka dari informasi Kejagung, ada 6 lagi tersangka lanjutnya. Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. Ia mengatakan terbongkarnya kasus mega korupsi ini berkat keberanian Jaksa Agung ST Burhanuddin. Masyarakat harus bersyukur dengan hasil kerja ini. 271 triliun itu besar banget nilai kerugiannya bagi generasi mendatang. Buka Ketut dalam program Sapa Indonesia Petang Kompas TV Jumat 29 Maret 2024. Ada 16 tersangka di sini dan yang perlu disoroti adalah bukan lamanya kasus ini dibongkar, tapi ini adalah kebangkitan dan keberanian ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung yang melahap kasus-kasus kakap. Sehingga ini akan berdampak luas kepada tambang emas, nikel, batubara, Jiwasraya, Asabri, Garuda. Kita sudah sidangkan semua ini, kita sikat semua, tegas Ketut. Ia menyebut penanganan kasus ini tentu tidak mudah, dibutuhkan strategi, pendalaman, dan butuh konfrontasi ke depannya dari orang-orang yang sudah diperiksa. Hingga kini sudah ada 148 saksi yang menjalani pemeriksaan. Sangat mungkin bertambah kok tersangka. Kita tetap bekerja sesuai harapan masyarakat. Orang patut bertanggung jawab. Akan kita ungkap jadi tidak ada tebang pilih, bebernya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam jumpa pers di kantornya Selasa 2 April 2024. Tak hanya itu, ia juga mengaku sudah mengantongi nama-nama pesohor yang ikut terlibat. Jangan khawatir, pesohor kayaknya memang arahnya ke sana ya. Sudah kita telusuri namanya, kita akan ungkap semua, dan penting juga adalah kejahatan korporasi. Saat ini bisa kita jadikan tersangka juga nih, jadi bukan orang per orang saja, ungkapnya. Ketut menjelaskan semua tindak pidana seperti suap gratifikasi bahkan orang yang hanya menikmati keuntungan saja dari kasus timah ini bisa dijerat. Oleh karena itu, ia mengharapkan dukungan dari masyarakat agar ikut mengawasi jalannya kasus ini. Raffi Ahmad jatah Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan viral lagi, sedih difitnah TPPO. Terungkap jatah bulanan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad yang namanya tengah viral. Sang Sultan Andara pernah ungkap beri Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan lawas Raffi Ahmad pun viral lagi, mengingat belakangan Raffi Ahmad kena fitnah terlibat TPPU atau tindak pidana pencucian uang.
Belakangan suami dari Nagita Slavina ini dituding terlibat dalam kasus korupsi timah Harvey Mois yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Hal tersebut dikarenakan kekayaan Raffi Ahmad yang fantastis hingga diduga hasil pencucian uang. Kehidupan pribadi Raffi kini kembali diulik, tak terkecuali soal uang bulanan yang ia berikan kepada sang istri. Beberapa waktu lalu Raffi Ahmad pernah belak-belakan tentang uang bulanan sang istri Nagita Slavina. Hal itu disampaikan Raffi kepada Andre Taulany saat mereka bermain Truth or Dare. Dengan jujur, Raffi menyebut detail uang belanja Nagita yang mencapai angka ratusan juta rupiah. Kompas.com merangkum beberapa pernyataan Raffi sebagai berikut. Raffi Ahmad mengakui uang belanja bulanan Nagita Slavina mencapai 200 juta. Raffi pun memberikan berupa tunai hingga kartu kredit. Negitasi akun cetak cash ada 50 juta, kredit card ada 3, isinya 50 juta, 50 juta, dan 50 juta. Jadi sampai 200 juta lah, kata Raffi dikutip Kompas.com Rabu 4 Agustus 2021. Kendati mendapat uang belanja bernilai fantastis, Raffi memuji sosok sang istri. Pujian itu disampaikan Raffi lantaran Gigi sapaan karib Nagita Slavina tak pernah menghabiskan uang tersebut. Raffi berujar Gigi pandai mengelola keuangan. Dia itu Nagita hebat, nggak pernah habisin belanja pakai uang sendiri. Dia misal kalau ada kredit card pakai kalau perlu aja. Pintar dia, tutur Raffi. Sekarang lagi gue ajarin kalau mau beli ini jual dulu. Kalau ke istri ya ambil aja, nggak masalah gue mah, tambah Raffi. Selain memberikan uang belanja bulanan, Raffi juga mempercayai pendapatan YouTube Ranch Entertainment kepada Nagita. Mulai dari endorsement hingga AdSense dari Ranch dikelola oleh Gigi. Namun sesekali Raffi meminta kepada Gigi, aku sejujurnya uang YouTube buat kamu semua. Dia Nagita yang kelola. Mau dari AdSense dan sponsor kamu ambil semua, tutur Raffi. Tapi kalau aku minta kamu kasih, itu jarang. Kalau aku beli apa-apa pakai uang aku sendiri, ucap Raffi. Kisah cinta Sandra Dewi Harvey Mois menikah bak negeri dongeng, kini suami terjerat korupsi. Rumah tangga Sandra Dewi dan Harvey Mois termasuk yang diidam-idamkan banyak orang. Pernikahan digelar bak negeri dongeng. Selama menjalin biduk rumah tangga, kolaborasi artis dan pengusaha ternama ini jauh dari berita negatif. Namun, semuanya berubah setelah Harvey Mois terlibat kasus korupsi yang merugikan Engara 271 triliun rupiah. Selain Harvey yang harus mendekam di penjara, keberadaan Sandra Dewi juga mendadak menghilang. Padahal, wanita 40 tahun itu sudah tak aktif lagi di media sosial. Ia juga tak kunjung memberikan klarifikasi sejak sang suami ditangkap Kejaksaan Agung RI. Di balik kebisuan Sandra Dewi, kisah cintanya bersama Harvey Mois kembali ramai. Adalah Daniel Mananta yang punya peran penting mempertemukan dua sosok yang memiliki profesi berbeda tersebut. Mengutip banjarmasin.co.id, Sandra Dewi dikenalkan oleh Daniel Mananta dengan Harvey. Hal itu diungkap Sandra Dewi saat jadi tamu podcast YouTube Melanie Ricardo beberapa waktu lalu. Ia menegaskan kisah asmaranya tak seindah dongeng. Sandra Dewi sempat berpikir dirinya tidak menarik. Pikiran itu menghantui setelah Sandra Dewi merasa tidak kunjung menemukan jodoh di usia yang sudah hampir menginjak kepala 3. Sandra Dewi bahkan sudah tidak memiliki kriteria pria idaman saat itu. Sandra Dewi bahkan sempat merasa putus asa karena tidak juga menemukan pendamping di usia yang sudah menginjak kepala 3. Kala itu Sandra Dewi sampai meminta bantuan pada presenter Daniel Mananta supaya dikenalkan dengan cowok. Setelah Daniel Mananta mempertemukannya dengan Harvey Mois, Sandra Dewi merasakan cinta pada pandangan pertama. Skenario Harvey Mois, ahli tarot kuak misteri, hilangnya Sandra Dewi. Sandra Dewi masih bungkam usai sang suami, Harvey Mois ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi tambang timah ilegal. Kejaksaan Agung bahkan sudah menyita beberapa aset Harvey, salah satunya adalah mobil mewah jenis Rolls-Royce. Kini, peramal sekaligus ahli tarot Denny Darko membaca kondisi yang mungkin terjadi setelah Sandra mendadak hilang. Lewat penerawangannya, Denny menyebut adanya skenario yang kemungkinan telah direncanakan oleh pihak Harvey. Skenario inilah yang diduga menjadi alasan Sandra sampai sekarang tak diketahui keberadaannya. Bahkan ketika Kejaksaan Agung menggeledah kediaman mewahnya, sang artis kabarnya tak ada di rumah. Dalam skenario tersebut, Sandra dan Harvey mungkin saja dibantu oleh pengacara mereka. Denny menduga Sandra dan Harvey sudah memprediksi akan terjadi hal seperti sekarang dan memiliki jalan keluar atas kasus ini. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Mois terseret korupsi. Dulu janji, susah senang bersama.
Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Mois terseret kasus korupsi PT Timah. Diketahui jika Sandra Dewi diduga tak akan berpisah dengan Harvey Mois lantaran pernah berjanji menjalani hidup dengan susah senang bersama. Hal tersebut terungkap lewat postingan Sandra Dewi saat mengungkit kembali janji pernikahannya dengan Harvey Mois tepat di hari ulang tahun keempat pernikahan mereka. Tampak Sandra Dewi memposting foto dirinya bersama Harvey Mois saling berdampingan dengan raut wajah bahagia. Pada keterangan unggahan itu, Sandra Dewi mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Harvey. Sandra pun menyebut dirinya dan Harvey Mois bakal menjadi pasangan yang dapat menghadapi semua hal dalam kehidupan, baik susah dan senang. Semoga kita bisa menghadapi semua hal di kehidupan kita. Nantinya susah dan senang karena kita sudah melewati banyak hal bersama. Kita kuat karena kita bersama, tulis Sandra dalam keterangan. Selain itu, Sandra Dewi juga berdoa agar ia dan sang suami bisa menjadi tim kompak sebagai orang tua dalam mendidik dan membesarkan kedua anaknya. Semoga kita selalu jadi A-tim untuk menjaga dan merawat Rafa Mika, jelasnya. Nasib Sandra Dewi usai suami jadi tersangka, kini dilaporkan pasal pencucian uang, segini hukuman jika terbukti. Sandra Dewi terancam diseret dalam kasus korupsi timah yang menjerat suaminya Harvey Mois. Sandra Dewi memang tidak terlibat langsung dalam kejahatan yang dilakukan 16 tersangka. Tetapi Sandra Dewi ada kemungkinan tahu terkait persekongkolan jahat itu. Bahkan Sandra Dewi sangat mungkin diseret karena menikmati hasil korupsi dari suaminya. Jika merujuk hal ini, maka Sandra Dewi bisa terancam di penjara 5 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Sandra Dewi juga sudah dilaporkan ke Kejagung RI Selasa 2 April 2024. Menurut pihak Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, sebagaimana pelapor, Sandra Dewi dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI terkait keterlibatannya atas kasus korupsi sang suami. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui keterlibatan sang artis dalam kasus korupsi suaminya. Pengaduan tersebut diajukan PHPK atau dasar mengetahui selama ini Sandra Dewi dan suami beberapa kali memamerkan gaya hidup hedonnya, seperti bolak-balik ke luar negeri, memakai tas branded, hingga membeli jet pribadi. Atas dasar tersebut, pihak PHPK menuntut artis lahiran Bangka Belitung tersebut dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, Sandra Dewi digadang-gadang bakal terancam mendapat hukuman penjara 5 tahun dengan denda 1 miliar rupiah. Lantaran sang suami saat ini sudah ditangkap dan uang yang diberikan kepada Sandra Dewi selama ini adalah uang hasil tindak pidana korupsi. Berdasarkan penuturan perwakilan PHPK, pihaknya mengaku telah mengantongi sejumlah bukti untuk mengadukan Sandra Dewi ke Kejagung. Melalui sejumlah bukti itu nantinya, PHPK meminta penyidik kejaksaan bisa mendalami. Kehadiran Sandra Dewi di Kejagung terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah IUP PT Timah Tbk hari ini, Kamis, 4 April 2024, jadi sorotan. Pasalnya Sandra Dewi tampil semringah di depan awak media. Padahal sang suami, Harvey Mois telah jadi tersangka kasus korupsi timah sejak 27 Maret 2024 lalu. Namun alih-alih murung, Sandra Dewi justru menampilkan wajah ceria bahkan tersenyum kala hadir di Kejagung. Untuk diketahui, kedatangan Sandra ke Kejagung adalah guna memenuhi panggilan pemeriksaannya perihal kasus Harvey. Tak cuma senyuman dan gerak-geriknya yang disorot, outfit Sandra Dewi pun turut diperhatikan publik. Hadir ke Kejagung sejak pukul 9 WIB, Sandra Dewi mengenakan kemeja atasan berwarna putih dan celana panjang berwarna abu-abu. Ibu dua anak itu juga membawa map coklat serta menenteng tas bermerek sebelum menuju ruang pemeriksaan Kejagung. Tak seperti gaya Sandra Dewi biasanya, aktris ternama itu mengenakan sepatu kets putih. Sandra pun tak lupa menata rambutnya dengan catokan hingga terlihat rapih. Harga outfit Sandra Dewi kala menghadiri pemeriksaan Kejagung tak terlalu fantastis. Untuk kemeja, Sandra memakai blus merek Frame Gillian Ruchet Silk Satin berwarna putih dengan harga 6,2 juta rupiah. Lalu Sandra Dewi juga mengenakan celana panjang model 2-in-1 rubber waistpants seharga ratusan ribu. Selain pakaian, Sandra juga disorot lantaran menenteng tas bermerek Chanel. Berjenis tote bag, tas Chanel dan series bag yang dibawa Sandra Dewi itu memiliki kisaran harga Rp792.000. Akhirnya Sandra Dewi datangi Kejagung terkait kasus korupsi sang suami. Sikap istri Harvey Mois cengar-cengir depan kamera di Cibir. Akhirnya aktris Sandra Dewi menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi yang menjerat Harvey Mois suaminya. Sandra Dewi tiba di Kejagung untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi itu. Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Nah, Sandra Dewi akan menjalani pemeriksaan mengenai kasus tersebut di Kejagung Kamis 4 April 2024.
Dikutip dari salah satu kanal YouTube, Kamis momen Sandra Dewi tiba di Kejagung pun sempat terekam kamera. Aktris 40 tahun itu terlihat datang didampingi oleh dua orang yang diduga merupakan kuasa hukum sang aktris. Sandra Dewi tampil kasual menggunakan atasan putih dipadukan celana panjang dengan rambut yang dibiarkan tergerai. Saat akan memasuki gedung Kejaksaan Agung, terlihat menutupi wajahnya dengan sebuah dokumen. Tak berselang lama, Sandra Dewi pun menurunkan dokumen yang menutupi wajahnya itu. Ibu dua anak itu tersenyum lalu melambaikan tangan kepada awak media. Sesekali bintang film Agin Kongyan 3 memberikan salam dengan gestur tubuhnya. Tak berselang lama, ia pun memasuki gedung Kejaksaan Agung tanpa memberikan keterangan apapun kepada awak media. Postingan di akun TikTok @p1 sangku belum masak itu sontak menjadi perbincangan warganet. Apalagi dengan sikap santai diperlihatkan oleh Sandra Dewi. Dengan kasus yang tengah dihadapi suaminya, senyum Sandra Dewi di hadapan awak media malah jadi cibiran netizen. Mobil mewah Sandra Dewi seharga stadion di Banyuwangi disita Kejagung, mengaku tak takut miskin. Setelah uang Rp78 miliar dan logam mulia disita, Kejagung kembali menyita aset mewah Sandra Dewi, yakni 2 mobil hadiah ulang tahun dari Harvey Moise. 2 mobil mewah tersebut yakni Rolls-Royce Ghost Extended Wells mesin 6.592 cc seharga Rp25 miliar. Lalu harga Mini Cooper di website resmi Mini Cooper itu ditaksir sekitar $32.650 atau seharga Rp519.732.495. 2 mobil ini jika ditotalkan mencapai 26,5 miliar sudah cukup untuk membangun satu stadion mini seperti di Banyuwangi. Seperti diketahui, Kabupaten Banyuwangi pernah membangun stadion di Ponorogo senilai 26 miliar di tahun 2015 silam. Kabar ini dikonfirmasi Direktur Penyidikan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntandi. Penyitaan itu hasil penggeledahan rumah Harvey Moise pada 1 April 2024. Selain 2 mobil mewah, tim penyidik menyita sejumlah aset dari kediaman tersangka. Betul, mobil mewah Rolls-Royce Ghost Extended Wells Harvey disita dan Mini Cooper, kata Kuntadi. Penyitaan aset ini membuat publik kaget. Berapa keuntungan Harvey Moise dalam korupsi 271 triliun itu? Namun, Kuntadi tak menjawab, semuanya akan terang saat persidangan. Selain menyita 2 mobil, Kejagung telah memblokir rekening suami Sandra Dewi. Ini dilakukan di awal penyidikan. Namun Sandra tak mau ambil pusing, dia pernah mengungkapkan jika uang tidak penting. Hal itu diungkapkan saat podcast bersama Boy William Desember 2023 lalu. Baginya, uang banyak itu bonus dari Tuhan dan siap hidup dengan sedikit uang. Dikasih sedikit pun nggak apa-apa, yang penting cukup buat makan seluruhnya. Sandra berujar kesehatan keluarganya lebih penting. Yang penting itu kesehatan keluarga bebernya. Keberadaan Sandra Dewi disorot penampakan isi rumah Harvey Moise saat digeledah Kejaksaan. Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Jadi tersangka kasus korupsi timah, suami Sandra Dewi, Harvey Moise ditetapkan sebagai tersangka. Rumahnya pun digeledah dan sejumlah uang disita. Mengutip tribunnews.com, Kejaksaan Agung menyita uang tunai senilai Rp76 miliar dari rumah Harvey Moise. Suami dari Sandra Dewi ini telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah yang merugikan negara capai Rp271 triliun. Tak cuma menyita Rp76 miliar di rumah Sandra Dewi, Kejagung juga menyita logam mulia milik Harvey dan Sandra Dewi. Tak hanya rumah digeledah, rekening Harvey Moise juga telah diblokir. Pemblokiran terhadap rekening Harvey Moise sudah dilakukan sejak awal penyidikan. Untuk harta benda, penelusuran masih terus dilakukan Kejaksaan Agung sepanjang ada kaitannya. Sepanjang penggeledahan, tidak terkabar apakah Sandra Dewi ada di kediaman atau tidak. Sebab, sejak sang suami tersangkut kasus korupsi, artis cantik tersebut bak menghilang di telan bumi. Biasa aktif di media sosial, Sandra Dewi mendadak tidak aktif. Dirinya bahkan menonaktifkan kolom komentari di akun Instagram miliknya. Sebelum suaminya terjerat kasus, Sandra Dewi termasuk salah satu artis yang kerap memperlihatkan hidup glamor melalui
media sosial. Baru-baru ini, penyanyi Uci Flodea membeberkan fasilitas apartemen mewah milik Sandra Dewi. Menurut Uci, apartemen yang dihuni Sandra Dewi memiliki parkir mobil tersendiri. Tak hanya itu, unit apartemen Sandra Dewi disebut Uci lebih besar dibanding miliknya. Diketahui, Sandra Dewi juga memiliki rumah di Melbourne, Australia. Meski demikian, tidak diketahui secara pasti apakah rumah tersebut milik Harvey Moise sendiri atau keluarga besar. Dalam beberapa kesempatan, Sandra Dewi kerap mengunggah momen dirinya bersama keluarga besar tengah berkumpul bersama di rumah tersebut. Dalam highlight Instagram story-nya, terlihat jelas penampakan rumah mewah itu. Tampak jelas rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise itu memiliki kolam renang, kolam air hangat, hingga lapangan tenis yang juga merangkap lapangan basket. Terkait bukti-bukti yang dicari ataupun bakal disita, Kejagung belum bisa memberikan penjelasan. Dirdik Jampitsus Kejagung, Kuntadi, meminta publik untuk menunggu hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Diketahui, Harvey Moise merupakan tersangka ke-16 dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai tahun 2022. Penetapan statusnya diumumkan oleh Kuntadi usai Dua sosok artis terkenal susul Harvey Moise di penjara. Kejagung segera umumkan 6 orang tersangka baru. Dua sosok artis terkenal disebut-sebut bakal menyusul Harvey Moise di penjara. Hal ini diungkap pihak Kejaksaan Agung RI yang sudah mengantongi 2 nama artis terkenal yang bakal terseret kasus mega korupsi suami artis Sandra Dewi. Dilansir dari tribuntrend.com, Kejagung disebut sudah mengantongi nama-nama tersangka baru dalam kasus korupsi tata niaga komoditi timah. Mengejutkannya, beberapa tersangka baru itu ada 2 sosok artis terkenal. Dengan keterlibatan Harvey Moise, Helena Lim, beberapa orang berikutnya. Katanya dari Kejagung ada Pak Soehar juga yang ditetapkan sebagai tersangka, kata Ketua Umum Nasional Corruption Watch Hanifah Sutrisna. Disebutkan akan ada 6 tersangka baru dalam kasus tersebut. Tambahan tersangka dari informasi Kejagung, ada 6 lagi tersangka lanjutnya. Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. Ia mengatakan terbongkarnya kasus mega korupsi ini berkat keberanian Jaksa Agung ST Burhanuddin. Masyarakat harus bersyukur dengan hasil kerja ini. 271 triliun itu besar banget nilai kerugiannya bagi generasi mendatang. Buka Ketut dalam program Sapa Indonesia Petang Kompas TV Jumat 29 Maret 2024. Ada 16 tersangka di sini dan yang perlu disoroti adalah bukan lamanya kasus ini dibongkar, tapi ini adalah kebangkitan dan keberanian ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung yang melahap kasus-kasus kakap. Sehingga ini akan berdampak luas kepada tambang emas, nikel, batubara, Jiwasraya, Asabri, Garuda. Kita sudah sidangkan semua ini, kita sikat semua, tegas Ketut. Ia menyebut penanganan kasus ini tentu tidak mudah, dibutuhkan strategi, pendalaman, dan butuh konfrontasi ke depannya dari orang-orang yang sudah diperiksa. Hingga kini sudah ada 148 saksi yang menjalani pemeriksaan. Sangat mungkin bertambah kok tersangka. Kita tetap bekerja sesuai harapan masyarakat. Orang patut bertanggung jawab. Akan kita ungkap jadi tidak ada tebang pilih, bebernya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam jumpa pers di kantornya Selasa 2 April 2024. Tak hanya itu, ia juga mengaku sudah mengantongi nama-nama pesohor yang ikut terlibat. Jangan khawatir, pesohor kayaknya memang arahnya ke sana ya. Sudah kita telusuri namanya, kita akan ungkap semua, dan penting juga adalah kejahatan korporasi. Saat ini bisa kita jadikan tersangka juga nih, jadi bukan orang per orang saja, ungkapnya. Ketut menjelaskan semua tindak pidana seperti suap gratifikasi bahkan orang yang hanya menikmati keuntungan saja dari kasus timah ini bisa dijerat. Oleh karena itu, ia mengharapkan dukungan dari masyarakat agar ikut mengawasi jalannya kasus ini. Raffi Ahmad jatah Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan viral lagi, sedih difitnah TPPO. Terungkap jatah bulanan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad yang namanya tengah viral. Sang Sultan Andara pernah ungkap beri Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan lawas Raffi Ahmad pun viral lagi, mengingat belakangan Raffi Ahmad kena fitnah terlibat TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Belakangan suami dari Nagita Slavina ini dituding terlibat dalam kasus korupsi timah Harvey Moise yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Hal tersebut dikarenakan kekayaan Raffi Ahmad yang fantastis hingga diduga hasil pencucian uang. Kehidupan pribadi Raffi kini kembali diulik, tak terkecuali soal uang bulanan yang ia berikan kepada sang istri. Beberapa waktu lalu Raffi Ahmad pernah belak-belakan tentang uang bulanan sang istri Nagita Slavina. Hal itu disampaikan Raffi kepada Andre Taulani saat mereka bermain Truth
order. Dengan jujur, Raffi menyebut detail uang belanja Nagita yang mencapai angka ratusan juta rupiah. Kompas.com merangkum beberapa pernyataan Raffi sebagai berikut. Raffi Ahmad mengakui uang belanja bulanan Nagita Slavina mencapai 200 juta. Raffi pun memberikan berupa tunai hingga kartu kredit. Negitasi akun jatah cash ada 50 juta, kredit card ada 3, isinya 50 juta, 50 juta, dan 50 juta. Jadi sampai 200 juta lah, kata Raffi dikutip Kompas.com Rabu 4 Agustus 2021. Kendati mendapat uang belanja bernilai fantastis, Raffi memuji sosok sang istri. Pujian itu disampaikan Raffi lantaran Gigi sapaan karib Nagita Slavina tak pernah menghabiskan uang tersebut. Raffi berujar Gigi pandai mengelola keuangan. Dia itu Nagita hebat, nggak pernah habisin belanja pakai uang sendiri. Dia misal kalau ada kredit card pakai kalau perlu aja. Pintar dia, tutur Raffi. Sekarang lagi gue ajarin kalau mau beli ini jual dulu. Kalau ke istri ya ambil aja, nggak masalah gue mah, tambah Raffi. Selain memberikan uang belanja bulanan, Raffi juga mempercayai pendapatan YouTube Ranch Entertainment kepada Nagita. Mulai dari endorsement hingga AdSense dari Ranch dikelola oleh Gigi. Namun sesekali Raffi meminta kepada Gigi, aku sejujurnya uang YouTube buat kamu semua. Dia Nagita yang kelola. Mau dari AdSense dan sponsor kamu ambil semua, tutur Raffi. Tapi kalau aku minta kamu kasih, itu jarang. Kalau aku beli apa-apa pakai uang aku sendiri, ucap Raffi. Kisah cinta Sandra Dewi Harvey Moise menikah bak negeri dongeng, kini suami terjerat korupsi. Rumah tangga Sandra Dewi dan Harvey Moise termasuk yang diidam-idamkan banyak orang. Pernikahan digelar bak negeri dongeng. Selama menjalin biduk rumah tangga, kolaborasi artis dan pengusaha ternama ini jauh dari berita negatif. Namun, semuanya berubah setelah Harvey Moise terlibat kasus korupsi yang merugikan Engara 271 triliun rupiah. Selain Harvey yang harus mendekam di penjara, keberadaan Sandra Dewi juga mendadak menghilang. Padahal, wanita 40 tahun itu sudah tak aktif lagi di media sosial. Ia juga tak kunjung memberikan klarifikasi sejak sang suami ditangkap Kejaksaan Agung RI. Di balik kebisuan Sandra Dewi, kisah cintanya bersama Harvey Moise kembali ramai. Adalah Daniel Mananta yang punya peran penting mempertemukan dua sosok yang memiliki profesi berbeda tersebut. Mengutip banjarmasin.co.id, Sandra Dewi dikenalkan oleh Daniel Mananta dengan Harvey. Hal itu diungkap Sandra Dewi saat jadi tamu podcast YouTube Melanie Ricardo beberapa waktu lalu. Ia menegaskan kisah asmaranya tak seindah dongeng. Sandra Dewi sempat berpikir dirinya tidak menarik. Pikiran itu menghantui setelah Sandra Dewi merasa tidak kunjung menemukan jodoh di usia yang sudah hampir menginjak kepala 3. Sandra Dewi bahkan sudah tidak memiliki kriteria pria idaman saat itu. Sandra Dewi bahkan sempat merasa putus asa karena tidak juga menemukan pendamping di usia yang sudah menginjak kepala 3. Kala itu Sandra Dewi sampai meminta bantuan pada presenter Daniel Mananta supaya dikenalkan dengan cowok. Setelah Daniel Mananta mempertemukannya dengan Harvey Moise, Sandra Dewi merasakan cinta pada pandangan pertama. Skenario Harvey Moise, ahli tarot kuak misteri, hilangnya Sandra Dewi. Sandra Dewi masih bungkam usai sang suami, Harvey Moise, ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi tambang timah ilegal. Kejaksaan Agung bahkan sudah menyita beberapa aset Harvey, salah satunya adalah mobil mewah jenis Rolls-Royce. Kini, peramal sekaligus ahli tarot Denny Darko membaca kondisi yang mungkin terjadi setelah Sandra mendadak hilang. Lewat penerawangannya, Denny menyebut adanya skenario yang kemungkinan telah direncanakan oleh pihak Harvey. Skenario inilah yang diduga menjadi alasan Sandra sampai sekarang tak diketahui keberadaannya. Bahkan ketika Kejaksaan Agung menggeledah kediaman mewahnya, sang artis kabarnya tak ada di rumah. Dalam skenario tersebut, Sandra dan Harvey mungkin saja dibantu oleh pengacara mereka. Denny menduga Sandra dan Harvey sudah memprediksi akan terjadi hal seperti sekarang dan memiliki jalan keluar atas kasus ini. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moise terseret korupsi. Dulu janji, susah sedang bersama. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moise terseret kasus korupsi PT Timah. Diketahui jika Sandra Dewi diduga tak akan berpisah dengan Harvey Moise lantaran pernah berjanji menjalani hidup dengan susah senang bersama. Hal tersebut terungkap lewat postingan Sandra Dewi saat mengukir kembali janji pernikahannya dengan Harvey Moise tepat di hari ulang tahun keempat pernikahan mereka. Tampak Sandra Dewi memposting foto dirinya bersama Harvey Moise saling berdampingan dengan raut wajah bahagia. Pada keterangan unggahan itu, Sandra Dewi mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Harvey.
Sandra pun menyebut dirinya dan Harvey Moise bakal menjadi pasangan yang dapat menghadapi semua hal dalam kehidupan, baik susah dan senang. Semoga kita bisa menghadapi semua hal di kehidupan kita. Nantinya susah dan senang karena kita sudah melewati banyak hal bersama. Kita kuat karena kita bersama, tulis Sandra dalam keterangan. Selain itu, Sandra Dewi juga berdoa agar ia dan sang suami bisa menjadi tim kompak sebagai orang tua dalam mendidik dan membesarkan kedua anaknya. Semoga kita selalu jadi A-tim untuk menjaga dan merawat Rafa Mika, jelasnya. Nasib Sandra Dewi usai suami jadi tersangka, kini dilaporkan pasal pencucian uang, segini hukuman jika terbukti. Sandra Dewi terancam diseret dalam kasus korupsi timah yang menjerat suaminya Harvey Moise. Sandra Dewi memang tidak terlibat langsung dalam kejahatan yang dilakukan 16 tersangka, tetapi Sandra Dewi ada kemungkinan tahu terkait persekongkolan jahat itu. Bahkan Sandra Dewi sangat mungkin diseret karena menikmati hasil korupsi dari suaminya. Jika merujuk hal ini, maka Sandra Dewi bisa terancam di penjara 5 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Sandra Dewi juga sudah dilaporkan ke Kejagung RI Selasa 2 April 2024. Menurut pihak Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, sebagaimana pelapor, Sandra Dewi dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI terkait keterlibatannya atas kasus korupsi sang suami. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui keterlibatan sang artis dalam kasus korupsi suaminya. Pengaduan tersebut diajukan PHPK atau dasar mengetahui selama ini Sandra Dewi dan suami beberapa kali memamerkan gaya hidup hedonnya, seperti bolak-balik ke luar negeri, memakai tas branded, hingga membeli jet pribadi. Atas dasar tersebut, pihak PHPK menuntut artis lahiran Bangka Belitung tersebut dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, Sandra Dewi digadang-gadang bakal terancam mendapat hukuman penjara 5 tahun dengan denda 1 miliar rupiah. Lantaran sang suami saat ini sudah ditangkap dan uang yang diberikan kepada Sandra Dewi selama ini adalah uang hasil tindak pidana korupsi. Berdasarkan penuturan perwakilan PHPK, pihaknya mengaku telah mengantongi sejumlah bukti untuk mengadukan Sandra Dewi ke Kejagung. Melalui sejumlah bukti itu nantinya, PHPK meminta penyidik kejaksaan bisa mendalami. Kehadiran Sandra Dewi di Kejagung terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah IUP PT Timah Tbk hari ini, Kamis, 4 April 2024, jadi sorotan. Pasalnya Sandra Dewi tampil semringah di depan awak media. Padahal sang suami, Harvey Moise telah jadi tersangka kasus korupsi timah sejak 27 Maret 2024 lalu. Namun alih-alih murung, Sandra Dewi justru menampilkan wajah ceria bahkan tersenyum kala hadir di Kejagung. Untuk diketahui, kedatangan Sandra ke Kejagung adalah guna memenuhi panggilan pemeriksaannya perihal kasus Harvey. Tak cuma senyuman dan gerak-geriknya yang disorot, outfit Sandra Dewi pun turut diperhatikan publik. Hadir ke Kejagung sejak pukul 9 WIB, Sandra Dewi mengenakan kemeja atasan berwarna putih dan celana panjang berwarna abu-abu. Ibu dua anak itu juga membawa map coklat serta menenteng tas bermerek sebelum menuju ruang pemeriksaan Kejagung. Tak seperti gaya Sandra Dewi biasanya, aktris ternama itu mengenakan sepatu kets putih. Sandra pun tak lupa menata rambutnya dengan catokan hingga terlihat rapih. Harga outfit Sandra Dewi kala menghadiri pemeriksaan Kejagung tak terlalu fantastis. Untuk kemeja, Sandra memakai blus merek Frame Gillian Ruchet Silk Satin berwarna putih dengan harga 6,2 juta rupiah. Lalu Sandra Dewi juga mengenakan celana panjang model 2-in-1 rubber waistpants seharga ratusan ribu. Selain pakaian, Sandra juga disorot lantaran menenteng tas bermerek Chanel. Berjenis tote bag, tas Chanel dan series bag yang dibawa Sandra Dewi itu memiliki kisaran harga Rp792.000. Akhirnya, Sandra Dewi datangi Kejagung terkait kasus korupsi sang suami. Sikap istri Harvey Moise cengar-cengir depan kamera di Cibir. Akhirnya, aktris Sandra Dewi menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi yang menjerat Harvey Moise suaminya. Sandra Dewi tiba di Kejagung untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi itu. Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Nah, Sandra Dewi akan menjalani pemeriksaan mengenai kasus tersebut di Kejagung Kamis 4 April 2024. Dikutip dari salah satu kanal YouTube, Kamis momen Sandra Dewi tiba di Kejagung pun sempat terekam kamera. Aktris 40 tahun itu terlihat datang didampingi oleh dua orang yang diduga merupakan kuasa hukum sang aktris. Sandra Dewi tampil kasual menggunakan atasan putih dipadukan celana panjang dengan rambut yang dibiarkan tergerai. Saat akan memasuki gedung Kejaksaan Agung, terlihat menutupi wajahnya dengan sebuah dokumen. Tak berselang lama, Sandra Dewi pun menurunkan dokumen yang menutupi wajahnya itu. Ibu dua anak itu tersenyum lalu melambaikan tangan kepada awak media.
Sesekali bintang film Agin Kongyan III memberikan salam dengan gestur tubuhnya. Tak berselang lama, ia pun memasuki gedung Kejaksaan Agung tanpa memberikan keterangan apapun kepada awak media. Postingan di akun TikTok @p1 Sangku belum masak itu sontak menjadi perbincangan warganet. Apalagi dengan sikap santai diperlihatkan oleh Sandra Dewi. Dengan kasus yang tengah dihadapi suaminya, senyum Sandra Dewi di hadapan awak media malah jadi cibiran netizen. Mobil mewah Sandra Dewi seharga stadion di Banyuwangi disita Kejagung, mengaku tak takut miskin. Setelah uang Rp78 miliar dan logam mulia disita, Kejagung kembali menyita aset mewah Sandra Dewi, yakni 2 mobil hadiah ulang tahun dari Harvey Moise. 2 mobil mewah tersebut yakni Rolls-Royce Ghost Extended Wells Boss mesin 6.592 cc seharga Rp25 miliar. Lalu harga Mini Cooper di website resmi Mini Cooper itu ditaksir sekitar $32.650 atau seharga Rp519.732.495. 2 mobil ini jika ditotalkan mencapai 26,5 miliar sudah cukup untuk membangun satu stadion mini seperti di Banyuwangi. Seperti diketahui, Kabupaten Banyuwangi pernah membangun stadion di Ponorogo senilai 26 miliar di tahun 2015 silam. Kabar ini dikonfirmasi Direktur Penyidikan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntadi. Penyitaan itu hasil penggeledahan rumah Harvey Moise pada 1 April 2024. Selain 2 mobil mewah, tim penyidik menyita sejumlah aset dari kediaman tersangka. Betul, mobil mewah Rolls-Royce Ghost Extended Wells Boss Harvey disita dan Mini Cooper, kata Kuntadi. Penyitaan aset ini membuat publik kaget. Berapa keuntungan Harvey Moise dalam korupsi 271 triliun itu? Namun, Kuntadi tak menjawab, semuanya akan terang saat persidangan. Selain menyita 2 mobil, Kejagung telah memblokir rekening suami Sandra Dewi. Ini dilakukan di awal penyidikan. Namun Sandra tak mau ambil pusing, dia pernah mengungkapkan jika uang tidak penting. Hal itu diungkapkan saat podcast bersama Boy William Desember 2023 lalu. Baginya, uang banyak itu bonus dari Tuhan dan siap hidup dengan sedikit uang. Dikasih sedikit pun nggak apa-apa, yang penting cukup buat makan seluruhnya. Sandra berujar kesehatan keluarganya lebih penting. Yang penting itu kesehatan keluarga bebernya. Keberadaan Sandra Dewi disorot penampakan isi rumah Harvey Moise saat digeledah Kejaksaan. Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Jadi tersangka kasus korupsi timah, suami Sandra Dewi, Harvey Moise ditetapkan sebagai tersangka. Rumahnya pun digeledah dan sejumlah uang disita. Mengutip tribunnews.com, Kejaksaan Agung menyita uang tunai senilai Rp76 miliar dari rumah Harvey Moise. Suami dari Sandra Dewi ini telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah yang merugikan negara capai Rp271 triliun. Tak cuma menyita Rp76 miliar di rumah Sandra Dewi, Kejagung juga menyita logam mulia milik Harvey dan Sandra Dewi. Tak hanya rumah digeledah, rekening Harvey Moise juga telah diblokir. Pemblokiran terhadap rekening Harvey Moise sudah dilakukan sejak awal penyidikan. Untuk harta benda, penelusuran masih terus dilakukan Kejaksaan Agung sepanjang ada kaitannya. Sepanjang penggeledahan, tidak terkabar apakah Sandra Dewi ada di kediaman atau tidak. Sebab, sejak sang suami tersangkut kasus korupsi, artis cantik tersebut bak menghilang di telan bumi. Biasa aktif di media sosial, Sandra Dewi mendadak tidak aktif. Dirinya bahkan menonaktifkan kolom komentari di akun Instagram miliknya. Sebelum suaminya terjerat kasus, Sandra Dewi termasuk salah satu artis yang kerap memperlihatkan hidup glamor melalui media sosial. Baru-baru ini, penyanyi Uci Flodea membeberkan fasilitas apartemen mewah milik Sandra Dewi. Menurut Uci, apartemen yang dihuni Sandra Dewi memiliki parkir mobil tersendiri. Tak hanya itu, unit apartemen Sandra Dewi disebut Uci lebih besar dibanding miliknya. Diketahui, Sandra Dewi juga memiliki rumah di Melbourne, Australia. Meski demikian, tidak diketahui secara pasti apakah rumah tersebut milik Harvey Moise sendiri atau keluarga besar. Dalam
beberapa kesempatan, Sandra Dewi kerap mengunggah momen dirinya bersama keluarga besar tengah berkumpul bersama di rumah tersebut. Dalam highlight Instagram story-nya, terlihat jelas penampakan rumah mewah itu. Tampak jelas rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise itu memiliki kolam renang, kolam air hangat, hingga lapangan tenis yang juga merangkap lapangan basket. Terkait bukti-bukti yang dicari ataupun bakal disita, Kejagung belum bisa memberikan penjelasan. Dirdik Jampitsus Kejagung, Kuntadi, meminta publik untuk menunggu hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Diketahui, Harvey Moise merupakan tersangka ke-16 dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai tahun 2022. Penetapan statusnya diumumkan oleh Kuntadi usai Dua sosok artis terkenal susul Harvey Moise di penjara. Kejagung segera umumkan 6 orang tersangka baru. Dua sosok artis terkenal disebut-sebut bakal menyusul Harvey Moise di penjara. Hal ini diungkap pihak Kejaksaan Agung RI yang sudah mengantongi 2 nama artis terkenal yang bakal terseret kasus mega korupsi suami artis Sandra Dewi. Dilansir dari tribuntrend.com, Kejagung disebut sudah mengantongi nama-nama tersangka baru dalam kasus korupsi tata niaga komoditi timah. Mengejutkannya, beberapa tersangka baru itu ada 2 sosok artis terkenal. Dengan keterlibatan Harvey Moise, Helena Lim, beberapa orang berikutnya. Katanya dari Kejagung ada Pak Soehar juga yang ditetapkan sebagai tersangka, kata Ketua Umum Nasional Corruption Watch Hanifah Sutrisna. Disebutkan akan ada 6 tersangka baru dalam kasus tersebut. Tambahan tersangka dari informasi Kejagung, ada 6 lagi tersangka lanjutnya. Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. Ia mengatakan terbongkarnya kasus mega korupsi ini berkat keberanian Jaksa Agung ST Burhanuddin. Masyarakat harus bersyukur dengan hasil kerja ini. 271 triliun itu besar banget nilai kerugiannya bagi generasi mendatang. Buka Ketut dalam program Sapa Indonesia Petang Kompas TV Jumat 29 Maret 2024. Ada 16 tersangka di sini dan yang perlu disoroti adalah bukan lamanya kasus ini dibongkar, tapi ini adalah kebangkitan dan keberanian ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung yang melahap kasus-kasus kakap. Sehingga ini akan berdampak luas kepada tambang emas, nikel, batubara, Jiwasraya, Asabri, Garuda. Kita sudah sidangkan semua ini, kita sikat semua, tegas Ketut. Ia menyebut penanganan kasus ini tentu tidak mudah, dibutuhkan strategi, pendalaman, dan butuh konfrontasi ke depannya dari orang-orang yang sudah diperiksa. Hingga kini sudah ada 148 saksi yang menjalani pemeriksaan. Sangat mungkin bertambah kok tersangka. Kita tetap bekerja sesuai harapan masyarakat. Orang patut bertanggung jawab. Akan kita ungkap jadi tidak ada tebang pilih, bebernya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam jumpa pers di kantornya Selasa 2 April 2024. Tak hanya itu, ia juga mengaku sudah mengantongi nama-nama pesohor yang ikut terlibat. Jangan khawatir, pesohor kayaknya memang arahnya ke sana ya. Sudah kita telusuri namanya, kita akan ungkap semua, dan penting juga adalah kejahatan korporasi. Saat ini bisa kita jadikan tersangka juga nih, jadi bukan orang per orang saja, ungkapnya. Ketut menjelaskan semua tindak pidana seperti suap gratifikasi bahkan orang yang hanya menikmati keuntungan saja dari kasus timah ini bisa dijerat. Oleh karena itu, ia mengharapkan dukungan dari masyarakat agar ikut mengawasi jalannya kasus ini. Raffi Ahmad jatah Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan viral lagi, sedih difitnah TPPO. Terungkap jatah bulanan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad yang namanya tengah viral. Sang Sultan Andara pernah ungkap beri Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan lepas Raffi Ahmad pun viral lagi, mengingat belakangan Raffi Ahmad kena fitnah terlibat TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Belakangan suami dari Nagita Slavina ini dituding terlibat dalam kasus korupsi timah Harvey Moise yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Hal tersebut dikarenakan kekayaan Raffi Ahmad yang fantastis hingga diduga hasil pencucian uang. Kehidupan pribadi Raffi kini kembali diulik, tak terkecuali soal uang bulanan yang ia berikan kepada sang istri. Beberapa waktu lalu Raffi Ahmad pernah belak-belakan tentang uang bulanan sang istri Nagita Slavina. Hal itu disampaikan Raffi kepada Andre Taulani saat mereka bermain Truth or Dare. Dengan jujur, Raffi menyebut detail uang belanja Nagita yang mencapai angka ratusan juta rupiah. Kompas.com merangkum beberapa pernyataan Raffi sebagai berikut. Raffi Ahmad mengakui uang belanja bulanan Nagita Slavina mencapai 200 juta. Raffi pun memberikan berupa tunai hingga kartu kredit. Negitasi akun jatah cash ada 50 juta, kredit card ada 3, isinya 50 juta, 50 juta, dan 50 juta.
Jadi sampai 200 juta lah, kata Raffi dikutip Kompas.com Rabu 4 Agustus 2021. Kendati mendapat uang belanja bernilai fantastis, Raffi memuji sosok sang istri. Pujian itu disampaikan Raffi lantaran Gigi sapaan karib Nagita Slavina tak pernah menghabiskan uang tersebut. Raffi berujar Gigi pandai mengelola keuangan. Dia itu Nagita hebat, nggak pernah habisin belanja pakai uang sendiri. Dia misal kalau ada kredit card pakai kalau perlu aja. Pintar dia, tutur Raffi. Sekarang lagi gue ajarin kalau mau beli ini jual dulu. Kalau ke istri ya ambil aja, nggak masalah gue mah, tambah Raffi. Selain memberikan uang belanja bulanan, Raffi juga mempercayai pendapatan YouTube Ranch Entertainment kepada Nagita. Mulai dari endorsement hingga AdSense dari Ranch dikelola oleh Gigi. Namun sesekali Raffi meminta kepada Gigi, aku sejujurnya uang YouTube buat kamu semua. Dia Nagita yang kelola. Mau dari AdSense dan sponsor kamu ambil semua, tutur Raffi. Tapi kalau aku minta kamu kasih, itu jarang. Kalau aku beli apa-apa pakai uang aku sendiri, ucap Raffi. Kisah cinta Sandra Dewi Harvey Moise menikah bak negeri dongeng, kini suami terjerat korupsi. Rumah tangga Sandra Dewi dan Harvey Moise termasuk yang diidam-idamkan banyak orang. Pernikahan digelar bak negeri dongeng. Selama menjalin biduk rumah tangga, kolaborasi artis dan pengusaha ternama ini jauh dari berita negatif. Namun, semuanya berubah setelah Harvey Moise terlibat kasus korupsi yang merugikan Engara 271 triliun rupiah. Selain Harvey yang harus mendekam di penjara, keberadaan Sandra Dewi juga mendadak menghilang. Padahal, wanita 40 tahun itu sudah tak aktif lagi di media sosial. Ia juga tak kunjung memberikan klarifikasi sejak sang suami ditangkap Kejaksaan Agung RI. Di balik kebisuan Sandra Dewi, kisah cintanya bersama Harvey Moise kembali ramai. Adalah Daniel Mananta yang punya peran penting mempertemukan dua sosok yang memiliki profesi berbeda tersebut. Mengutip banjarmasin.co.id, Sandra Dewi dikenalkan oleh Daniel Mananta dengan Harvey. Hal itu diungkap Sandra Dewi saat jadi tamu podcast YouTube Melanie Ricardo beberapa waktu lalu. Ia menegaskan kisah asmaranya tak seindah dongeng. Sandra Dewi sempat berpikir dirinya tidak menarik. Pikiran itu menghantui setelah Sandra Dewi merasa tidak kunjung menemukan jodoh di usia yang sudah hampir menginjak kepala 3. Sandra Dewi bahkan sudah tidak memiliki kriteria pria idaman saat itu. Sandra Dewi bahkan sempat merasa putus asa karena tidak juga menemukan pendamping di usia yang sudah menginjak kepala 3. Kala itu Sandra Dewi sampai meminta bantuan pada presenter Daniel Mananta supaya dikenalkan dengan cowok. Setelah Daniel Mananta mempertemukannya dengan Harvey Moise, Sandra Dewi merasakan cinta pada pandangan pertama. Skenario Harvey Moise, ahli tarot kuak misteri, hilangnya Sandra Dewi. Sandra Dewi masih bungkam usai sang suami, Harvey Moise, ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi tambang timah ilegal. Kejaksaan Agung bahkan sudah menyita beberapa aset Harvey, salah satunya adalah mobil mewah jenis Rolls-Royce. Kini, peramal sekaligus ahli tarot Denny Darko membaca kondisi yang mungkin terjadi setelah Sandra mendadak hilang. Lewat penerawangannya, Denny menyebut adanya skenario yang kemungkinan telah direncanakan oleh pihak Harvey. Skenario inilah yang diduga menjadi alasan Sandra sampai sekarang tak diketahui keberadaannya. Bahkan ketika Kejaksaan Agung menggeledah kediaman mewahnya, sang artis kabarnya tak ada di rumah. Dalam skenario tersebut, Sandra dan Harvey mungkin saja dibantu oleh pengacara mereka. Denny menduga Sandra dan Harvey sudah memprediksi akan terjadi hal seperti sekarang dan memiliki jalan keluar atas kasus ini. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moise terseret korupsi. Dulu janji, susah sedang bersama. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moise terseret kasus korupsi PT Timah. Diketahui jika Sandra Dewi diduga tak akan berpisah dengan Harvey Moise lantaran pernah berjanji menjalani hidup dengan susah senang bersama. Hal tersebut terungkap lewat postingan Sandra Dewi saat mengukir kembali janji pernikahannya dengan Harvey Moise tepat di hari ulang tahun keempat pernikahan mereka. Tampak Sandra Dewi memposting foto dirinya bersama Harvey Moise saling berdampingan dengan raut wajah bahagia. Pada keterangan unggahan itu, Sandra Dewi mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Harvey. Sandra pun menyebut dirinya dan Harvey Moise bakal menjadi pasangan yang dapat menghadapi semua hal dalam kehidupan, baik susah dan senang. Semoga kita bisa menghadapi semua hal di kehidupan kita. Nantinya susah dan senang karena kita sudah melewati banyak hal bersama. Kita kuat karena kita bersama, tulis Sandra dalam keterangan.
Selain itu, Sandra Dewi juga berdoa agar ia dan sang suami bisa menjadi tim kompak sebagai orang tua dalam mendidik dan membesarkan kedua anaknya. Semoga kita selalu jadi atim untuk menjaga dan merawat Rafa Mika, jelasnya. Nasib Sandra Dewi usai suami jadi tersangka, kini dilaporkan pasal pencucian uang, segini hukuman jika terbukti. Sandra Dewi terancam diseret dalam kasus korupsi timah yang menjerat suaminya Harvey Boies. Sandra Dewi memang tidak terlibat langsung dalam kejahatan yang dilakukan 16 tersangka, tetapi Sandra Dewi ada kemungkinan tahu terkait persekongkolan jahat itu. Bahkan Sandra Dewi sangat mungkin diseret karena menikmati hasil korupsi dari suaminya. Jika merujuk hal ini, maka Sandra Dewi bisa terancam di penjara 5 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Sandra Dewi juga sudah dilaporkan ke Kejagung RI Selasa 2 April 2024. Menurut pihak Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, sebagaimana pelapor, Sandra Dewi dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI terkait keterlibatannya atas kasus korupsi sang suami. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui keterlibatan sang artis dalam kasus korupsi suaminya. Pengaduan tersebut diajukan PHPK atau dasar mengetahui selama ini Sandra Dewi dan suami beberapa kali memamerkan gaya hidup hedonnya, seperti bolak-balik ke luar negeri, memakai tas branded, hingga membeli jet pribadi. Atas dasar tersebut, pihak PHPK menuntut artis lahiran Bangka Belitung tersebut dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, Sandra Dewi digadang-gadang bakal terancam mendapat hukuman penjara 5 tahun dengan denda 1 miliar rupiah. Lantaran sang suami saat ini sudah ditangkap dan uang yang diberikan kepada Sandra Dewi selama ini adalah uang hasil tindak pidana korupsi. Berdasarkan penuturan perwakilan PHPK, pihaknya mengaku telah mengantongi sejumlah bukti untuk mengadukan Sandra Dewi ke Kejagung. Melalui sejumlah bukti itu nantinya, PHPK meminta penyidik kejaksaan bisa mendalami. Kehadiran Sandra Dewi di Kejagung terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah IUP PT Timah Tbk hari ini, Kamis, 4 April 2024, jadi sorotan. Pasalnya Sandra Dewi tampil semringah di depan awak media. Padahal sang suami, Harvey Boies telah jadi tersangka kasus korupsi timah sejak 27 Maret 2024 lalu. Namun alih-alih murung, Sandra Dewi justru menampilkan wajah ceria bahkan tersenyum kala hadir di Kejagung. Untuk diketahui, kedatangan Sandra ke Kejagung adalah guna memenuhi panggilan pemeriksaannya perihal kasus Harvey. Tak cuma senyuman dan gerak-geriknya yang disorot, outfit Sandra Dewi pun turut diperhatikan publik. Hadir ke Kejagung sejak pukul 9 WIB, Sandra Dewi mengenakan kemeja atasan berwarna putih dan celana panjang berwarna abu-abu. Ibu dua anak itu juga membawa map coklat serta menenteng tas bermerek sebelum menuju ruang pemeriksaan Kejagung. Tak seperti gaya Sandra Dewi biasanya, aktris ternama itu mengenakan sepatu kets putih. Sandra pun tak lupa menata rambutnya dengan catokan hingga terlihat rapih. Harga outfit Sandra Dewi kala menghadiri pemeriksaan Kejagung tak terlalu fantastis. Untuk kemeja, Sandra memakai blus merek Frame Gillian Ruchet Silk Satin berwarna putih dengan harga 6,2 juta rupiah. Lalu Sandra Dewi juga mengenakan celana panjang model 2-in-1 rubber waistpants seharga ratusan ribu. Selain pakaian, Sandra juga disorot lantaran menenteng tas bermerek Chanel. Berjenis tote bag, tas Chanel dan Ceres bag yang dibawa Sandra Dewi itu memiliki kisaran harga Rp792.000. Akhirnya, Sandra Dewi datangi Kejagung terkait kasus korupsi sang suami. Sikap istri Harvey Boies cengar-cengir depan kamera di Cibir. Akhirnya, aktris Sandra Dewi menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi yang menjerat Harvey Boies suaminya. Sandra Dewi tiba di Kejagung untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi itu. Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Nah, Sandra Dewi akan menjalani pemeriksaan mengenai kasus tersebut di Kejagung Kamis 4 April 2024. Dikutip dari salah satu kanal YouTube, Kamis momen Sandra Dewi tiba di Kejagung pun sempat terekam kamera. Aktris 40 tahun itu terlihat datang didampingi oleh dua orang yang diduga merupakan kuasa hukum sang aktris. Sandra Dewi tampil kasual menggunakan atasan putih dipadukan celana panjang dengan rambut yang dibiarkan tergerai. Saat akan memasuki gedung Kejaksaan Agung, terlihat menutupi wajahnya dengan sebuah dokumen. Tak berselang lama, Sandra Dewi pun menurunkan dokumen yang menutupi wajahnya itu. Ibu dua anak itu tersenyum lalu melambaikan tangan kepada awak media. Sesekali bintang film Agin Kongyan 3 memberikan salam dengan gestur tubuhnya. Tak berselang lama, ia pun memasuki gedung Kejaksaan Agung tanpa memberikan keterangan apapun kepada awak media. Postingan di akun TikTok @p1 sangku belum masak itu sontak menjadi perbincangan warganet.
Apalagi dengan sikap santai diperlihatkan oleh Sandra Dewi. Dengan kasus yang tengah dihadapi suaminya, senyum Sandra Dewi di hadapan awak media malah jadi cibiran netizen. Mobil mewah Sandra Dewi seharga stadion di Banyuwangi disita Kejagung, mengaku tak takut miskin. Setelah uang Rp78 miliar dan logam mulia disita, Kejagung kembali menyita aset mewah Sandra Dewi, yakni 2 mobil hadiah ulang tahun dari Harvey Moise. 2 mobil mewah tersebut yakni Rolls-Royce Ghost Extended Wells Boss mesin 6.592 cc seharga Rp25 miliar. Lalu harga Mini Cooper di website resmi Mini Cooper itu ditaksir sekitar $32.650 atau seharga Rp519.732.495. Dua mobil ini jika ditotalkan mencapai 26,5 miliar sudah cukup untuk membangun satu stadion mini seperti di Banyuwangi. Seperti diketahui, Kabupaten Banyuwangi pernah membangun stadion di Ponorogo senilai 26 miliar di tahun 2015 silam. Kabar ini dikonfirmasi Direktur Penyidikan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntadi. Penyitaan itu hasil penggeledahan rumah Harvey Moise pada 1 April 2024. Selain 2 mobil mewah, tim penyidik menyita sejumlah aset dari kediaman tersangka. Betul, mobil mewah Rolls-Royce Ghost Extended Wells Boss Harvey disita dan Mini Cooper, kata Kuntadi. Penyitaan aset ini membuat publik kaget. Berapa keuntungan Harvey Moise dalam korupsi 271 triliun itu? Namun, Kuntadi tak menjawab, semuanya akan terang saat persidangan. Selain menyita 2 mobil, Kejagung telah memblokir rekening suami Sandra Dewi. Ini dilakukan di awal penyidikan. Namun Sandra tak mau ambil pusing, dia pernah mengungkapkan jika uang tidak penting. Hal itu diungkapkan saat podcast bersama Boy William Desember 2023 lalu. Baginya, uang banyak itu bonus dari Tuhan dan siap hidup dengan sedikit uang. Dikasih sedikit pun nggak apa-apa, yang penting cukup buat makan seluruhnya. Sandra berujar kesehatan keluarganya lebih penting. Yang penting itu kesehatan keluarga bebernya. Keberadaan Sandra Dewi disorot penampakan isi rumah Harvey Moise saat digeledah Kejaksaan. Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Jadi tersangka kasus korupsi timah, suami Sandra Dewi, Harvey Moise ditetapkan sebagai tersangka. Rumahnya pun digeledah dan sejumlah uang disita. Mengutip tribunnews.com, Kejaksaan Agung menyita uang tunai senilai Rp76 miliar dari rumah Harvey Moise. Suami dari Sandra Dewi ini telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah yang merugikan negara capai Rp271 triliun. Tak cuma menyita Rp76 miliar di rumah Sandra Dewi, Kejagung juga menyita logam mulia milik Harvey dan Sandra Dewi. Tak hanya rumah digeledah, rekening Harvey Moise juga telah diblokir. Pemblokiran terhadap rekening Harvey Moise sudah dilakukan sejak awal penyidikan. Untuk harta benda, penelusuran masih terus dilakukan Kejaksaan Agung sepanjang ada kaitannya. Sepanjang penggeledahan, tidak terkabar apakah Sandra Dewi ada di kediaman atau tidak, sebab sejak sang suami tersangkut kasus korupsi, artis cantik tersebut bak menghilang di telan bumi. Biasa aktif di media sosial, Sandra Dewi mendadak tidak aktif. Dirinya bahkan menonaktifkan kolom komentari di akun Instagram miliknya. Sebelum suaminya terjerat kasus, Sandra Dewi termasuk salah satu artis yang kerap memperlihatkan hidup glamor melalui media sosial. Baru-baru ini, penyanyi Uci Flodea membeberkan fasilitas apartemen mewah milik Sandra Dewi. Menurut Uci, apartemen yang dihuni Sandra Dewi memiliki parkir mobil tersendiri. Tak hanya itu, unit apartemen Sandra Dewi disebut Uci lebih besar dibanding miliknya. Diketahui, Sandra Dewi juga memiliki rumah di Melbourne, Australia. Meski demikian, tidak diketahui secara pasti apakah rumah tersebut milik Harvey Moise sendiri atau keluarga besar. Dalam beberapa kesempatan, Sandra Dewi kerap mengunggah momen dirinya bersama keluarga besar tengah berkumpul bersama di rumah tersebut. Dalam highlight Instagram story-nya, terlihat jelas penampakan rumah mewah itu. Tampak jelas rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise itu memiliki kolam renang, kolam air hangat, hingga lapangan tenis yang juga merangkap lapangan basket. Terkait bukti-bukti yang dicari ataupun bakal disita, Kejagung belum bisa memberikan penjelasan. Dirdik Jampitsus Kejagung, Kuntadi, meminta publik untuk menunggu
menunggu hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Diketahui, Harvey Moise merupakan tersangka ke-16 dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai tahun 2022. Penetapan statusnya diumumkan oleh Kuntadi usai Dua sosok artis terkenal susul Harvey Moise di penjara. Kejagung segera umumkan 6 orang tersangka baru. Dua sosok artis terkenal disebut-sebut bakal menyusul Harvey Moise di penjara. Hal ini diungkap pihak Kejaksaan Agung RI yang sudah mengantongi 2 nama artis terkenal yang bakal terseret kasus mega korupsi suami artis Sandra Dewi. Dilansir dari tribuntrend.com, Kejagung disebut sudah mengantongi nama-nama tersangka baru dalam kasus korupsi tata niaga komoditi timah. Mengejutkannya, beberapa tersangka baru itu ada 2 sosok artis terkenal. Dengan keterlibatan Harvey Moise, Helena Lim, beberapa orang berikutnya. Katanya dari Kejagung ada Pak Soehar juga yang ditetapkan sebagai tersangka, kata Ketua Umum Nasional Corruption Watch Hanifah Sutrisna. Disebutkan akan ada 6 tersangka baru dalam kasus tersebut. Tambahan tersangka dari informasi Kejagung, ada 6 lagi tersangka lanjutnya. Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. Ia mengatakan terbongkarnya kasus mega korupsi ini berkat keberanian Jaksa Agung ST Burhanuddin. Masyarakat harus bersyukur dengan hasil kerja ini. 271 triliun itu besar banget nilai kerugiannya bagi generasi mendatang. Buka Ketut dalam program Sapa Indonesia Petang Kompas TV Jumat 29 Maret 2024. Ada 16 tersangka di sini dan yang perlu disoroti adalah bukan lamanya kasus ini dibongkar, tapi ini adalah kebangkitan dan keberanian ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung yang melahap kasus-kasus kakap. Sehingga ini akan berdampak luas kepada tambang emas, nikel, batubara, Jiwasraya, Asabri, Garuda. Kita sudah sidangkan semua ini, kita sikat semua, tegas Ketut. Ia menyebut penanganan kasus ini tentu tidak mudah, dibutuhkan strategi, pendalaman, dan butuh konfrontasi ke depannya dari orang-orang yang sudah diperiksa. Hingga kini sudah ada 148 saksi yang menjalani pemeriksaan. Sangat mungkin bertambah kok tersangka. Kita tetap bekerja sesuai harapan masyarakat. Orang patut bertanggung jawab. Akan kita ungkap, jadi tidak ada tebang pilih, bebernya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam jumpa pers di kantornya Selasa 2 April 2024. Tak hanya itu, ia juga mengaku sudah mengantongi nama-nama pesohor yang ikut terlibat. Jangan khawatir, pesohor kayaknya memang arahnya ke sana ya. Sudah kita telusuri namanya, kita akan ungkap semua, dan penting juga adalah kejahatan korporasi. Saat ini bisa kita jadikan tersangka juga nih, jadi bukan orang per orang saja, ungkapnya. Ketut menjelaskan semua tindak pidana seperti suap gratifikasi bahkan orang yang hanya menikmati keuntungan saja dari kasus timah ini bisa dijerat. Oleh karena itu, ia mengharapkan dukungan dari masyarakat agar ikut mengawasi jalannya kasus ini. Raffi Ahmad jatah Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan viral lagi, sedih difitnah TPPO. Terungkap jatah bulanan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad yang namanya tengah viral. Sang Sultan Andara pernah ungkap beri Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan lepas Raffi Ahmad pun viral lagi, mengingat belakangan Raffi Ahmad kena fitnah terlibat TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Belakangan suami dari Nagita Slavina ini dituding terlibat dalam kasus korupsi timah Harvey Moise yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Hal tersebut dikarenakan kekayaan Raffi Ahmad yang fantastis hingga diduga hasil pencucian uang. Kehidupan pribadi Raffi kini kembali diulik, tak terkecuali soal uang bulanan yang ia berikan kepada sang istri. Beberapa waktu lalu Raffi Ahmad pernah belak-belakan tentang uang bulanan sang istri Nagita Slavina. Hal itu disampaikan Raffi kepada Andre Taulani saat mereka bermain Truth or Dare. Dengan jujur, Raffi menyebut detail uang belanja Nagita yang mencapai angka ratusan juta rupiah. Kompas.com merangkum beberapa pernyataan Raffi sebagai berikut. Raffi Ahmad mengakui uang belanja bulanan Nagita Slavina mencapai 200 juta. Raffi pun memberikan berupa tunai hingga kartu kredit. Nagita si akun jatah cash ada 50 juta, kredit card ada 3, isinya 50 juta, 50 juta, dan 50 juta. Jadi sampai 200 juta lah, kata Raffi dikutip Kompas.com Rabu 4 Agustus 2021. Kendati mendapat uang belanja bernilai fantastis, Raffi memuji sosok sang istri. Pujian itu disampaikan Raffi lantaran gigi sapaan karib Nagita Slavina tak pernah menghabiskan uang tersebut. Raffi berujar gigi pandai mengelola keuangan. Dia itu Nagita hebat, nggak pernah habisin belanja pakai uang sendiri. Dia misal kalau ada kredit card pakai kalau perlu aja. Pintar dia, tutur Raffi.
Sekarang lagi gue ajarin kalau mau beli ini jual dulu. Kalau ke istri ya ambil aja, nggak masalah gue mah, tambah Raffi. Selain memberikan uang belanja bulanan, Raffi juga mempercayai pendapatan YouTube Rans Entertainment kepada Nagita. Mulai dari endorsement hingga AdSense dari Rans dikelola oleh Gigi. Namun sesekali Raffi meminta kepada Gigi, "Aku sejujurnya uang YouTube buat kamu semua. Dia Nagita yang kelola. Mau dari AdSense dan sponsor kamu ambil semua," tutur Raffi. "Tapi kalau aku minta kamu kasih, itu jarang. Kalau aku beli apa-apa pakai uang aku sendiri," ucap Raffi. Kisah cinta Sandra Dewi Harvey Moise menikah bak negeri dongeng, kini suami terjerat korupsi. Rumah tangga Sandra Dewi dan Harvey Moise termasuk yang diidam-idamkan banyak orang. Pernikahan digelar bak negeri dongeng. Selama menjalin biduk rumah tangga, kolaborasi artis dan pengusaha ternama ini jauh dari berita negatif. Namun, semuanya berubah setelah Harvey Moise terlibat kasus korupsi yang merugikan Engara 271 triliun rupiah. Selain Harvey yang harus mendekam di penjara, keberadaan Sandra Dewi juga mendadak menghilang. Padahal, wanita 40 tahun itu sudah tak aktif lagi di media sosial. Ia juga tak kunjung memberikan klarifikasi sejak sang suami ditangkap Kejaksaan Agung RI. Di balik kebisuan Sandra Dewi, kisah cintanya bersama Harvey Moise kembali ramai. Adalah Daniel Mananta yang punya peran penting mempertemukan dua sosok yang memiliki profesi berbeda tersebut. Mengutip banjarmasin.co.id, Sandra Dewi dikenalkan oleh Daniel Mananta dengan Harvey. Hal itu diungkap Sandra Dewi saat jadi tamu podcast YouTube Melanie Ricardo beberapa waktu lalu. Ia menegaskan kisah asmaranya tak seindah dongeng. Sandra Dewi sempat berpikir dirinya tidak menarik. Pikiran itu menghantui setelah Sandra Dewi merasa tidak kunjung menemukan jodoh di usia yang sudah hampir menginjak kepala 3. Sandra Dewi bahkan sudah tidak memiliki kriteria pria idaman saat itu. Sandra Dewi bahkan sempat merasa putus asa karena tidak juga menemukan pendamping di usia yang sudah menginjak kepala 3. Kala itu Sandra Dewi sampai meminta bantuan pada presenter Daniel Mananta supaya dikenalkan dengan cowok. Setelah Daniel Mananta mempertemukannya dengan Harvey Moise, Sandra Dewi merasakan cinta pada pandangan pertama. Skenario Harvey Moise, ahli tarot kuak misteri, hilangnya Sandra Dewi. Sandra Dewi masih bungkam usai sang suami, Harvey Moise, ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi tambang timah ilegal. Kejaksaan Agung bahkan sudah menyita beberapa aset Harvey, salah satunya adalah mobil mewah jenis Rolls-Royce. Kini, peramal sekaligus ahli tarot Denny Darko membaca kondisi yang mungkin terjadi setelah Sandra mendadak hilang. Lewat penerawangannya, Denny menyebut adanya skenario yang kemungkinan telah direncanakan oleh pihak Harvey. Skenario inilah yang diduga menjadi alasan Sandra sampai sekarang tak diketahui keberadaannya. Bahkan ketika Kejaksaan Agung menggeledah kediaman mewahnya, sang artis kabarnya tak ada di rumah. Dalam skenario tersebut, Sandra dan Harvey mungkin saja dibantu oleh pengacara mereka. Denny menduga Sandra dan Harvey sudah memprediksi akan terjadi hal seperti sekarang dan memiliki jalan keluar atas kasus ini. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moise terseret korupsi. Dulu janji, susah senang bersama. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moise terseret kasus korupsi PT Timah. Diketahui jika Sandra Dewi diduga tak akan berpisah dengan Harvey Moise lantaran pernah berjanji menjalani hidup dengan susah senang bersama. Hal tersebut terungkap lewat postingan Sandra Dewi saat mengukir kembali janji pernikahannya dengan Harvey Moise tepat di hari ulang tahun keempat pernikahan mereka. Tampak Sandra Dewi memposting foto dirinya bersama Harvey Moise saling berdampingan dengan raut wajah bahagia. Pada keterangan unggahan itu, Sandra Dewi mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Harvey. Sandra pun menyebut dirinya dan Harvey Moise bakal menjadi pasangan yang dapat menghadapi semua hal dalam kehidupan, baik susah dan senang. Semoga kita bisa menghadapi semua hal di kehidupan kita. Nantinya susah dan senang karena kita sudah melewati banyak hal bersama. Kita kuat karena kita bersama, tulis Sandra dalam keterangan. Selain itu, Sandra Dewi juga berdoa agar ia dan sang suami bisa menjadi tim kompak sebagai orang tua dalam mendidik dan membesarkan kedua anaknya. Semoga kita selalu jadi A-Team untuk menjaga dan merawat Rafa Mika, jelasnya. Nasib Sandra Dewi usai suami jadi tersangka. Kini dilaporkan pasal pencucian uang, segini hukuman jika terbukti.
Sandra Dewi terancam diseret dalam kasus korupsi timah yang menjerat suaminya Harvey Mois. Sandra Dewi memang tidak terlibat langsung dalam kejahatan yang dilakukan 16 tersangka. Tetapi Sandra Dewi ada kemungkinan tahu terkait persekongkolan jahat itu. Bahkan Sandra Dewi sangat mungkin diseret karena menikmati hasil korupsi dari suaminya. Jika merujuk hal ini, maka Sandra Dewi bisa terancam di penjara 5 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Sandra Dewi juga sudah dilaporkan ke Kejagung RI Selasa 2 April 2024. Menurut pihak pendekar hukum pemberantas korupsi, sebagaimana pelapor, Sandra Dewi dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI terkait keterlibatannya atas kasus korupsi sang suami. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui keterlibatan sang artis dalam kasus korupsi suaminya. Pengaduan tersebut diajukan PHPK atau dasar mengetahui selama ini Sandra Dewi dan suami beberapa kali memamerkan gaya hidup hedonnya, seperti bolak-balik ke luar negeri, memakai tas branded, hingga membeli jet pribadi. Atas dasar tersebut, pihak PHPK menuntut artis lahiran Bangka Belitung tersebut dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, Sandra Dewi digadang-gadang bakal terancam mendapat hukuman penjara 5 tahun dengan denda 1 miliar rupiah. Lantaran sang suami saat ini sudah ditangkap dan uang yang diberikan kepada Sandra Dewi selama ini adalah uang hasil tindak pidana korupsi. Berdasarkan penuturan perwakilan PHPK, pihaknya mengaku telah mengantongi sejumlah bukti untuk mengadukan Sandra Dewi ke Kejagung. Melalui sejumlah bukti itu nantinya, PHPK meminta penyidik kejaksaan bisa mendalami. Kehadiran Sandra Dewi di Kejagung terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah IUP PT Timah Tbk hari ini, Kamis, 4 April 2024, jadi sorotan. Pasalnya Sandra Dewi tampil semringah di depan awak media. Padahal sang suami, Harvey Mois telah jadi tersangka kasus korupsi timah sejak 27 Maret 2024 lalu. Namun alih-alih murung, Sandra Dewi justru menampilkan wajah ceria bahkan tersenyum kala hadir di Kejagung. Untuk diketahui, kedatangan Sandra senyuman dan gerak-geriknya yang disorot, outfit Sandra Dewi pun turut diperhatikan publik. Hadir ke Kejagung sejak pukul 9 WIB, Sandra Dewi mengenakan kemeja atasan berwarna putih dan celana panjang berwarna abu-abu. Ibu dua anak itu juga membawa map coklat serta menenteng tas bermerek sebelum menuju ruang pemeriksaan Kejagung. Tak seperti gaya Sandra Dewi biasanya, aktris ternama itu mengenakan sepatu kets putih. Sandra pun tak lupa menata rambutnya dengan catokan hingga terlihat rapih. Harga outfit Sandra Dewi kala menghadiri pemeriksaan Kejagung tak terlalu fantastis. Untuk kemeja, Sandra memakai blus merek Frame Gillian Ruchet silk satin berwarna putih dengan harga 6,2 juta rupiah. Lalu Sandra Dewi juga mengenakan celana panjang model 2-in-1 rubber waistpants seharga ratusan ribu. Selain pakaian, Sandra juga disorot lantaran menenteng tas bermerek Chanel. Berjenis tote bag, tas Chanel dan Ceres bag yang dibawa Sandra Dewi itu memiliki kisaran harga Rp792.000. Akhirnya Sandra Dewi datangi Kejagung terkait kasus korupsi sang suami. Sikap istri Harvey Mois cengar-cengir depan kamera di Cibir. Akhirnya aktris Sandra Dewi menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi yang menjerat Harvey Mois suaminya. Sandra Dewi tiba di Kejagung untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi itu. Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Nah, Sandra Dewi akan menjalani pemeriksaan mengenai kasus tersebut di Kejagung Kamis 4 April 2024. Dikutip dari salah satu kanal YouTube, Kamis momen Sandra Dewi tiba di Kejagung pun sempat terekam kamera. Aktris 40 tahun itu terlihat datang didampingi oleh dua orang yang diduga merupakan kuasa hukum sang aktris. Sandra Dewi tampil kasual menggunakan atasan putih dipadukan celana panjang dengan rambut yang dibiarkan tergerai. Saat akan memasuki gedung Kejaksaan Agung, terlihat menutupi wajahnya dengan sebuah dokumen. Tak berselang lama, Sandra Dewi pun menurunkan dokumen yang menutupi wajahnya itu. Ibu dua anak itu tersenyum lalu melambaikan tangan kepada awak media. Sesekali bintang film Agin Kongyan 3 memberikan salam dengan gestur tubuhnya. Tak berselang lama, ia pun memasuki gedung Kejaksaan Agung tanpa memberikan keterangan apapun kepada awak media. Postingan di akun TikTok @p1 sangku belum masak itu sontak menjadi perbincangan warganet. Apalagi dengan sikap santai diperlihatkan oleh Sandra Dewi. Dengan kasus yang tengah dihadapi suaminya, senyum Sandra Dewi di hadapan awak media malah jadi cibiran netizen. Mobil mewah Sandra Dewi seharga stadion di Banyuwangi disita Kejagung, mengaku tak takut miskin. Setelah uang 78 miliar rupiah dan logam mulia disita,
Kejagung kembali menyita aset mewah Sandra Dewi, yakni 2 mobil hadiah ulang tahun dari Harvey Moise. 2 mobil mewah tersebut yakni Rolls-Royce Ghost Extended Wells Boss mesin 6.592 cc seharga 25 miliar rupiah. Lalu harga Mini Cooper di website resmi Mini Cooper itu ditaksir sekitar 32.650 US dollar atau seharga 519.732.495 rupiah. 2 mobil ini jika ditotalkan mencapai 26,5 miliar sudah cukup untuk membangun satu stadion mini seperti di Banyuwangi. Seperti diketahui, Kabupaten Banyuwangi pernah membangun stadion di Ponorogo senilai 26 miliar di tahun 2015 silam. Kabar ini dikonfirmasi Direktur Penyidikan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntadi. Penyitaan itu hasil penggeledahan rumah Harvey Moise pada 1 April 2024. Selain 2 mobil mewah, tim penyidik menyita sejumlah aset dari kediaman tersangka. Betul, mobil mewah Rolls-Royce Ghost Extended Wells Boss Harvey disita dan Mini Cooper, kata Kuntadi. Penyitaan aset ini membuat publik kaget. Berapa keuntungan Harvey Moise dalam korupsi 271 triliun itu? Namun, Kuntadi tak menjawab, semuanya akan terang saat persidangan. Selain menyita 2 mobil, Kejagung telah memblokir rekening suami Sandra Dewi. Ini dilakukan di awal penyidikan. Namun Sandra tak mau ambil pusing, dia pernah mengungkapkan jika uang tidak penting. Hal itu diungkapkan saat podcast bersama Boy William Desember 2023 lalu. Baginya, uang banyak itu bonus dari Tuhan dan siap hidup dengan sedikit uang. Dikasih sedikit pun nggak apa-apa, yang penting cukup buat makan seluruhnya. Sandra berujar kesehatan keluarganya lebih penting. Yang penting itu kesehatan keluarga bebernya. Keberadaan Sandra Dewi disorot penampakan isi rumah Harvey Moise saat digeledah Kejaksaan. Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Jadi tersangka kasus korupsi timah, suami Sandra Dewi, Harvey Moise ditetapkan sebagai tersangka. Rumahnya pun digeledah dan sejumlah uang disita. Mengutip tribunnews.com, Kejaksaan Agung menyita uang tunai senilai 76 miliar rupiah dari rumah Harvey Moise. Suami dari Sandra Dewi ini telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah yang merugikan negara capai 271 triliun rupiah. Tak cuma menyita 76 miliar rupiah di rumah Sandra Dewi, Kejagung juga menyita logam mulia milik Harvey dan Sandra Dewi. Tak hanya rumah digeledah, rekening Harvey Moise juga telah diblokir. Pemblokiran terhadap rekening Harvey Moise sudah dilakukan sejak awal penyidikan. Untuk harta benda, penelusuran masih terus dilakukan Kejaksaan Agung sepanjang ada kaitannya. Sepanjang penggeledahan, tidak terkabar apakah Sandra Dewi ada di kediaman atau tidak. Sebab, sejak sang suami tersangkut kasus korupsi, artis cantik tersebut bak menghilang di telan bumi. Biasa aktif di media sosial, Sandra Dewi mendadak tidak aktif. Dirinya bahkan menonaktifkan kolom komentari di akun Instagram miliknya. Sebelum suaminya terjerat kasus, Sandra Dewi termasuk salah satu artis yang kerap memperlihatkan hidup glamor melalui media sosial. Baru-baru ini, penyanyi Uci Flodea membeberkan fasilitas apartemen mewah milik Sandra Dewi. Menurut Uci, apartemen yang dihuni Sandra Dewi memiliki parkir mobil tersendiri. Tak hanya itu, unit apartemen Sandra Dewi disebut Uci lebih besar dibanding miliknya. Diketahui, Sandra Dewi juga memiliki rumah di Melbourne, Australia. Meski demikian, tidak diketahui secara pasti apakah rumah tersebut milik Harvey Moise sendiri atau keluarga besar. Dalam beberapa kesempatan, Sandra Dewi kerap mengunggah momen dirinya bersama keluarga besar tengah berkumpul bersama di rumah tersebut. Dalam highlight Instagram story-nya, terlihat jelas penampakan rumah mewah itu. Tampak jelas rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise itu memiliki kolam renang, kolam air hangat, hingga lapangan tenis yang juga merangkap lapangan basket. Terkait bukti-bukti yang dicari ataupun bakal disita, Kejagung belum bisa memberikan penjelasan. Dirdik Jampitsus Kejagung, Kuntadi, meminta publik untuk menunggu hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Diketahui, Harvey Moise merupakan tersangka ke-16 dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai tahun 2022. Penetapan statusnya diumumkan oleh Kuntadi usai Dua sosok artis terkenal susul Harvey Moise di penjara.
Kejagung segera umumkan 6 orang tersangka baru. Dua sosok artis terkenal disebut-sebut bakal menyusul Harvey Moise di penjara. Hal ini diungkap pihak Kejaksaan Agung RI yang sudah mengantongi 2 nama artis terkenal yang bakal terseret kasus mega korupsi suami artis Sandra Dewi. Dilansir dari tribuntrend.com, Kejagung disebut sudah mengantongi nama-nama tersangka baru dalam kasus korupsi tata niaga komoditi timah. Mengejutkannya, beberapa tersangka baru itu ada 2 sosok artis terkenal. Dengan keterlibatan Harvey Moise, Helena Lim, beberapa orang berikutnya. Katanya dari Kejagung ada Pak Soehar juga yang ditetapkan sebagai tersangka, kata Ketua Umum National Corruption Watch Hanifah Sutrisna. Disebutkan akan ada 6 tersangka baru dalam kasus tersebut. Tambahan tersangka dari informasi Kejagung, ada 6 lagi tersangka lanjutnya. Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. Ia mengatakan terbongkarnya kasus mega korupsi ini berkat keberanian Jaksa Agung ST Burhanuddin. Masyarakat harus bersyukur dengan hasil kerja ini. 271 triliun itu besar banget nilai kerugiannya bagi generasi mendatang. Buka Ketut dalam program Sapa Indonesia Petang Kompas TV Jumat 29 Maret 2024. Ada 16 tersangka di sini dan yang perlu disoroti adalah bukan lamanya kasus ini dibongkar, tapi ini adalah kebangkitan dan keberanian ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung yang melahap kasus-kasus kakap. Sehingga ini akan berdampak luas kepada tambang emas, nikel, batubara, Jiwasraya, Asabri, Garuda. Kita sudah sidangkan semua ini, kita sikat semua, tegas Ketut. Ia menyebut penanganan kasus ini tentu tidak mudah, dibutuhkan strategi, pendalaman, dan butuh konfrontasi ke depannya dari orang-orang yang sudah diperiksa. Hingga kini sudah ada 148 saksi yang menjalani pemeriksaan. Sangat mungkin bertambah kok tersangka. Kita tetap bekerja sesuai harapan masyarakat. Orang patut bertanggung jawab. Akan kita ungkap, jadi tidak ada tebang pilih, bebernya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam jumpa pers di kantornya Selasa 2 April 2024. Tak hanya itu, ia juga mengaku sudah mengantongi nama-nama pesohor yang ikut terlibat. Jangan khawatir, pesohor kayaknya memang arahnya ke sana ya. Sudah kita telusuri namanya, kita akan ungkap semua, dan penting juga adalah kejahatan korporasi. Saat ini bisa kita jadikan tersangka juga nih, jadi bukan orang per orang saja, ungkapnya. Ketut menjelaskan semua tindak pidana seperti suap gratifikasi bahkan orang yang hanya menikmati keuntungan saja dari kasus timah ini bisa dijerat. Oleh karena itu, ia mengharapkan dukungan dari masyarakat agar ikut mengawasi jalannya kasus ini. Raffi Ahmad jatah Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan viral lagi, sedih difitnah TPPO. Terungkap jatah bulanan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad yang namanya tengah viral. Sang Sultan Andara pernah ungkap beri Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan lepas Raffi Ahmad pun viral lagi, mengingat belakangan Raffi Ahmad kena fitnah terlibat TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Belakangan suami dari Nagita Slavina ini dituding terlibat dalam kasus korupsi timah Harvey Moise yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Hal tersebut dikarenakan kekayaan Raffi Ahmad yang fantastis hingga diduga hasil pencucian uang. Kehidupan pribadi Raffi kini kembali diulik, tak terkecuali soal uang bulanan yang ia berikan kepada sang istri. Beberapa waktu lalu Raffi Ahmad pernah belak-belakan tentang uang bulanan sang istri Nagita Slavina. Hal itu disampaikan Raffi kepada Andre Taulany saat mereka bermain Truth or Dare. Dengan jujur, Raffi menyebut detail uang belanja Nagita yang mencapai angka ratusan juta rupiah. Kompas.com merangkum beberapa pernyataan Raffi sebagai berikut. Raffi Ahmad mengakui uang belanja bulanan Nagita Slavina mencapai 200 juta. Raffi pun memberikan berupa tunai hingga kartu kredit. Nagita si akun jatah cash ada 50 juta, kredit card ada 3, isinya 50 juta, 50 juta, dan 50 juta. Jadi sampai 200 juta lah, kata Raffi dikutip Kompas.com Rabu 4 Agustus 2021. Kendati mendapat uang belanja bernilai fantastis, Raffi memuji sosok sang istri. Pujian itu disampaikan Raffi lantaran Gigi sapaan karib Nagita Slavina tak pernah menghabiskan uang tersebut. Raffi berujar Gigi pandai mengelola keuangan. Dia itu Nagita hebat, gak pernah habisin belanja pakai uang sendiri. Dia misal kalau ada kredit card pakai kalau perlu aja. Pintar dia, tutur Raffi. Sekarang lagi gue ajarin kalau mau beli ini jual dulu. Kalau ke istri ya ambil aja, nggak masalah gue mah, tambah Raffi. Selain memberikan uang belanja bulanan, Raffi juga mempercayai pendapatan YouTube Ranch Entertainment kepada Nagita. Mulai dari endorsement hingga AdSense dari Ranch dikelola oleh Gigi. Namun sesekali Raffi meminta kepada Gigi, aku sejujurnya uang YouTube buat kamu semua. Dia Nagita yang kelola. Mau dari AdSense dan sponsor kamu ambil semua, tutur Raffi. Tapi kalau aku minta kamu kasih, itu jarang. Kalau aku beli apa-apa pakai uang sendiri, ucap Raffi.
Kisah cinta Sandra Dewi Harvey Moise menikah bak negeri dongeng, kini suami terjerat korupsi. Rumah tangga Sandra Dewi dan Harvey Moise termasuk yang diidam-idamkan banyak orang. Pernikahan digelar bak negeri dongeng. Selama menjalin biduk rumah tangga, kolaborasi artis dan pengusaha ternama ini jauh dari berita negatif. Namun, semuanya berubah setelah Harvey Moise terlibat kasus korupsi yang merugikan Engara 271 triliun rupiah. Selain Harvey yang harus mendekam di penjara, keberadaan Sandra Dewi juga mendadak menghilang. Padahal, wanita 40 tahun itu sudah tak aktif lagi di media sosial. Ia juga tak kunjung memberikan klarifikasi sejak sang suami ditangkap Kejaksaan Agung RI. Di balik kebisuan Sandra Dewi, kisah cintanya bersama Harvey Moise kembali ramai. Adalah Daniel Mananta yang punya peran penting mempertemukan dua sosok yang memiliki profesi berbeda tersebut. Mengutip banjarmasin.co.id, Sandra Dewi dikenalkan oleh Daniel Mananta dengan Harvey. Hal itu diungkap Sandra Dewi saat jadi tamu podcast YouTube Melanie Ricardo beberapa waktu lalu. Ia menegaskan kisah asmaranya tak seindah dongeng. Sandra Dewi sempat berpikir dirinya tidak menarik. Pikiran itu menghantui setelah Sandra Dewi merasa tidak kunjung menemukan jodoh di usia yang sudah hampir menginjak kepala 3. Sandra Dewi bahkan sudah tidak memiliki kriteria pria idaman saat itu. Sandra Dewi bahkan sempat merasa putus asa karena tidak juga menemukan pendamping di usia yang sudah menginjak kepala 3. Kala itu Sandra Dewi sampai meminta bantuan pada presenter Daniel Mananta supaya dikenalkan dengan cowok. Setelah Daniel Mananta mempertemukannya dengan Harvey Moise, Sandra Dewi merasakan cinta pada pandangan pertama. Skenario Harvey Moise, ahli tarot kuak misteri, hilangnya Sandra Dewi. Sandra Dewi masih bungkam usai sang suami, Harvey Moise, ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi tambang timah ilegal. Kejaksaan Agung bahkan sudah menyita beberapa aset Harvey, salah satunya adalah mobil mewah jenis Rolls-Royce. Kini, peramal sekaligus ahli tarot Denny Darko membaca kondisi yang mungkin terjadi setelah Sandra mendadak hilang. Lewat penerawangannya, Denny menyebut adanya skenario yang kemungkinan telah direncanakan oleh pihak Harvey. Skenario inilah yang diduga menjadi alasan Sandra sampai sekarang tak diketahui keberadaannya. Bahkan ketika Kejaksaan Agung menggeledah kediaman mewahnya, sang artis kabarnya tak ada di rumah. Dalam skenario tersebut, Sandra dan Harvey mungkin saja dibantu oleh pengacara mereka. Denny menduga Sandra dan Harvey sudah memprediksi akan terjadi hal seperti sekarang dan memiliki jalan keluar atas kasus ini. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moise terseret korupsi. Dulu janji, susah sedang bersama. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moise terseret kasus korupsi PT Timah. Diketahui jika Sandra Dewi diduga tak akan berpisah dengan Harvey Moise lantaran pernah berjanji menjalani hidup dengan susah senang bersama. Hal tersebut terungkap lewat postingan Sandra Dewi saat mengukir kembali janji pernikahannya dengan Harvey Moise tepat di hari ulang tahun keempat pernikahan mereka. Tampak Sandra Dewi memposting foto dirinya bersama Harvey Moise saling berdampingan dengan raut wajah bahagia. Pada keterangan unggahan itu, Sandra Dewi mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Harvey. Sandra pun menyebut dirinya dan Harvey Moise bakal menjadi pasangan yang dapat menghadapi semua hal dalam kehidupan, baik susah dan senang. Semoga kita bisa menghadapi semua hal di kehidupan kita. Nantinya susah dan senang karena kita sudah melewati banyak hal bersama. Kita kuat karena kita bersama, tulis Sandra dalam keterangan. Selain itu, Sandra Dewi juga berdoa agar ia dan sang suami bisa menjadi tim kompak sebagai orang tua dalam mendidik dan membesarkan kedua anaknya. Semoga kita selalu jadi atim untuk menjaga dan merawat Rafa Mika, jelasnya. Nasib Sandra Dewi usai suami jadi tersangka. Kini dilaporkan pasal pencucian uang, segini hukuman jika terbukti. Sandra Dewi terancam diseret dalam kasus korupsi timah yang menjerat suaminya Harvey Moise. Sandra Dewi memang tidak terlibat langsung dalam kejahatan yang dilakukan 16 tersangka. Tetapi Sandra Dewi ada kemungkinan tahu terkait persekongkolan jahat itu. Bahkan Sandra Dewi sangat mungkin diseret karena menikmati hasil korupsi dari suaminya. Jika merujuk hal ini, maka Sandra Dewi bisa terancam di penjara 5 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Sandra Dewi juga sudah dilaporkan ke Kejagung RI Selasa 2 April 2024. Menurut pihak pendekar hukum pemberantas korupsi, sebagaimana
mana pelapor Sandra Dewi dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI terkait keterlibatannya atas kasus korupsi sang suami. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui keterlibatan sang artis dalam kasus korupsi suaminya. Pengaduan tersebut diajukan PHPK atau dasar mengetahui selama ini Sandra Dewi dan suami beberapa kali memamerkan gaya hidup hedonnya, seperti bolak-balik ke luar negeri, memakai tas branded, hingga membeli jet pribadi. Atas dasar tersebut, pihak PHPK menuntut artis lahiran Bangka Belitung tersebut dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, Sandra Dewi digadang-gadang bakal terancam mendapat hukuman penjara 5 tahun dengan denda 1 miliar rupiah. Lantaran sang suami saat ini sudah ditangkap dan uang yang diberikan kepada Sandra Dewi selama ini adalah uang hasil tindak pidana korupsi. Berdasarkan penuturan perwakilan PHPK, pihaknya mengaku telah mengantongi sejumlah bukti untuk mengadukan Sandra Dewi ke Kejagung. Melalui sejumlah bukti itu nantinya, PHPK meminta penyidik kejaksaan bisa mendalami. Kehadiran Sandra Dewi di Kejagung terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah IUP PT Timah Tbk hari ini, Kamis, 4 April 2024, jadi sorotan. Pasalnya Sandra Dewi tampil semringah di depan awak media. Padahal sang suami, Harvey Moise telah jadi tersangka kasus korupsi timah sejak 27 Maret 2024 lalu. Namun alih-alih murung, Sandra Dewi justru menampilkan wajah ceria bahkan tersenyum kala hadir di Kejagung. Untuk diketahui, kedatangan Sandra ke Kejagung adalah guna memenuhi panggilan pemeriksaannya perihal kasus Harvey. Tak cuma senyuman dan gerak-geriknya yang disorot, outfit Sandra Dewi pun turut diperhatikan publik. Hadir ke Kejagung sejak pukul 9 WIB, Sandra Dewi mengenakan kemeja atasan berwarna putih dan celana panjang berwarna abu-abu. Ibu dua anak itu juga membawa map coklat serta menenteng tas bermerek sebelum menuju ruang pemeriksaan Kejagung. Tak seperti gaya Sandra Dewi biasanya, aktris ternama itu mengenakan sepatu kets putih. Sandra pun tak lupa menata rambutnya dengan catokan hingga terlihat rapih. Harga outfit Sandra Dewi kala menghadiri pemeriksaan Kejagung tak terlalu fantastis. Untuk kemeja, Sandra memakai blus merek Frame Gillian Ruchet Silk Satin berwarna putih dengan harga 6,2 juta rupiah. Lalu Sandra Dewi juga mengenakan celana panjang model 2-in-1 rubber waistpants seharga ratusan ribu. Selain pakaian, Sandra juga disorot lantaran menenteng tas bermerek Chanel. Berjenis tote bag, tas Chanel dan Ceres bag yang dibawa Sandra Dewi itu memiliki kisaran harga Rp792.000. Akhirnya, Sandra Dewi datangi Kejagung terkait kasus korupsi sang suami. Sikap istri Harvey Moise cengar-cengir depan kamera di Cibir. Akhirnya, aktris Sandra Dewi menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi yang menjerat Harvey Moise suaminya. Sandra Dewi tiba di Kejagung untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi itu. Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Nah, Sandra Dewi akan menjalani pemeriksaan mengenai kasus tersebut di Kejagung Kamis 4 April 2024. Dikutip dari salah satu kanal YouTube, Kamis momen Sandra Dewi tiba di Kejagung pun sempat terekam kamera. Aktris 40 tahun itu terlihat datang didampingi oleh dua orang yang diduga merupakan kuasa hukum sang aktris. Sandra Dewi tampil kasual menggunakan atasan putih dipadukan celana panjang dengan rambut yang dibiarkan tergerai. Saat akan memasuki gedung Kejaksaan Agung, terlihat menutupi wajahnya dengan sebuah dokumen. Tak berselang lama, Sandra Dewi pun menurunkan dokumen yang menutupi wajahnya itu. Ibu dua anak itu tersenyum lalu melambaikan tangan kepada awak media. Sesekali bintang film Agin Kongyan 3 memberikan salam dengan gestur tubuhnya. Tak berselang lama, ia pun memasuki gedung Kejaksaan Agung tanpa memberikan keterangan apapun kepada awak media. Postingan di akun TikTok @p1 sangku belum masak itu sontak menjadi perbincangan warganet. Apalagi dengan sikap santai diperlihatkan oleh Sandra Dewi. Dengan kasus yang tengah dihadapi suaminya, senyum Sandra Dewi di hadapan awak media malah jadi cibiran netizen. Mobil mewah Sandra Dewi seharga stadion di Banyuwangi disita Kejagung, mengaku tak takut miskin. Setelah uang Rp78 miliar dan logam mulia disita, Kejagung kembali menyita aset mewah Sandra Dewi, yakni 2 mobil hadiah ulang tahun dari Harvey Moise. 2 mobil mewah tersebut yakni Rolls-Royce Ghost Extended Wells Boss mesin 6.592 cc seharga Rp25 miliar. Lalu harga Mini Cooper di website resmi Mini Cooper itu ditaksir sekitar $32.650 atau seharga Rp519.732.000
Rp495. Dua mobil ini jika ditotalkan mencapai 26,5 miliar sudah cukup untuk membangun satu stadion mini seperti di Banyuwangi. Seperti diketahui, Kabupaten Banyuwangi pernah membangun stadion di Ponorogo senilai 26 miliar di tahun 2015 silam. Kabar ini dikonfirmasi Direktur Penyidikan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntadi. Penyitaan itu hasil penggeledahan rumah Harvey Mois pada 1 April 2024. Selain dua mobil mewah, tim penyidik menyita sejumlah aset dari kediaman tersangka. Betul, mobil mewah Rolls-Royce Ghost Extended Wellboss Harvey disita dan mini cooper, kata Kuntadi. Penyitaan aset ini membuat publik kaget. Berapa keuntungan Harvey Mois dalam korupsi 271 triliun itu? Namun, Kuntadi tak menjawab, semuanya akan terang saat persidangan. Selain menyita dua mobil, Kejagung telah memblokir rekening suami Sandra Dewi. Ini dilakukan di awal penyidikan. Namun Sandra tak mau ambil pusing, dia pernah mengungkapkan jika uang tidak penting. Hal itu diungkapkan saat podcast bersama Boy William Desember 2023 lalu. Baginya, uang banyak itu bonus dari Tuhan dan siap hidup dengan sedikit uang. Dikasih sedikit pun nggak apa-apa, yang penting cukup buat makan seluruhnya. Sandra berujar kesehatan keluarganya lebih penting. Yang penting itu kesehatan keluarga bebernya. Keberadaan Sandra Dewi disorot penampakan isi rumah Harvey Mois saat digeledah Kejaksaan. Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Mois. Jadi tersangka kasus korupsi timah, suami Sandra Dewi, Harvey Mois ditetapkan sebagai tersangka. Rumahnya pun digeledah dan sejumlah uang disita. Mengutip tribunnews.com, Kejaksaan Agung menyita uang tunai senilai 76 miliar rupiah dari rumah Harvey Mois. Suami dari Sandra Dewi ini telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah yang merugikan negara capai 271 triliun rupiah. Tak cuma menyita 76 miliar rupiah di rumah Sandra Dewi, Kejagung juga menyita logam mulia milik Harvey dan Sandra Dewi. Tak hanya rumah digeledah, rekening Harvey Mois juga telah diblokir. Pemblokiran terhadap rekening Harvey Mois sudah dilakukan sejak awal penyidikan. Untuk harta benda, penelusuran masih terus dilakukan Kejaksaan Agung sepanjang ada kaitannya. Sepanjang penggeledahan, tidak terkabar apakah Sandra Dewi ada di kediaman atau tidak, sebab sejak sang suami tersangkut kasus korupsi, artis cantik tersebut bak menghilang di telan bumi. Biasa aktif di media sosial, Sandra Dewi mendadak tidak aktif. Dirinya bahkan menonaktifkan kolom komentari di akun Instagram miliknya. Sebelum suaminya terjerat kasus, Sandra Dewi termasuk salah satu artis yang kerap memperlihatkan hidup glamor melalui media sosial. Baru-baru ini, penyanyi Uci Flodea membeberkan fasilitas apartemen mewah milik Sandra Dewi. Menurut Uci, apartemen yang dihuni Sandra Dewi memiliki parkir mobil tersendiri. Tak hanya itu, unit apartemen Sandra Dewi disebut Uci lebih besar dibanding miliknya. Diketahui, Sandra Dewi juga memiliki rumah di Melbourne, Australia. Meski demikian, tidak diketahui secara pasti apakah rumah tersebut milik Harvey Mois sendiri atau keluarga besar. Dalam beberapa kesempatan, Sandra Dewi kerap mengunggah momen dirinya bersama keluarga besar tengah berkumpul bersama di rumah tersebut. Dalam highlight Instagram story-nya, terlihat jelas penampakan rumah mewah itu. Tampak jelas rumah Sandra Dewi dan Harvey Mois itu memiliki kolam renang, kolam air hangat, hingga lapangan tenis yang juga merangkap lapangan basket. Terkait bukti-bukti yang dicari ataupun bakal disita, Kejagung belum bisa memberikan penjelasan. Dirdik Jampitsus Kejagung, Kuntadi, meminta publik untuk menunggu hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Mois. Diketahui, Harvey Mois merupakan tersangka ke-16 dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai tahun 2022. Penetapan statusnya diumumkan oleh Kuntadi usai Dua sosok artis terkenal susul Harvey Mois di penjara. Kejagung segera umumkan 6 orang tersangka baru. Dua sosok artis terkenal disebut-sebut bakal menyusul Harvey Mois di penjara. Hal ini diungkap pihak Kejaksaan Agung RI yang sudah mengantongi 2 nama artis terkenal yang bakal terseret kasus mega korupsi suami artis Sandra Dewi. Dilansir dari tribuntrend.com, Kejagung disebut sudah mengantongi nama-nama tersangka baru dalam kasus korupsi tata niaga komoditi timah. Mengejutkannya,
Beberapa tersangka baru itu ada 2 sosok artis terkenal. Dengan keterlibatan Harvey Moise, Helena Lim, beberapa orang berikutnya katanya dari Kejagung ada Pak Soehar juga yang ditetapkan sebagai tersangka, kata Ketua Umum Nasional Corruption Watch Hanifah Sutrisna. Disebutkan akan ada 6 tersangka baru dalam kasus tersebut. Tambahan tersangka dari informasi Kejagung, ada 6 lagi tersangka lanjutnya. Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. Ia mengatakan terbongkarnya kasus mega korupsi ini berkat keberanian Jaksa Agung ST Burhanuddin. Masyarakat harus bersyukur dengan hasil kerja ini. 271 triliun itu besar banget nilai kerugiannya bagi generasi mendatang. Buka Ketut dalam program Sapa Indonesia Petang Kompas TV Jumat 29 Maret 2024. Ada 16 tersangka di sini dan yang perlu disoroti adalah bukan lamanya kasus ini dibongkar, tapi ini adalah kebangkitan dan keberanian ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung yang melahap kasus-kasus kakap. Sehingga ini akan berdampak luas kepada tambang emas, nikel, batubara, Jiwasraya, Asabri, Garuda. Kita sudah sidangkan semua ini, kita sikat semua, tegas Ketut. Ia menyebut penanganan kasus ini tentu tidak mudah, dibutuhkan strategi, pendalaman, dan butuh konfrontasi ke depannya dari orang-orang yang sudah diperiksa. Hingga kini sudah ada 148 saksi yang menjalani pemeriksaan. Sangat mungkin bertambah kok tersangka. Kita tetap bekerja sesuai harapan masyarakat. Orang patut bertanggung jawab. Akan kita ungkap jadi tidak ada tebang pilih, bebernya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam jumpa pers di kantornya Selasa 2 April 2024. Tak hanya itu, ia juga mengaku sudah mengantongi nama-nama pesohor yang ikut terlibat. Jangan khawatir, pesohor kayaknya memang arahnya ke sana ya. Sudah kita telusuri namanya, kita akan ungkap semua dan penting juga adalah kejahatan korporasi. Saat ini bisa kita jadikan tersangka juga nih, jadi bukan orang per orang saja, ungkapnya. Ketut menjelaskan semua tindak pidana seperti suap gratifikasi bahkan orang yang hanya menikmati keuntungan saja dari kasus timah ini bisa dijerat. Oleh karena itu, ia mengharapkan dukungan dari masyarakat agar ikut mengawasi jalannya kasus ini. Raffi Ahmad jatah Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan viral lagi, sedih difitnah TPPO. Terungkap jatah bulanan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad yang namanya tengah viral. Sang Sultan Andara pernah ungkap beri Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan lepas Raffi Ahmad pun viral lagi, mengingat belakangan Raffi Ahmad kena fitnah terlibat TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Belakangan suami dari Nagita Slavina ini dituding terlibat dalam kasus korupsi timah Harvey Moise yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Hal tersebut dikarenakan kekayaan Raffi Ahmad yang fantastis hingga diduga hasil pencucian uang. Kehidupan pribadi Raffi kini kembali diulik, tak terkecuali soal uang bulanan yang ia berikan kepada sang istri. Beberapa waktu lalu Raffi Ahmad pernah belak-belakan tentang uang bulanan sang istri Nagita Slavina. Hal itu disampaikan Raffi kepada Andre Taulani saat mereka bermain Truth or Dare. Dengan jujur, Raffi menyebut detail uang belanja Nagita yang mencapai angka ratusan juta rupiah. Kompas.com merangkum beberapa pernyataan Raffi sebagai berikut. Raffi Ahmad mengakui uang belanja bulanan Nagita Slavina mencapai 200 juta. Raffi pun memberikan berupa tunai hingga kartu kredit. Nagita si akun jatah cash ada 50 juta, kredit card ada 3, isinya 50 juta, 50 juta, dan 50 juta. Jadi sampai 200 juta lah, kata Raffi dikutip Kompas.com Rabu 4 Agustus 2021. Kendati mendapat uang belanja bernilai fantastis, Raffi memuji sosok sang istri. Pujian itu disampaikan Raffi lantaran gigi sapaan karib Nagita Slavina tak pernah menghabiskan uang tersebut. Raffi berujar gigi pandai mengelola keuangan. Dia itu Nagita hebat, nggak pernah habisin belanja pakai uang sendiri. Dia misal kalau ada kredit card pakai kalau perlu aja. Pintar dia, tutur Raffi. Sekarang lagi gue ajarin kalau mau beli ini jual dulu. Kalau ke istri ya ambil aja, nggak masalah gue mah, tambah Raffi. Selain memberikan uang belanja bulanan, Raffi juga mempercayai pendapatan YouTube Ranch Entertainment kepada Nagita. Mulai dari endorsement hingga AdSense dari Ranch dikelola oleh Gigi. Namun sesekali Raffi meminta kepada Gigi, aku sejujurnya uang YouTube buat kamu semua. Dia Nagita yang kelola. Mau dari AdSense dan sponsor kamu ambil semua, tutur Raffi. Tapi kalau aku minta kamu kasih, itu jarang. Kalau aku beli apa-apa pakai uang aku sendiri, ucap Raffi. Kisah cinta Sandra Dewi Harvey Moise menikah bak negeri dongeng, kini suami terjerat korupsi. Rumah tangga Sandra Dewi dan Harvey Moise termasuk yang diidam-idamkan banyak orang. Pernikahan digelar bak negeri dongeng. Selama menjalin biduk rumah tangga, kolaborasi artis dan pengusaha ternama ini jauh dari berita negatif. Namun, semuanya berubah setelah Harvey Moise terlibat kasus korupsi yang merugikan Engara 271 triliun rupiah. Selain Harvey yang harus mendekam di penjara, keberadaan Sandra Dewi juga mendadak menghilang. Padahal, wanita 40 tahun itu sudah tak aktif lagi di media sosial. Ia juga tak kunjung memberikan klarifikasi sejak sang suami
ditangkap Kejaksaan Agung RI. Di balik kebisuan Sandra Dewi, kisah cintanya bersama Harvey Moise kembali ramai. Adalah Daniel Mananta yang punya peran penting mempertemukan dua sosok yang memiliki profesi berbeda tersebut. Mengutip banjarmasin.co.id, Sandra Dewi dikenalkan oleh Daniel Mananta dengan Harvey. Hal itu diungkap Sandra Dewi saat jadi tamu podcast YouTube Melanie Ricardo beberapa waktu lalu. Ia menegaskan kisah asmaranya tak seindah dongeng. Sandra Dewi sempat berpikir dirinya tidak menarik. Pikiran itu menghantui setelah Sandra Dewi merasa tidak kunjung menemukan jodoh di usia yang sudah hampir menginjak kepala 3. Sandra Dewi bahkan sudah tidak memiliki kriteria pria idaman saat itu. Sandra Dewi bahkan sempat merasa putus asa karena tidak juga menemukan pendamping di usia yang sudah menginjak kepala 3. Kala itu Sandra Dewi sampai meminta bantuan pada presenter Daniel Mananta supaya dikenalkan dengan cowok. Setelah Daniel Mananta mempertemukannya dengan Harvey Moise, Sandra Dewi merasakan cinta pada pandangan pertama. Skenario Harvey Moise, ahli tarot kuak misteri, hilangnya Sandra Dewi. Sandra Dewi masih bungkam usai sang suami, Harvey Moise, ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi tambang timah ilegal. Kejaksaan Agung bahkan sudah menyita beberapa aset Harvey, salah satunya adalah mobil mewah jenis Rolls-Royce. Kini, peramal sekaligus ahli tarot Denny Darko membaca kondisi yang mungkin terjadi setelah Sandra mendadak hilang. Lewat penerawangannya, Denny menyebut adanya skenario yang kemungkinan telah direncanakan oleh pihak Harvey. Skenario inilah yang diduga menjadi alasan Sandra sampai sekarang tak diketahui keberadaannya. Bahkan ketika Kejaksaan Agung menggeledah kediaman mewahnya, sang artis kabarnya tak ada di rumah. Dalam skenario tersebut, Sandra dan Harvey mungkin saja dibantu oleh pengacara mereka. Denny menduga Sandra dan Harvey sudah memprediksi akan terjadi hal seperti sekarang dan memiliki jalan keluar atas kasus ini. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moise terseret korupsi. Dulu janji, susah senang bersama. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moise terseret kasus korupsi PT Timah. Diketahui jika Sandra Dewi diduga tak akan berpisah dengan Harvey Moise lantaran pernah berjanji menjalani hidup dengan susah senang bersama. Hal tersebut terungkap lewat postingan Sandra Dewi saat mengukir kembali janji pernikahannya dengan Harvey Moise tepat di hari ulang tahun keempat pernikahan mereka. Tampak Sandra Dewi memposting foto dirinya bersama Harvey Moise saling berdampingan dengan raut wajah bahagia. Pada keterangan unggahan itu, Sandra Dewi mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Harvey. Sandra pun menyebut dirinya dan Harvey Moise bakal menjadi pasangan yang dapat menghadapi semua hal dalam kehidupan, baik susah dan senang. Semoga kita bisa menghadapi semua hal di kehidupan kita. Nantinya susah dan senang karena kita sudah melewati banyak hal bersama. Kita kuat karena kita bersama, tulis Sandra dalam keterangan. Selain itu, Sandra Dewi juga berdoa agar ia dan sang suami bisa menjadi tim kompak sebagai orang tua dalam mendidik dan membesarkan kedua anaknya. Semoga kita selalu jadi atim untuk menjaga dan merawat Rafa Mika, jelasnya. Nasib Sandra Dewi usai suami jadi tersangka. Kini dilaporkan pasal pencucian uang, segini hukuman jika terbukti. Sandra Dewi terancam diseret dalam kasus korupsi timah yang menjerat suaminya Harvey Moise. Sandra Dewi memang tidak terlibat langsung dalam kejahatan yang dilakukan 16 tersangka. Tetapi Sandra Dewi ada kemungkinan tahu terkait persekongkolan jahat itu. Bahkan Sandra Dewi sangat mungkin diseret karena menikmati hasil korupsi dari suaminya. Jika merujuk hal ini, maka Sandra Dewi bisa terancam di penjara 5 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Sandra Dewi juga sudah dilaporkan ke Kejagung RI Selasa 2 April 2024. Menurut pihak Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, sebagaimana pelapor, Sandra Dewi dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI terkait keterlibatannya atas kasus korupsi sang suami. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui keterlibatan sang artis dalam kasus korupsi suaminya. Pengaduan tersebut diajukan PHPK atau dasar mengetahui selama ini Sandra Dewi dan suami beberapa kali memamerkan gaya hidup hedonnya, seperti bolak-balik ke luar negeri, memakai tas branded, hingga membeli jet pribadi. Atas dasar tersebut, pihak PHPK menuntut artis lahiran Bangka Belitung tersebut dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
uang. Selain itu, Sandra Dewi digadang-gadang bakal terancam mendapat hukuman penjara 5 tahun dengan denda 1 miliar rupiah. Lantaran sang suami saat ini sudah ditangkap dan uang yang diberikan kepada Sandra Dewi selama ini adalah uang hasil tindak pidana korupsi. Berdasarkan penuturan perwakilan PHPK, pihaknya mengaku telah mengantongi sejumlah bukti untuk mengadukan Sandra Dewi ke Kejagung. Melalui sejumlah bukti itu nantinya, PHPK meminta penyidik kejaksaan bisa mendalami. Kehadiran Sandra Dewi di Kejagung terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah IUP PT Timah Tbk hari ini, Kamis, 4 April 2024, jadi sorotan. Pasalnya Sandra Dewi tampil semringah di depan awak media. Padahal sang suami, Harvey Moise telah jadi tersangka kasus korupsi timah sejak 27 Maret 2024 lalu. Namun alih-alih murung, Sandra Dewi justru menampilkan wajah ceria bahkan tersenyum kala hadir di Kejagung. Untuk diketahui, kedatangan Sandra ke Kejagung adalah guna memenuhi panggilan pemeriksaannya perihal kasus Harvey. Tak cuma senyuman dan gerak-geriknya yang disorot, outfit Sandra Dewi pun turut diperhatikan publik. Hadir ke Kejagung sejak pukul 9 WIB, Sandra Dewi mengenakan kemeja atasan berwarna putih dan celana panjang berwarna abu-abu. Ibu dua anak itu juga membawa map coklat serta menenteng tas bermerek sebelum menuju ruang pemeriksaan Kejagung. Tak seperti gaya Sandra Dewi biasanya, aktris ternama itu mengenakan sepatu kets putih. Sandra pun tak lupa menata rambutnya dengan catokan hingga terlihat rapih. Harga outfit Sandra Dewi kala menghadiri pemeriksaan Kejagung tak terlalu fantastis. Untuk kemeja, Sandra memakai blus merek Frame Gillian Ruchet Silk Satin berwarna putih dengan harga 6,2 juta rupiah. Lalu Sandra Dewi juga mengenakan celana panjang model 2-in-1 rubber waistpants seharga ratusan ribu. Selain pakaian, Sandra juga disorot lantaran menenteng tas bermerek Chanel. Berjenis tote bag, tas Chanel dan Ceres bag yang dibawa Sandra Dewi itu memiliki kisaran harga Rp792.000. Akhirnya, Sandra Dewi datangi Kejagung terkait kasus korupsi sang suami. Sikap istri Harvey Moise cengar-cengir depan kamera di Cibir. Akhirnya, aktris Sandra Dewi menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi yang menjerat Harvey Moise suaminya. Sandra Dewi tiba di Kejagung untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi itu. Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Nah, Sandra Dewi akan menjalani pemeriksaan mengenai kasus tersebut di Kejagung Kamis 4 April 2024. Dikutip dari salah satu kanal YouTube, Kamis momen Sandra Dewi tiba di Kejagung pun sempat terekam kamera. Aktris 40 tahun itu terlihat datang didampingi oleh dua orang yang diduga merupakan kuasa hukum sang aktris. Sandra Dewi tampil kasual menggunakan atasan putih dipadukan celana panjang dengan rambut yang dibiarkan tergerai. Saat akan memasuki gedung Kejaksaan Agung, terlihat menutupi wajahnya dengan sebuah dokumen. Tak berselang lama, Sandra Dewi pun menurunkan dokumen yang menutupi wajahnya itu. Ibu dua anak itu tersenyum lalu melambaikan tangan kepada awak media. Sesekali bintang film Agin Kongyan 3 memberikan salam dengan gestur tubuhnya. Tak berselang lama, ia pun memasuki gedung Kejaksaan Agung tanpa memberikan keterangan apapun kepada awak media. Postingan di akun TikTok @p1 sangku belum masak itu sontak menjadi perbincangan warganet. Apalagi dengan sikap santai diperlihatkan oleh Sandra Dewi. Dengan kasus yang tengah dihadapi suaminya, senyum Sandra Dewi di hadapan awak media malah jadi cibiran netizen. Mobil mewah Sandra Dewi seharga stadion di Banyuwangi disita Kejagung, mengaku tak takut miskin. Setelah uang Rp78 miliar dan logam mulia disita, Kejagung kembali menyita aset mewah Sandra Dewi, yakni 2 mobil hadiah ulang tahun dari Harvey Moise. 2 mobil mewah tersebut yakni Rolls-Royce Ghost Extended Wells Boss mesin 6.592 cc seharga Rp25 miliar. Lalu harga Mini Cooper di website resmi Mini Cooper itu ditaksir sekitar $32.650 atau seharga Rp519.732.495. Dua mobil ini jika ditotalkan mencapai 26,5 miliar sudah cukup untuk membangun satu stadion mini seperti di Banyuwangi. Seperti diketahui, Kabupaten Banyuwangi pernah membangun stadion di Ponorogo senilai 26 miliar di tahun 2015 silam. Kabar ini dikonfirmasi Direktur Penyidikan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntandi. Penyitaan itu hasil penggeledahan rumah Harvey Moise pada 1 April 2024.
Selain 2 mobil mewah, tim penyidik menyita sejumlah aset dari kediaman tersangka. Betul, mobil mewah Rolls-Royce Ghost Extended Wheelbase Harvey disita dan Mini Cooper, kata Kuntadi. Penyitaan aset ini membuat publik kaget. Berapa keuntungan Harvey Mois dalam korupsi 271 triliun itu? Namun, Kuntadi tak menjawab, semuanya akan terang saat persidangan. Selain menyita 2 mobil, Kejagung telah memblokir rekening suami Sandra Dewi. Ini dilakukan di awal penyidikan. Namun Sandra tak mau ambil pusing, dia pernah mengungkapkan jika uang tidak penting. Hal itu diungkapkan saat podcast bersama Boy William Desember 2023 lalu. Baginya, uang banyak itu bonus dari Tuhan dan siap hidup dengan sedikit uang. Dikasih sedikit pun nggak apa-apa, yang penting cukup buat makan seluruhnya. Sandra berujar kesehatan keluarganya lebih penting. Yang penting itu kesehatan keluarga bebernya. Keberadaan Sandra Dewi disorot penampakan isi rumah Harvey Mois saat digeledah Kejaksaan. Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Mois. Jadi tersangka kasus korupsi timah, suami Sandra Dewi, Harvey Mois ditetapkan sebagai tersangka. Rumahnya pun digeledah dan sejumlah uang disita. Mengutip tribunnews.com, Kejaksaan Agung menyita uang tunai senilai 76 miliar rupiah dari rumah Harvey Mois. Suami dari Sandra Dewi ini telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah yang merugikan negara capai 271 triliun rupiah. Tak cuma menyita 76 miliar rupiah di rumah Sandra Dewi, Kejagung juga menyita logam mulia milik Harvey dan Sandra Dewi. Tak hanya rumah digeledah, rekening Harvey Mois juga telah diblokir. Pemblokiran terhadap rekening Harvey Mois sudah dilakukan sejak awal penyidikan. Untuk harta benda, penelusuran masih terus dilakukan Kejaksaan Agung sepanjang ada kaitannya. Sepanjang penggeledahan, tidak terkabar apakah Sandra Dewi ada di kediaman atau tidak. Sebab, sejak sang suami tersangkut kasus korupsi, artis cantik tersebut bak menghilang di telan bumi. Biasa aktif di media sosial, Sandra Dewi mendadak tidak aktif. Dirinya bahkan menonaktifkan kolom komentari di akun Instagram miliknya. Sebelum suaminya terjerat kasus, Sandra Dewi termasuk salah satu artis yang kerap memperlihatkan hidup glamor melalui media sosial. Baru-baru ini, penyanyi Uci Flodea membeberkan fasilitas apartemen mewah milik Sandra Dewi. Menurut Uci, apartemen yang dihuni Sandra Dewi memiliki parkir mobil tersendiri. Tak hanya itu, unit apartemen Sandra Dewi disebut Uci lebih besar dibanding miliknya. Diketahui, Sandra Dewi juga memiliki rumah di Melbourne, Australia. Meski demikian, tidak diketahui secara pasti apakah rumah tersebut milik Harvey Mois sendiri atau keluarga besar. Dalam beberapa kesempatan, Sandra Dewi kerap mengunggah momen dirinya bersama keluarga besar tengah berkumpul bersama di rumah tersebut. Dalam highlight Instagram story-nya, terlihat jelas penampakan rumah mewah itu. Tampak jelas rumah Sandra Dewi dan Harvey Mois itu memiliki kolam renang, kolam air hangat, hingga lapangan tenis yang juga merangkap lapangan basket. Terkait bukti-bukti yang dicari ataupun bakal disita, Kejagung belum bisa memberikan penjelasan. Dirdik Jampitsus Kejagung, Kuntadi, meminta publik untuk menunggu hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Mois. Diketahui, Harvey Mois merupakan tersangka ke-16 dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai tahun 2022. Penetapan statusnya diumumkan oleh Kuntadi usai Dua sosok artis terkenal susul Harvey Mois di penjara. Kejagung segera umumkan 6 orang tersangka baru. Dua sosok artis terkenal disebut-sebut bakal menyusul Harvey Mois di penjara. Hal ini diungkap pihak Kejaksaan Agung RI yang sudah mengantongi 2 nama artis terkenal yang bakal terseret kasus mega korupsi suami artis Sandra Dewi. Dilansir dari tribuntrend.com, Kejagung disebut sudah mengantongi nama-nama tersangka baru dalam kasus korupsi tata niaga komoditi timah. Mengejutkannya, beberapa tersangka baru itu ada 2 sosok artis terkenal. Dengan keterlibatan Harvey Mois, Helena Lim, beberapa orang berikutnya katanya dari Kejagung ada Pak Soehar juga.
yang ditetapkan sebagai tersangka, kata Ketua Umum Nasional Corruption Watch Hanifah Sutrisna. Disebutkan akan ada 6 tersangka baru dalam kasus tersebut. Tambahan tersangka dari informasi Kejagung, ada 6 lagi tersangka lanjutnya. Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. Ia mengatakan terbongkarnya kasus mega korupsi ini berkat keberanian Jaksa Agung ST Burhanuddin. Masyarakat harus bersyukur dengan hasil kerja ini. 271 triliun itu besar banget nilai kerugiannya bagi generasi mendatang. Buka Ketut dalam program Sapa Indonesia Petang Kompas TV Jumat 29 Maret 2024. Ada 16 tersangka di sini dan yang perlu disoroti adalah bukan lamanya kasus ini dibongkar, tapi ini adalah kebangkitan dan keberanian ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung yang melahap kasus-kasus kakap. Sehingga ini akan berdampak luas kepada tambang emas, nikel, batubara, Jiwasraya, Asabri, Garuda. Kita sudah sidangkan semua ini, kita sikat semua, tegas Ketut. Ia menyebut penanganan kasus ini tentu tidak mudah, dibutuhkan strategi, pendalaman, dan butuh konfrontasi ke depannya dari orang-orang yang sudah diperiksa. Hingga kini sudah ada 148 saksi yang menjalani pemeriksaan. Sangat mungkin bertambah kok tersangka. Kita tetap bekerja sesuai harapan masyarakat. Orang patut bertanggung jawab. Akan kita ungkap jadi tidak ada tebang pilih, bebernya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam jumpa pers di kantornya Selasa 2 April 2024. Tak hanya itu, ia juga mengaku sudah mengantongi nama-nama pesohor yang ikut terlibat. Jangan khawatir, pesohor kayaknya memang arahnya ke sana ya. Sudah kita telusuri namanya, kita akan ungkap semua dan penting juga adalah kejahatan korporasi. Saat ini bisa kita jadikan tersangka juga nih, jadi bukan orang per orang saja, ungkapnya. Ketut menjelaskan semua tindak pidana seperti suap gratifikasi bahkan orang yang hanya menikmati keuntungan saja dari kasus timah ini bisa dijerat. Oleh karena itu, ia mengharapkan dukungan dari masyarakat agar ikut mengawasi jalannya kasus ini. Raffi Ahmad jatah Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan viral lagi, sedih difitnah TPPO. Terungkap jatah bulanan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad yang namanya tengah viral. Sang Sultan Andara pernah ungkap beri Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan lepas Raffi Ahmad pun viral lagi, mengingat belakangan Raffi Ahmad kena fitnah terlibat TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Belakangan suami dari Nagita Slavina ini dituding terlibat dalam kasus korupsi timah Harvey Mois yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Hal tersebut dikarenakan kekayaan Raffi Ahmad yang fantastis hingga diduga hasil pencucian uang. Kehidupan pribadi Raffi kini kembali diulik, tak terkecuali soal uang bulanan yang ia berikan kepada sang istri. Beberapa waktu lalu Raffi Ahmad pernah belak-belakan tentang uang bulanan sang istri Nagita Slavina. Hal itu disampaikan Raffi kepada Andre Taulani saat mereka bermain Truth or Dare. Dengan jujur, Raffi menyebut detail uang belanja Nagita yang mencapai angka ratusan juta rupiah. Kompas.com merangkum beberapa pernyataan Raffi sebagai berikut. Raffi Ahmad mengakui uang belanja bulanan Nagita Slavina mencapai 200 juta. Raffi pun memberikan berupa tunai hingga kartu kredit. Nagita si akun jatah cash ada 50 juta, kredit card ada 3, isinya 50 juta, 50 juta, dan 50 juta. Jadi sampai 200 juta lah, kata Raffi dikutip Kompas.com Rabu 4 Agustus 2021. Kendati mendapat uang belanja bernilai fantastis, Raffi memuji sosok sang istri. Pujian itu disampaikan Raffi lantaran Gigi sapaan karib Nagita Slavina tak pernah menghabiskan uang tersebut. Raffi berujar Gigi pandai mengelola keuangan. Dia itu Nagita hebat, gak pernah habisin belanja pakai uang sendiri. Dia misal kalau ada kredit card pakai kalau perlu aja. Pintar dia, tutur Raffi. Sekarang lagi gue ajarin kalau mau beli ini jual dulu. Kalau ke istri ya ambil aja, nggak masalah gue mah, tambah Raffi. Selain memberikan uang belanja bulanan, Raffi juga mempercayai pendapatan YouTube Ranch Entertainment kepada Nagita. Mulai dari endorsement hingga AdSense dari Ranch dikelola oleh Gigi. Namun sesekali Raffi meminta kepada Gigi, aku sejujurnya uang YouTube buat kamu semua. Dia Nagita yang kelola. Mau dari AdSense dan sponsor kamu ambil semua, tutur Raffi. Tapi kalau aku minta kamu kasih, itu jarang. Kalau aku beli apa-apa pakai uang sendiri, ucap Raffi. Kisah cinta Sandra Dewi Harvey Mois menikah bak negeri dongeng, kini suami terjerat korupsi. Rumah tangga Sandra Dewi dan Harvey Mois termasuk yang diidam-idamkan banyak orang. Pernikahan digelar bak negeri dongeng. Selama menjalin biduk rumah tangga, kolaborasi artis dan pengusaha ternama ini jauh dari berita negatif. Namun, semuanya berubah setelah Harvey Mois terlibat kasus korupsi yang merugikan Engara 271 triliun rupiah. Selain Harvey yang harus mendekam di penjara, keberadaan Sandra Dewi juga mendadak menghilang. Padahal, wanita 40 tahun itu sudah tak aktif lagi di media sosial. Ia juga tak kunjung memberikan klarifikasi sejak sang suami
ditangkap Kejaksaan Agung RI. Di balik kebisuan Sandra Dewi, kisah cintanya bersama Harvey Moise kembali ramai. Adalah Daniel Mananta yang punya peran penting mempertemukan dua sosok yang memiliki profesi berbeda tersebut. Mengutip banjarmasin.co.id, Sandra Dewi dikenalkan oleh Daniel Mananta dengan Harvey. Hal itu diungkap Sandra Dewi saat jadi tamu podcast YouTube Melanie Ricardo beberapa waktu lalu. Ia menegaskan kisah asmaranya tak seindah dongeng. Sandra Dewi sempat berpikir dirinya tidak menarik. Pikiran itu menghantui setelah Sandra Dewi merasa tidak kunjung menemukan jodoh di usia yang sudah hampir menginjak kepala 3. Sandra Dewi bahkan sudah tidak memiliki kriteria pria idaman saat itu. Sandra Dewi bahkan sempat merasa putus asa karena tidak juga menemukan pendamping di usia yang sudah menginjak kepala 3. Kala itu Sandra Dewi sampai meminta bantuan pada presenter Daniel Mananta supaya dikenalkan dengan cowok. Setelah Daniel Mananta mempertemukannya dengan Harvey Moise, Sandra Dewi merasakan cinta pada pandangan pertama. Skenario Harvey Moise, ahli tarot kuak misteri, hilangnya Sandra Dewi. Sandra Dewi masih bungkam usai sang suami, Harvey Moise, ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi tambang timah ilegal. Kejaksaan Agung bahkan sudah menyita beberapa aset Harvey, salah satunya adalah mobil mewah jenis Rolls-Royce. Kini, peramal sekaligus ahli tarot Denny Darko membaca kondisi yang mungkin terjadi setelah Sandra mendadak hilang. Lewat penerawangannya, Denny menyebut adanya skenario yang kemungkinan telah direncanakan oleh pihak Harvey. Skenario inilah yang diduga menjadi alasan Sandra sampai sekarang tak diketahui keberadaannya. Bahkan ketika Kejaksaan Agung menggeledah kediaman mewahnya, sang artis kabarnya tak ada di rumah. Dalam skenario tersebut, Sandra dan Harvey mungkin saja dibantu oleh pengacara mereka. Denny menduga Sandra dan Harvey sudah memprediksi akan terjadi hal seperti sekarang dan memiliki jalan keluar atas kasus ini. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moise terseret korupsi. Dulu janji, susah senang bersama. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moise terseret kasus korupsi PT Timah. Diketahui jika Sandra Dewi diduga tak akan berpisah dengan Harvey Moise lantaran pernah berjanji menjalani hidup dengan susah senang bersama. Hal tersebut terungkap lewat postingan Sandra Dewi saat mengukir kembali janji pernikahannya dengan Harvey Moise tepat di hari ulang tahun keempat pernikahan mereka. Tampak Sandra Dewi memposting foto dirinya bersama Harvey Moise saling berdampingan dengan raut wajah bahagia. Pada keterangan unggahan itu, Sandra Dewi mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Harvey. Sandra pun menyebut dirinya dan Harvey Moise bakal menjadi pasangan yang dapat menghadapi semua hal dalam kehidupan, baik susah dan senang. Semoga kita bisa menghadapi semua hal di kehidupan kita. Nantinya susah dan senang karena kita sudah melewati banyak hal bersama. Kita kuat karena kita bersama, tulis Sandra dalam keterangan. Selain itu, Sandra Dewi juga berdoa agar ia dan sang suami bisa menjadi tim kompak sebagai orang tua dalam mendidik dan membesarkan kedua anaknya. Semoga kita selalu jadi atim untuk menjaga dan merawat Rafa Mika, jelasnya. Nasib Sandra Dewi usai suami jadi tersangka. Kini dilaporkan pasal pencucian uang, segini hukuman jika terbukti. Sandra Dewi terancam diseret dalam kasus korupsi timah yang menjerat suaminya Harvey Moise. Sandra Dewi memang tidak terlibat langsung dalam kejahatan yang dilakukan 16 tersangka. Tetapi Sandra Dewi ada kemungkinan tahu terkait persekongkolan jahat itu. Bahkan Sandra Dewi sangat mungkin diseret karena menikmati hasil korupsi dari suaminya. Jika merujuk hal ini, maka Sandra Dewi bisa terancam di penjara 5 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Sandra Dewi juga sudah dilaporkan ke Kejagung RI Selasa 2 April 2024. Menurut pihak Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, sebagaimana pelapor, Sandra Dewi dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI terkait keterlibatannya atas kasus korupsi sang suami. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui keterlibatan sang artis dalam kasus korupsi suaminya. Pengaduan tersebut diajukan PHPK atau dasar mengetahui selama ini Sandra Dewi dan suami beberapa kali memamerkan gaya hidup hedonnya, seperti bolak-balik ke luar negeri, memakai tas branded, hingga membeli jet pribadi. Atas dasar tersebut, pihak PHPK menuntut artis lahiran Bangka Belitung tersebut dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
uang. Selain itu, Sandra Dewi digadang-gadang bakal terancam mendapat hukuman penjara 5 tahun dengan denda 1 miliar rupiah. Lantaran sang suami saat ini sudah ditangkap dan uang yang diberikan kepada Sandra Dewi selama ini adalah uang hasil tindak pidana korupsi. Berdasarkan penuturan perwakilan PHPK, pihaknya mengaku telah mengantongi sejumlah bukti untuk mengadukan Sandra Dewi ke Kejagung. Melalui sejumlah bukti itu nantinya, PHPK meminta penyidik kejaksaan bisa mendalami. Kehadiran Sandra Dewi di Kejagung terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah IUP PT Timah Tbk hari ini, Kamis, 4 April 2024, jadi sorotan. Pasalnya Sandra Dewi tampil semringah di depan awak media. Padahal sang suami, Harvey Mois telah jadi tersangka kasus korupsi timah sejak 27 Maret 2024 lalu. Namun alih-alih murung, Sandra Dewi justru menampilkan wajah ceria bahkan tersenyum kala hadir di Kejagung. Untuk diketahui, kedatangan Sandra ke Kejagung adalah guna memenuhi panggilan pemeriksaannya perihal kasus Harvey. Tak cuma senyuman dan gerak-geriknya yang disorot, outfit Sandra Dewi pun turut diperhatikan publik. Hadir ke Kejagung sejak pukul 9 WIB, Sandra Dewi mengenakan kemeja atasan berwarna putih dan celana panjang berwarna abu-abu. Ibu dua anak itu juga membawa map coklat serta menenteng tas bermerek sebelum menuju ruang pemeriksaan Kejagung. Tak seperti gaya Sandra Dewi biasanya, aktris ternama itu mengenakan sepatu kets putih. Sandra pun tak lupa menata rambutnya dengan catokan hingga terlihat rapih. Harga outfit Sandra Dewi kala menghadiri pemeriksaan Kejagung tak terlalu fantastis. Untuk kemeja, Sandra memakai blus merek Frame Gillian Ruchet Silk Satin berwarna putih dengan harga 6,2 juta rupiah. Lalu Sandra Dewi juga mengenakan celana panjang model 2-in-1 rubber waistpants seharga ratusan ribu. Selain pakaian, Sandra juga disorot lantaran menenteng tas bermerek Chanel. Berjenis tote bag, tas Chanel dan Ceres bag yang dibawa Sandra Dewi itu memiliki kisaran harga Rp792.000. Akhirnya, Sandra Dewi datangi Kejagung terkait kasus korupsi sang suami. Sikap istri Harvey Mois cengar-cengir depan kamera di Cibir. Akhirnya, aktris Sandra Dewi menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi yang menjerat Harvey Mois suaminya. Sandra Dewi tiba di Kejagung untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi itu. Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Nah, Sandra Dewi akan menjalani pemeriksaan mengenai kasus tersebut di Kejagung Kamis 4 April 2024. Dikutip dari salah satu kanal YouTube, Kamis momen Sandra Dewi tiba di Kejagung pun sempat terekam kamera. Aktris 40 tahun itu terlihat datang didampingi oleh dua orang yang diduga merupakan kuasa hukum sang aktris. Sandra Dewi tampil kasual menggunakan atasan putih dipadukan celana panjang dengan rambut yang dibiarkan tergerai. Saat akan memasuki gedung Kejaksaan Agung, terlihat menutupi wajahnya dengan sebuah dokumen. Tak berselang lama, Sandra Dewi pun menurunkan dokumen yang menutupi wajahnya itu. Ibu dua anak itu tersenyum lalu melambaikan tangan kepada awak media. Sesekali bintang film Agin Kongian 3 memberikan salam dengan gestur tubuhnya. Tak berselang lama, ia pun memasuki gedung Kejaksaan Agung tanpa memberikan keterangan apapun kepada awak media. Postingan di akun TikTok @p1 sangku belum masak itu sontak menjadi perbincangan warganet. Apalagi dengan sikap santai diperlihatkan oleh Sandra Dewi. Dengan kasus yang tengah dihadapi suaminya, senyum Sandra Dewi di hadapan awak media malah jadi cibiran netizen. Mobil mewah Sandra Dewi seharga stadion di Banyuwangi disita Kejagung, mengaku tak takut miskin. Setelah uang Rp78 miliar dan logam mulia disita, Kejagung kembali menyita aset mewah Sandra Dewi, yakni 2 mobil hadiah ulang tahun dari Harvey Mois. 2 mobil mewah tersebut yakni Rolls-Royce Ghost Extended Wells Boss mesin 6.592 cc seharga Rp25 miliar. Lalu harga Mini Cooper di website resmi Mini Cooper itu ditaksir sekitar $32.650 atau seharga Rp519.732.495. 2 mobil ini jika ditotalkan mencapai 26,5 miliar sudah cukup untuk membangun satu stadion mini seperti di Banyuwangi. Seperti diketahui, Kabupaten Banyuwangi pernah membangun stadion di Ponorogo senilai 26 miliar di tahun 2015 silam. Kabar ini dikonfirmasi Direktur Penyidikan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntandi. Penyitaan itu hasil penggeledahan rumah Harvey Mois pada 1 April 2024.
Selain 2 mobil mewah, tim penyidik menyita sejumlah aset dari kediaman tersangka. Betul, mobil mewah Rolls-Royce Ghost Extended Wheelbase Harvey disita dan Mini Cooper, kata Kuntadi. Penyitaan aset ini membuat publik kaget. Berapa keuntungan Harvey Mois dalam korupsi 271 triliun itu? Namun, Kuntadi tak menjawab, semuanya akan terang saat persidangan. Selain menyita 2 mobil, Kejagung telah memblokir rekening suami Sandra Dewi. Ini dilakukan di awal penyidikan. Namun Sandra tak mau ambil pusing, dia pernah mengungkapkan jika uang tidak penting. Hal itu diungkapkan saat podcast bersama Boy William Desember 2023 lalu. Baginya, uang banyak itu bonus dari Tuhan dan siap hidup dengan sedikit uang. Dikasih sedikit pun nggak apa-apa, yang penting cukup buat makan seluruhnya. Sandra berujar kesehatan keluarganya lebih penting. Yang penting itu kesehatan keluarga bebernya. Keberadaan Sandra Dewi disorot penampakan isi rumah Harvey Mois saat digeledah Kejaksaan. Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Mois. Jadi tersangka kasus korupsi timah, suami Sandra Dewi, Harvey Mois ditetapkan sebagai tersangka. Rumahnya pun digeledah dan sejumlah uang disita. Mengutip tribunnews.com, Kejaksaan Agung menyita uang tunai senilai 76 miliar rupiah dari rumah Harvey Mois. Suami dari Sandra Dewi ini telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah yang merugikan negara capai 271 triliun rupiah. Tak cuma menyita 76 miliar rupiah di rumah Sandra Dewi, Kejagung juga menyita logam mulia milik Harvey dan Sandra Dewi. Tak hanya rumah digeledah, rekening Harvey Mois juga telah diblokir. Pemblokiran terhadap rekening Harvey Mois sudah dilakukan sejak awal penyidikan. Untuk harta benda, penelusuran masih terus dilakukan Kejaksaan Agung sepanjang ada kaitannya. Sepanjang penggeledahan, tidak terkabar apakah Sandra Dewi ada di kediaman atau tidak. Sebab, sejak sang suami tersangkut kasus korupsi, artis cantik tersebut bak menghilang di telan bumi. Biasa aktif di media sosial, Sandra Dewi mendadak tidak aktif. Dirinya bahkan menonaktifkan kolom komentari di akun Instagram miliknya. Sebelum suaminya terjerat kasus, Sandra Dewi termasuk salah satu artis yang kerap memperlihatkan hidup glamor melalui media sosial. Baru-baru ini, penyanyi Uci Flodea membeberkan fasilitas apartemen mewah milik Sandra Dewi. Menurut Uci, apartemen yang dihuni Sandra Dewi memiliki parkir mobil tersendiri. Tak hanya itu, unit apartemen Sandra Dewi disebut Uci lebih besar dibanding miliknya. Diketahui, Sandra Dewi juga memiliki rumah di Melbourne, Australia. Meski demikian, tidak diketahui secara pasti apakah rumah tersebut milik Harvey Mois sendiri atau keluarga besar. Dalam beberapa kesempatan, Sandra Dewi kerap mengunggah momen dirinya bersama keluarga besar tengah berkumpul bersama di rumah tersebut. Dalam highlight Instagram story-nya, terlihat jelas penampakan rumah mewah itu. Tampak jelas rumah Sandra Dewi dan Harvey Mois itu memiliki kolam renang, kolam air hangat, hingga lapangan tenis yang juga merangkap lapangan basket. Terkait bukti-bukti yang dicari ataupun bakal disita, Kejagung belum bisa memberikan penjelasan. Dirdik Jampitsus Kejagung, Kuntadi, meminta publik untuk menunggu hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Mois. Diketahui, Harvey Mois merupakan tersangka ke-16 dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai tahun 2022. Penetapan statusnya diumumkan oleh Kuntadi usai Dua sosok artis terkenal susul Harvey Mois di penjara. Kejagung segera umumkan 6 orang tersangka baru. Dua sosok artis terkenal disebut-sebut bakal menyusul Harvey Mois di penjara. Hal ini diungkap pihak Kejaksaan Agung RI yang sudah mengantongi 2 nama artis terkenal yang bakal terseret kasus mega korupsi suami artis Sandra Dewi. Dilansir dari tribuntrend.com, Kejagung disebut sudah mengantongi nama-nama tersangka baru dalam kasus korupsi tata niaga komoditi timah. Mengejutkannya, beberapa tersangka baru itu ada 2 sosok artis terkenal. Dengan keterlibatan Harvey Mois, Helena Lim, beberapa orang berikutnya, katanya dari Kejagung ada Pak Soehar juga
yang ditetapkan sebagai tersangka, kata Ketua Umum Nasional Corruption Watch Hanifah Sutrisna. Disebutkan akan ada 6 tersangka baru dalam kasus tersebut. Tambahan tersangka dari informasi Kejagung, ada 6 lagi tersangka lanjutnya. Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. Ia mengatakan terbongkarnya kasus mega korupsi ini berkat keberanian Jaksa Agung ST Burhanuddin. Masyarakat harus bersyukur dengan hasil kerja ini. 271 triliun itu besar banget nilai kerugiannya bagi generasi mendatang. Buka Ketut dalam program Sapa Indonesia Petang Kompas TV Jumat 29 Maret 2024. Ada 16 tersangka di sini dan yang perlu disoroti adalah bukan lamanya kasus ini dibongkar, tapi ini adalah kebangkitan dan keberanian ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung yang melahap kasus-kasus kakap. Sehingga ini akan berdampak luas kepada tambang emas, nikel, batubara, Jiwasraya, Asabri, Garuda. Kita sudah sidangkan semua ini, kita sikat semua, tegas Ketut. Ia menyebut penanganan kasus ini tentu tidak mudah, dibutuhkan strategi, pendalaman, dan butuh konfrontasi ke depannya dari orang-orang yang sudah diperiksa. Hingga kini sudah ada 148 saksi yang menjalani pemeriksaan. Sangat mungkin bertambah kok tersangka. Kita tetap bekerja sesuai harapan masyarakat. Orang patut bertanggung jawab. Akan kita ungkap, jadi tidak ada tebang pilih, bebernya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam jumpa pers di kantornya Selasa 2 April 2024. Tak hanya itu, ia juga mengaku sudah mengantongi nama-nama pesohor yang ikut terlibat. Jangan khawatir, pesohor kayaknya memang arahnya ke sana ya. Sudah kita telusuri namanya, kita akan ungkap semua, dan penting juga adalah kejahatan korporasi. Saat ini bisa kita jadikan tersangka juga nih, jadi bukan orang per orang saja, ungkapnya. Ketut menjelaskan semua tindak pidana seperti suap gratifikasi bahkan orang yang hanya menikmati keuntungan saja dari kasus timah ini bisa dijerat. Oleh karena itu, ia mengharapkan dukungan dari masyarakat agar ikut mengawasi jalannya kasus ini. Raffi Ahmad jatah Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan viral lagi, sedih difitnah TPPO. Terungkap jatah bulanan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad yang namanya tengah viral. Sang Sultan Andara pernah ungkap beri Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan lawas Raffi Ahmad pun viral lagi, mengingat belakangan Raffi Ahmad kena fitnah terlibat TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Belakangan suami dari Nagita Slavina ini dituding terlibat dalam kasus korupsi timah Harvey Mois yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Hal tersebut dikarenakan kekayaan Raffi Ahmad yang fantastis hingga diduga hasil pencucian uang. Kehidupan pribadi Raffi kini kembali diulik, tak terkecuali soal uang bulanan yang ia berikan kepada sang istri. Beberapa waktu lalu Raffi Ahmad pernah belak-belakan tentang uang bulanan sang istri Nagita Slavina. Hal itu disampaikan Raffi kepada Andre Taulany saat mereka bermain Truth or Dare. Dengan jujur, Raffi menyebut detail uang belanja Nagita yang mencapai angka ratusan juta rupiah. Kompas.com merangkum beberapa pernyataan Raffi sebagai berikut. Raffi Ahmad mengakui uang belanja bulanan Nagita Slavina mencapai 200 juta. Raffi pun memberikan berupa tunai hingga kartu kredit. Negitasi akun jatah cash ada 50 juta, kredit card ada 3, isinya 50 juta, 50 juta, dan 50 juta. Jadi sampai 200 juta lah, kata Raffi dikutip Kompas.com Rabu 4 Agustus 2021. Kendati mendapat uang belanja bernilai fantastis, Raffi memuji sosok sang istri. Pujian itu disampaikan Raffi lantaran Gigi sapaan karib Nagita Slavina tak pernah menghabiskan uang tersebut. Raffi berujar Gigi pandai mengelola keuangan. Dia itu Nagita hebat, nggak pernah habisin belanja pakai uang sendiri. Dia misal kalau ada kredit card pakai kalau perlu aja. Pintar dia, tutur Raffi. Sekarang lagi gue ajarin kalau mau beli ini jual dulu. Kalau ke istri ya ambil aja, nggak masalah gue mah, tambah Raffi. Selain memberikan uang belanja bulanan, Raffi juga mempercayai pendapatan YouTube Ranch Entertainment kepada Nagita. Mulai dari endorsement hingga AdSense dari Ranch dikelola oleh Gigi. Namun sesekali Raffi meminta kepada Gigi, aku sejujurnya uang YouTube buat kamu semua. Dia Nagita yang kelola. Mau dari AdSense dan sponsor kamu ambil semua, tutur Raffi. Tapi kalau aku minta kamu kasih, itu jarang. Kalau aku beli apa-apa pakai uang sendiri, ucap Raffi. Kisah cinta Sandra Dewi Harvey Mois menikah bak negeri dongeng, kini suami terjerat korupsi. Rumah tangga Sandra Dewi dan Harvey Mois termasuk yang diidam-idamkan banyak orang. Pernikahan digelar bak negeri dongeng. Selama menjalin biduk rumah tangga, kolaborasi artis dan pengusaha ternama ini jauh dari berita negatif. Namun, semuanya berubah setelah Harvey Mois terlibat kasus korupsi yang merugikan Engara 271 triliun rupiah. Selain Harvey yang harus mendekam di penjara, keberadaan Sandra Dewi juga mendadak menghilang. Padahal, wanita 40 tahun itu sudah tak aktif lagi di media sosial. Ia juga tak kunjung memberikan klarifikasi sejak sang suami
ditangkap Kejaksaan Agung RI. Di balik kebisuan Sandra Dewi, kisah cintanya bersama Harvey Moise kembali ramai. Adalah Daniel Mananta yang punya peran penting mempertemukan dua sosok yang memiliki profesi berbeda tersebut. Mengutip banjarmasin.co.id, Sandra Dewi dikenalkan oleh Daniel Mananta dengan Harvey. Hal itu diungkap Sandra Dewi saat jadi tamu podcast YouTube Melanie Ricardo beberapa waktu lalu. Ia menegaskan kisah asmaranya tak seindah dongeng. Sandra Dewi sempat berpikir dirinya tidak menarik. Pikiran itu menghantui setelah Sandra Dewi merasa tidak kunjung menemukan jodoh di usia yang sudah hampir menginjak kepala 3. Sandra Dewi bahkan sudah tidak memiliki kriteria pria idaman saat itu. Sandra Dewi bahkan sempat merasa putus asa karena tidak juga menemukan pendamping di usia yang sudah menginjak kepala 3. Kala itu Sandra Dewi sampai meminta bantuan pada presenter Daniel Mananta supaya dikenalkan dengan cowok. Setelah Daniel Mananta mempertemukannya dengan Harvey Moise, Sandra Dewi merasakan cinta pada pandangan pertama. Skenario Harvey Moise, ahli tarot kuak misteri, hilangnya Sandra Dewi. Sandra Dewi masih bungkam usai sang suami, Harvey Moise, ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi tambang timah ilegal. Kejaksaan Agung bahkan sudah menyita beberapa aset Harvey, salah satunya adalah mobil mewah jenis Rolls-Royce. Kini, peramal sekaligus ahli tarot Denny Darko membaca kondisi yang mungkin terjadi setelah Sandra mendadak hilang. Lewat penerawangannya, Denny menyebut adanya skenario yang kemungkinan telah direncanakan oleh pihak Harvey. Skenario inilah yang diduga menjadi alasan Sandra sampai sekarang tak diketahui keberadaannya. Bahkan ketika Kejaksaan Agung menggeledah kediaman mewahnya, sang artis kabarnya tak ada di rumah. Dalam skenario tersebut, Sandra dan Harvey mungkin saja dibantu oleh pengacara mereka. Denny menduga Sandra dan Harvey sudah memprediksi akan terjadi hal seperti sekarang dan memiliki jalan keluar atas kasus ini. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moise terseret korupsi. Dulu janji susah senang bersama. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moise terseret kasus korupsi PT Timah. Diketahui jika Sandra Dewi diduga tak akan berpisah dengan Harvey Moise lantaran pernah berjanji menjalani hidup dengan susah senang bersama. Hal tersebut terungkap lewat postingan Sandra Dewi saat mengukir kembali janji pernikahannya dengan Harvey Moise tepat di hari ulang tahun keempat pernikahan mereka. Tampak Sandra Dewi memposting foto dirinya bersama Harvey Moise saling berdampingan dengan raut wajah bahagia. Pada keterangan unggahan itu, Sandra Dewi mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Harvey. Sandra pun menyebut dirinya dan Harvey Moise bakal menjadi pasangan yang dapat menghadapi semua hal dalam kehidupan, baik susah dan senang. Semoga kita bisa menghadapi semua hal di kehidupan kita. Nantinya susah dan senang karena kita sudah melewati banyak hal bersama. Kita kuat karena kita bersama, tulis Sandra dalam keterangan. Selain itu, Sandra Dewi juga berdoa agar ia dan sang suami bisa menjadi tim kompak sebagai orang tua dalam mendidik dan membesarkan kedua anaknya. Semoga kita selalu jadi atim untuk menjaga dan merawat Rafa Mika, jelasnya. Nasib Sandra Dewi usai suami jadi tersangka. Kini dilaporkan pasal pencucian uang, segini hukuman jika terbukti. Sandra Dewi terancam diseret dalam kasus korupsi timah yang menjerat suaminya Harvey Moise. Sandra Dewi memang tidak terlibat langsung dalam kejahatan yang dilakukan 16 tersangka. Tetapi Sandra Dewi ada kemungkinan tahu terkait persekongkolan jahat itu. Bahkan Sandra Dewi sangat mungkin diseret karena menikmati hasil korupsi dari suaminya. Jika merujuk hal ini, maka Sandra Dewi bisa terancam di penjara 5 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Sandra Dewi juga sudah dilaporkan ke Kejagung RI Selasa 2 April 2024. Menurut pihak pendekar hukum pemberantas korupsi, sebagaimana pelapor, Sandra Dewi dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI terkait keterlibatannya atas kasus korupsi sang suami. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui keterlibatan sang artis dalam kasus korupsi suaminya. Pengaduan tersebut diajukan PHPK atau dasar mengetahui selama ini Sandra Dewi dan suami beberapa kali memamerkan gaya hidup hedonnya, seperti bolak-balik ke luar negeri, memakai tas branded, hingga membeli jet pribadi. Atas dasar tersebut, pihak PHPK menuntut artis lahiran Bangka Belitung tersebut dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, Sandra Dewi digadang-gadang bakal terancam mendapat hukuman penjara 5 tahun dengan denda 1 miliar rupiah.
Sementara sang suami saat ini sudah ditangkap dan uang yang diberikan kepada Sandra Dewi selama ini adalah uang hasil tindak pidana korupsi. Berdasarkan penuturan perwakilan PHPK, pihaknya mengaku telah mengantongi sejumlah bukti untuk mengadukan Sandra Dewi ke Kejagung. Melalui sejumlah bukti itu nantinya, PHPK meminta penyidik kejaksaan bisa mendalami. Kehadiran Sandra Dewi di Kejagung terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah IUP PT Timah Tbk hari ini, Kamis, 4 April 2024, jadi sorotan. Pasalnya Sandra Dewi tampil semringah di depan awak media. Padahal sang suami, Harvey Moise telah jadi tersangka kasus korupsi timah sejak 27 Maret 2024 lalu. Namun alih-alih murung, Sandra Dewi justru menampilkan wajah ceria bahkan tersenyum kala hadir di Kejagung. Untuk diketahui, kedatangan Sandra ke Kejagung adalah guna memenuhi panggilan pemeriksaannya perihal kasus Harvey. Tak cuma senyuman dan gerak-geriknya yang disorot, outfit Sandra Dewi pun turut diperhatikan publik. Hadir ke Kejagung sejak pukul 9 WIB, Sandra Dewi mengenakan kemeja atasan berwarna putih dan celana panjang berwarna abu-abu. Ibu dua anak itu juga membawa map coklat serta menenteng tas bermerek sebelum menuju ruang pemeriksaan Kejagung. Tak seperti gaya Sandra Dewi biasanya, aktris ternama itu mengenakan sepatu kets putih. Sandra pun tak lupa menata rambutnya dengan catokan hingga terlihat rapih. Harga outfit Sandra Dewi kala menghadiri pemeriksaan Kejagung tak terlalu fantastis. Untuk kemeja, Sandra memakai blus merek Frame Gillian Ruchet Silk Satin berwarna putih dengan harga 6,2 juta rupiah. Lalu Sandra Dewi juga mengenakan celana panjang model 2-in-1 rubber waistpants seharga ratusan ribu. Selain pakaian, Sandra juga disorot lantaran menenteng tas bermerek Chanel. Berjenis tote bag, tas Chanel dan series bag yang dibawa Sandra Dewi itu memiliki kisaran harga Rp792.000. Akhirnya Sandra Dewi datangi Kejagung terkait kasus korupsi sang suami. Sikap istri Harvey Moise cengar-cengir depan kamera di Cibir. Akhirnya aktris Sandra Dewi menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi yang menjerat Harvey Moise suaminya. Sandra Dewi tiba di Kejagung untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi itu. Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Sandra Dewi akan menjalani pemeriksaan mengenai kasus tersebut di Kejagung Kamis 4 April 2024. Dikutip dari salah satu kanal YouTube, Kamis momen Sandra Dewi tiba di Kejagung pun sempat terekam kamera. Aktris 40 tahun itu terlihat datang didampingi oleh dua orang yang diduga merupakan kuasa hukum sang aktris. Sandra Dewi tampil kasual menggunakan atasan putih dipadukan celana panjang dengan rambut yang dibiarkan tergerai. Saat akan memasuki gedung Kejaksaan Agung, terlihat menutupi wajahnya dengan sebuah dokumen. Tak berselang lama, Sandra Dewi pun menurunkan dokumen yang menutupi wajahnya itu. Ibu dua anak itu tersenyum lalu melambaikan tangan kepada awak media. Sesekali bintang film Agin Kongyan 3 memberikan salam dengan gestur tubuhnya. Tak berselang lama, ia pun memasuki gedung Kejaksaan Agung tanpa memberikan keterangan apapun kepada awak media. Postingan di akun TikTok @p1 Sangku belum masak itu sontak menjadi perbincangan warganet. Apalagi dengan sikap santai diperlihatkan oleh Sandra Dewi. Dengan kasus yang tengah dihadapi suaminya, senyum Sandra Dewi di hadapan awak media malah jadi cibiran netizen. Mobil mewah Sandra Dewi seharga stadion di Banyuwangi disita Kejagung, mengaku tak takut miskin. Setelah uang Rp78 miliar dan logam mulia disita, Kejagung kembali menyita aset mewah Sandra Dewi, yakni 2 mobil hadiah ulang tahun dari Harvey Moise. 2 mobil mewah tersebut yakni Rolls-Royce Ghost Extended Wells mesin 6.592 cc seharga Rp25 miliar. Lalu harga Mini Cooper di website resmi Mini Cooper itu ditaksir sekitar $32.650 atau seharga Rp519.732.495. Dua mobil ini jika ditotalkan mencapai 26,5 miliar sudah cukup untuk membangun satu stadion mini seperti di Banyuwangi. Seperti diketahui, Kabupaten Banyuwangi pernah membangun stadion di Ponorogo senilai 26 miliar di tahun 2015 silam. Kabar ini dikonfirmasi Direktur Penyidikan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntandi. Penyitaan itu hasil penggeledahan rumah Harvey Moise pada 1 April 2024. Selain 2 mobil mewah, tim penyidik menyita sejumlah aset dari kediaman tersangka. Betul, mobil mewah Rolls-Royce Ghost Extended Wells
Harvey disita dan minikoper, kata Kuntadi. Penyitaan aset ini membuat publik kaget. Berapa keuntungan Harvey Mois dalam korupsi 271 triliun itu? Namun, Kuntadi tak menjawab, semuanya akan terang saat persidangan. Selain menyita 2 mobil, Kejagung telah memblokir rekening suami Sandra Dewi. Ini dilakukan di awal penyidikan. Namun Sandra tak mau ambil pusing, dia pernah mengungkapkan jika uang tidak penting. Hal itu diungkapkan saat podcast bersama Boy William Desember 2023 lalu. Baginya, uang banyak itu bonus dari Tuhan dan siap hidup dengan sedikit uang. Dikasih sedikit pun nggak apa-apa, yang penting cukup buat makan seluruhnya. Sandra berujar kesehatan keluarganya lebih penting. Yang penting itu kesehatan keluarga bebernya. Keberadaan Sandra Dewi disorot penampakan isi rumah Harvey Mois saat digeledah Kejaksaan. Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Mois. Jadi tersangka kasus korupsi timah, suami Sandra Dewi, Harvey Mois ditetapkan sebagai tersangka. Rumahnya pun digeledah dan sejumlah uang disita. Mengutip tribunnews.com, Kejaksaan Agung menyita uang tunai senilai 76 miliar rupiah dari rumah Harvey Mois. Suami dari Sandra Dewi ini telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah yang merugikan negara capai 271 triliun rupiah. Tak cuma menyita 76 miliar rupiah di rumah Sandra Dewi, Kejagung juga menyita logam mulia milik Harvey dan Sandra Dewi. Tak hanya rumah digeledah, rekening Harvey Mois juga telah diblokir. Pemblokiran terhadap rekening Harvey Mois sudah dilakukan sejak awal penyidikan. Untuk harta benda, penelusuran masih terus dilakukan Kejaksaan Agung sepanjang ada kaitannya. Sepanjang penggeledahan, tidak terkabar apakah Sandra Dewi ada di kediaman atau tidak. Sebab, sejak sang suami tersangkut kasus korupsi, artis cantik tersebut bak menghilang di telan bumi. Biasa aktif di media sosial, Sandra Dewi mendadak tidak aktif. Dirinya bahkan menonaktifkan kolom komentari di akun Instagram miliknya. Sebelum suaminya terjerat kasus, Sandra Dewi termasuk salah satu artis yang kerap memperlihatkan hidup glamor melalui media sosial. Baru-baru ini, penyanyi Uci Flodea membeberkan fasilitas apartemen mewah milik Sandra Dewi. Menurut Uci, apartemen yang dihuni Sandra Dewi memiliki parkir mobil tersendiri. Tak hanya itu, unit apartemen Sandra Dewi disebut Uci lebih besar dibanding miliknya. Diketahui, Sandra Dewi juga memiliki rumah di Melbourne, Australia. Meski demikian, tidak diketahui secara pasti apakah rumah tersebut milik Harvey Mois sendiri atau keluarga besar. Dalam beberapa kesempatan, Sandra Dewi kerap mengunggah momen dirinya bersama keluarga besar tengah berkumpul bersama di rumah tersebut. Dalam highlight Instagram story-nya, terlihat jelas penampakan rumah mewah itu. Tampak jelas rumah Sandra Dewi dan Harvey Mois itu memiliki kolam renang, kolam air hangat, hingga lapangan tenis yang juga merangkap lapangan basket. Terkait bukti-bukti yang dicari ataupun bakal disita, Kejagung belum bisa memberikan penjelasan. Dirdik Jampitsus Kejagung, Kuntadi, meminta publik untuk menunggu hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Mois. Diketahui, Harvey Mois merupakan tersangka ke-16 dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai tahun 2022. Penetapan statusnya diumumkan oleh Kuntadi usai Dua sosok artis terkenal susul Harvey Mois di penjara. Kejagung segera umumkan 6 orang tersangka baru. Dua sosok artis terkenal disebut-sebut bakal menyusul Harvey Mois di penjara. Hal ini diungkap pihak Kejaksaan Agung RI yang sudah mengantongi 2 nama artis terkenal yang bakal terseret kasus mega korupsi suami artis Sandra Dewi. Dilansir dari tribuntrend.com, Kejagung disebut sudah mengantongi nama-nama tersangka baru dalam kasus korupsi tata niaga komoditi timah. Mengejutkannya, beberapa tersangka baru itu ada 2 sosok artis terkenal. Dengan keterlibatan Harvey Mois, Helena Lim, beberapa orang berikutnya. Katanya dari Kejagung ada Pak Soehar juga yang ditetapkan sebagai tersangka, kata Ketua Umum Nasional Corruption Watch Hanifah Sutrisna. Disebutkan akan ada 6 tersangka baru dalam kasus tersebut. Tambahan tersangka dari informasi Kejagung, ada 6 lagi tersangka lanjutnya. Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. Ia mengatakan terbongkarnya kasus mega korupsi ini berkat keberanian Jaksa Agung ST Burhanuddin. Masyarakat harus bersyukur dengan hasil kerja ini.
271 triliun itu besar banget nilai kerugiannya bagi generasi mendatang. Buka ketut dalam program Sapa Indonesia Petang Kompas TV Jumat 29 Maret 2024. Ada 16 tersangka di sini dan yang perlu disoroti adalah bukan lamanya kasus ini dibongkar, tapi ini adalah kebangkitan dan keberanian ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung yang melahap kasus-kasus kakap. Sehingga ini akan berdampak luas kepada tambang emas, nikel, batubara, Jiwasraya, Asabri, Garuda. Kita sudah sidangkan semua ini, kita sikat semua, tegas Ketut. Ia menyebut penanganan kasus ini tentu tidak mudah, dibutuhkan strategi, pendalaman, dan butuh konfrontasi ke depannya dari orang-orang yang sudah diperiksa. Hingga kini sudah ada 148 saksi yang menjalani pemeriksaan. Sangat mungkin bertambah kok tersangka. Kita tetap bekerja sesuai harapan masyarakat. Orang patut bertanggung jawab akan kita ungkap, jadi tidak ada tebang pilih, bebernya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumadana dalam jumpa pers di kantornya Selasa 2 April 2024. Tak hanya itu, ia juga mengaku sudah mengantongi nama-nama pesohor yang ikut terlibat. Jangan khawatir, pesohor kayaknya memang arahnya ke sana ya. Sudah kita telusuri namanya, kita akan ungkap semua, dan penting juga adalah kejahatan korporasi. Saat ini bisa kita jadikan tersangka juga nih, jadi bukan orang per orang saja, ungkapnya. Ketut menjelaskan semua tindak pidana seperti suap gratifikasi bahkan orang yang hanya menikmati keuntungan saja dari kasus timah ini bisa dijerat. Oleh karena itu, ia mengharapkan dukungan dari masyarakat agar ikut mengawasi jalannya kasus ini. Raffi Ahmad jatah Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan viral lagi, sedih difitnah TPPO. Terungkap jatah bulanan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad yang namanya tengah viral. Sang Sultan Andara pernah ungkap beri Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan lawas Raffi Ahmad pun viral lagi, mengingat belakangan Raffi Ahmad kena fitnah terlibat TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Belakangan suami dari Nagita Slavina ini dituding terlibat dalam kasus korupsi timah Harvey Mois yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Hal tersebut dikarenakan kekayaan Raffi Ahmad yang fantastis hingga diduga hasil pencucian uang. Kehidupan pribadi Raffi kini kembali diulik, tak terkecuali soal uang bulanan yang ia berikan kepada sang istri. Beberapa waktu lalu Raffi Ahmad pernah belak-belakan tentang uang bulanan sang istri Nagita Slavina. Hal itu disampaikan Raffi kepada Andre Taulany saat mereka bermain Truth or Dare. Dengan jujur, Raffi menyebut detail uang belanja Nagita yang mencapai angka ratusan juta rupiah. Kompas.com merangkum beberapa pernyataan Raffi sebagai berikut. Raffi Ahmad mengakui uang belanja bulanan Nagita Slavina mencapai 200 juta. Raffi pun memberikan berupa tunai hingga kartu kredit. Negitasi akun jatah cash ada 50 juta, kredit card ada 3, isinya 50 juta, 50 juta, dan 50 juta. Jadi sampai 200 juta lah, kata Raffi dikutip Kompas.com Rabu 4 Agustus 2021. Kendati mendapat uang belanja bernilai fantastis, Raffi memuji sosok sang istri. Pujian itu disampaikan Raffi lantaran Gigi sapaan karib Nagita Slavina tak pernah menghabiskan uang tersebut. Raffi berujar Gigi pandai mengelola keuangan. Dia itu Nagita hebat, gak pernah habisin belanja pakai uang sendiri. Dia misal kalau ada kredit card pakai kalau perlu aja. Pintar dia, tutur Raffi. Sekarang lagi gue ajarin kalau mau beli ini jual dulu. Kalau ke istri ya ambil aja, nggak masalah gue mah, tambah Raffi. Selain memberikan uang belanja bulanan, Raffi juga mempercayai pendapatan YouTube Ranch Entertainment kepada Nagita. Mulai dari endorsement hingga AdSense dari Ranch dikelola oleh Gigi. Namun sesekali Raffi meminta kepada Gigi, aku sejujurnya uang YouTube buat kamu semua. Dia Nagita yang kelola. Mau dari AdSense dan sponsor kamu yang ambil semua, tutur Raffi. Tapi kalau aku minta kamu kasih, itu jarang. Kalau aku beli apa-apa pakai uang aku sendiri, ucap Raffi. Kisah cinta Sandra Dewi Harvey Mois menikah bak negeri dongeng, kini suami terjerat korupsi. Rumah tangga Sandra Dewi dan Harvey Mois termasuk yang diidam-idamkan banyak orang. Pernikahan digelar bak negeri dongeng. Selama menjalin biduk rumah tangga, kolaborasi artis dan pengusaha ternama ini jauh dari berita negatif. Namun, semuanya berubah setelah Harvey Mois terlibat kasus korupsi yang merugikan Engara 271 triliun rupiah. Selain Harvey yang harus mendekam di penjara, keberadaan Sandra Dewi juga mendadak menghilang. Padahal, wanita 40 tahun itu sudah tak aktif lagi di media sosial. Ia juga tak kunjung memberikan klarifikasi sejak sang suami ditangkap Kejaksaan Agung RI. Di balik kebisuan Sandra Dewi, kisah cintanya bersama Harvey Mois kembali ramai. Adalah Daniel Mananta yang punya peran penting mempertemukan dua sosok yang memiliki profesi berbeda tersebut. Mengutip banjarmasin.co.id, Sandra Dewi dikenalkan oleh Daniel Mananta dengan Harvey. Hal itu diungkap Sandra Dewi saat jadi tamu podcast YouTube Melanie Ricardo beberapa waktu lalu. Ia menegaskan kisah asmaranya tak seindah dongeng.
Sandra Dewi sempat berpikir dirinya tidak menarik. Pikiran itu menghantui setelah Sandra Dewi merasa tidak kunjung menemukan jodoh di usia yang sudah hampir menginjak kepala 3. Sandra Dewi bahkan sudah tidak memiliki kriteria pria idaman saat itu. Sandra Dewi bahkan sempat merasa putus asa karena tidak juga menemukan pendamping di usia yang sudah menginjak kepala 3. Kala itu Sandra Dewi sampai meminta bantuan pada presenter Daniel Mananta supaya dikenalkan dengan cowok. Setelah Daniel Mananta mempertemukannya dengan Harvey Moise, Sandra Dewi merasakan cinta pada pandangan pertama. Skenario Harvey Moise, ahli tarot kuak misteri, hilangnya Sandra Dewi. Sandra Dewi masih bungkam usai sang suami, Harvey Moise, ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi tambang timah ilegal. Kejaksaan Agung bahkan sudah menyita beberapa aset Harvey, salah satunya adalah mobil mewah jenis Rolls-Royce. Kini, peramal sekaligus ahli tarot Denny Darko membaca kondisi yang mungkin terjadi setelah Sandra mendadak hilang. Lewat penerawangannya, Denny menyebut adanya skenario yang kemungkinan telah direncanakan oleh pihak Harvey. Skenario inilah yang diduga menjadi alasan Sandra sampai sekarang tak diketahui keberadaannya. Bahkan ketika Kejaksaan Agung menggeledah kediaman mewahnya, sang artis kabarnya tak ada di rumah. Dalam skenario tersebut, Sandra dan Harvey mungkin saja dibantu oleh pengacara mereka. Denny menduga Sandra dan Harvey sudah memprediksi akan terjadi hal seperti sekarang dan memiliki jalan keluar atas kasus ini. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moise terseret korupsi. Dulu janji susah senang bersama. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moise terseret kasus korupsi PT Timah. Diketahui jika Sandra Dewi diduga tak akan berpisah dengan Harvey Moise lantaran pernah berjanji menjalani hidup dengan susah senang bersama. Hal tersebut terungkap lewat postingan Sandra Dewi saat mengungkit kembali janji pernikahannya dengan Harvey Moise tepat di hari ulang tahun keempat pernikahan mereka. Tampak Sandra Dewi memposting foto dirinya bersama Harvey Moise saling berdampingan dengan raut wajah bahagia. Pada keterangan unggahan itu, Sandra Dewi mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Harvey. Sandra pun menyebut dirinya dan Harvey Moise bakal menjadi pasangan yang dapat menghadapi semua hal dalam kehidupan, baik susah dan senang. Semoga kita bisa menghadapi semua hal di kehidupan kita. Nantinya susah dan senang karena kita sudah melewati banyak hal bersama. Kita kuat karena kita bersama, tulis Sandra dalam keterangan. Selain itu, Sandra Dewi juga berdoa agar ia dan sang suami bisa menjadi tim kompak sebagai orang tua dalam mendidik dan membesarkan kedua anaknya. Semoga kita selalu jadi atim untuk menjaga dan merawat Rafa Mika, jelasnya. Nasib Sandra Dewi usai suami jadi tersangka. Kini dilaporkan pasal pencucian uang, segini hukuman jika terbukti. Sandra Dewi terancam diseret dalam kasus korupsi timah yang menjerat suaminya Harvey Moise. Sandra Dewi memang tidak terlibat langsung dalam kejahatan yang dilakukan 16 tersangka. Tetapi Sandra Dewi ada kemungkinan tahu terkait persekongkolan jahat itu. Bahkan Sandra Dewi sangat mungkin diseret karena menikmati hasil korupsi dari suaminya. Jika merujuk hal ini, maka Sandra Dewi bisa terancam di penjara 5 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Sandra Dewi juga sudah dilaporkan ke Kejagung RI Selasa 2 April 2024. Menurut pihak pendekar hukum pemberantas korupsi, sebagaimana pelapor, Sandra Dewi dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI terkait keterlibatannya atas kasus korupsi sang suami. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui keterlibatan sang artis dalam kasus korupsi suaminya. Pengaduan tersebut diajukan PHPK atau dasar mengetahui selama ini Sandra Dewi dan suami beberapa kali memamerkan gaya hidup hedonnya, seperti bolak-balik ke luar negeri, memakai tas branded, hingga membeli jet pribadi. Atas dasar tersebut, pihak PHPK menuntut artis lahiran Bangka Belitung tersebut dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, Sandra Dewi digadang-gadang bakal terancam mendapat hukuman penjara 5 tahun dengan denda 1 miliar rupiah. Lantaran sang suami saat ini sudah ditangkap dan uang yang diberikan kepada Sandra Dewi selama ini adalah uang hasil tindak pidana korupsi. Berdasarkan penuturan perwakilan PHPK, pihaknya mengaku telah mengantongi sejumlah bukti untuk mengadukan Sandra Dewi ke Kejagung. Melalui sejumlah bukti itu nantinya, PHPK meminta penyidik kejaksaan bisa mendalami. Kehadiran Sandra Dewi di Kejagung terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah IUP PT Timah Tbk hari ini, Kamis, 4 April 2024, jadi sorotan. Pasalnya Sandra Dewi tampil semringah di depan awak media. Padahal sang suami,
Harvey Moise telah jadi tersangka kasus korupsi timah sejak 27 Maret 2024 lalu. Namun alih-alih murung, Sandra Dewi justru menampilkan wajah ceria bahkan tersenyum kala hadir di Kejagung. Untuk diketahui, kedatangan Sandra ke Kejagung adalah guna memenuhi panggilan pemeriksaannya perihal kasus Harvey. Tak cuma senyuman dan gerak-geriknya yang disorot, outfit Sandra Dewi pun turut diperhatikan publik. Hadir ke Kejagung sejak pukul 9 WIB, Sandra Dewi mengenakan kemeja atasan berwarna putih dan celana panjang berwarna abu-abu. Ibu dua anak itu juga membawa map coklat serta menenteng tas bermerek sebelum menuju ruang pemeriksaan Kejagung. Tak seperti gaya Sandra Dewi biasanya, aktris ternama itu mengenakan sepatu kets putih. Sandra pun tak lupa menata rambutnya dengan catokan hingga terlihat rapih. Harga outfit Sandra Dewi kala menghadiri pemeriksaan Kejagung tak terlalu fantastis. Untuk kemeja, Sandra memakai blus merek Frame Gillian Ruchet Silk Satin berwarna putih dengan harga 6,2 juta rupiah. Lalu Sandra Dewi juga mengenakan celana panjang model 2-in-1 rubber waistpants seharga ratusan ribu. Selain pakaian, Sandra juga disorot lantaran menenteng tas bermerek Chanel. Berjenis tote bag, tas Chanel dan series bag yang dibawa Sandra Dewi itu memiliki kisaran harga Rp792.000. Akhirnya Sandra Dewi datangi Kejagung terkait kasus korupsi sang suami. Sikap istri Harvey Moise cengar-cengir depan kamera di Cibir. Akhirnya aktris Sandra Dewi menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi yang menjerat Harvey Moise suaminya. Sandra Dewi tiba di Kejagung untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi itu. Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Sandra Dewi akan menjalani pemeriksaan mengenai kasus tersebut di Kejagung Kamis 4 April 2024. Dikutip dari salah satu kanal YouTube, Kamis momen Sandra Dewi tiba di Kejagung pun sempat terekam kamera. Aktris 40 tahun itu terlihat datang didampingi oleh dua orang yang diduga merupakan kuasa hukum sang aktris. Sandra Dewi tampil kasual menggunakan atasan putih dipadukan celana panjang dengan rambut yang dibiarkan tergerai. Saat akan memasuki gedung Kejaksaan Agung, terlihat menutupi wajahnya dengan sebuah dokumen. Tak berselang lama, Sandra Dewi pun menurunkan dokumen yang menutupi wajahnya itu. Ibu dua anak itu tersenyum lalu melambaikan tangan kepada awak media. Sesekali bintang film Agin Kongyan 3 memberikan salam dengan gestur tubuhnya. Tak berselang lama, ia pun memasuki gedung Kejaksaan Agung tanpa memberikan keterangan apapun kepada awak media. Postingan di akun TikTok @p1 sangku belum masak itu sontak menjadi perbincangan warganet. Apalagi dengan sikap santai diperlihatkan oleh Sandra Dewi. Dengan kasus yang tengah dihadapi suaminya, senyum Sandra Dewi di hadapan awak media malah jadi cibiran netizen. Mobil mewah Sandra Dewi seharga stadion di Banyuwangi disita Kejagung, mengaku tak takut miskin. Setelah uang Rp78 miliar dan logam mulia disita, Kejagung kembali menyita aset mewah Sandra Dewi, yakni 2 mobil hadiah ulang tahun dari Harvey Moise. 2 mobil mewah tersebut yakni Rolls-Royce Ghost Extended Wells Boss mesin 6.592 cc seharga Rp25 miliar. Lalu harga Mini Cooper di website resmi Mini Cooper itu ditaksir sekitar $32.650 atau seharga Rp519.732.495. 2 mobil ini jika ditotalkan mencapai 26,5 miliar sudah cukup untuk membangun satu stadion mini seperti di Banyuwangi. Seperti diketahui, Kabupaten Banyuwangi pernah membangun stadion di Ponorogo senilai 26 miliar di tahun 2015 silam. Kabar ini dikonfirmasi Direktur Penyidikan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntandi. Penyitaan itu hasil penggeledahan rumah Harvey Moise pada 1 April 2024. Selain 2 mobil mewah, tim penyidik menyita sejumlah aset dari kediaman tersangka. Betul, mobil mewah Rolls-Royce Ghost Extended Wells Boss Harvey disita dan Mini Cooper, kata Kuntadi. Penyitaan aset ini membuat publik kaget. Berapa keuntungan Harvey Moise dalam korupsi 271 triliun itu? Namun, Kuntadi tak menjawab, semuanya akan terang saat persidangan. Selain menyita 2 mobil, Kejagung telah memblokir rekening suami Sandra Dewi. Ini dilakukan di awal penyidikan. Namun Sandra tak mau ambil pusing, dia pernah mengungkapkan jika uang tidak penting. Hal itu diungkapkan saat podcast bersama Boy William Desember 2023 lalu. Baginya, uang banyak itu bonus dari Tuhan dan siap hidup dengan sedikit uang. Dikasih sedikit pun nggak apa-apa, yang penting cukup buat makan seluruhnya.
Sandra berujar kesehatan keluarganya lebih penting. Yang penting itu kesehatan keluarga bebernya. Keberadaan Sandra Dewi disorot penampakan isi rumah Harvey Moise saat digeledah Kejaksaan. Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Jadi tersangka kasus korupsi timah, suami Sandra Dewi, Harvey Moise ditetapkan sebagai tersangka. Rumahnya pun digeledah dan sejumlah uang disita. Mengutip tribunnews.com, Kejaksaan Agung menyita uang tunai senilai 76 miliar rupiah dari rumah Harvey Moise. Suami dari Sandra Dewi ini telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah yang merugikan negara capai 271 triliun rupiah. Tak cuma menyita 76 miliar rupiah di rumah Sandra Dewi, Kejagung juga menyita logam mulia milik Harvey dan Sandra Dewi. Tak hanya rumah digeledah, rekening Harvey Moise juga telah diblokir. Pemblokiran terhadap rekening Harvey Moise sudah dilakukan sejak awal penyidikan. Untuk harta benda, penelusuran masih terus dilakukan Kejaksaan Agung sepanjang ada kaitannya. Sepanjang penggeledahan, tidak terkabar apakah Sandra Dewi ada di kediaman atau tidak. Sebab, sejak sang suami tersangkut kasus korupsi, artis cantik tersebut bak menghilang di telan bumi. Biasa aktif di media sosial, Sandra Dewi mendadak tidak aktif. Dirinya bahkan menonaktifkan kolom komentari di akun Instagram miliknya. Sebelum suaminya terjerat kasus, Sandra Dewi termasuk salah satu artis yang kerap memperlihatkan hidup glamor melalui media sosial. Baru-baru ini, penyanyi Uci Flodea membeberkan fasilitas apartemen mewah milik Sandra Dewi. Menurut Uci, apartemen yang dihuni Sandra Dewi memiliki parkir mobil tersendiri. Tak hanya itu, unit apartemen Sandra Dewi disebut Uci lebih besar dibanding miliknya. Diketahui, Sandra Dewi juga memiliki rumah di Melbourne, Australia. Meski demikian, tidak diketahui secara pasti apakah rumah tersebut milik Harvey Moise sendiri atau keluarga besar. Dalam beberapa kesempatan, Sandra Dewi kerap mengunggah momen dirinya bersama keluarga besar tengah berkumpul bersama di rumah tersebut. Dalam highlight Instagram story-nya, terlihat jelas penampakan rumah mewah itu. Tampak jelas rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise itu memiliki kolam renang, kolam air hangat, hingga lapangan tenis yang juga merangkap lapangan basket. Terkait bukti-bukti yang dicari ataupun bakal disita, Kejagung belum bisa memberikan penjelasan. Dirdik Jampitsus Kejagung, Kuntadi, meminta publik untuk menunggu hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Diketahui, Harvey Moise merupakan tersangka ke-16 dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai tahun 2022. Penetapan statusnya diumumkan oleh Kuntadi usai Dua sosok artis terkenal susul Harvey Moise di penjara. Kejagung segera umumkan 6 orang tersangka baru. Dua sosok artis terkenal disebut-sebut bakal menyusul Harvey Moise di penjara. Hal ini diungkap pihak Kejaksaan Agung RI yang sudah mengantongi 2 nama artis terkenal yang bakal terseret kasus mega korupsi suami artis Sandra Dewi. Dilansir dari tribuntrend.com, Kejagung disebut sudah mengantongi nama-nama tersangka baru dalam kasus korupsi tata niaga komoditi timah. Mengejutkannya, beberapa tersangka baru itu ada 2 sosok artis terkenal. Dengan keterlibatan Harvey Moise, Helena Lim, beberapa orang berikutnya. Katanya dari Kejagung ada Pak Soehar juga yang ditetapkan sebagai tersangka, kata Ketua Umum Nasional Corruption Watch Hanifah Sutrisna. Disebutkan akan ada 6 tersangka baru dalam kasus tersebut. Tambahan tersangka dari informasi Kejagung, ada 6 lagi tersangka lanjutnya. Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. Ia mengatakan terbongkarnya kasus mega korupsi ini berkat keberanian Jaksa Agung ST Burhanuddin. Masyarakat harus bersyukur dengan hasil kerja ini. 271 triliun itu besar banget nilai kerugiannya bagi generasi mendatang. Buka Ketut dalam program Sapa Indonesia Petang Kompas TV Jumat 29 Maret 2024. Ada 16 tersangka di sini dan yang perlu disoroti adalah bukan lamanya kasus ini dibongkar, tapi ini adalah kebangkitan dan keberanian ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung yang melahap kasus-kasus kakap. Sehingga ini akan berdampak luas kepada tambang emas, nikel, batubara, Jiwasraya, Asabri, Garuda. Kita sudah sidangkan semua ini, kita sikat semua, tegas Ketut. Ia menyebut penanganan kasus ini tentu tidak mudah, dibutuhkan strategi, pendalaman, dan butuh konfrontasi ke depannya dari orang-orang yang sudah diperiksa.
Hingga kini sudah ada 148 saksi yang menjalani pemeriksaan. Sangat mungkin bertambah kok tersangka. Kita tetap bekerja sesuai harapan masyarakat. Orang patut bertanggung jawab akan kita ungkap, jadi tidak ada tebang pilih, bebernya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumadana dalam jumpa pers di kantornya Selasa 2 April 2024. Tak hanya itu, ia juga mengaku sudah mengantongi nama-nama pesohor yang ikut terlibat. Jangan khawatir, pesohor kayaknya memang arahnya ke sana ya. Sudah kita telusuri namanya, kita akan ungkap semua, dan penting juga adalah kejahatan korporasi. Saat ini bisa kita jadikan tersangka juga nih, jadi bukan orang per orang saja, ungkapnya. Ketut menjelaskan semua tindak pidana seperti suap gratifikasi bahkan orang yang hanya menikmati keuntungan saja dari kasus timah ini bisa dijerat. Oleh karena itu, ia mengharapkan dukungan dari masyarakat agar ikut mengawasi jalannya kasus ini. Raffi Ahmad jatah Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan viral lagi, sedih difitnah TPPO. Terungkap jatah bulanan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad yang namanya tengah viral. Sang Sultan Andara pernah ungkap beri Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan lepas Raffi Ahmad pun viral lagi, mengingat belakangan Raffi Ahmad kena fitnah terlibat TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Belakangan suami dari Nagita Slavina ini dituding terlibat dalam kasus korupsi timah Harvey Mois yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Hal tersebut dikarenakan kekayaan Raffi Ahmad yang fantastis hingga diduga hasil pencucian uang. Kehidupan pribadi Raffi kini kembali diulik, tak terkecuali soal uang bulanan yang ia berikan kepada sang istri. Beberapa waktu lalu Raffi Ahmad pernah belak-belakan tentang uang bulanan sang istri Nagita Slavina. Hal itu disampaikan Raffi kepada Andre Taulani saat mereka bermain Truth or Dare. Dengan jujur, Raffi menyebut detail uang belanja Nagita yang mencapai angka ratusan juta rupiah. Kompas.com merangkum beberapa pernyataan Raffi sebagai berikut. Raffi Ahmad mengakui uang belanja bulanan Nagita Slavina mencapai 200 juta. Raffi pun memberikan berupa tunai hingga kartu kredit. Negitasi akun jatah cash ada 50 juta, kredit card ada 3, isinya 50 juta, 50 juta, dan 50 juta. Jadi sampai 200 juta lah, kata Raffi dikutip Kompas.com Rabu 4 Agustus 2021. Kendati mendapat uang belanja bernilai fantastis, Raffi memuji sosok sang istri. Pujian itu disampaikan Raffi lantaran Gigi sapaan karib Nagita Slavina tak pernah menghabiskan uang tersebut. Raffi berujar Gigi pandai mengelola keuangan. Dia itu Nagita hebat, gak pernah habisin belanja pakai uang sendiri. Dia misal kalau ada kredit card pakai kalau perlu aja. Pintar dia, tutur Raffi. Sekarang lagi gue ajarin kalau mau beli ini jual dulu. Kalau ke istri ya ambil aja, nggak masalah gue mah, tambah Raffi. Selain memberikan uang belanja bulanan, Raffi juga mempercayai pendapatan YouTube Ranch Entertainment kepada Nagita. Mulai dari endorsement hingga AdSense dari Ranch dikelola oleh Gigi. Namun sesekali Raffi meminta kepada Gigi, aku sejujurnya uang YouTube buat kamu semua. Dia Nagita yang kelola. Mau dari AdSense dan sponsor kamu yang ambil semua, tutur Raffi. Tapi kalau aku minta kamu kasih, itu jarang. Kalau aku beli apa-apa pakai uang aku sendiri, ucap Raffi. Kisah cinta Sandra Dewi Harvey Mois menikah bak negeri dongeng, kini suami terjerat korupsi. Rumah tangga Sandra Dewi dan Harvey Mois termasuk yang diidam-idamkan banyak orang. Pernikahan digelar bak negeri dongeng. Selama menjalin biduk rumah tangga, kolaborasi artis dan pengusaha ternama ini jauh dari berita negatif. Namun, semuanya berubah setelah Harvey Mois terlibat kasus korupsi yang merugikan Engara 271 triliun rupiah. Selain Harvey yang harus mendekam di penjara, keberadaan Sandra Dewi juga mendadak menghilang. Padahal, wanita 40 tahun itu sudah tak aktif lagi di media sosial. Ia juga tak kunjung memberikan klarifikasi sejak sang suami ditangkap Kejaksaan Agung RI. Di balik kebisuan Sandra Dewi, kisah cintanya bersama Harvey Mois kembali ramai. Adalah Daniel Mananta yang punya peran penting mempertemukan dua sosok yang memiliki profesi berbeda tersebut. Mengutip banjarmasin.co.id, Sandra Dewi dikenalkan oleh Daniel Mananta dengan Harvey. Hal itu diungkap Sandra Dewi saat jadi tamu podcast YouTube Melanie Ricardo beberapa waktu lalu. Ia menegaskan kisah asmaranya tak seindah dongeng. Sandra Dewi sempat berpikir dirinya tidak menarik. Pikiran itu menghantui setelah Sandra Dewi merasa tidak kunjung menemukan jodoh di usia yang sudah hampir menginjak kepala 3. Sandra Dewi bahkan sudah tidak memiliki kriteria pria idaman saat itu. Sandra Dewi bahkan sempat merasa putus asa karena tidak juga menemukan pendamping di usia yang sudah menginjak kepala 3. Kala itu Sandra Dewi sampai meminta bantuan pada presenter Daniel Mananta supaya dikenalkan dengan cowok. Setelah Daniel Mananta mempertemukannya dengan Harvey Mois, Sandra Dewi merasakan cinta pada pandangan pertama. Skenario Harvey Mois.
Ahli tarot kuak misteri, hilangnya Sandra Dewi. Sandra Dewi masih bungkam usai sang suami, Harvey Moise, ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi tambang timah ilegal. Kejaksaan Agung bahkan sudah menyita beberapa aset Harvey, salah satunya adalah mobil mewah jenis Rolls-Royce. Kini, peramal sekaligus ahli tarot Denny Darko membaca kondisi yang mungkin terjadi setelah Sandra mendadak hilang. Lewat penerawangannya, Denny menyebut adanya skenario yang kemungkinan telah direncanakan oleh pihak Harvey. Skenario inilah yang diduga menjadi alasan Sandra sampai sekarang tak diketahui keberadaannya. Bahkan ketika Kejaksaan Agung menggeledah kediaman mewahnya, sang artis kabarnya tak ada di rumah. Dalam skenario tersebut, Sandra dan Harvey mungkin saja dibantu oleh pengacara mereka. Denny menduga Sandra dan Harvey sudah memprediksi akan terjadi hal seperti sekarang dan memiliki jalan keluar atas kasus ini. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moise terseret korupsi. Dulu janji, susah senang bersama. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moise terseret kasus korupsi PT Timah. Diketahui jika Sandra Dewi diduga tak akan berpisah dengan Harvey Moise lantaran pernah berjanji menjalani hidup dengan susah senang bersama. Hal tersebut terungkap lewat postingan Sandra Dewi saat mengungkit kembali janji pernikahannya dengan Harvey Moise tepat di hari ulang tahun keempat pernikahan mereka. Tampak Sandra Dewi memposting foto dirinya bersama Harvey Moise saling berdampingan dengan raut wajah bahagia. Pada keterangan unggahan itu, Sandra Dewi mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Harvey. Sandra pun menyebut dirinya dan Harvey Moise bakal menjadi pasangan yang dapat menghadapi semua hal dalam kehidupan, baik susah dan senang. Semoga kita bisa menghadapi semua hal di kehidupan kita. Nantinya susah dan senang karena kita sudah melewati banyak hal bersama. Kita kuat karena kita bersama, tulis Sandra dalam keterangan. Selain itu, Sandra Dewi juga berdoa agar ia dan sang suami bisa menjadi tim kompak sebagai orang tua dalam mendidik dan membesarkan kedua anaknya. Semoga kita selalu jadi A-tim untuk menjaga dan merawat Rafa Mika, jelasnya. Nasib Sandra Dewi usai suami jadi tersangka. Kini dilaporkan pasal pencucian uang, segini hukuman jika terbukti. Sandra Dewi terancam diseret dalam kasus korupsi timah yang menjerat suaminya Harvey Moise. Sandra Dewi memang tidak terlibat langsung dalam kejahatan yang dilakukan 16 tersangka. Tetapi Sandra Dewi ada kemungkinan tahu terkait persekongkolan jahat itu. Bahkan Sandra Dewi sangat mungkin diseret karena menikmati hasil korupsi dari suaminya. Jika merujuk hal ini, maka Sandra Dewi bisa terancam di penjara 5 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Sandra Dewi juga sudah dilaporkan ke Kejagung RI Selasa 2 April 2024. Menurut pihak pendekar hukum pemberantas korupsi, sebagaimana pelapor, Sandra Dewi dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI terkait keterlibatannya atas kasus korupsi sang suami. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui keterlibatan sang artis dalam kasus korupsi suaminya. Pengaduan tersebut diajukan PHPK atau dasar mengetahui selama ini Sandra Dewi dan suami beberapa kali memamerkan gaya hidup hedonnya, seperti bolak-balik ke luar negeri, memakai tas branded, hingga membeli jet pribadi. Atas dasar tersebut, pihak PHPK menuntut artis lahiran Bangka Belitung tersebut dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, Sandra Dewi digadang-gadang bakal terancam mendapat hukuman penjara 5 tahun dengan denda 1 miliar rupiah. Lantaran sang suami saat ini sudah ditangkap dan uang yang diberikan kepada Sandra Dewi selama ini adalah uang hasil tindak pidana korupsi. Berdasarkan penuturan perwakilan PHPK, pihaknya mengaku telah mengantongi sejumlah bukti untuk mengadukan Sandra Dewi ke Kejagung. Melalui sejumlah bukti itu nantinya, PHPK meminta penyidik kejaksaan bisa mendalami. Kehadiran Sandra Dewi di Kejagung terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah IUP PT Timah Tbk hari ini, Kamis, 4 April 2024, jadi sorotan. Pasalnya Sandra Dewi tampil semringah di depan awak media. Padahal sang suami, Harvey Moise, telah jadi tersangka kasus korupsi timah sejak 27 Maret 2024 lalu. Namun alih-alih murung, Sandra Dewi justru menampilkan wajah ceria bahkan tersenyum kala hadir di Kejagung. Untuk diketahui, kedatangan Sandra ke Kejagung adalah guna memenuhi panggilan pemeriksaannya perihal kasus Harvey. Tak cuma senyuman dan gerak-geriknya yang disorot, outfit Sandra Dewi pun turut diperhatikan publik. Hadir ke Kejagung sejak pukul 9 WIB, Sandra Dewi mengenakan kemeja atasan berwarna putih dan celana panjang berwarna abu-abu. Ibu dua anak itu juga membawa map coklat serta menenteng tas bermerek sebelum menuju ruang pemeriksaan Kejagung. Tak seperti gaya Sandra Dewi biasanya, aktris ternama itu mengenakan sepatu kets putih.
Sandra pun tak lupa menata rambutnya dengan catokan hingga terlihat rapih. Harga outfit Sandra Dewi kala menghadiri pemeriksaan Kejagung tak terlalu fantastis. Untuk kemeja, Sandra memakai blus merek Frame Gillian Ruchet silk satin berwarna putih dengan harga Rp6,2 juta. Lalu Sandra Dewi juga mengenakan celana panjang model 2-in-1 rubber waistband seharga ratusan ribu. Selain pakaian, Sandra juga disorot lantaran menenteng tas bermerek Chanel. Berjenis tote bag, tas Chanel dan series bag yang dibawa Sandra Dewi itu memiliki kisaran harga Rp792.000. Akhirnya Sandra Dewi datangi Kejagung terkait kasus korupsi sang suami. Sikap istri Harvey Boaz cengar-cengir depan kamera di Cibir. Akhirnya aktris Sandra Dewi menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi yang menjerat Harvey Boaz suaminya. Sandra Dewi tiba di Kejagung untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi itu. Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Sandra Dewi akan menjalani pemeriksaan mengenai kasus tersebut di Kejagung Kamis 4 April 2024. Dikutip dari salah satu kanal YouTube, Kamis momen Sandra Dewi tiba di Kejagung pun sempat terekam kamera. Aktris 40 tahun itu terlihat datang didampingi oleh dua orang yang diduga merupakan kuasa hukum sang aktris. Sandra Dewi tampil kasual menggunakan atasan putih dipadukan celana panjang dengan rambut yang dibiarkan tergerai. Saat akan memasuki gedung Kejaksaan Agung, terlihat menutupi wajahnya dengan sebuah dokumen. Tak berselang lama, Sandra Dewi pun menurunkan dokumen yang menutupi wajahnya itu. Ibu dua anak itu tersenyum lalu melambaikan tangan kepada awak media. Sesekali bintang film Agin Kongyan 3 memberikan salam dengan gestur tubuhnya. Tak berselang lama, ia pun memasuki gedung Kejaksaan Agung tanpa memberikan keterangan apapun kepada awak media. Postingan di akun TikTok @p1 Sangku belum masak itu sontak menjadi perbincangan warganet. Apalagi dengan sikap santai diperlihatkan oleh Sandra Dewi. Dengan kasus yang tengah dihadapi suaminya, senyum Sandra Dewi di hadapan awak media malah jadi cibiran netizen. Mobil mewah Sandra Dewi seharga stadion di Banyuwangi disita Kejagung, mengaku tak takut miskin. Setelah uang Rp78 miliar dan logam mulia disita, Kejagung kembali menyita aset mewah Sandra Dewi, yakni 2 mobil hadiah ulang tahun dari Harvey Boaz. 2 mobil mewah tersebut yakni Rolls-Royce Ghost Extended Wells Boss mesin 6.592 cc seharga Rp25 miliar. Lalu harga Mini Cooper di website resmi Mini Cooper itu ditaksir sekitar $32.650 atau seharga Rp519.732.495. 2 mobil ini jika ditotalkan mencapai 26,5 miliar sudah cukup untuk membangun satu stadion mini seperti di Banyuwangi. Seperti diketahui, Kabupaten Banyuwangi pernah membangun stadion di Ponorogo senilai 26 miliar di tahun 2015 silam. Kabar ini dikonfirmasi Direktur Penyidikan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntandi. Penyitaan itu hasil penggeledahan rumah Harvey Boaz pada 1 April 2024. Selain 2 mobil mewah, tim penyidik menyita sejumlah aset dari kediaman tersangka. Betul, mobil mewah Rolls-Royce Ghost Extended Wells Boss Harvey disita dan Mini Cooper, kata Kuntadi. Penyitaan aset ini membuat publik kaget. Berapa keuntungan Harvey Boaz dalam korupsi 271 triliun itu? Namun, Kuntadi tak menjawab, semuanya akan terang saat persidangan. Selain menyita 2 mobil, Kejagung telah memblokir rekening suami Sandra Dewi. Ini dilakukan di awal penyidikan. Namun Sandra tak mau ambil pusing, dia pernah mengungkapkan jika uang tidak penting. Hal itu diungkapkan saat podcast bersama Boy William Desember 2023 lalu. Baginya, uang banyak itu bonus dari Tuhan dan siap hidup dengan sedikit uang. Dikasih sedikit pun nggak apa-apa, yang penting cukup buat makan seluruhnya. Sandra berujar kesehatan keluarganya lebih penting. Yang penting itu kesehatan keluarga bebernya. Keberadaan Sandra Dewi disorot penampakan isi rumah Harvey Boaz saat digeledah Kejaksaan. Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Boaz. Jadi tersangka kasus korupsi timah, suami Sandra Dewi, Harvey Boaz ditetapkan sebagai tersangka. Rumahnya pun digeledah dan sejumlah uang disita. Mengutip tribunnews.com, Kejaksaan Agung menyita uang tunai senilai Rp76 miliar dari rumah Harvey Boaz, suami dari Sandra Dewi
Dewi ini telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah yang merugikan negara capai 271 triliun rupiah. Tak cuma menyita 76 miliar rupiah di rumah Sandra Dewi, Kejagung juga menyita logam mulia milik Harvey dan Sandra Dewi. Tak hanya rumah digeledah, rekening Harvey Moise juga telah diblokir. Pemblokiran terhadap rekening Harvey Moise sudah dilakukan sejak awal penyidikan. Untuk harta benda, penelusuran masih terus dilakukan Kejaksaan Agung sepanjang ada kaitannya. Sepanjang penggeledahan, tidak terkabar apakah Sandra Dewi ada di kediaman atau tidak. Sebab, sejak sang suami tersangkut kasus korupsi, artis cantik tersebut bak menghilang di telan bumi. Biasa aktif di media sosial, Sandra Dewi mendadak tidak aktif. Dirinya bahkan menonaktifkan kolom komentari di akun Instagram miliknya. Sebelum suaminya terjerat kasus, Sandra Dewi termasuk salah satu artis yang kerap memperlihatkan hidup glamor melalui media sosial. Baru-baru ini, penyanyi Uci Flodea membeberkan fasilitas apartemen mewah milik Sandra Dewi. Menurut Uci, apartemen yang dihuni Sandra Dewi memiliki parkir mobil tersendiri. Tak hanya itu, unit apartemen Sandra Dewi disebut Uci lebih besar dibanding miliknya. Diketahui, Sandra Dewi juga memiliki rumah di Melbourne, Australia. Meski demikian, tidak diketahui secara pasti apakah rumah tersebut milik Harvey Moise sendiri atau keluarga besar. Dalam beberapa kesempatan, Sandra Dewi kerap mengunggah momen dirinya bersama keluarga besar tengah berkumpul bersama di rumah tersebut. Dalam highlight Instagram story-nya, terlihat jelas penampakan rumah mewah itu. Tampak jelas rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise itu memiliki kolam renang, kolam air hangat, hingga lapangan tenis yang juga merangkap lapangan basket. Terkait bukti-bukti yang dicari ataupun bakal disita, Kejagung belum bisa memberikan penjelasan. Dirdik Jampitsus Kejagung, Kuntadi, meminta publik untuk menunggu hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Diketahui, Harvey Moise merupakan tersangka ke-16 dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai tahun 2022. Penetapan statusnya diumumkan oleh Kuntadi usai Dua sosok artis terkenal susul Harvey Moise di penjara. Kejagung segera umumkan 6 orang tersangka baru. Dua sosok artis terkenal disebut-sebut bakal menyusul Harvey Moise di penjara. Hal ini diungkap pihak Kejaksaan Agung RI yang sudah mengantongi 2 nama artis terkenal yang bakal terseret kasus mega korupsi suami artis Sandra Dewi. Dilansir dari tribuntrend.com, Kejagung disebut sudah mengantongi nama-nama tersangka baru dalam kasus korupsi tata niaga komoditi timah. Mengejutkannya, beberapa tersangka baru itu ada 2 sosok artis terkenal. Dengan keterlibatan Harvey Moise, Helena Lim, beberapa orang berikutnya. Katanya dari Kejagung ada Pak Soehar juga yang ditetapkan sebagai tersangka, kata Ketua Umum Nasional Corruption Watch Hanifah Sutrisna. Disebutkan akan ada 6 tersangka baru dalam kasus tersebut. Tambahan tersangka dari informasi Kejagung, ada 6 lagi tersangka lanjutnya. Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. Ia mengatakan terbongkarnya kasus mega korupsi ini berkat keberanian Jaksa Agung ST Burhanuddin. Masyarakat harus bersyukur dengan hasil kerja ini. 271 triliun itu besar banget nilai kerugiannya bagi generasi mendatang. Buka Ketut dalam program Sapa Indonesia Petang Kompas TV Jumat 29 Maret 2024. Ada 16 tersangka di sini dan yang perlu disoroti adalah bukan lamanya kasus ini dibongkar, tapi ini adalah kebangkitan dan keberanian ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung yang melahap kasus-kasus kakap. Sehingga ini akan berdampak luas kepada tambang emas, nikel, batubara, Jiwasraya, Asabri, Garuda. Kita sudah sidangkan semua ini, kita sikat semua, tegas Ketut. Ia menyebut penanganan kasus ini tentu tidak mudah, dibutuhkan strategi, pendalaman, dan butuh konfrontasi ke depannya dari orang-orang yang sudah diperiksa. Hingga kini sudah ada 148 saksi yang menjalani pemeriksaan. Sangat mungkin bertambah kok tersangka. Kita tetap bekerja sesuai harapan masyarakat. Orang patut bertanggung jawab. Akan kita ungkap jadi tidak ada tebang pilih, bebernya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam jumpa pers di kantornya Selasa 2 April 2024. Tak hanya itu, ia juga mengaku sudah mengantongi nama-nama pesohor yang ikut terlibat. Jangan khawatir, pesohor kayaknya memang arahnya ke sana ya. Sudah kita telusuri namanya, kita akan ungkap semua, dan penting juga adalah kejahatan korporasi. Saat ini bisa kita jadikan tersangka juga nih, jadi bukan orang per orang saja, ungkapnya. Ketut menjelaskan semua tindak pidana seperti suap gratifikasi bahkan orang yang hanya menikmati keuntungan saja dari kasus timah ini bisa dijerat.
Oleh karena itu, ia mengharapkan dukungan dari masyarakat agar ikut mengawasi jalannya kasus ini. Raffi Ahmad jatah Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan viral lagi, sedih difitnah TPPO. Terungkap jatah bulanan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad yang namanya tengah viral. Sang Sultan Andara pernah ungkap beri Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan lemas Raffi Ahmad pun viral lagi, mengingat belakangan Raffi Ahmad kena fitnah terlibat TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Belakangan suami dari Nagita Slavina ini dituding terlibat dalam kasus korupsi timah Harvey Mois yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Hal tersebut dikarenakan kekayaan Raffi Ahmad yang fantastis hingga diduga hasil pencucian uang. Kehidupan pribadi Raffi kini kembali diulik, tak terkecuali soal uang bulanan yang ia berikan kepada sang istri. Beberapa waktu lalu Raffi Ahmad pernah belak-belakan tentang uang bulanan sang istri Nagita Slavina. Hal itu disampaikan Raffi kepada Andre Taulany saat mereka bermain Truth or Dare. Dengan jujur, Raffi menyebut detail uang belanja Nagita yang mencapai angka ratusan juta rupiah. Kompas.com merangkum beberapa pernyataan Raffi sebagai berikut. Raffi Ahmad mengakui uang belanja bulanan Nagita Slavina mencapai 200 juta. Raffi pun memberikan berupa tunai hingga kartu kredit. Negitasi akun jatah cash ada 50 juta, kredit card ada 3, isinya 50 juta, 50 juta, dan 50 juta. Jadi sampai 200 juta lah, kata Raffi dikutip Kompas.com Rabu 4 Agustus 2021. Kendati mendapat uang belanja bernilai fantastis, Raffi memuji sosok sang istri. Pujian itu disampaikan Raffi lantaran Gigi sapaan karib Nagita Slavina tak pernah menghabiskan uang tersebut. Raffi berujar Gigi pandai mengelola keuangan. Dia itu Nagita hebat, nggak pernah habisin belanja pakai uang sendiri. Dia misal kalau ada kredit card pakai kalau perlu aja. Pintar dia, tutur Raffi. Sekarang lagi gue ajarin kalau mau beli ini jual dulu. Kalau ke istri ya ambil aja, nggak masalah gue mah, tambah Raffi. Selain memberikan uang belanja bulanan, Raffi juga mempercayai pendapatan YouTube Ranch Entertainment kepada Nagita. Mulai dari endorsement hingga AdSense dari Ranch dikelola oleh Gigi. Namun sesekali Raffi meminta kepada Gigi, aku sejujurnya uang YouTube buat kamu semua. Dia Nagita yang kelola. Mau dari AdSense dan sponsor kamu ambil semua, tutur Raffi. Tapi kalau aku minta kamu kasih, itu jarang. Kalau aku beli apa-apa pakai uang aku sendiri, ucap Raffi. Kisah cinta Sandra Dewi Harvey Mois menikah bak negeri dongeng, kini suami terjerat korupsi. Rumah tangga Sandra Dewi dan Harvey Mois termasuk yang diidam-idamkan banyak orang. Pernikahan digelar bak negeri dongeng. Selama menjalin biduk rumah tangga, kolaborasi artis dan pengusaha ternama ini jauh dari berita negatif. Namun, semuanya berubah setelah Harvey Mois terlibat kasus korupsi yang merugikan Engara 271 triliun rupiah. Selain Harvey yang harus mendekam di penjara, keberadaan Sandra Dewi juga mendadak menghilang. Padahal, wanita 40 tahun itu sudah tak aktif lagi di media sosial. Ia juga tak kunjung memberikan klarifikasi sejak sang suami ditangkap Kejaksaan Agung RI. Di balik kebisuan Sandra Dewi, kisah cintanya bersama Harvey Mois kembali ramai. Adalah Daniel Mananta yang punya peran penting mempertemukan dua sosok yang memiliki profesi berbeda tersebut. Mengutip banjarmasin.co.id, Sandra Dewi dikenalkan oleh Daniel Mananta dengan Harvey. Hal itu diungkap Sandra Dewi saat jadi tamu podcast YouTube Melanie Ricardo beberapa waktu lalu. Ia menegaskan kisah asmaranya tak seindah dongeng. Sandra Dewi sempat berpikir dirinya tidak menarik. Pikiran itu menghantui setelah Sandra Dewi merasa tidak kunjung menemukan jodoh di usia yang sudah hampir menginjak kepala 3. Sandra Dewi bahkan sudah tidak memiliki kriteria pria idaman saat itu. Sandra Dewi bahkan sempat merasa putus asa karena tidak juga menemukan pendamping di usia yang sudah menginjak kepala 3. Kala itu Sandra Dewi sampai meminta bantuan pada presenter Daniel Mananta supaya dikenalkan dengan cowok. Setelah Daniel Mananta mempertemukannya dengan Harvey Mois, Sandra Dewi merasakan cinta pada pandangan pertama. Skenario Harvey Mois, ahli tarot kuak misteri, hilangnya Sandra Dewi. Sandra Dewi masih bungkam usai sang suami, Harvey Mois ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi tambang timah ilegal. Kejaksaan Agung bahkan sudah menyita beberapa aset Harvey, salah satunya adalah mobil mewah jenis Rolls-Royce. Kini, peramal sekaligus ahli tarot Denny Darko membaca kondisi yang mungkin terjadi setelah Sandra mendadak hilang. Lewat penerawangannya, Denny menyebut adanya skenario yang kemungkinan telah direncanakan oleh pihak Harvey. Skenario inilah yang diduga menjadi alasan Sandra sampai sekarang tak diketahui keberadaannya. Bahkan ketika Kejaksaan Agung menggeledah kediaman mewahnya, sang artis kabarnya tak ada di rumah.
Dalam skenario tersebut, Sandra dan Harvey mungkin saja dibantu oleh pengacara mereka. Denny menduga Sandra dan Harvey sudah memprediksi akan terjadi hal seperti sekarang dan memiliki jalan keluar atas kasus ini. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Mois terseret korupsi. Dulu janji, susah senang bersama. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Mois terseret kasus korupsi PT Timah. Diketahui jika Sandra Dewi diduga tak akan berpisah dengan Harvey Mois lantaran pernah berjanji menjalani hidup dengan susah senang bersama. Hal tersebut terungkap lewat postingan Sandra Dewi saat mengukir kembali janji pernikahannya dengan Harvey Mois tepat di hari ulang tahun keempat pernikahan mereka. Tampak Sandra Dewi memposting foto dirinya bersama Harvey Mois saling berdampingan dengan raut wajah bahagia. Pada keterangan unggahan itu, Sandra Dewi mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Harvey. Sandra pun menyebut dirinya dan Harvey Mois bakal menjadi pasangan yang dapat menghadapi semua hal dalam kehidupan, baik susah dan senang. Semoga kita bisa menghadapi semua hal di kehidupan kita. Nantinya susah dan senang karena kita sudah melewati banyak hal bersama. Kita kuat karena kita bersama, tulis Sandra dalam keterangan. Selain itu, Sandra Dewi juga berdoa agar ia dan sang suami bisa menjadi tim kompak sebagai orang tua dalam mendidik dan membesarkan kedua anaknya. Semoga kita selalu jadi A-Team untuk menjaga dan merawat Rafa Mika, jelasnya. Nasib Sandra Dewi usai suami jadi tersangka. Kini dilaporkan pasal pencucian uang, segini hukuman jika terbukti. Sandra Dewi terancam diseret dalam kasus korupsi Timah yang menjerat suaminya Harvey Mois. Sandra Dewi memang tidak terlibat langsung dalam kejahatan yang dilakukan 16 tersangka. Tetapi Sandra Dewi ada kemungkinan tahu terkait persekongkolan jahat itu. Bahkan Sandra Dewi sangat mungkin diseret karena menikmati hasil korupsi dari suaminya. Jika merujuk hal ini, maka Sandra Dewi bisa terancam di penjara 5 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Sandra Dewi juga sudah dilaporkan ke Kejagung RI Selasa 2 April 2024. Menurut pihak Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, sebagaimana pelapor, Sandra Dewi dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI terkait keterlibatannya atas kasus korupsi sang suami. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui keterlibatan sang artis dalam kasus korupsi suaminya. Pengaduan tersebut diajukan PHPK atau dasar mengetahui selama ini Sandra Dewi dan suami beberapa kali memamerkan gaya hidup hedonnya, seperti bolak-balik ke luar negeri, memakai tas branded, hingga membeli jet pribadi. Atas dasar tersebut, pihak PHPK menuntut artis lahiran Bangka Belitung tersebut dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, Sandra Dewi digadang-gadang bakal terancam mendapat hukuman penjara 5 tahun dengan denda 1 miliar rupiah. Lantaran sang suami saat ini sudah ditangkap dan uang yang diberikan kepada Sandra Dewi selama ini adalah uang hasil tindak pidana korupsi. Berdasarkan penuturan perwakilan PHPK, pihaknya mengaku telah mengantongi sejumlah bukti untuk mengadukan Sandra Dewi ke Kejagung. Melalui sejumlah bukti itu nantinya, PHPK meminta penyidik kejaksaan bisa mendalami. Kehadiran Sandra Dewi di Kejagung terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah IUP PT Timah Tbk hari ini, Kamis, 4 April 2024, jadi sorotan. Pasalnya Sandra Dewi tampil semringah di depan awak media. Padahal sang suami, Harvey Mois telah jadi tersangka kasus korupsi timah sejak 27 Maret 2024 lalu. Namun alih-alih murung, Sandra Dewi justru menampilkan wajah ceria bahkan tersenyum kala hadir di Kejagung. Untuk diketahui, kedatangan Sandra ke Kejagung adalah guna memenuhi panggilan pemeriksaannya perihal kasus Harvey. Tak cuma senyuman dan gerak-geriknya yang disorot, outfit Sandra Dewi pun turut diperhatikan publik. Hadir ke Kejagung sejak pukul 9 WIB, Sandra Dewi mengenakan kemeja atasan berwarna putih dan celana panjang berwarna abu-abu. Ibu dua anak itu juga membawa map coklat serta menenteng tas bermerek sebelum menuju ruang pemeriksaan Kejagung. Tak seperti gaya Sandra Dewi biasanya, aktris ternama itu mengenakan sepatu kets putih. Sandra pun tak lupa menata rambutnya dengan catokan hingga terlihat rapih. Harga outfit Sandra Dewi kala menghadiri pemeriksaan Kejagung tak terlalu fantastis. Untuk kemeja, Sandra memakai blus merek Frame Gillian Ruchet Silk Satin berwarna putih dengan harga 6,2 juta rupiah. Lalu Sandra Dewi juga mengenakan celana panjang model 2-in-1 rubber waistpants seharga ratusan ribu. Selain pakaian, Sandra juga disorot lantaran menenteng tas bermerek Chanel. Berjenis tote bag, tas Chanel dan series bag yang dibawa Sandra Dewi itu memiliki kisaran harga Rp792.000. Akhirnya Sandra Dewi datangi Kejagung terkait kasus korupsi sang suami.
Sikap istri Harvey Boaz cengar-cengir depan kamera dicibir. Akhirnya aktris Sandra Dewi menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi yang menjerat Harvey Boaz suaminya. Sandra Dewi tiba di Kejagung untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi itu. Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Sandra Dewi akan menjalani pemeriksaan mengenai kasus tersebut di Kejagung Kamis 4 April 2024. Dikutip dari salah satu kanal YouTube, Kamis momen Sandra Dewi tiba di Kejagung pun sempat terekam kamera. Aktris 40 tahun itu terlihat datang didampingi oleh dua orang yang diduga merupakan kuasa hukum sang aktris. Sandra Dewi tampil kasual menggunakan atasan putih dipadukan celana panjang dengan rambut yang dibiarkan tergerai. Saat akan memasuki gedung Kejaksaan Agung, terlihat menutupi wajahnya dengan sebuah dokumen. Tak berselang lama, Sandra Dewi pun menurunkan dokumen yang menutupi wajahnya itu. Ibu dua anak itu tersenyum lalu melambaikan tangan kepada awak media. Sesekali bintang film Agin Kongyan 3 memberikan salam dengan gestur tubuhnya. Tak berselang lama, ia pun memasuki gedung Kejaksaan Agung tanpa memberikan keterangan apapun kepada awak media. Postingan di akun TikTok @p1 sangku belum masak itu sontak menjadi perbincangan warganet. Apalagi dengan sikap santai diperlihatkan oleh Sandra Dewi. Dengan kasus yang tengah dihadapi suaminya, senyum Sandra Dewi di hadapan awak media malah jadi cibiran netizen. Mobil mewah Sandra Dewi seharga stadion di Banyuwangi disita Kejagung, mengaku tak takut miskin. Setelah uang Rp78 miliar dan logam mulia disita, Kejagung kembali menyita aset mewah Sandra Dewi, yakni 2 mobil hadiah ulang tahun dari Harvey Boaz. 2 mobil mewah tersebut yakni Rolls-Royce Ghost Extended Wells Boss mesin 6.592 cc seharga Rp25 miliar. Lalu harga Mini Cooper di website resmi Mini Cooper itu ditaksir sekitar $32.650 atau seharga Rp519.732.495. 2 mobil ini jika ditotalkan mencapai Rp26,5 miliar sudah cukup untuk membangun satu stadion mini seperti di Banyuwangi. Seperti diketahui, Kabupaten Banyuwangi pernah membangun stadion di Ponorogo senilai 26 miliar di tahun 2015 silam. Kabar ini dikonfirmasi Direktur Penyidikan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntandi. Penyitaan itu hasil penggeledahan rumah Harvey Boaz pada 1 April 2024. Selain 2 mobil mewah, tim penyidik menyita sejumlah aset dari kediaman tersangka. Betul, mobil mewah Rolls-Royce Ghost Extended Well Boss Harvey disita dan Mini Cooper, kata Kuntadi. Penyitaan aset ini membuat publik kaget. Berapa keuntungan Harvey Boaz dalam korupsi 271 triliun itu? Namun, Kuntadi tak menjawab, semuanya akan terang saat persidangan. Selain menyita 2 mobil, Kejagung telah memblokir rekening suami Sandra Dewi. Ini dilakukan di awal penyidikan. Namun Sandra tak mau ambil pusing, dia pernah mengungkapkan jika uang tidak penting. Hal itu diungkapkan saat podcast bersama Boy William Desember 2023 lalu. Baginya, uang banyak itu bonus dari Tuhan dan siap hidup dengan sedikit uang. Dikasih sedikit pun nggak apa-apa, yang penting cukup buat makan seluruhnya. Sandra berujar kesehatan keluarganya lebih penting. Yang penting itu kesehatan keluarga bebernya. Keberadaan Sandra Dewi disorot penampakan isi rumah Harvey Boaz saat digeledah Kejaksaan. Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Boaz. Jadi tersangka kasus korupsi timah, suami Sandra Dewi, Harvey Boaz ditetapkan sebagai tersangka. Rumahnya pun digeledah dan sejumlah uang disita. Mengutip tribunnews.com, Kejaksaan Agung menyita uang tunai senilai Rp76 miliar dari rumah Harvey Boaz. Suami dari Sandra Dewi ini telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah yang merugikan negara capai Rp271 triliun. Tak cuma menyita Rp76 miliar di rumah Sandra Dewi, Kejagung juga menyita logam mulia milik Harvey dan Sandra Dewi. Tak hanya rumah digeledah, rekening Harvey Boaz juga telah diblokir. Pemblokiran terhadap rekening Harvey Boaz sudah dilakukan sejak awal penyidikan. Untuk harta benda, penelusuran masih terus dilakukan Kejaksaan Agung sepanjang
sepanjang ada kaitannya. Sepanjang penggeledahan, tidak terkabar apakah Sandra Dewi ada di kediaman atau tidak. Sebab, sejak sang suami tersangkut kasus korupsi, artis cantik tersebut bak menghilang di telan bumi. Biasa aktif di media sosial, Sandra Dewi mendadak tidak aktif. Dirinya bahkan menonaktifkan kolom komentari di akun Instagram miliknya. Sebelum suaminya terjerat kasus, Sandra Dewi termasuk salah satu artis yang kerap memperlihatkan hidup glamor melalui media sosial. Baru-baru ini, penyanyi Uci Flodea membeberkan fasilitas apartemen mewah milik Sandra Dewi. Menurut Uci, apartemen yang dihuni Sandra Dewi memiliki parkir mobil tersendiri. Tak hanya itu, unit apartemen Sandra Dewi disebut Uci lebih besar dibanding miliknya. Diketahui, Sandra Dewi juga memiliki rumah di Melbourne, Australia. Meski demikian, tidak diketahui secara pasti apakah rumah tersebut milik Harvey Moise sendiri atau keluarga besar. Dalam beberapa kesempatan, Sandra Dewi kerap mengunggah momen dirinya bersama keluarga besar tengah berkumpul bersama di rumah tersebut. Dalam highlight Instagram story-nya, terlihat jelas penampakan rumah mewah itu. Tampak jelas rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise itu memiliki kolam renang, kolam air hangat, hingga lapangan tenis yang juga merangkap lapangan basket. Terkait bukti-bukti yang dicari ataupun bakal disita, Kejagung belum bisa memberikan penjelasan. Dirdik Jampitsus Kejagung, Kuntadi, meminta publik untuk menunggu hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Diketahui, Harvey Moise merupakan tersangka ke-16 dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai tahun 2022. Penetapan statusnya diumumkan oleh Kuntadi usai Dua sosok artis terkenal susul Harvey Moise di penjara. Kejagung segera umumkan 6 orang tersangka baru. Dua sosok artis terkenal disebut-sebut bakal menyusul Harvey Moise di penjara. Hal ini diungkap pihak Kejaksaan Agung RI yang sudah mengantongi 2 nama artis terkenal yang bakal terseret kasus mega korupsi suami artis Sandra Dewi. Dilansir dari tribuntrend.com, Kejagung disebut sudah mengantongi nama-nama tersangka baru dalam kasus korupsi tata niaga komoditi timah. Mengejutkannya, beberapa tersangka baru itu ada 2 sosok artis terkenal. Dengan keterlibatan Harvey Moise, Helena Lim, beberapa orang berikutnya. Katanya dari Kejagung ada Pak Soehar juga yang ditetapkan sebagai tersangka, kata Ketua Umum Nasional Corruption Watch Hanifah Sutrisna. Disebutkan akan ada 6 tersangka baru dalam kasus tersebut. Tambahan tersangka dari informasi Kejagung, ada 6 lagi tersangka lanjutnya. Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. Ia mengatakan terbongkarnya kasus mega korupsi ini berkat keberanian Jaksa Agung ST Burhanuddin. Masyarakat harus bersyukur dengan hasil kerja ini. 271 triliun itu besar banget nilai kerugiannya bagi generasi mendatang. Buka Ketut dalam program Sapa Indonesia Petang Kompas TV Jumat 29 Maret 2024. Ada 16 tersangka di sini dan yang perlu disoroti adalah bukan lamanya kasus ini dibongkar, tapi ini adalah kebangkitan dan keberanian ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung yang melahap kasus-kasus kakap. Sehingga ini akan berdampak luas kepada tambang emas, nikel, batubara, Jiwasraya, Asabri, Garuda. Kita sudah sidangkan semua ini, kita sikat semua, tegas Ketut. Ia menyebut penanganan kasus ini tentu tidak mudah, dibutuhkan strategi, pendalaman, dan butuh konfrontasi ke depannya dari orang-orang yang sudah diperiksa. Hingga kini sudah ada 148 saksi yang menjalani pemeriksaan. Sangat mungkin bertambah kok tersangka. Kita tetap bekerja sesuai harapan masyarakat. Orang patut bertanggung jawab. Akan kita ungkap jadi tidak ada tebang pilih, bebernya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam jumpa pers di kantornya Selasa 2 April 2024. Tak hanya itu, ia juga mengaku sudah mengantongi nama-nama pesohor yang ikut terlibat. Jangan khawatir, pesohor kayaknya memang arahnya ke sana ya. Sudah kita telusuri namanya, kita akan ungkap semua, dan penting juga adalah kejahatan korporasi. Saat ini bisa kita jadikan tersangka juga nih, jadi bukan orang per orang saja, ungkapnya. Ketut menjelaskan semua tindak pidana seperti suap gratifikasi bahkan orang yang hanya menikmati keuntungan saja dari kasus timah ini bisa dijerat. Oleh karena itu, ia mengharapkan dukungan dari masyarakat agar ikut mengawasi jalannya kasus ini. Raffi Ahmad jatah Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan viral lagi, sedih difitnah TPPO. Terungkap jatah bulanan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad yang namanya tengah viral. Sang Sultan Andara pernah ungkap beri Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan lawas Raffi Ahmad pun viral lagi, mengingat belakangan Raffi Ahmad kena fitnah terlibat TPPU atau tindak pidana pencucian uang.
Belakangan suami dari Nagita Slavina ini dituding terlibat dalam kasus korupsi timah Harvey Mois yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Hal tersebut dikarenakan kekayaan Raffi Ahmad yang fantastis hingga diduga hasil pencucian uang. Kehidupan pribadi Raffi kini kembali diulik, tak terkecuali soal uang bulanan yang ia berikan kepada sang istri. Beberapa waktu lalu Raffi Ahmad pernah belak-belakan tentang uang bulanan sang istri Nagita Slavina. Hal itu disampaikan Raffi kepada Andre Taulany saat mereka bermain Truth or Dare. Dengan jujur, Raffi menyebut detail uang belanja Nagita yang mencapai angka ratusan juta rupiah. Kompas.com merangkum beberapa pernyataan Raffi sebagai berikut. Raffi Ahmad mengakui uang belanja bulanan Nagita Slavina mencapai 200 juta. Raffi pun memberikan berupa tunai hingga kartu kredit. Negitasi akun cetak cash ada 50 juta, kredit card ada 3, isinya 50 juta, 50 juta, dan 50 juta. Jadi sampai 200 juta lah, kata Raffi dikutip Kompas.com Rabu 4 Agustus 2021. Kendati mendapat uang belanja bernilai fantastis, Raffi memuji sosok sang istri. Pujian itu disampaikan Raffi lantaran Gigi sapaan karib Nagita Slavina tak pernah menghabiskan uang tersebut. Raffi berujar Gigi pandai mengelola keuangan. Dia itu Nagita hebat, nggak pernah habisin belanja pakai uang sendiri. Dia misal kalau ada kredit card pakai kalau perlu aja. Pintar dia, tutur Raffi. Sekarang lagi gue ajarin kalau mau beli ini jual dulu. Kalau ke istri ya ambil aja, nggak masalah gue mah, tambah Raffi. Selain memberikan uang belanja bulanan, Raffi juga mempercayai pendapatan YouTube Ranch Entertainment kepada Nagita. Mulai dari endorsement hingga AdSense dari Ranch dikelola oleh Gigi. Namun sesekali Raffi meminta kepada Gigi, aku sejujurnya uang YouTube buat kamu semua. Dia Nagita yang kelola. Mau dari AdSense dan sponsor kamu ambil semua, tutur Raffi. Tapi kalau aku minta kamu kasih, itu jarang. Kalau aku beli apa-apa pakai uang aku sendiri, ucap Raffi. Kisah cinta Sandra Dewi Harvey Mois menikah bak negeri dongeng, kini suami terjerat korupsi. Rumah tangga Sandra Dewi dan Harvey Mois termasuk yang diidam-idamkan banyak orang. Pernikahan digelar bak negeri dongeng. Selama menjalin biduk rumah tangga, kolaborasi artis dan pengusaha ternama ini jauh dari berita negatif. Namun, semuanya berubah setelah Harvey Mois terlibat kasus korupsi yang merugikan negara 271 triliun rupiah. Selain Harvey yang harus mendekam di penjara, keberadaan Sandra Dewi juga mendadak menghilang. Padahal, wanita 40 tahun itu sudah tak aktif lagi di media sosial. Ia juga tak kunjung memberikan klarifikasi sejak sang suami ditangkap Kejaksaan Agung RI. Di balik kebisuan Sandra Dewi, kisah cintanya bersama Harvey Mois kembali ramai. Adalah Daniel Mananta yang punya peran penting mempertemukan dua sosok yang memiliki profesi berbeda tersebut. Mengutip banjarmasin.co.id, Sandra Dewi dikenalkan oleh Daniel Mananta dengan Harvey. Hal itu diungkap Sandra Dewi saat jadi tamu podcast YouTube Melanie Ricardo beberapa waktu lalu. Ia menegaskan kisah asmaranya tak seindah dongeng. Sandra Dewi sempat berpikir dirinya tidak menarik. Pikiran itu menghantui setelah Sandra Dewi merasa tidak kunjung menemukan jodoh di usia yang sudah hampir menginjak kepala 3. Sandra Dewi bahkan sudah tidak memiliki kriteria pria idaman saat itu. Sandra Dewi bahkan sempat merasa putus asa karena tidak juga menemukan pendamping di usia yang sudah menginjak kepala 3. Kala itu Sandra Dewi sampai meminta bantuan pada presenter Daniel Mananta supaya dikenalkan dengan cowok. Setelah Daniel Mananta mempertemukannya dengan Harvey Mois, Sandra Dewi merasakan cinta pada pandangan pertama. Skenario Harvey Mois, ahli tarot kuak misteri, hilangnya Sandra Dewi. Sandra Dewi masih bungkam usai sang suami, Harvey Mois, ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi tambang timah ilegal. Kejaksaan Agung bahkan sudah menyita beberapa aset Harvey, salah satunya adalah mobil mewah jenis Rolls-Royce. Kini, peramal sekaligus ahli tarot Denny Darko membaca kondisi yang mungkin terjadi setelah Sandra mendadak hilang. Lewat penerawangannya, Denny menyebut adanya skenario yang kemungkinan telah direncanakan oleh pihak Harvey. Skenario inilah yang diduga menjadi alasan Sandra sampai sekarang tak diketahui keberadaannya. Bahkan ketika Kejaksaan Agung menggeledah kediaman mewahnya, sang artis kabarnya tak ada di rumah. Dalam skenario tersebut, Sandra dan Harvey mungkin saja dibantu oleh pengacara mereka. Denny menduga Sandra dan Harvey sudah memprediksi akan terjadi hal seperti sekarang dan memiliki jalan keluar atas kasus ini. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Mois terseret korupsi. Dulu janji, susah sedang bersama.
Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Mois terseret kasus korupsi PT Timah. Diketahui jika Sandra Dewi diduga tak akan berpisah dengan Harvey Mois lantaran pernah berjanji menjalani hidup dengan susah senang bersama. Hal tersebut terungkap lewat postingan Sandra Dewi saat mengukir kembali janji pernikahannya dengan Harvey Mois tepat di hari ulang tahun keempat pernikahan mereka. Tampak Sandra Dewi memposting foto dirinya bersama Harvey Mois saling berdampingan dengan raut wajah bahagia. Pada keterangan unggahan itu, Sandra Dewi mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Harvey. Sandra pun menyebut dirinya dan Harvey Mois bakal menjadi pasangan yang dapat menghadapi semua hal dalam kehidupan, baik susah dan senang. Semoga kita bisa menghadapi semua hal di kehidupan kita. Nantinya susah dan senang karena kita sudah melewati banyak hal bersama. Kita kuat karena kita bersama, tulis Sandra dalam keterangan. Selain itu, Sandra Dewi juga berdoa agar ia dan sang suami bisa menjadi tim kompak sebagai orang tua dalam mendidik dan membesarkan kedua anaknya. Semoga kita selalu jadi atim untuk menjaga dan merawat Rafa Mika, jelasnya. Nasib Sandra Dewi usai suami jadi tersangka. Kini dilaporkan pasal pencucian uang, segini hukuman jika terbukti. Sandra Dewi terancam diseret dalam kasus korupsi timah yang menjerat suaminya Harvey Mois. Sandra Dewi memang tidak terlibat langsung dalam kejahatan yang dilakukan 16 tersangka. Tetapi Sandra Dewi ada kemungkinan tahu terkait persekongkolan jahat itu. Bahkan Sandra Dewi sangat mungkin diseret karena menikmati hasil korupsi dari suaminya. Jika merujuk hal ini, maka Sandra Dewi bisa terancam di penjara 5 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Sandra Dewi juga sudah dilaporkan ke Kejagung RI Selasa 2 April 2024. Menurut pihak Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, sebagaimana pelapor, Sandra Dewi dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI terkait keterlibatannya atas kasus korupsi sang suami. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui keterlibatan sang artis dalam kasus korupsi suaminya. Pengaduan tersebut diajukan PHPK atau dasar mengetahui selama ini Sandra Dewi dan suami beberapa kali memamerkan gaya hidup hedonnya, seperti bolak-balik ke luar negeri, memakai tas branded, hingga membeli jet pribadi. Atas dasar tersebut, pihak PHPK menuntut artis lahiran Bangka Belitung tersebut dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, Sandra Dewi digadang-gadang bakal terancam mendapat hukuman penjara 5 tahun dengan denda 1 miliar rupiah. Lantaran sang suami saat ini sudah ditangkap dan uang yang diberikan kepada Sandra Dewi selama ini adalah uang hasil tindak pidana korupsi. Berdasarkan penuturan perwakilan PHPK, pihaknya mengaku telah mengantongi sejumlah bukti untuk mengadukan Sandra Dewi ke Kejagung. Melalui sejumlah bukti itu nantinya, PHPK meminta penyidik kejaksaan bisa mendalami. Kehadiran Sandra Dewi di Kejagung terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah IUP PT Timah Tbk hari ini, Kamis, 4 April 2024, jadi sorotan. Pasalnya Sandra Dewi tampil semringah di depan awak media. Padahal sang suami, Harvey Mois telah jadi tersangka kasus korupsi timah sejak 27 Maret 2024 lalu. Namun alih-alih murung, Sandra Dewi justru menampilkan wajah ceria bahkan tersenyum kala hadir di Kejagung. Untuk diketahui, kedatangan Sandra ke Kejagung adalah guna memenuhi panggilan pemeriksaannya perihal kasus Harvey. Tak cuma senyuman dan gerak-geriknya yang disorot, outfit Sandra Dewi pun turut diperhatikan publik. Hadir ke Kejagung sejak pukul 9 WIB, Sandra Dewi mengenakan kemeja atasan berwarna putih dan celana panjang berwarna abu-abu. Ibu dua anak itu juga membawa map coklat serta menenteng tas bermerek sebelum menuju ruang pemeriksaan Kejagung. Tak seperti gaya Sandra Dewi biasanya, aktris ternama itu mengenakan sepatu kets putih. Sandra pun tak lupa menata rambutnya dengan catokan hingga terlihat rapih. Harga outfit Sandra Dewi kala menghadiri pemeriksaan Kejagung tak terlalu fantastis. Untuk kemeja, Sandra memakai blus merek Frame Gillian Ruchet Silk Satin berwarna putih dengan harga 6,2 juta rupiah. Lalu Sandra Dewi juga mengenakan celana panjang model 2-in-1 rubber waistpants seharga ratusan ribu. Selain pakaian, Sandra juga disorot lantaran menenteng tas bermerek Chanel. Berjenis tote bag, tas Chanel dan series bag yang dibawa Sandra Dewi itu memiliki kisaran harga Rp792.000. Akhirnya Sandra Dewi datangi Kejagung terkait kasus korupsi sang suami. Sikap istri Harvey Mois cengar-cengir depan kamera di Cibir. Akhirnya aktris Sandra Dewi menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi yang menjerat Harvey Mois suaminya. Sandra Dewi tiba di Kejagung untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi itu. Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Sandra Dewi akan menjalani pemeriksaan mengenai kasus tersebut di Kejagung Kamis 4 April 2024.
Dikutip dari salah satu kanal YouTube, Kamis momen Sandra Dewi tiba di Kejagung pun sempat terekam kamera. Aktris 40 tahun itu terlihat datang didampingi oleh dua orang yang diduga merupakan kuasa hukum sang aktris. Sandra Dewi tampil kasual menggunakan atasan putih dipadukan celana panjang dengan rambut yang dibiarkan tergerai. Saat akan memasuki gedung Kejaksaan Agung, terlihat menutupi wajahnya dengan sebuah dokumen. Tak berselang lama, Sandra Dewi pun menurunkan dokumen yang menutupi wajahnya itu. Ibu dua anak itu tersenyum lalu melambaikan tangan kepada awak media. Sesekali bintang film Agin Kongyan 3 memberikan salam dengan gestur tubuhnya. Tak berselang lama, ia pun memasuki gedung Kejaksaan Agung tanpa memberikan keterangan apapun kepada awak media. Postingan di akun TikTok @p1 Sangku belum masak itu sontak menjadi perbincangan warganet. Apalagi dengan sikap santai diperlihatkan oleh Sandra Dewi. Dengan kasus yang tengah dihadapi suaminya, senyum Sandra Dewi di hadapan awak media malah jadi cibiran netizen. Mobil mewah Sandra Dewi seharga stadion di Banyuwangi disita Kejagung, mengaku tak takut miskin. Setelah uang Rp78 miliar dan logam mulia disita, Kejagung kembali menyita aset mewah Sandra Dewi, yakni 2 mobil hadiah ulang tahun dari Harvey Moise. 2 mobil mewah tersebut yakni Rolls-Royce Ghost Extended Wells Boss mesin 6.592 cc seharga Rp25 miliar. Lalu harga Mini Cooper di website resmi Mini Cooper itu ditaksir sekitar $32.650 atau seharga Rp519.732.495. 2 mobil ini jika ditotalkan mencapai 26,5 miliar sudah cukup untuk membangun satu stadion mini seperti di Banyuwangi. Seperti diketahui, Kabupaten Banyuwangi pernah membangun stadion di Ponorogo senilai 26 miliar di tahun 2015 silam. Kabar ini dikonfirmasi Direktur Penyidikan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntandi. Penyitaan itu hasil penggeledahan rumah Harvey Moise pada 1 April 2024. Selain 2 mobil mewah, tim penyidik menyita sejumlah aset dari kediaman tersangka. Betul, mobil mewah Rolls-Royce Ghost Extended Wells Boss Harvey disita dan Mini Cooper, kata Kuntadi. Penyitaan aset ini membuat publik kaget. Berapa keuntungan Harvey Moise dalam korupsi 271 triliun itu? Namun, Kuntadi tak menjawab, semuanya akan terang saat persidangan. Selain menyita 2 mobil, Kejagung telah memblokir rekening suami Sandra Dewi. Ini dilakukan di awal penyidikan. Namun Sandra tak mau ambil pusing, dia pernah mengungkapkan jika uang tidak penting. Hal itu diungkapkan saat podcast bersama Boy William Desember 2023 lalu. Baginya, uang banyak itu bonus dari Tuhan dan siap hidup dengan sedikit uang. Dikasih sedikit pun nggak apa-apa, yang penting cukup buat makan seluruhnya. Sandra berujar kesehatan keluarganya lebih penting. Yang penting itu kesehatan keluarga bebernya. Keberadaan Sandra Dewi disorot penampakan isi rumah Harvey Moise saat digeledah Kejaksaan. Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Jadi tersangka kasus korupsi timah, suami Sandra Dewi, Harvey Moise ditetapkan sebagai tersangka. Rumahnya pun digeledah dan sejumlah uang disita. Mengutip tribunnews.com, Kejaksaan Agung menyita uang tunai senilai Rp76 miliar dari rumah Harvey Moise. Suami dari Sandra Dewi ini telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah yang merugikan negara capai Rp271 triliun. Tak cuma menyita Rp76 miliar di rumah Sandra Dewi, Kejagung juga menyita logam mulia milik Harvey dan Sandra Dewi. Tak hanya rumah digeledah, rekening Harvey Moise juga telah diblokir. Pemblokiran terhadap rekening Harvey Moise sudah dilakukan sejak awal penyidikan. Untuk harta benda, penelusuran masih terus dilakukan Kejaksaan Agung sepanjang ada kaitannya. Sepanjang penggeledahan, tidak terkabar apakah Sandra Dewi ada di kediaman atau tidak. Sebab, sejak sang suami tersangkut kasus korupsi, artis cantik tersebut bak menghilang di telan bumi. Biasa aktif di media sosial, Sandra Dewi mendadak tidak aktif. Dirinya bahkan menonaktifkan kolom komentari di akun Instagram miliknya. Sebelum suaminya terjerat kasus, Sandra Dewi termasuk salah satu artis yang kerap memperlihatkan hidup glamor melalui media sosial. Baru-baru ini, penyanyi Uci Flodea membeberkan fasilitas apartemen mewah milik Sandra Dewi. Menurut Uci, apartemen yang dihuni
penghuni Sandra Dewi memiliki parkir mobil tersendiri. Tak hanya itu, unit apartemen Sandra Dewi disebut Uci lebih besar dibanding miliknya. Diketahui, Sandra Dewi juga memiliki rumah di Melbourne, Australia. Meski demikian, tidak diketahui secara pasti apakah rumah tersebut milik Harvey Moise sendiri atau keluarga besar. Dalam beberapa kesempatan, Sandra Dewi kerap mengunggah momen dirinya bersama keluarga besar tengah berkumpul bersama di rumah tersebut. Dalam highlight Instagram story-nya, terlihat jelas penampakan rumah mewah itu. Tampak jelas rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise itu memiliki kolam renang, kolam air hangat, hingga lapangan tenis yang juga merangkap lapangan basket. Terkait bukti-bukti yang dicari ataupun bakal disita, Kejagung belum bisa memberikan penjelasan. Dirdik Jampitsus Kejagung, Kuntadi, meminta publik untuk menunggu hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Diketahui, Harvey Moise merupakan tersangka ke-16 dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai tahun 2022. Penetapan statusnya diumumkan oleh Kuntadi usai Dua sosok artis terkenal susul Harvey Moise di penjara. Kejagung segera umumkan 6 orang tersangka baru. Dua sosok artis terkenal disebut-sebut bakal menyusul Harvey Moise di penjara. Hal ini diungkap pihak Kejaksaan Agung RI yang sudah mengantongi 2 nama artis terkenal yang bakal terseret kasus mega korupsi suami artis Sandra Dewi. Dilansir dari tribuntrend.com, Kejagung disebut sudah mengantongi nama-nama tersangka baru dalam kasus korupsi tata niaga komoditi timah. Mengejutkannya, beberapa tersangka baru itu ada 2 sosok artis terkenal. Dengan keterlibatan Harvey Moise, Helena Lim, beberapa orang berikutnya. Katanya dari Kejagung ada Pak Soehar juga yang ditetapkan sebagai tersangka, kata Ketua Umum Nasional Corruption Watch Hanifah Sutrisna. Disebutkan akan ada 6 tersangka baru dalam kasus tersebut. Tambahan tersangka dari informasi Kejagung, ada 6 lagi tersangka lanjutnya. Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. Ia mengatakan terbongkarnya kasus mega korupsi ini berkat keberanian Jaksa Agung ST Burhanuddin. Masyarakat harus bersyukur dengan hasil kerja ini. 271 triliun itu besar banget nilai kerugiannya bagi generasi mendatang. Buka Ketut dalam program Sapa Indonesia Petang Kompas TV Jumat 29 Maret 2024. Ada 16 tersangka di sini dan yang perlu disoroti adalah bukan lamanya kasus ini dibongkar, tapi ini adalah kebangkitan dan keberanian ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung yang melahap kasus-kasus kakap. Sehingga ini akan berdampak luas kepada tambang emas, nikel, batubara, Jiwasraya, Asabri, Garuda. Kita sudah sidangkan semua ini, kita sikat semua, tegas Ketut. Ia menyebut penanganan kasus ini tentu tidak mudah, dibutuhkan strategi, pendalaman, dan butuh konfrontasi ke depannya dari orang-orang yang sudah diperiksa. Hingga kini sudah ada 148 saksi yang menjalani pemeriksaan. Sangat mungkin bertambah kok tersangka. Kita tetap bekerja sesuai harapan masyarakat. Orang patut bertanggung jawab. Akan kita ungkap jadi tidak ada tebang pilih, bebernya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam jumpa pers di kantornya Selasa 2 April 2024. Tak hanya itu, ia juga mengaku sudah mengantongi nama-nama pesohor yang ikut terlibat. Jangan khawatir, pesohor kayaknya memang arahnya ke sana ya. Sudah kita telusuri namanya, kita akan ungkap semua, dan penting juga adalah kejahatan korporasi. Saat ini bisa kita jadikan tersangka juga nih, jadi bukan orang per orang saja, ungkapnya. Ketut menjelaskan semua tindak pidana seperti suap gratifikasi bahkan orang yang hanya menikmati keuntungan saja dari kasus timah ini bisa dijerat. Oleh karena itu, ia mengharapkan dukungan dari masyarakat agar ikut mengawasi jalannya kasus ini. Raffi Ahmad jatah Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan viral lagi, sedih difitnah TPPO. Terungkap jatah bulanan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad yang namanya tengah viral. Sang Sultan Andara pernah ungkap beri Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan lawas Raffi Ahmad pun viral lagi, mengingat belakangan Raffi Ahmad kena fitnah terlibat TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Belakangan suami dari Nagita Slavina ini dituding terlibat dalam kasus korupsi timah Harvey Moise yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Hal tersebut dikarenakan kekayaan Raffi Ahmad yang fantastis hingga diduga hasil pencucian uang. Kehidupan pribadi Raffi kini kembali diulik, tak terkecuali soal uang bulanan yang ia berikan kepada sang istri. Beberapa waktu lalu Raffi Ahmad pernah belak-belakan tentang uang bulanan sang istri Nagita Slavina. Hal itu disampaikan Raffi kepada Andre Taulani saat mereka bermain Truth or Dare. Dengan jujur, Raffi menyebut detail uang belanja Nagita yang mencapai angka ratusan juta rupiah.
Kompas.com merangkum beberapa pernyataan Raffi sebagai berikut. Raffi Ahmad mengakui uang belanja bulanan Nagita Slavina mencapai 200 juta. Raffi pun memberikan berupa tunai hingga kartu kredit. Negitasi akun cetak cash ada 50 juta, kredit card ada 3, isinya 50 juta, 50 juta, dan 50 juta. Jadi sampai 200 juta lah, kata Raffi dikutip Kompas.com Rabu 4 Agustus 2021. Kendati mendapat uang belanja bernilai fantastis, Raffi memuji sosok sang istri. Pujian itu disampaikan Raffi lantaran Gigi sapaan karib Nagita Slavina tak pernah menghabiskan uang tersebut. Raffi berujar Gigi pandai mengelola keuangan. Dia itu Nagita hebat, nggak pernah habisin belanja pakai uang sendiri. Dia misal kalau ada kredit card pakai kalau perlu aja. Pintar dia, tutur Raffi. Sekarang lagi gue ajarin kalau mau beli ini jual dulu. Kalau ke istri ya ambil aja, nggak masalah gue mah, tambah Raffi. Selain memberikan uang belanja bulanan, Raffi juga mempercayai pendapatan YouTube Ranch Entertainment kepada Nagita. Mulai dari endorsement hingga AdSense dari Ranch dikelola oleh Gigi. Namun sesekali Raffi meminta kepada Gigi, aku sejujurnya uang YouTube buat kamu semua. Dia Nagita yang kelola. Mau dari AdSense dan sponsor kamu ambil semua, tutur Raffi. Tapi kalau aku minta kamu kasih, itu jarang. Kalau aku beli apa-apa pakai uang aku sendiri, ucap Raffi. Kisah cinta Sandra Dewi Harvey Moise menikah bak negeri dongeng, kini suami terjerat korupsi. Rumah tangga Sandra Dewi dan Harvey Moise termasuk yang diidam-idamkan banyak orang. Pernikahan digelar bak negeri dongeng. Selama menjalin biduk rumah tangga, kolaborasi artis dan pengusaha ternama ini jauh dari berita negatif. Namun, semuanya berubah setelah Harvey Moise terlibat kasus korupsi yang merugikan Engara 271 triliun rupiah. Selain Harvey yang harus mendekam di penjara, keberadaan Sandra Dewi juga mendadak menghilang. Padahal, wanita 40 tahun itu sudah tak aktif lagi di media sosial. Ia juga tak kunjung memberikan klarifikasi sejak sang suami ditangkap Kejaksaan Agung RI. Di balik kebisuan Sandra Dewi, kisah cintanya bersama Harvey Moise kembali ramai. Adalah Daniel Mananta yang punya peran penting mempertemukan dua sosok yang memiliki profesi berbeda tersebut. Mengutip banjarmasin.co.id, Sandra Dewi dikenalkan oleh Daniel Mananta dengan Harvey. Hal itu diungkap Sandra Dewi saat jadi tamu podcast YouTube Melanie Ricardo beberapa waktu lalu. Ia menegaskan kisah asmaranya tak seindah dongeng. Sandra Dewi sempat berpikir dirinya tidak menarik. Pikiran itu menghantui setelah Sandra Dewi merasa tidak kunjung menemukan jodoh di usia yang sudah hampir menginjak kepala 3. Sandra Dewi bahkan sudah tidak memiliki kriteria pria idaman saat itu. Sandra Dewi bahkan sempat merasa putus asa karena tidak juga menemukan pendamping di usia yang sudah menginjak kepala 3. Kala itu Sandra Dewi sampai meminta bantuan pada presenter Daniel Mananta supaya dikenalkan dengan cowok. Setelah Daniel Mananta mempertemukannya dengan Harvey Moise, Sandra Dewi merasakan cinta pada pandangan pertama. Skenario Harvey Moise, ahli tarot kuak misteri, hilangnya Sandra Dewi. Sandra Dewi masih bungkam usai sang suami, Harvey Moise ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi tambang timah ilegal. Kejaksaan Agung bahkan sudah menyita beberapa aset Harvey, salah satunya adalah mobil mewah jenis Rolls-Royce. Kini, peramal sekaligus ahli tarot Denny Darko membaca kondisi yang mungkin terjadi setelah Sandra mendadak hilang. Lewat penerawangannya, Denny menyebut adanya skenario yang kemungkinan telah direncanakan oleh pihak Harvey. Skenario inilah yang diduga menjadi alasan Sandra sampai sekarang tak diketahui keberadaannya. Bahkan ketika Kejaksaan Agung menggeledah kediaman mewahnya, sang artis kabarnya tak ada di rumah. Dalam skenario tersebut, Sandra dan Harvey mungkin saja dibantu oleh pengacara mereka. Denny menduga Sandra dan Harvey sudah memprediksi akan terjadi hal seperti sekarang dan memiliki jalan keluar atas kasus ini. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moise terseret korupsi. Dulu janji, susah senang bersama. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moise terseret kasus korupsi PT Timah. Diketahui jika Sandra Dewi diduga tak akan berpisah dengan Harvey Moise lantaran pernah berjanji menjalani hidup dengan susah senang bersama. Hal tersebut terungkap lewat postingan Sandra Dewi saat mengungkit kembali janji pernikahannya dengan Harvey Moise tepat di hari ulang tahun keempat pernikahan mereka. Tampak Sandra Dewi memposting foto dirinya bersama Harvey Moise saling berdampingan dengan raut wajah bahagia. Pada keterangan unggahan itu, Sandra Dewi mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Harvey.
Sandra pun menyebut dirinya dan Harvey Moise bakal menjadi pasangan yang dapat menghadapi semua hal dalam kehidupan, baik susah dan senang. Semoga kita bisa menghadapi semua hal di kehidupan kita. Nantinya susah dan senang karena kita sudah melewati banyak hal bersama. Kita kuat karena kita bersama, tulis Sandra dalam keterangan. Selain itu, Sandra Dewi juga berdoa agar ia dan sang suami bisa menjadi tim kompak sebagai orang tua dalam mendidik dan membesarkan kedua anaknya. Semoga kita selalu jadi A-Team untuk menjaga dan merawat Rafa Mika, jelasnya. Nasib Sandra Dewi usai suami jadi tersangka. Kini dilaporkan pasal pencucian uang, segini hukuman jika terbukti. Sandra Dewi terancam diseret dalam kasus korupsi timah yang menjerat suaminya Harvey Moise. Sandra Dewi memang tidak terlibat langsung dalam kejahatan yang dilakukan 16 tersangka. Tetapi Sandra Dewi ada kemungkinan tahu terkait persekongkolan jahat itu. Bahkan Sandra Dewi sangat mungkin diseret karena menikmati hasil korupsi dari suaminya. Jika merujuk hal ini, maka Sandra Dewi bisa terancam di penjara 5 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Sandra Dewi juga sudah dilaporkan ke Kejagung RI Selasa 2 April 2024. Menurut pihak Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, sebagaimana pelapor, Sandra Dewi dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI terkait keterlibatannya atas kasus korupsi sang suami. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui keterlibatan sang artis dalam kasus korupsi suaminya. Pengaduan tersebut diajukan PHPK atau dasar mengetahui selama ini Sandra Dewi dan suami beberapa kali memamerkan gaya hidup hedonnya, seperti bolak-balik ke luar negeri, memakai tas branded, hingga membeli jet pribadi. Atas dasar tersebut, pihak PHPK menuntut artis lahiran Bangka Belitung tersebut dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, Sandra Dewi digadang-gadang bakal terancam mendapat hukuman penjara 5 tahun dengan denda 1 miliar rupiah. Lantaran sang suami saat ini sudah ditangkap dan uang yang diberikan kepada Sandra Dewi selama ini adalah uang hasil tindak pidana korupsi. Berdasarkan penuturan perwakilan PHPK, pihaknya mengaku telah mengantongi sejumlah bukti untuk mengadukan Sandra Dewi ke Kejagung. Melalui sejumlah bukti itu nantinya, PHPK meminta penyidik kejaksaan bisa mendalami. Kehadiran Sandra Dewi di Kejagung terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah IUP PT Timah Tbk hari ini, Kamis, 4 April 2024, jadi sorotan. Pasalnya Sandra Dewi tampil semringah di depan awak media. Padahal sang suami, Harvey Moise telah jadi tersangka kasus korupsi timah sejak 27 Maret 2024 lalu. Namun alih-alih murung, Sandra Dewi justru menampilkan wajah ceria bahkan tersenyum kala hadir di Kejagung. Untuk diketahui, kedatangan Sandra ke Kejagung adalah guna memenuhi panggilan pemeriksaannya perihal kasus Harvey. Tak cuma senyuman dan gerak-geriknya yang disorot, outfit Sandra Dewi pun turut diperhatikan publik. Hadir ke Kejagung sejak pukul 9 WIB, Sandra Dewi mengenakan kemeja atasan berwarna putih dan celana panjang berwarna abu-abu. Ibu dua anak itu juga membawa map coklat serta menenteng tas bermerek sebelum menuju ruang pemeriksaan Kejagung. Tak seperti gaya Sandra Dewi biasanya, aktris ternama itu mengenakan sepatu kets putih. Sandra pun tak lupa menata rambutnya dengan catokan hingga terlihat rapih. Harga outfit Sandra Dewi kala menghadiri pemeriksaan Kejagung tak terlalu fantastis. Untuk kemeja, Sandra memakai blus merek Frame Gillian Ruchet Silk Satin berwarna putih dengan harga 6,2 juta rupiah. Lalu Sandra Dewi juga mengenakan celana panjang model 2-in-1 rubber waistpants seharga ratusan ribu. Selain pakaian, Sandra juga disorot lantaran menenteng tas bermerek Chanel. Berjenis tote bag, tas Chanel dan series bag yang dibawa Sandra Dewi itu memiliki kisaran harga Rp792.000. Akhirnya Sandra Dewi datangi Kejagung terkait kasus korupsi sang suami. Sikap istri Harvey Moise cengar-cengir depan kamera di Cibir. Akhirnya aktris Sandra Dewi menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi yang menjerat Harvey Moise suaminya. Sandra Dewi tiba di Kejagung untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi itu. Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Nah, Sandra Dewi akan menjalani pemeriksaan mengenai kasus tersebut di Kejagung Kamis 4 April 2024. Dikutip dari salah satu kanal YouTube, Kamis momen Sandra Dewi tiba di Kejagung pun sempat terekam kamera. Aktris 40 tahun itu terlihat datang didampingi oleh dua orang yang diduga merupakan kuasa hukum sang aktris. Sandra Dewi tampil kasual menggunakan atasan putih dipadukan celana panjang dengan rambut yang dibiarkan tergerai. Saat akan memasuki gedung Kejaksaan Agung, terlihat menutupi wajahnya dengan sebuah dokumen. Tak berselang lama, Sandra Dewi pun menurunkan dokumen yang menutupi wajahnya itu. Ibu dua anak itu tersenyum lalu melambaikan tangan kepada awak media.
Sesekali bintang film Agin Kongyan III memberikan salam dengan gestur tubuhnya. Tak berselang lama, ia pun memasuki gedung Kejaksaan Agung tanpa memberikan keterangan apapun kepada awak media. Postingan di akun TikTok @p1 Sangku belum masak itu sontak menjadi perbincangan warganet. Apalagi dengan sikap santai diperlihatkan oleh Sandra Dewi. Dengan kasus yang tengah dihadapi suaminya, senyum Sandra Dewi di hadapan awak media malah jadi cibiran netizen. Mobil mewah Sandra Dewi seharga stadion di Banyuwangi disita Kejagung, mengaku tak takut miskin. Setelah uang 78 miliar rupiah dan logam mulia disita, Kejagung kembali menyita aset mewah Sandra Dewi, yakni 2 mobil hadiah ulang tahun dari Harvey Moise. 2 mobil mewah tersebut yakni Rolls-Royce Ghost Extended Wells Boss mesin 6.592 cc seharga 25 miliar rupiah. Lalu harga Mini Cooper di website resmi Mini Cooper itu ditaksir sekitar 32.650 US dollar atau seharga 519.732.495 rupiah. 2 mobil ini jika ditotalkan mencapai 26,5 miliar sudah cukup untuk membangun satu stadion mini seperti di Banyuwangi. Seperti diketahui, Kabupaten Banyuwangi pernah membangun stadion di Ponorogo senilai 26 miliar di tahun 2015 silam. Kabar ini dikonfirmasi Direktur Penyidikan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntandi. Penyitaan itu hasil penggeledahan rumah Harvey Moise pada 1 April 2024. Selain 2 mobil mewah, tim penyidik menyita sejumlah aset dari kediaman tersangka. Betul, mobil mewah Rolls-Royce Ghost Extended Wells Boss Harvey disita dan Mini Cooper, kata Kuntadi. Penyitaan aset ini membuat publik kaget. Berapa keuntungan Harvey Moise dalam korupsi 271 triliun itu? Namun, Kuntadi tak menjawab, semuanya akan terang saat persidangan. Selain menyita 2 mobil, Kejagung telah memblokir rekening suami Sandra Dewi. Ini dilakukan di awal penyidikan. Namun Sandra tak mau ambil pusing, dia pernah mengungkapkan jika uang tidak penting. Hal itu diungkapkan saat podcast bersama Boy William Desember 2023 lalu. Baginya, uang banyak itu bonus dari Tuhan dan siap hidup dengan sedikit uang. Dikasih sedikit pun nggak apa-apa, yang penting cukup buat makan seluruhnya. Sandra berujar kesehatan keluarganya lebih penting. Yang penting itu kesehatan keluarga bebernya. Keberadaan Sandra Dewi disorot penampakan isi rumah Harvey Moise saat digeledah Kejaksaan. Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Jadi tersangka kasus korupsi timah, suami Sandra Dewi, Harvey Moise ditetapkan sebagai tersangka. Rumahnya pun digeledah dan sejumlah uang disita. Mengutip tribunnews.com, Kejaksaan Agung menyita uang tunai senilai 76 miliar rupiah dari rumah Harvey Moise. Suami dari Sandra Dewi ini telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah yang merugikan negara capai 271 triliun rupiah. Tak cuma menyita 76 miliar rupiah di rumah Sandra Dewi, Kejagung juga menyita logam mulia milik Harvey dan Sandra Dewi. Tak hanya rumah digeledah, rekening Harvey Moise juga telah diblokir. Pemblokiran terhadap rekening Harvey Moise sudah dilakukan sejak awal penyidikan. Untuk harta benda, penelusuran masih terus dilakukan Kejaksaan Agung sepanjang ada kaitannya. Sepanjang penggeledahan, tidak terkabar apakah Sandra Dewi ada di kediaman atau tidak. Sebab, sejak sang suami tersangkut kasus korupsi, artis cantik tersebut bak menghilang di telan bumi. Biasa aktif di media sosial, Sandra Dewi mendadak tidak aktif. Dirinya bahkan menonaktifkan kolom komentari di akun Instagram miliknya. Sebelum suaminya terjerat kasus, Sandra Dewi termasuk salah satu artis yang kerap memperlihatkan hidup glamor melalui media sosial. Baru-baru ini, penyanyi Uci Flodea membeberkan fasilitas apartemen mewah milik Sandra Dewi. Menurut Uci, apartemen yang dihuni Sandra Dewi memiliki parkir mobil tersendiri. Tak hanya itu, unit apartemen Sandra Dewi disebut Uci lebih besar dibanding miliknya. Diketahui, Sandra Dewi juga memiliki rumah di Melbourne, Australia. Meski demikian, tidak diketahui secara pasti apakah rumah tersebut milik Harvey Moise sendiri atau keluarga besar. Dalam beberapa kesempatan, Sandra
Sandra Dewi kerap mengunggah momen dirinya bersama keluarga besar tengah berkumpul bersama di rumah tersebut. Dalam highlight Instagram story-nya, terlihat jelas penampakan rumah mewah itu. Tampak jelas rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise itu memiliki kolam renang, kolam air hangat, hingga lapangan tenis yang juga merangkap lapangan basket. Terkait bukti-bukti yang dicari ataupun bakal disita, Kejagung belum bisa memberikan penjelasan. Dirdik Jampitsus Kejagung, Kuntadi, meminta publik untuk menunggu hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Diketahui, Harvey Moise merupakan tersangka ke-16 dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai tahun 2022. Penetapan statusnya diumumkan oleh Kuntadi usai Dua sosok artis terkenal susul Harvey Moise di penjara. Kejagung segera umumkan 6 orang tersangka baru. Dua sosok artis terkenal disebut-sebut bakal menyusul Harvey Moise di penjara. Hal ini diungkap pihak Kejaksaan Agung RI yang sudah mengantongi 2 nama artis terkenal yang bakal terseret kasus mega korupsi suami artis Sandra Dewi. Dilansir dari tribuntrend.com, Kejagung disebut sudah mengantongi nama-nama tersangka baru dalam kasus korupsi tata niaga komoditi timah. Mengejutkannya, beberapa tersangka baru itu ada 2 sosok artis terkenal. Dengan keterlibatan Harvey Moise, Helena Lim, beberapa orang berikutnya. Katanya dari Kejagung ada Pak Soehar juga yang ditetapkan sebagai tersangka, kata Ketua Umum Nasional Corruption Watch Hanifah Sutrisna. Disebutkan akan ada 6 tersangka baru dalam kasus tersebut. Tambahan tersangka dari informasi Kejagung, ada 6 lagi tersangka lanjutnya. Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. Ia mengatakan terbongkarnya kasus mega korupsi ini berkat keberanian Jaksa Agung ST Burhanuddin. Masyarakat harus bersyukur dengan hasil kerja ini. 271 triliun itu besar banget nilai kerugiannya bagi generasi mendatang. Buka Ketut dalam program Sapa Indonesia Petang Kompas TV Jumat 29 Maret 2024. Ada 16 tersangka di sini dan yang perlu disoroti adalah bukan lamanya kasus ini dibongkar, tapi ini adalah kebangkitan dan keberanian ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung yang melahap kasus-kasus kakap. Sehingga ini akan berdampak luas kepada tambang emas, nikel, batubara, Jiwasraya, Asabri, Garuda. Kita sudah sidangkan semua ini, kita sikat semua, tegas Ketut. Ia menyebut penanganan kasus ini tentu tidak mudah, dibutuhkan strategi, pendalaman, dan butuh konfrontasi ke depannya dari orang-orang yang sudah diperiksa. Hingga kini sudah ada 148 saksi yang menjalani pemeriksaan. Sangat mungkin bertambah kok tersangka. Kita tetap bekerja sesuai harapan masyarakat. Orang patut bertanggung jawab. Akan kita ungkap jadi tidak ada tebang pilih, bebernya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam jumpa pers di kantornya Selasa 2 April 2024. Tak hanya itu, ia juga mengaku sudah mengantongi nama-nama pesohor yang ikut terlibat. Jangan khawatir, pesohor kayaknya memang arahnya ke sana ya. Sudah kita telusuri namanya, kita akan ungkap semua, dan penting juga adalah kejahatan korporasi. Saat ini bisa kita jadikan tersangka juga nih, jadi bukan orang per orang saja, ungkapnya. Ketut menjelaskan semua tindak pidana seperti suap gratifikasi bahkan orang yang hanya menikmati keuntungan saja dari kasus timah ini bisa dijerat. Oleh karena itu, ia mengharapkan dukungan dari masyarakat agar ikut mengawasi jalannya kasus ini. Raffi Ahmad jatah Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan viral lagi, sedih difitnah TPPO. Terungkap jatah bulanan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad yang namanya tengah viral. Sang Sultan Andara pernah ungkap beri Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan lawas Raffi Ahmad pun viral lagi, mengingat belakangan Raffi Ahmad kena fitnah terlibat TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Belakangan suami dari Nagita Slavina ini dituding terlibat dalam kasus korupsi timah Harvey Moise yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Hal tersebut dikarenakan kekayaan Raffi Ahmad yang fantastis hingga diduga hasil pencucian uang. Kehidupan pribadi Raffi kini kembali diulik, tak terkecuali soal uang bulanan yang ia berikan kepada sang istri. Beberapa waktu lalu Raffi Ahmad pernah belak-belakan tentang uang bulanan sang istri Nagita Slavina. Hal itu disampaikan Raffi kepada Andre Taulani saat mereka bermain Truth or Dare. Dengan jujur, Raffi menyebut detail uang belanja Nagita yang mencapai angka ratusan juta rupiah. Kompas.com merangkum beberapa pernyataan Raffi sebagai berikut. Raffi Ahmad mengakui uang belanja bulanan Nagita Slavina mencapai 200 juta. Raffi pun memberikan berupa tunai hingga kartu kredit. Negitasi akun jatah cash ada 50 juta, kredit card ada 3, isinya 50 juta, 50 juta, dan 50 juta.
Jadi sampai 200 juta lah, kata Raffi dikutip Kompas.com Rabu 4 Agustus 2021. Kendati mendapat uang belanja bernilai fantastis, Raffi memuji sosok sang istri. Pujian itu disampaikan Raffi lantaran Gigi sapaan karib Nagita Slavina tak pernah menghabiskan uang tersebut. Raffi berujar Gigi pandai mengelola keuangan. Dia itu Nagita hebat, nggak pernah habisin belanja pakai uang sendiri. Dia misal kalau ada kredit card pakai kalau perlu aja. Pintar dia, tutur Raffi. Sekarang lagi gue ajarin kalau mau beli ini jual dulu. Kalau ke istri ya ambil aja, nggak masalah gue mah, tambah Raffi. Selain memberikan uang belanja bulanan, Raffi juga mempercayai pendapatan YouTube Ranch Entertainment kepada Nagita. Mulai dari endorsement hingga AdSense dari Ranch dikelola oleh Gigi. Namun sesekali Raffi meminta kepada Gigi, aku sejujurnya uang YouTube buat kamu semua. Dia Nagita yang kelola. Mau dari AdSense dan sponsor kami ambil semua, tutur Raffi. Tapi kalau aku minta kamu kasih, itu jarang. Kalau aku beli apa-apa pakai uang aku sendiri, ucap Raffi. Kisah cinta Sandra Dewi Harvey Moise menikah bak negeri dongeng, kini suami terjerat korupsi. Rumah tangga Sandra Dewi dan Harvey Moise termasuk yang diidam-idamkan banyak orang. Pernikahan digelar bak negeri dongeng. Selama menjalin biduk rumah tangga, kolaborasi artis dan pengusaha ternama ini jauh dari berita negatif. Namun, semuanya berubah setelah Harvey Moise terlibat kasus korupsi yang merugikan Engara 271 triliun rupiah. Selain Harvey yang harus mendekam di penjara, keberadaan Sandra Dewi juga mendadak menghilang. Padahal, wanita 40 tahun itu sudah tak aktif lagi di media sosial. Ia juga tak kunjung memberikan klarifikasi sejak sang suami ditangkap Kejaksaan Agung RI. Di balik kebisuan Sandra Dewi, kisah cintanya bersama Harvey Moise kembali ramai. Adalah Daniel Mananta yang punya peran penting mempertemukan dua sosok yang memiliki profesi berbeda tersebut. Mengutip banjarmasin.co.id, Sandra Dewi dikenalkan oleh Daniel Mananta dengan Harvey. Hal itu diungkap Sandra Dewi saat jadi tamu podcast YouTube Melanie Ricardo beberapa waktu lalu. Ia menegaskan kisah asmaranya tak seindah dongeng. Sandra Dewi sempat berpikir dirinya tidak menarik. Pikiran itu menghantui setelah Sandra Dewi merasa tidak kunjung menemukan jodoh di usia yang sudah hampir menginjak kepala 3. Sandra Dewi bahkan sudah tidak memiliki kriteria pria idaman saat itu. Sandra Dewi bahkan sempat merasa putus asa karena tidak juga menemukan pendamping di usia yang sudah menginjak kepala 3. Kala itu Sandra Dewi sampai meminta bantuan pada presenter Daniel Mananta supaya dikenalkan dengan cowok. Setelah Daniel Mananta mempertemukannya dengan Harvey Moise, Sandra Dewi merasakan cinta pada pandangan pertama. Skenario Harvey Moise, ahli tarot kuak misteri, hilangnya Sandra Dewi. Sandra Dewi masih bungkam usai sang suami, Harvey Moise, ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi tambang timah ilegal. Kejaksaan Agung bahkan sudah menyita beberapa aset Harvey, salah satunya adalah mobil mewah jenis Rolls-Royce. Kini, peramal sekaligus ahli tarot Denny Darko membaca kondisi yang mungkin terjadi setelah Sandra mendadak hilang. Lewat penerawangannya, Denny menyebut adanya skenario yang kemungkinan telah direncanakan oleh pihak Harvey. Skenario inilah yang diduga menjadi alasan Sandra sampai sekarang tak diketahui keberadaannya. Bahkan ketika Kejaksaan Agung menggeledah kediaman mewahnya, sang artis kabarnya tak ada di rumah. Dalam skenario tersebut, Sandra dan Harvey mungkin saja dibantu oleh pengacara mereka. Denny menduga Sandra dan Harvey sudah memprediksi akan terjadi hal seperti sekarang dan memiliki jalan keluar atas kasus ini. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moise terseret korupsi. Dulu janji, susah senang bersama. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moise terseret kasus korupsi PT Timah. Diketahui jika Sandra Dewi diduga tak akan berpisah dengan Harvey Moise lantaran pernah berjanji menjalani hidup dengan susah senang bersama. Hal tersebut terungkap lewat postingan Sandra Dewi saat mengukir kembali janji pernikahannya dengan Harvey Moise tepat di hari ulang tahun keempat pernikahan mereka. Tampak Sandra Dewi memposting foto dirinya bersama Harvey Moise saling berdampingan dengan raut wajah bahagia. Pada keterangan unggahan itu, Sandra Dewi mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Harvey. Sandra pun menyebut dirinya dan Harvey Moise bakal menjadi pasangan yang dapat menghadapi semua hal dalam kehidupan, baik susah dan senang. Semoga kita bisa menghadapi semua hal di kehidupan kita. Nantinya susah dan senang karena kita sudah melewati banyak hal bersama. Kita kuat karena kita bersama, tulis Sandra dalam keterangan.
Selain itu, Sandra Dewi juga berdoa agar ia dan sang suami bisa menjadi tim kompak sebagai orang tua dalam mendidik dan membesarkan kedua anaknya. Semoga kita selalu jadi atim untuk menjaga dan merawat Rafa Mika, jelasnya. Nasib Sandra Dewi usai suami jadi tersangka, kini dilaporkan pasal pencucian uang, segini hukuman jika terbukti. Sandra Dewi terancam diseret dalam kasus korupsi timah yang menjerat suaminya Harvey Muiz. Sandra Dewi memang tidak terlibat langsung dalam kejahatan yang dilakukan 16 tersangka. Tetapi Sandra Dewi ada kemungkinan tahu terkait persekongkolan jahat itu. Bahkan Sandra Dewi sangat mungkin diseret karena menikmati hasil korupsi dari suaminya. Jika merujuk hal ini, maka Sandra Dewi bisa terancam di penjara 5 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Sandra Dewi juga sudah dilaporkan ke Kejagung RI Selasa 2 April 2024. Menurut pihak Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, sebagaimana pelapor, Sandra Dewi dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI terkait keterlibatannya atas kasus korupsi sang suami. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui keterlibatan sang artis dalam kasus korupsi suaminya. Pengaduan tersebut diajukan PHPK atau dasar mengetahui selama ini Sandra Dewi dan suami beberapa kali memamerkan gaya hidup hedonnya, seperti bolak-balik ke luar negeri, memakai tas branded, hingga membeli jet pribadi. Atas dasar tersebut, pihak PHPK menuntut artis lahiran Bangka Belitung tersebut dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, Sandra Dewi digadang-gadang bakal terancam mendapat hukuman penjara 5 tahun dengan denda 1 miliar rupiah. Lantaran sang suami saat ini sudah ditangkap dan uang yang diberikan kepada Sandra Dewi selama ini adalah uang hasil tindak pidana korupsi. Berdasarkan penuturan perwakilan PHPK, pihaknya mengaku telah mengantongi sejumlah bukti untuk mengadukan Sandra Dewi ke Kejagung. Melalui sejumlah bukti itu nantinya, PHPK meminta penyidik kejaksaan bisa mendalami. Kehadiran Sandra Dewi di Kejagung terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah IUP PT Timah Tbk hari ini, Kamis, 4 April 2024, jadi sorotan. Pasalnya Sandra Dewi tampil semringah di depan awak media. Padahal sang suami, Harvey Muiz telah jadi tersangka kasus korupsi timah sejak 27 Maret 2024 lalu. Namun alih-alih murung, Sandra Dewi justru menampilkan wajah ceria bahkan tersenyum kala hadir di Kejagung. Untuk diketahui, kedatangan Sandra ke Kejagung adalah guna memenuhi panggilan pemeriksaannya perihal kasus Harvey. Tak cuma senyuman dan gerak-geriknya yang disorot, outfit Sandra Dewi pun turut diperhatikan publik. Hadir ke Kejagung sejak pukul 9 WIB, Sandra Dewi mengenakan kemeja atasan berwarna putih dan celana panjang berwarna abu-abu. Ibu dua anak itu juga membawa map coklat serta menenteng tas bermerek sebelum menuju ruang pemeriksaan Kejagung. Tak seperti gaya Sandra Dewi biasanya, aktris ternama itu mengenakan sepatu kets putih. Sandra pun tak lupa menata rambutnya dengan catokan hingga terlihat rapih. Harga outfit Sandra Dewi kala menghadiri pemeriksaan Kejagung tak terlalu fantastis. Untuk kemeja, Sandra memakai blus merek Frame Gillian Ruchet Silk Satin berwarna putih dengan harga 6,2 juta rupiah. Lalu Sandra Dewi juga mengenakan celana panjang model 2-in-1 rubber waistpants seharga ratusan ribu. Selain pakaian, Sandra juga disorot lantaran menenteng tas bermerek Chanel. Berjenis tote bag, tas Chanel dan series bag yang dibawa Sandra Dewi itu memiliki kisaran harga Rp792.000. Akhirnya, Sandra Dewi datangi Kejagung terkait kasus korupsi sang suami. Sikap istri Harvey Muiz cengar-cengir depan kamera di Cibir. Akhirnya, aktris Sandra Dewi menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi yang menjerat Harvey Muiz suaminya. Sandra Dewi tiba di Kejagung untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi itu. Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Nah, Sandra Dewi akan menjalani pemeriksaan mengenai kasus tersebut di Kejagung Kamis 4 April 2024. Dikutip dari salah satu kanal YouTube, Kamis momen Sandra Dewi tiba di Kejagung pun sempat terekam kamera. Aktris 40 tahun itu terlihat datang didampingi oleh dua orang yang diduga merupakan kuasa hukum sang aktris. Sandra Dewi tampil kasual menggunakan atasan putih dipadukan celana panjang dengan rambut yang dibiarkan tergerai. Saat akan memasuki gedung Kejaksaan Agung, terlihat menutupi wajahnya dengan sebuah dokumen. Tak berselang lama, Sandra Dewi pun menurunkan dokumen yang menutupi wajahnya itu. Ibu dua anak itu tersenyum lalu melambaikan tangan kepada awak media. Sesekali bintang film Agin Kongyan 3 memberikan salam dengan gestur tubuhnya. Tak berselang lama, ia pun memasuki gedung Kejaksaan Agung tanpa memberikan keterangan apapun kepada awak media. Postingan di akun TikTok @p1 sangku belum masak itu sontak menjadi perbincangan warganet.
Apalagi dengan sikap santai diperlihatkan oleh Sandra Dewi. Dengan kasus yang tengah dihadapi suaminya, senyum Sandra Dewi di hadapan awak media malah jadi cibiran netizen. Mobil mewah Sandra Dewi seharga stadion di Banyuwangi disita Kejagung, mengaku tak takut miskin. Setelah uang Rp78 miliar dan logam mulia disita, Kejagung kembali menyita aset mewah Sandra Dewi, yakni 2 mobil hadiah ulang tahun dari Harvey Moise. 2 mobil mewah tersebut yakni Rolls-Royce Ghost Extended Wells Boss mesin 6.592 cc seharga Rp25 miliar. Lalu harga Mini Cooper di website resmi Mini Cooper itu ditaksir sekitar $32.650 atau seharga Rp519.732.495. 2 mobil ini jika ditotalkan mencapai 26,5 miliar sudah cukup untuk membangun satu stadion mini seperti di Banyuwangi. Seperti diketahui, Kabupaten Banyuwangi pernah membangun stadion di Ponorogo senilai 26 miliar di tahun 2015 silam. Kabar ini dikonfirmasi Direktur Penyidikan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntadi. Penyitaan itu hasil penggeledahan rumah Harvey Moise pada 1 April 2024. Selain 2 mobil mewah, tim penyidik menyita sejumlah aset dari kediaman tersangka. Betul, mobil mewah Rolls-Royce Ghost Extended Wells Boss Harvey disita dan Mini Cooper, kata Kuntadi. Penyitaan aset ini membuat publik kaget. Berapa keuntungan Harvey Moise dalam korupsi 271 triliun itu? Namun, Kuntadi tak menjawab, semuanya akan terang saat persidangan. Selain menyita 2 mobil, Kejagung telah memblokir rekening suami Sandra Dewi. Ini dilakukan di awal penyidikan. Namun Sandra tak mau ambil pusing, dia pernah mengungkapkan jika uang tidak penting. Hal itu diungkapkan saat podcast bersama Boy William Desember 2023 lalu. Baginya, uang banyak itu bonus dari Tuhan dan siap hidup dengan sedikit uang. Dikasih sedikit pun nggak apa-apa, yang penting cukup buat makan seluruhnya. Sandra berujar kesehatan keluarganya lebih penting. Yang penting itu kesehatan keluarga bebernya. Keberadaan Sandra Dewi disorot penampakan isi rumah Harvey Moise saat digeledah Kejaksaan. Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Jadi tersangka kasus korupsi timah, suami Sandra Dewi, Harvey Moise ditetapkan sebagai tersangka. Rumahnya pun digeledah dan sejumlah uang disita. Mengutip tribunnews.com, Kejaksaan Agung menyita uang tunai senilai Rp76 miliar dari rumah Harvey Moise. Suami dari Sandra Dewi ini telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah yang merugikan negara capai Rp271 triliun. Tak cuma menyita Rp76 miliar di rumah Sandra Dewi, Kejagung juga menyita logam mulia milik Harvey dan Sandra Dewi. Tak hanya rumah digeledah, rekening Harvey Moise juga telah diblokir. Pemblokiran terhadap rekening Harvey Moise sudah dilakukan sejak awal penyidikan. Untuk harta benda, penelusuran masih terus dilakukan Kejaksaan Agung sepanjang ada kaitannya. Sepanjang penggeledahan, tidak terkabar apakah Sandra Dewi ada di kediaman atau tidak. Sebab, sejak sang suami tersangkut kasus korupsi, artis cantik tersebut bak menghilang di telan bumi. Biasa aktif di media sosial, Sandra Dewi mendadak tidak aktif. Dirinya bahkan menonaktifkan kolom komentari di akun Instagram miliknya. Sebelum suaminya terjerat kasus, Sandra Dewi termasuk salah satu artis yang kerap memperlihatkan hidup glamor melalui media sosial. Baru-baru ini, penyanyi Uci Flodea membeberkan fasilitas apartemen mewah milik Sandra Dewi. Menurut Uci, apartemen yang dihuni Sandra Dewi memiliki parkir mobil tersendiri. Tak hanya itu, unit apartemen Sandra Dewi disebut Uci lebih besar dibanding miliknya. Diketahui, Sandra Dewi juga memiliki rumah di Melbourne, Australia. Meski demikian, tidak diketahui secara pasti apakah rumah tersebut milik Harvey Moise sendiri atau keluarga besar. Dalam beberapa kesempatan, Sandra Dewi kerap mengunggah momen dirinya bersama keluarga besar tengah berkumpul bersama di rumah tersebut. Dalam highlight Instagram story-nya, terlihat jelas penampakan rumah mewah itu. Tampak jelas rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise itu memiliki kolam renang, kolam air hangat, hingga lapangan tenis yang juga merangkap lapangan basket. Terkait bukti-bukti yang dicari ataupun bakal disita, Kejagung belum bisa memberikan penjelasan. Dirdik Jampitsus Kejagung, Kuntadi, meminta publik untuk menunggu hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise.
Diketahui, Harvey Moeis merupakan tersangka ke-16 dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai tahun 2022. Penetapan statusnya diumumkan oleh Kuntadi usai Dua sosok artis terkenal susul Harvey Moeis di penjara. Kejagung segera umumkan 6 orang tersangka baru. Dua sosok artis terkenal disebut-sebut bakal menyusul Harvey Moeis di penjara. Hal ini diungkap pihak Kejaksaan Agung RI yang sudah mengantongi 2 nama artis terkenal yang bakal terseret kasus mega korupsi suami artis Sandra Dewi. Dilansir dari tribuntrend.com, Kejagung disebut sudah mengantongi nama-nama tersangka baru dalam kasus korupsi tata niaga komoditi timah. Mengejutkannya, beberapa tersangka baru itu ada 2 sosok artis terkenal. Dengan keterlibatan Harvey Moeis, Helena Lim, beberapa orang berikutnya. Katanya dari Kejagung ada Pak Soehar juga yang ditetapkan sebagai tersangka, kata Ketua Umum Nasional Corruption Watch Hanifah Sutrisna. Disebutkan akan ada 6 tersangka baru dalam kasus tersebut. Tambahan tersangka dari informasi Kejagung, ada 6 lagi tersangka lanjutnya. Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. Ia mengatakan terbongkarnya kasus mega korupsi ini berkat keberanian Jaksa Agung ST Burhanuddin. Masyarakat harus bersyukur dengan hasil kerja ini. 271 triliun itu besar banget nilai kerugiannya bagi generasi mendatang. Buka Ketut dalam program Sapa Indonesia Petang Kompas TV Jumat 29 Maret 2024. Ada 16 tersangka di sini dan yang perlu disoroti adalah bukan lamanya kasus ini dibongkar, tapi ini adalah kebangkitan dan keberanian ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung yang melahap kasus-kasus kakap. Sehingga ini akan berdampak luas kepada tambang emas, nikel, batubara, Jiwasraya, Asabri, Garuda. Kita sudah sidangkan semua ini, kita sikat semua, tegas Ketut. Ia menyebut penanganan kasus ini tentu tidak mudah, dibutuhkan strategi, pendalaman, dan butuh konfrontasi ke depannya dari orang-orang yang sudah diperiksa. Hingga kini sudah ada 148 saksi yang menjalani pemeriksaan. Sangat mungkin bertambah kok tersangka. Kita tetap bekerja sesuai harapan masyarakat. Orang patut bertanggung jawab. Akan kita ungkap jadi tidak ada tebang pilih, bebernya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam jumpa pers di kantornya Selasa 2 April 2024. Tak hanya itu, ia juga mengaku sudah mengantongi nama-nama pesohor yang ikut terlibat. Jangan khawatir, pesohor kayaknya memang arahnya ke sana ya. Sudah kita telusuri namanya, kita akan ungkap semua, dan penting juga adalah kejahatan korporasi. Saat ini bisa kita jadikan tersangka juga nih, jadi bukan orang per orang saja, ungkapnya. Ketut menjelaskan semua tindak pidana seperti suap gratifikasi bahkan orang yang hanya menikmati keuntungan saja dari kasus timah ini bisa dijerat. Oleh karena itu, ia mengharapkan dukungan dari masyarakat agar ikut mengawasi jalannya kasus ini. Raffi Ahmad jatah Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan viral lagi, sedih difitnah TPPO. Terungkap jatah bulanan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad yang namanya tengah viral. Sang Sultan Andara pernah ungkap beri Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan lawas Raffi Ahmad pun viral lagi, mengingat belakangan Raffi Ahmad kena fitnah terlibat TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Belakangan suami dari Nagita Slavina ini dituding terlibat dalam kasus korupsi timah Harvey Moeis yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Hal tersebut dikarenakan kekayaan Raffi Ahmad yang fantastis hingga diduga hasil pencucian uang. Kehidupan pribadi Raffi kini kembali diulik, tak terkecuali soal uang bulanan yang ia berikan kepada sang istri. Beberapa waktu lalu Raffi Ahmad pernah belak-belakan tentang uang bulanan sang istri Nagita Slavina. Hal itu disampaikan Raffi kepada Andre Taulani saat mereka bermain Truth or Dare. Dengan jujur, Raffi menyebut detail uang belanja Nagita yang mencapai angka ratusan juta rupiah. Kompas.com merangkum beberapa pernyataan Raffi sebagai berikut. Raffi Ahmad mengakui uang belanja bulanan Nagita Slavina mencapai 200 juta. Raffi pun memberikan berupa tunai hingga kartu kredit. Negitasi akun jatah cash ada 50 juta, kredit card ada 3, isinya 50 juta, 50 juta, dan 50 juta. Jadi sampai 200 juta lah, kata Raffi dikutip Kompas.com Rabu 4 Agustus 2021. Kendati mendapat uang belanja bernilai fantastis, Raffi memuji sosok sang istri. Pujian itu disampaikan Raffi lantaran Gigi sapaan karib Nagita Slavina tak pernah menghabiskan uang tersebut. Raffi berujar Gigi pandai mengelola keuangan. Dia itu Nagita hebat, gak pernah habisin belanja pakai uang sendiri. Dia misal kalau ada kredit card pakai kalau perlu aja. Pintar dia, tutur Raffi.
Sekarang lagi gue ajarin kalau mau beli ini jual dulu. Kalau ke istri ya ambil aja, nggak masalah gue mah, tambah Raffi. Selain memberikan uang belanja bulanan, Raffi juga mempercayai pendapatan YouTube Rans Entertainment kepada Nagita. Mulai dari endorsement hingga AdSense dari Rans dikelola oleh Gigi. Namun sesekali Raffi meminta kepada Gigi, "Aku sejujurnya uang YouTube buat kamu semua. Dia Nagita yang kelola. Mau dari AdSense dan sponsor kamu ambil semua," tutur Raffi. "Tapi kalau aku minta kamu kasih, itu jarang. Kalau aku beli apa-apa pakai uang aku sendiri," ucap Raffi. Kisah cinta Sandra Dewi Harvey Moise menikah bak negeri dongeng, kini suami terjerat korupsi. Rumah tangga Sandra Dewi dan Harvey Moise termasuk yang diidam-idamkan banyak orang. Pernikahan digelar bak negeri dongeng. Selama menjalin biduk rumah tangga, kolaborasi artis dan pengusaha ternama ini jauh dari berita negatif. Namun, semuanya berubah setelah Harvey Moise terlibat kasus korupsi yang merugikan Engara 271 triliun rupiah. Selain Harvey yang harus mendekam di penjara, keberadaan Sandra Dewi juga mendadak menghilang. Padahal, wanita 40 tahun itu sudah tak aktif lagi di media sosial. Ia juga tak kunjung memberikan klarifikasi sejak sang suami ditangkap Kejaksaan Agung RI. Di balik kebisuan Sandra Dewi, kisah cintanya bersama Harvey Moise kembali ramai. Adalah Daniel Mananta yang punya peran penting mempertemukan dua sosok yang memiliki profesi berbeda tersebut. Mengutip banjarmasin.co.id, Sandra Dewi dikenalkan oleh Daniel Mananta dengan Harvey. Hal itu diungkap Sandra Dewi saat jadi tamu podcast YouTube Melanie Ricardo beberapa waktu lalu. Ia menegaskan kisah asmaranya tak seindah dongeng. Sandra Dewi sempat berpikir dirinya tidak menarik. Pikiran itu menghantui setelah Sandra Dewi merasa tidak kunjung menemukan jodoh di usia yang sudah hampir menginjak kepala 3. Sandra Dewi bahkan sudah tidak memiliki kriteria pria idaman saat itu. Sandra Dewi bahkan sempat merasa putus asa karena tidak juga menemukan pendamping di usia yang sudah menginjak kepala 3. Kala itu Sandra Dewi sampai meminta bantuan pada presenter Daniel Mananta supaya dikenalkan dengan cowok. Setelah Daniel Mananta mempertemukannya dengan Harvey Moise, Sandra Dewi merasakan cinta pada pandangan pertama. Skenario Harvey Moise, ahli tarot kuak misteri, hilangnya Sandra Dewi. Sandra Dewi masih bungkam usai sang suami, Harvey Moise, ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi tambang timah ilegal. Kejaksaan Agung bahkan sudah menyita beberapa aset Harvey, salah satunya adalah mobil mewah jenis Rolls-Royce. Kini, peramal sekaligus ahli tarot Denny Darko membaca kondisi yang mungkin terjadi setelah Sandra mendadak hilang. Lewat penerawangannya, Denny menyebut adanya skenario yang kemungkinan telah direncanakan oleh pihak Harvey. Skenario inilah yang diduga menjadi alasan Sandra sampai sekarang tak diketahui keberadaannya. Bahkan ketika Kejaksaan Agung menggeledah kediaman mewahnya, sang artis kabarnya tak ada di rumah. Dalam skenario tersebut, Sandra dan Harvey mungkin saja dibantu oleh pengacara mereka. Denny menduga Sandra dan Harvey sudah memprediksi akan terjadi hal seperti sekarang dan memiliki jalan keluar atas kasus ini. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moise terseret korupsi. Dulu janji, susah senang bersama. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moise terseret kasus korupsi PT Timah. Diketahui jika Sandra Dewi diduga tak akan berpisah dengan Harvey Moise lantaran pernah berjanji menjalani hidup dengan susah senang bersama. Hal tersebut terungkap lewat postingan Sandra Dewi saat mengukir kembali janji pernikahannya dengan Harvey Moise tepat di hari ulang tahun keempat pernikahan mereka. Tampak Sandra Dewi memposting foto dirinya bersama Harvey Moise saling berdampingan dengan raut wajah bahagia. Pada keterangan unggahan itu, Sandra Dewi mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Harvey. Sandra pun menyebut dirinya dan Harvey Moise bakal menjadi pasangan yang dapat menghadapi semua hal dalam kehidupan, baik susah dan senang. Semoga kita bisa menghadapi semua hal di kehidupan kita. Nantinya susah dan senang karena kita sudah melewati banyak hal bersama. Kita kuat karena kita bersama, tulis Sandra dalam keterangan. Selain itu, Sandra Dewi juga berdoa agar ia dan sang suami bisa menjadi tim kompak sebagai orang tua dalam mendidik dan membesarkan kedua anaknya. Semoga kita selalu jadi A-tim untuk menjaga dan merawat Rafa Mika, jelasnya. Nasib Sandra Dewi usai suami jadi tersangka. Kini dilaporkan pasal pencucian uang, segini hukuman jika terbukti.
Sandra Dewi terancam diseret dalam kasus korupsi timah yang menjerat suaminya Harvey Mois. Sandra Dewi memang tidak terlibat langsung dalam kejahatan yang dilakukan 16 tersangka. Tetapi Sandra Dewi ada kemungkinan tahu terkait persekongkolan jahat itu. Bahkan Sandra Dewi sangat mungkin diseret karena menikmati hasil korupsi dari suaminya. Jika merujuk hal ini, maka Sandra Dewi bisa terancam di penjara 5 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Sandra Dewi juga sudah dilaporkan ke Kejagung RI Selasa 2 April 2024. Menurut pihak Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, sebagaimana pelapor, Sandra Dewi dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI terkait keterlibatannya atas kasus korupsi sang suami. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui keterlibatan sang artis dalam kasus korupsi suaminya. Pengaduan tersebut diajukan PHPK atau dasar mengetahui selama ini Sandra Dewi dan suami beberapa kali memamerkan gaya hidup hedonnya, seperti bolak-balik ke luar negeri, memakai tas branded, hingga membeli jet pribadi. Atas dasar tersebut, pihak PHPK menuntut artis lahiran Bangka Belitung tersebut dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, Sandra Dewi digadang-gadang bakal terancam mendapat hukuman penjara 5 tahun dengan denda 1 miliar rupiah. Lantaran sang suami saat ini sudah ditangkap dan uang yang diberikan kepada Sandra Dewi selama ini adalah uang hasil tindak pidana korupsi. Berdasarkan penuturan perwakilan PHPK, pihaknya mengaku telah mengantongi sejumlah bukti untuk mengadukan Sandra Dewi ke Kejagung. Melalui sejumlah bukti itu nantinya, PHPK meminta penyidik kejaksaan bisa mendalami. Kehadiran Sandra Dewi di Kejagung terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah IUP PT Timah Tbk hari ini, Kamis, 4 April 2024, jadi sorotan. Pasalnya Sandra Dewi tampil semringah di depan awak media. Padahal sang suami, Harvey Mois telah jadi tersangka kasus korupsi timah sejak 27 Maret 2024 lalu. Namun alih-alih murung, Sandra Dewi justru menampilkan wajah ceria bahkan tersenyum kala hadir di Kejagung. Untuk diketahui, kedatangan Sandra ke Kejagung adalah guna memenuhi panggilan pemeriksaannya perihal kasus Harvey. Tak cuma senyuman dan gerak-geriknya yang disorot, outfit Sandra Dewi pun turut diperhatikan publik. Hadir ke Kejagung sejak pukul 9 WIB, Sandra Dewi mengenakan kemeja atasan berwarna putih dan celana panjang berwarna abu-abu. Ibu dua anak itu juga membawa map coklat serta menenteng tas bermerek sebelum menuju ruang pemeriksaan Kejagung. Tak seperti gaya Sandra Dewi biasanya, aktris ternama itu mengenakan sepatu kets putih. Sandra pun tak lupa menata rambutnya dengan catokan hingga terlihat rapih. Harga outfit Sandra Dewi kala menghadiri pemeriksaan Kejagung tak terlalu fantastis. Untuk kemeja, Sandra memakai blus merek Frame Gillian Ruchet Silk Satin berwarna putih dengan harga 6,2 juta rupiah. Lalu Sandra Dewi juga mengenakan celana panjang model 2-in-1 rubber waistpants seharga ratusan ribu. Selain pakaian, Sandra juga disorot lantaran menenteng tas bermerek Chanel. Berjenis tote bag, tas Chanel dan Ceres bag yang dibawa Sandra Dewi itu memiliki kisaran harga Rp792.000. Akhirnya, Sandra Dewi datangi Kejagung terkait kasus korupsi sang suami. Sikap istri Harvey Mois cengar-cengir depan kamera di Cibir. Akhirnya, aktris Sandra Dewi menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi yang menjerat Harvey Mois suaminya. Sandra Dewi tiba di Kejagung untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi itu. Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Nah, Sandra Dewi akan menjalani pemeriksaan mengenai kasus tersebut di Kejagung Kamis 4 April 2024. Dikutip dari salah satu kanal YouTube, Kamis momen Sandra Dewi tiba di Kejagung pun sempat terekam kamera. Aktris 40 tahun itu terlihat datang didampingi oleh dua orang yang diduga merupakan kuasa hukum sang aktris. Sandra Dewi tampil kasual menggunakan atasan putih dipadukan celana panjang dengan rambut yang dibiarkan tergerai. Saat akan memasuki gedung Kejaksaan Agung, terlihat menutupi wajahnya dengan sebuah dokumen. Tak berselang lama, Sandra Dewi pun menurunkan dokumen yang menutupi wajahnya itu. Ibu dua anak itu tersenyum lalu melambaikan tangan kepada awak media. Sesekali bintang film Agin Kongyan 3 memberikan salam dengan gestur tubuhnya. Tak berselang lama, ia pun memasuki gedung Kejaksaan Agung tanpa memberikan keterangan apapun kepada awak media. Postingan di akun TikTok @p1 sangku belum masak itu sontak menjadi perbincangan warganet. Apalagi dengan sikap santai diperlihatkan oleh Sandra Dewi. Dengan kasus yang tengah dihadapi suaminya, senyum Sandra Dewi di hadapan awak media malah jadi cibiran netizen. Mobil mewah Sandra Dewi seharga stadion di Banyuwangi disita Kejagung, mengaku tak takut miskin.
Setelah uang Rp78 miliar dan logam mulia disita, Kejagung kembali menyita aset mewah Sandra Dewi, yakni 2 mobil hadiah ulang tahun dari Harvey Moise. 2 mobil mewah tersebut yakni Rolls-Royce Ghost Extended Wells Boss mesin 6.592 cc seharga Rp25 miliar. Lalu harga Mini Cooper di website resmi Mini Cooper itu ditaksir sekitar $32.650 atau seharga Rp519.732.495. 2 mobil ini jika ditotalkan mencapai 26,5 miliar sudah cukup untuk membangun satu stadion mini seperti di Banyuwangi. Seperti diketahui, Kabupaten Banyuwangi pernah membangun stadion di Ponorogo senilai 26 miliar di tahun 2015 silam. Kabar ini dikonfirmasi Direktur Penyidikan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntadi. Penyitaan itu hasil penggeledahan rumah Harvey Moise pada 1 April 2024. Selain 2 mobil mewah, tim penyidik menyita sejumlah aset dari kediaman tersangka. Betul, mobil mewah Rolls-Royce Ghost Extended Wells Boss Harvey disita dan Mini Cooper, kata Kuntadi. Penyitaan aset ini membuat publik kaget. Berapa keuntungan Harvey Moise dalam korupsi 271 triliun itu? Namun, Kuntadi tak menjawab, semuanya akan terang saat persidangan. Selain menyita 2 mobil, Kejagung telah memblokir rekening suami Sandra Dewi. Ini dilakukan di awal penyidikan. Namun Sandra tak mau ambil pusing, dia pernah mengungkapkan jika uang tidak penting. Hal itu diungkapkan saat podcast bersama Boy William Desember 2023 lalu. Baginya, uang banyak itu bonus dari Tuhan dan siap hidup dengan sedikit uang. Dikasih sedikit pun nggak apa-apa, yang penting cukup buat makan seluruhnya. Sandra berujar kesehatan keluarganya lebih penting. Yang penting itu kesehatan keluarga bebernya. Keberadaan Sandra Dewi disorot penampakan isi rumah Harvey Moise saat digeledah Kejaksaan. Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Jadi tersangka kasus korupsi timah, suami Sandra Dewi, Harvey Moise ditetapkan sebagai tersangka. Rumahnya pun digeledah dan sejumlah uang disita. Mengutip tribunnews.com, Kejaksaan Agung menyita uang tunai senilai Rp76 miliar dari rumah Harvey Moise. Suami dari Sandra Dewi ini telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah yang merugikan negara capai Rp271 triliun. Tak cuma menyita Rp76 miliar di rumah Sandra Dewi, Kejagung juga menyita logam mulia milik Harvey dan Sandra Dewi. Tak hanya rumah digeledah, rekening Harvey Moise juga telah diblokir. Pemblokiran terhadap rekening Harvey Moise sudah dilakukan sejak awal penyidikan. Untuk harta benda, penelusuran masih terus dilakukan Kejaksaan Agung sepanjang ada kaitannya. Sepanjang penggeledahan, tidak terkabar apakah Sandra Dewi ada di kediaman atau tidak. Sebab, sejak sang suami tersangkut kasus korupsi, artis cantik tersebut bak menghilang ditelan bumi. Biasa aktif di media sosial, Sandra Dewi mendadak tidak aktif. Dirinya bahkan menonaktifkan kolom komentari di akun Instagram miliknya. Sebelum suaminya terjerat kasus, Sandra Dewi termasuk salah satu artis yang kerap memperlihatkan hidup glamor melalui media sosial. Baru-baru ini, penyanyi Uci Flodea membeberkan fasilitas apartemen mewah milik Sandra Dewi. Menurut Uci, apartemen yang dihuni Sandra Dewi memiliki parkir mobil tersendiri. Tak hanya itu, unit apartemen Sandra Dewi disebut Uci lebih besar dibanding miliknya. Diketahui, Sandra Dewi juga memiliki rumah di Melbourne, Australia. Meski demikian, tidak diketahui secara pasti apakah rumah tersebut milik Harvey Moise sendiri atau keluarga besar. Dalam beberapa kesempatan, Sandra Dewi kerap mengunggah momen dirinya bersama keluarga besar tengah berkumpul bersama di rumah tersebut. Dalam highlight Instagram story-nya, terlihat jelas penampakan rumah mewah itu. Tampak jelas rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise itu memiliki kolam renang, kolam air hangat, hingga lapangan tenis yang juga merangkap lapangan basket. Terkait bukti-bukti yang dicari ataupun bakal disita, Kejagung belum bisa memberikan penjelasan. Dirdik Jampitsus Kejagung, Kuntadi, meminta publik untuk menunggu hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Diketahui, Harvey Moise merupakan tersangka ke-16 dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai tahun 2022. Penetapan statusnya diumumkan oleh Kuntadi usai
Dua sosok artis terkenal susul Harvey Moise di penjara. Kejagung segera umumkan 6 orang tersangka baru. Dua sosok artis terkenal disebut-sebut bakal menyusul Harvey Moise di penjara. Hal ini diungkap pihak Kejaksaan Agung RI yang sudah mengantongi 2 nama artis terkenal yang bakal terseret kasus mega korupsi suami artis Sandra Dewi. Dilansir dari tribuntrend.com, Kejagung disebut sudah mengantongi nama-nama tersangka baru dalam kasus korupsi tata niaga komoditi timah. Mengejutkannya, beberapa tersangka baru itu ada 2 sosok artis terkenal. Dengan keterlibatan Harvey Moise, Helena Lim, beberapa orang berikutnya. Katanya dari Kejagung ada Pak Soehar juga yang ditetapkan sebagai tersangka, kata Ketua Umum Nasional Corruption Watch Hanifah Sutrisna. Disebutkan akan ada 6 tersangka baru dalam kasus tersebut. Tambahan tersangka dari informasi Kejagung, ada 6 lagi tersangka lanjutnya. Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. Ia mengatakan terbongkarnya kasus mega korupsi ini berkat keberanian Jaksa Agung ST Burhanuddin. Masyarakat harus bersyukur dengan hasil kerja ini. 271 triliun itu besar banget nilai kerugiannya bagi generasi mendatang. Buka Ketut dalam program Sapa Indonesia Petang Kompas TV Jumat 29 Maret 2024. Ada 16 tersangka di sini dan yang perlu disoroti adalah bukan lamanya kasus ini dibongkar, tapi ini adalah kebangkitan dan keberanian ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung yang melahap kasus-kasus kakap. Sehingga ini akan berdampak luas kepada tambang emas, nikel, batubara, Jiwasraya, Asabri, Garuda. Kita sudah sidangkan semua ini, kita sikat semua, tegas Ketut. Ia menyebut penanganan kasus ini tentu tidak mudah, dibutuhkan strategi, pendalaman, dan butuh konfrontasi ke depannya dari orang-orang yang sudah diperiksa. Hingga kini sudah ada 148 saksi yang menjalani pemeriksaan. Sangat mungkin bertambah kok tersangka. Kita tetap bekerja sesuai harapan masyarakat. Orang patut bertanggung jawab. Akan kita ungkap, jadi tidak ada tebang pilih, bebernya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam jumpa pers di kantornya Selasa 2 April 2024. Tak hanya itu, ia juga mengaku sudah mengantongi nama-nama pesohor yang ikut terlibat. Jangan khawatir, pesohor kayaknya memang arahnya ke sana ya. Sudah kita telusuri namanya, kita akan ungkap semua, dan penting juga adalah kejahatan korporasi. Saat ini bisa kita jadikan tersangka juga nih, jadi bukan orang per orang saja, ungkapnya. Ketut menjelaskan semua tindak pidana seperti suap gratifikasi bahkan orang yang hanya menikmati keuntungan saja dari kasus timah ini bisa dijerat. Oleh karena itu, ia mengharapkan dukungan dari masyarakat agar ikut mengawasi jalannya kasus ini. Raffi Ahmad jatah Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan viral lagi, sedih difitnah TPPO. Terungkap jatah bulanan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad yang namanya tengah viral. Sang Sultan Andara pernah ungkap beri Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan lawas Raffi Ahmad pun viral lagi, mengingat belakangan Raffi Ahmad kena fitnah terlibat TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Belakangan suami dari Nagita Slavina ini dituding terlibat dalam kasus korupsi timah Harvey Moise yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Hal tersebut dikarenakan kekayaan Raffi Ahmad yang fantastis hingga diduga hasil pencucian uang. Kehidupan pribadi Raffi kini kembali diulik, tak terkecuali soal uang bulanan yang ia berikan kepada sang istri. Beberapa waktu lalu Raffi Ahmad pernah belak-belakan tentang uang bulanan sang istri Nagita Slavina. Hal itu disampaikan Raffi kepada Andre Taulani saat mereka bermain Truth or Dare. Dengan jujur, Raffi menyebut detail uang belanja Nagita yang mencapai angka ratusan juta rupiah. Kompas.com merangkum beberapa pernyataan Raffi sebagai berikut. Raffi Ahmad mengakui uang belanja bulanan Nagita Slavina mencapai 200 juta. Raffi pun memberikan berupa tunai hingga kartu kredit. Nagita si akun jatah cash ada 50 juta, kredit card ada 3, isinya 50 juta, 50 juta, dan 50 juta. Jadi sampai 200 juta lah, kata Raffi dikutip Kompas.com Rabu 4 Agustus 2021. Kendati mendapat uang belanja bernilai fantastis, Raffi memuji sosok sang istri. Pujian itu disampaikan Raffi lantaran gigi sapaan karib Nagita Slavina tak pernah menghabiskan uang tersebut. Raffi berujar gigi pandai mengelola keuangan. Dia itu Nagita hebat, nggak pernah habisin belanja pakai uang sendiri. Dia misal kalau ada kredit card pakai kalau perlu aja. Pintar dia, tutur Raffi. Sekarang lagi gue ajarin kalau mau beli ini jual dulu. Kalau ke istri ya ambil aja, nggak masalah gue mah, tambah Raffi. Selain memberikan uang belanja bulanan, Raffi juga mempercayai pendapatan YouTube Ranch Entertainment kepada Nagita. Mulai dari endorsement hingga AdSense dari Ranch dikelola oleh Gigi. Namun sesekali Raffi meminta kepada Gigi, aku sejujurnya uang YouTube buat kamu semua. Dia Nagita yang kelola. Mau dari AdSense dan sponsor kamu ambil semua, tutur Raffi. Tapi kalau aku minta kamu kasih, itu jarang. Kalau aku beli apa-apa pakai uang aku sendiri, ucap Raffi.
Kisah cinta Sandra Dewi Harvey Moise menikah bak negeri dongeng, kini suami terjerat korupsi. Rumah tangga Sandra Dewi dan Harvey Moise termasuk yang diidam-idamkan banyak orang. Pernikahan digelar bak negeri dongeng. Selama menjalin biduk rumah tangga, kolaborasi artis dan pengusaha ternama ini jauh dari berita negatif. Namun, semuanya berubah setelah Harvey Moise terlibat kasus korupsi yang merugikan Engara 271 triliun rupiah. Selain Harvey yang harus mendekam di penjara, keberadaan Sandra Dewi juga mendadak menghilang. Padahal, wanita 40 tahun itu sudah tak aktif lagi di media sosial. Ia juga tak kunjung memberikan klarifikasi sejak sang suami ditangkap Kejaksaan Agung RI. Di balik kebisuan Sandra Dewi, kisah cintanya bersama Harvey Moise kembali ramai. Adalah Daniel Mananta yang punya peran penting mempertemukan dua sosok yang memiliki profesi berbeda tersebut. Mengutip banjarmasin.co.id, Sandra Dewi dikenalkan oleh Daniel Mananta dengan Harvey. Hal itu diungkap Sandra Dewi saat jadi tamu podcast YouTube Melanie Ricardo beberapa waktu lalu. Ia menegaskan kisah asmaranya tak seindah dongeng. Sandra Dewi sempat berpikir dirinya tidak menarik. Pikiran itu menghantui setelah Sandra Dewi merasa tidak kunjung menemukan jodoh di usia yang sudah hampir menginjak kepala 3. Sandra Dewi bahkan sudah tidak memiliki kriteria pria idaman saat itu. Sandra Dewi bahkan sempat merasa putus asa karena tidak juga menemukan pendamping di usia yang sudah menginjak kepala 3. Kala itu Sandra Dewi sampai meminta bantuan pada presenter Daniel Mananta supaya dikenalkan dengan cowok. Setelah Daniel Mananta mempertemukannya dengan Harvey Moise, Sandra Dewi merasakan cinta pada pandangan pertama. Skenario Harvey Moise, ahli tarot kuak misteri, hilangnya Sandra Dewi. Sandra Dewi masih bungkam usai sang suami, Harvey Moise, ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi tambang timah ilegal. Kejaksaan Agung bahkan sudah menyita beberapa aset Harvey, salah satunya adalah mobil mewah jenis Rolls-Royce. Kini, peramal sekaligus ahli tarot Denny Darko membaca kondisi yang mungkin terjadi setelah Sandra mendadak hilang. Lewat penerawangannya, Denny menyebut adanya skenario yang kemungkinan telah direncanakan oleh pihak Harvey. Skenario inilah yang diduga menjadi alasan Sandra sampai sekarang tak diketahui keberadaannya. Bahkan ketika Kejaksaan Agung menggeledah kediaman mewahnya, sang artis kabarnya tak ada di rumah. Dalam skenario tersebut, Sandra dan Harvey mungkin saja dibantu oleh pengacara mereka. Denny menduga Sandra dan Harvey sudah memprediksi akan terjadi hal seperti sekarang dan memiliki jalan keluar atas kasus ini. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moise terseret korupsi. Dulu janji, susah senang bersama. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moise terseret kasus korupsi PT Timah. Diketahui jika Sandra Dewi diduga tak akan berpisah dengan Harvey Moise lantaran pernah berjanji menjalani hidup dengan susah senang bersama. Hal tersebut terungkap lewat postingan Sandra Dewi saat mengukir kembali janji pernikahannya dengan Harvey Moise tepat di hari ulang tahun keempat pernikahan mereka. Tampak Sandra Dewi memposting foto dirinya bersama Harvey Moise saling berdampingan dengan raut wajah bahagia. Pada keterangan unggahan itu, Sandra Dewi mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Harvey. Sandra pun menyebut dirinya dan Harvey Moise bakal menjadi pasangan yang dapat menghadapi semua hal dalam kehidupan, baik susah dan senang. Semoga kita bisa menghadapi semua hal di kehidupan kita. Nantinya susah dan senang karena kita sudah melewati banyak hal bersama. Kita kuat karena kita bersama, tulis Sandra dalam keterangan. Selain itu, Sandra Dewi juga berdoa agar ia dan sang suami bisa menjadi tim kompak sebagai orang tua dalam mendidik dan membesarkan kedua anaknya. Semoga kita selalu jadi atim untuk menjaga dan merawat Rafa Mika, jelasnya. Nasib Sandra Dewi usai suami jadi tersangka. Kini dilaporkan pasal pencucian uang, segini hukuman jika terbukti. Sandra Dewi terancam diseret dalam kasus korupsi timah yang menjerat suaminya Harvey Moise. Sandra Dewi memang tidak terlibat langsung dalam kejahatan yang dilakukan 16 tersangka. Tetapi Sandra Dewi ada kemungkinan tahu terkait persekongkolan jahat itu. Bahkan Sandra Dewi sangat mungkin diseret karena menikmati hasil korupsi dari suaminya. Jika merujuk hal ini, maka Sandra Dewi bisa terancam di penjara 5 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Sandra Dewi juga sudah dilaporkan ke Kejagung RI Selasa 2 April 2024. Menurut pihak pendekar hukum pemberantas korupsi, sebagaimana
pelapor, Sandra Dewi dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI terkait keterlibatannya atas kasus korupsi sang suami. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui keterlibatan sang artis dalam kasus korupsi suaminya. Pengaduan tersebut diajukan PHPK atau dasar mengetahui selama ini Sandra Dewi dan suami beberapa kali memamerkan gaya hidup hedonnya, seperti bolak-balik ke luar negeri, memakai tas branded, hingga membeli jet pribadi. Atas dasar tersebut, pihak PHPK menuntut artis lahiran Bangka Belitung tersebut dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, Sandra Dewi digadang-gadang bakal terancam mendapat hukuman penjara 5 tahun dengan denda 1 miliar rupiah. Lantaran sang suami saat ini sudah ditangkap dan uang yang diberikan kepada Sandra Dewi selama ini adalah uang hasil tindak pidana korupsi. Berdasarkan penuturan perwakilan PHPK, pihaknya mengaku telah mengantongi sejumlah bukti untuk mengadukan Sandra Dewi ke Kejagung. Melalui sejumlah bukti itu nantinya, PHPK meminta penyidik kejaksaan bisa mendalami. Kehadiran Sandra Dewi di Kejagung terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah IUP PT Timah Tbk hari ini, Kamis, 4 April 2024, jadi sorotan. Pasalnya Sandra Dewi tampil semringah di depan awak media. Padahal sang suami, Harvey Moise telah jadi tersangka kasus korupsi timah sejak 27 Maret 2024 lalu. Namun alih-alih murung, Sandra Dewi justru menampilkan wajah ceria bahkan tersenyum kala hadir di Kejagung. Untuk diketahui, kedatangan Sandra ke Kejagung adalah guna memenuhi panggilan pemeriksaannya perihal kasus Harvey. Tak cuma senyuman dan gerak-geriknya yang disorot, outfit Sandra Dewi pun turut diperhatikan publik. Hadir ke Kejagung sejak pukul 9 WIB, Sandra Dewi mengenakan kemeja atasan berwarna putih dan celana panjang berwarna abu-abu. Ibu dua anak itu juga membawa map coklat serta menenteng tas bermerek sebelum menuju ruang pemeriksaan Kejagung. Tak seperti gaya Sandra Dewi biasanya, aktris ternama itu mengenakan sepatu kets putih. Sandra pun tak lupa menata rambutnya dengan catokan hingga terlihat rapih. Harga outfit Sandra Dewi kala menghadiri pemeriksaan Kejagung tak terlalu fantastis. Untuk kemeja, Sandra memakai blus merek Frame Gillian Ruchet Silk Satin berwarna putih dengan harga 6,2 juta rupiah. Lalu Sandra Dewi juga mengenakan celana panjang model 2-in-1 rubber waistpants seharga ratusan ribu. Selain pakaian, Sandra juga disorot lantaran menenteng tas bermerek Chanel. Berjenis tote bag, tas Chanel dan Ceres bag yang dibawa Sandra Dewi itu memiliki kisaran harga Rp792.000. Akhirnya, Sandra Dewi datangi Kejagung terkait kasus korupsi sang suami. Sikap istri Harvey Moise cengar-cengir depan kamera di Cibir. Akhirnya, aktris Sandra Dewi menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi yang menjerat Harvey Moise suaminya. Sandra Dewi tiba di Kejagung untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi itu. Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Nah, Sandra Dewi akan menjalani pemeriksaan mengenai kasus tersebut di Kejagung Kamis 4 April 2024. Dikutip dari salah satu kanal YouTube, Kamis momen Sandra Dewi tiba di Kejagung pun sempat terekam kamera. Aktris 40 tahun itu terlihat datang didampingi oleh dua orang yang diduga merupakan kuasa hukum sang aktris. Sandra Dewi tampil kasual menggunakan atasan putih dipadukan celana panjang dengan rambut yang dibiarkan tergerai. Saat akan memasuki gedung Kejaksaan Agung, terlihat menutupi wajahnya dengan sebuah dokumen. Tak berselang lama, Sandra Dewi pun menurunkan dokumen yang menutupi wajahnya itu. Ibu dua anak itu tersenyum lalu melambaikan tangan kepada awak media. Sesekali bintang film Agin Kongian 3 memberikan salam dengan gestur tubuhnya. Tak berselang lama, ia pun memasuki gedung Kejaksaan Agung tanpa memberikan keterangan apapun kepada awak media. Postingan di akun TikTok @p1 sangku belum masak itu sontak menjadi perbincangan warganet. Apalagi dengan sikap santai diperlihatkan oleh Sandra Dewi. Dengan kasus yang tengah dihadapi suaminya, senyum Sandra Dewi di hadapan awak media malah jadi cibiran netizen. Mobil mewah Sandra Dewi seharga stadion di Banyuwangi disita Kejagung, mengaku tak takut miskin. Setelah uang Rp78 miliar dan logam mulia disita, Kejagung kembali menyita aset mewah Sandra Dewi, yakni 2 mobil hadiah ulang tahun dari Harvey Moise. 2 mobil mewah tersebut yakni Rolls-Royce Ghost Extended Wells Boss mesin 6.592 cc seharga Rp25 miliar. Lalu harga Mini Cooper di website resmi Mini Cooper itu ditaksir sekitar $32.650 atau seharga Rp519.732.000
Rp495. Dua mobil ini jika ditotalkan mencapai 26,5 miliar sudah cukup untuk membangun satu stadion mini seperti di Banyuwangi. Seperti diketahui, Kabupaten Banyuwangi pernah membangun stadion di Ponorogo senilai 26 miliar di tahun 2015 silam. Kabar ini dikonfirmasi Direktur Penyidikan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntadi. Penyitaan itu hasil penggeledahan rumah Harvey Mois pada 1 April 2024. Selain dua mobil mewah, tim penyidik menyita sejumlah aset dari kediaman tersangka. Betul, mobil mewah Rolls-Royce Ghost Extended Wellboss Harvey disita dan Mini Cooper, kata Kuntadi. Penyitaan aset ini membuat publik kaget. Berapa keuntungan Harvey Mois dalam korupsi 271 triliun itu? Namun, Kuntadi tak menjawab. Semuanya akan terang saat persidangan. Selain menyita dua mobil, Kejagung telah memblokir rekening suami Sandra Dewi. Ini dilakukan di awal penyidikan. Namun Sandra tak mau ambil pusing. Dia pernah mengungkapkan jika uang tidak penting. Hal itu diungkapkan saat podcast bersama Boy William Desember 2023 lalu. Baginya, uang banyak itu bonus dari Tuhan dan siap hidup dengan sedikit uang. Dikasih sedikit pun nggak apa-apa, yang penting cukup buat makan seluruhnya. Sandra berujar kesehatan keluarganya lebih penting. Yang penting itu kesehatan keluarga bebernya. Keberadaan Sandra Dewi disorot penampakan isi rumah Harvey Mois saat digeledah Kejaksaan. Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Mois. Jadi tersangka kasus korupsi timah, suami Sandra Dewi, Harvey Mois ditetapkan sebagai tersangka. Rumahnya pun digeledah dan sejumlah uang disita. Mengutip tribunnews.com, Kejaksaan Agung menyita uang tunai senilai 76 miliar rupiah dari rumah Harvey Mois. Suami dari Sandra Dewi ini telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah yang merugikan negara capai 271 triliun rupiah. Tak cuma menyita 76 miliar rupiah di rumah Sandra Dewi, Kejagung juga menyita logam mulia milik Harvey dan Sandra Dewi. Tak hanya rumah digeledah, rekening Harvey Mois juga telah diblokir. Pemblokiran terhadap rekening Harvey Mois sudah dilakukan sejak awal penyidikan. Untuk harta benda, penelusuran masih terus dilakukan Kejaksaan Agung sepanjang ada kaitannya. Sepanjang penggeledahan, tidak terkabar apakah Sandra Dewi ada di kediaman atau tidak. Sebab, sejak sang suami tersangkut kasus korupsi, artis cantik tersebut bak menghilang di telan bumi. Biasa aktif di media sosial, Sandra Dewi mendadak tidak aktif. Dirinya bahkan menonaktifkan kolom komentari di akun Instagram miliknya. Sebelum suaminya terjerat kasus, Sandra Dewi termasuk salah satu artis yang kerap memperlihatkan hidup glamor melalui media sosial. Baru-baru ini, penyanyi Uci Flodea membeberkan fasilitas apartemen mewah milik Sandra Dewi. Menurut Uci, apartemen yang dihuni Sandra Dewi memiliki parkir mobil tersendiri. Tak hanya itu, unit apartemen Sandra Dewi disebut Uci lebih besar dibanding miliknya. Diketahui, Sandra Dewi juga memiliki rumah di Melbourne, Australia. Meski demikian, tidak diketahui secara pasti apakah rumah tersebut milik Harvey Mois sendiri atau keluarga besar. Dalam beberapa kesempatan, Sandra Dewi kerap mengunggah momen dirinya bersama keluarga besar tengah berkumpul bersama di rumah tersebut. Dalam highlight Instagram story-nya, terlihat jelas penampakan rumah mewah itu. Tampak jelas rumah Sandra Dewi dan Harvey Mois itu memiliki kolam renang, kolam air hangat, hingga lapangan tenis yang juga merangkap lapangan basket. Terkait bukti-bukti yang dicari ataupun bakal disita, Kejagung belum bisa memberikan penjelasan. Dirdik Jampitsus Kejagung, Kuntadi, meminta publik untuk menunggu hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Mois. Diketahui, Harvey Mois merupakan tersangka ke-16 dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai tahun 2022. Penetapan statusnya diumumkan oleh Kuntadi usai Dua sosok artis terkenal susul Harvey Mois di penjara. Kejagung segera umumkan 6 orang tersangka baru. Dua sosok artis terkenal disebut-sebut bakal menyusul Harvey Mois di penjara. Hal ini diungkap pihak Kejaksaan Agung RI yang sudah mengantongi 2 nama artis terkenal yang bakal terseret kasus mega korupsi suami artis Sandra Dewi. Dilansir dari tribuntrend.com, Kejagung disebut sudah mengantongi nama-nama tersangka baru dalam kasus korupsi tata niaga komoditi timah. Mengejutkannya,
Beberapa tersangka baru itu ada 2 sosok artis terkenal. Dengan keterlibatan Harvey Moise, Helena Lim, beberapa orang berikutnya katanya dari Kejagung ada Pak Soehar juga yang ditetapkan sebagai tersangka, kata Ketua Umum Nasional Corruption Watch Hanifah Sutrisna. Disebutkan akan ada 6 tersangka baru dalam kasus tersebut. Tambahan tersangka dari informasi Kejagung, ada 6 lagi tersangka lanjutnya. Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. Ia mengatakan terbongkarnya kasus mega korupsi ini berkat keberanian Jaksa Agung ST Burhanuddin. Masyarakat harus bersyukur dengan hasil kerja ini. 271 triliun itu besar banget nilai kerugiannya bagi generasi mendatang. Buka Ketut dalam program Sapa Indonesia Petang Kompas TV Jumat 29 Maret 2024. Ada 16 tersangka di sini dan yang perlu disoroti adalah bukan lamanya kasus ini dibongkar, tapi ini adalah kebangkitan dan keberanian ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung yang melahap kasus-kasus kakap. Sehingga ini akan berdampak luas kepada tambang emas, nikel, batubara, Jiwasraya, Asabri, Garuda. Kita sudah sidangkan semua ini, kita sikat semua, tegas Ketut. Ia menyebut penanganan kasus ini tentu tidak mudah, dibutuhkan strategi, pendalaman, dan butuh konfrontasi ke depannya dari orang-orang yang sudah diperiksa. Hingga kini sudah ada 148 saksi yang menjalani pemeriksaan. Sangat mungkin bertambah kok tersangka. Kita tetap bekerja sesuai harapan masyarakat. Orang patut bertanggung jawab. Akan kita ungkap jadi tidak ada tebang pilih, bebernya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam jumpa pers di kantornya Selasa 2 April 2024. Tak hanya itu, ia juga mengaku sudah mengantongi nama-nama pesohor yang ikut terlibat. Jangan khawatir, pesohor kayaknya memang arahnya ke sana ya. Sudah kita telusuri namanya, kita akan ungkap semua dan penting juga adalah kejahatan korporasi. Saat ini bisa kita jadikan tersangka juga nih, jadi bukan orang per orang saja, ungkapnya. Ketut menjelaskan semua tindak pidana seperti suap gratifikasi bahkan orang yang hanya menikmati keuntungan saja dari kasus timah ini bisa dijerat. Oleh karena itu, ia mengharapkan dukungan dari masyarakat agar ikut mengawasi jalannya kasus ini. Raffi Ahmad jatah Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan viral lagi, sedih difitnah TPPO. Terungkap jatah bulanan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad yang namanya tengah viral. Sang Sultan Andara pernah ungkap beri Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan lepas Raffi Ahmad pun viral lagi, mengingat belakangan Raffi Ahmad kena fitnah terlibat TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Belakangan suami dari Nagita Slavina ini dituding terlibat dalam kasus korupsi timah Harvey Moise yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Hal tersebut dikarenakan kekayaan Raffi Ahmad yang fantastis hingga diduga hasil pencucian uang. Kehidupan pribadi Raffi kini kembali diulik, tak terkecuali soal uang bulanan yang ia berikan kepada sang istri. Beberapa waktu lalu Raffi Ahmad pernah belak-belakan tentang uang bulanan sang istri Nagita Slavina. Hal itu disampaikan Raffi kepada Andre Taulany saat mereka bermain Truth or Dare. Dengan jujur, Raffi menyebut detail uang belanja Nagita yang mencapai angka ratusan juta rupiah. Kompas.com merangkum beberapa pernyataan Raffi sebagai berikut. Raffi Ahmad mengakui uang belanja bulanan Nagita Slavina mencapai 200 juta. Raffi pun memberikan berupa tunai hingga kartu kredit. Nagita si akun jatah cash ada 50 juta, kredit card ada 3, isinya 50 juta, 50 juta, dan 50 juta. Jadi sampai 200 juta lah, kata Raffi dikutip Kompas.com Rabu 4 Agustus 2021. Kendati mendapat uang belanja bernilai fantastis, Raffi memuji sosok sang istri. Pujian itu disampaikan Raffi lantaran gigi sapaan karib Nagita Slavina tak pernah menghabiskan uang tersebut. Raffi berujar gigi pandai mengelola keuangan. Dia itu Nagita hebat, nggak pernah habisin belanja pakai uang sendiri. Dia misal kalau ada kredit card pakai kalau perlu aja. Pintar dia, tutur Raffi. Sekarang lagi gue ajarin kalau mau beli ini jual dulu. Kalau ke istri ya ambil aja, nggak masalah gue mah, tambah Raffi. Selain memberikan uang belanja bulanan, Raffi juga mempercayai pendapatan YouTube Ranch Entertainment kepada Nagita. Mulai dari endorsement hingga AdSense dari Ranch dikelola oleh Gigi. Namun sesekali Raffi meminta kepada Gigi, aku sejujurnya uang YouTube buat kamu semua. Dia Nagita yang kelola. Mau dari AdSense dan sponsor kamu ambil semua, tutur Raffi. Tapi kalau aku minta kamu kasih, itu jarang. Kalau aku beli apa-apa pakai uang aku sendiri, ucap Raffi. Kisah cinta Sandra Dewi Harvey Moise menikah bak negeri dongeng, kini suami terjerat korupsi. Rumah tangga Sandra Dewi dan Harvey Moise termasuk yang diidam-idamkan banyak orang. Pernikahan digelar bak negeri dongeng. Selama menjalin biduk rumah tangga, kolaborasi artis dan pengusaha ternama ini jauh dari berita negatif. Namun, semuanya berubah setelah Harvey Moise terlibat kasus korupsi yang merugikan Engara 271 triliun rupiah.
Selain Harvey yang harus mendekam di penjara, keberadaan Sandra Dewi juga mendadak menghilang. Padahal, wanita 40 tahun itu sudah tak aktif lagi di media sosial. Ia juga tak kunjung memberikan klarifikasi sejak sang suami ditangkap Kejaksaan Agung RI. Di balik kebisuan Sandra Dewi, kisah cintanya bersama Harvey Moise kembali ramai. Adalah Daniel Mananta yang punya peran penting mempertemukan dua sosok yang memiliki profesi berbeda tersebut. Mengutip banjarmasin.co.id, Sandra Dewi dikenalkan oleh Daniel Mananta dengan Harvey. Hal itu diungkap Sandra Dewi saat jadi tamu podcast YouTube Melanie Ricardo beberapa waktu lalu. Ia menegaskan kisah asmaranya tak seindah dongeng. Sandra Dewi sempat berpikir dirinya tidak menarik. Pikiran itu menghantui setelah Sandra Dewi merasa tidak kunjung menemukan jodoh di usia yang sudah hampir menginjak kepala 3. Sandra Dewi bahkan sudah tidak memiliki kriteria pria idaman saat itu. Sandra Dewi bahkan sempat merasa putus asa karena tidak juga menemukan pendamping di usia yang sudah menginjak kepala 3. Kala itu Sandra Dewi sampai meminta bantuan pada presenter Daniel Mananta supaya dikenalkan dengan cowok. Setelah Daniel Mananta mempertemukannya dengan Harvey Moise, Sandra Dewi merasakan cinta pada pandangan pertama. Skenario Harvey Moise, ahli tarot kuak misteri, hilangnya Sandra Dewi. Sandra Dewi masih bungkam usai sang suami, Harvey Moise, ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi tambang timah ilegal. Kejaksaan Agung bahkan sudah menyita beberapa aset Harvey, salah satunya adalah mobil mewah jenis Rolls-Royce. Kini, peramal sekaligus ahli tarot Denny Darko membaca kondisi yang mungkin terjadi setelah Sandra mendadak hilang. Lewat penerawangannya, Denny menyebut adanya skenario yang kemungkinan telah direncanakan oleh pihak Harvey. Skenario inilah yang diduga menjadi alasan Sandra sampai sekarang tak diketahui keberadaannya. Bahkan ketika Kejaksaan Agung menggeledah kediaman mewahnya, sang artis kabarnya tak ada di rumah. Dalam skenario tersebut, Sandra dan Harvey mungkin saja dibantu oleh pengacara mereka. Denny menduga Sandra dan Harvey sudah memprediksi akan terjadi hal seperti sekarang dan memiliki jalan keluar atas kasus ini. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moise terseret korupsi. Dulu janji, susah sedang bersama. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moise terseret kasus korupsi PT Timah. Diketahui jika Sandra Dewi diduga tak akan berpisah dengan Harvey Moise lantaran pernah berjanji menjalani hidup dengan susah senang bersama. Hal tersebut terungkap lewat postingan Sandra Dewi saat mengungkit kembali janji pernikahannya dengan Harvey Moise tepat di hari ulang tahun keempat pernikahan mereka. Tampak Sandra Dewi memposting foto dirinya bersama Harvey Moise saling berdampingan dengan raut wajah bahagia. Pada keterangan unggahan itu, Sandra Dewi mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Harvey. Sandra pun menyebut dirinya dan Harvey Moise bakal menjadi pasangan yang dapat menghadapi semua hal dalam kehidupan, baik susah dan senang. Semoga kita bisa menghadapi semua hal di kehidupan kita. Nantinya susah dan senang karena kita sudah melewati banyak hal bersama. Kita kuat karena kita bersama, tulis Sandra dalam keterangan. Selain itu, Sandra Dewi juga berdoa agar ia dan sang suami bisa menjadi tim kompak sebagai orang tua dalam mendidik dan membesarkan kedua anaknya. Semoga kita selalu jadi atim untuk menjaga dan merawat Rafa Mika, jelasnya. Nasib Sandra Dewi usai suami jadi tersangka. Kini dilaporkan pasal pencucian uang, segini hukuman jika terbukti. Sandra Dewi terancam diseret dalam kasus korupsi timah yang menjerat suaminya Harvey Moise. Sandra Dewi memang tidak terlibat langsung dalam kejahatan yang dilakukan 16 tersangka. Tetapi Sandra Dewi ada kemungkinan tahu terkait persekongkolan jahat itu. Bahkan Sandra Dewi sangat mungkin diseret karena menikmati hasil korupsi dari suaminya. Jika merujuk hal ini, maka Sandra Dewi bisa terancam di penjara 5 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Sandra Dewi juga sudah dilaporkan ke Kejagung RI Selasa 2 April 2024. Menurut pihak Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, sebagaimana pelapor, Sandra Dewi dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI terkait keterlibatannya atas kasus korupsi sang suami. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui keterlibatan sang artis dalam kasus korupsi suaminya. Pengaduan tersebut diajukan PHPK atau dasar mengetahui selama ini Sandra Dewi dan suami beberapa kali memamerkan gaya hidup hedonnya, seperti bolak-balik ke luar negeri, memakai tas branded, hingga membeli jet pribadi. Atas dasar tersebut, pihak PHPK menuntut artis lahiran Bangka Belitung tersebut dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
uang. Selain itu, Sandra Dewi digadang-gadang bakal terancam mendapat hukuman penjara 5 tahun dengan denda 1 miliar rupiah. Lantaran sang suami saat ini sudah ditangkap dan uang yang diberikan kepada Sandra Dewi selama ini adalah uang hasil tindak pidana korupsi. Berdasarkan penuturan perwakilan PHPK, pihaknya mengaku telah mengantongi sejumlah bukti untuk mengadukan Sandra Dewi ke Kejagung. Melalui sejumlah bukti itu nantinya, PHPK meminta penyidik kejaksaan bisa mendalami. Kehadiran Sandra Dewi di Kejagung terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah IUP PT Timah Tbk hari ini, Kamis, 4 April 2024, jadi sorotan. Pasalnya Sandra Dewi tampil semringah di depan awak media. Padahal sang suami, Harvey Mois telah jadi tersangka kasus korupsi timah sejak 27 Maret 2024 lalu. Namun alih-alih murung, Sandra Dewi justru menampilkan wajah ceria bahkan tersenyum kala hadir di Kejagung. Untuk diketahui, kedatangan Sandra ke Kejagung adalah guna memenuhi panggilan pemeriksaannya perihal kasus Harvey. Tak cuma senyuman dan gerak-geriknya yang disorot, outfit Sandra Dewi pun turut diperhatikan publik. Hadir ke Kejagung sejak pukul 9 WIB, Sandra Dewi mengenakan kemeja atasan berwarna putih dan celana panjang berwarna abu-abu. Ibu dua anak itu juga membawa map coklat serta menenteng tas bermerek sebelum menuju ruang pemeriksaan Kejagung. Tak seperti gaya Sandra Dewi biasanya, aktris ternama itu mengenakan sepatu kets putih. Sandra pun tak lupa menata rambutnya dengan catokan hingga terlihat rapih. Harga outfit Sandra Dewi kala menghadiri pemeriksaan Kejagung tak terlalu fantastis. Untuk kemeja, Sandra memakai blus merek Frame Gillian Ruchet Silk Satin berwarna putih dengan harga 6,2 juta rupiah. Lalu Sandra Dewi juga mengenakan celana panjang model 2-in-1 rubber waistpants seharga ratusan ribu. Selain pakaian, Sandra juga disorot lantaran menenteng tas bermerek Chanel. Berjenis tote bag, tas Chanel dan Ceres bag yang dibawa Sandra Dewi itu memiliki kisaran harga Rp792.000. Akhirnya, Sandra Dewi datangi Kejagung terkait kasus korupsi sang suami. Sikap istri Harvey Mois cengar-cengir depan kamera di Cibir. Akhirnya, aktris Sandra Dewi menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi yang menjerat Harvey Mois suaminya. Sandra Dewi tiba di Kejagung untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi itu. Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Nah, Sandra Dewi akan menjalani pemeriksaan mengenai kasus tersebut di Kejagung Kamis 4 April 2024. Dikutip dari salah satu kanal YouTube, Kamis momen Sandra Dewi tiba di Kejagung pun sempat terekam kamera. Aktris 40 tahun itu terlihat datang didampingi oleh dua orang yang diduga merupakan kuasa hukum sang aktris. Sandra Dewi tampil kasual menggunakan atasan putih dipadukan celana panjang dengan rambut yang dibiarkan tergerai. Saat akan memasuki gedung Kejaksaan Agung, terlihat menutupi wajahnya dengan sebuah dokumen. Tak berselang lama, Sandra Dewi pun menurunkan dokumen yang menutupi wajahnya itu. Ibu dua anak itu tersenyum lalu melambaikan tangan kepada awak media. Sesekali bintang film Agin Kongyan 3 memberikan salam dengan gestur tubuhnya. Tak berselang lama, ia pun memasuki gedung Kejaksaan Agung tanpa memberikan keterangan apapun kepada awak media. Postingan di akun TikTok @p1 sangku belum masak itu sontak menjadi perbincangan warganet. Apalagi dengan sikap santai diperlihatkan oleh Sandra Dewi. Dengan kasus yang tengah dihadapi suaminya, senyum Sandra Dewi di hadapan awak media malah jadi cibiran netizen. Mobil mewah Sandra Dewi seharga stadion di Banyuwangi disita Kejagung, mengaku tak takut miskin. Setelah uang Rp78 miliar dan logam mulia disita, Kejagung kembali menyita aset mewah Sandra Dewi, yakni 2 mobil hadiah ulang tahun dari Harvey Mois. 2 mobil mewah tersebut yakni Rolls-Royce Ghost Extended Wells Boss mesin 6.592 cc seharga Rp25 miliar. Lalu harga Mini Cooper di website resmi Mini Cooper itu ditaksir sekitar $32.650 atau seharga Rp519.732.495. Dua mobil ini jika ditotalkan mencapai 26,5 miliar sudah cukup untuk membangun satu stadion mini seperti di Banyuwangi. Seperti diketahui, Kabupaten Banyuwangi pernah membangun stadion di Ponorogo senilai 26 miliar di tahun 2015 silam. Kabar ini dikonfirmasi Direktur Penyidikan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntandi. Penyitaan itu hasil penggeledahan rumah Harvey Mois pada 1 April 2024.
Selain 2 mobil mewah, tim penyidik menyita sejumlah aset dari kediaman tersangka. Betul, mobil mewah Rolls-Royce Ghost Extended Wheelbase Harvey disita dan Mini Cooper, kata Kuntadi. Penyitaan aset ini membuat publik kaget. Berapa keuntungan Harvey Mois dalam korupsi 271 triliun itu? Namun, Kuntadi tak menjawab, semuanya akan terang saat persidangan. Selain menyita 2 mobil, Kejagung telah memblokir rekening suami Sandra Dewi. Ini dilakukan di awal penyidikan. Namun Sandra tak mau ambil pusing, dia pernah mengungkapkan jika uang tidak penting. Hal itu diungkapkan saat podcast bersama Boy William Desember 2023 lalu. Baginya, uang banyak itu bonus dari Tuhan dan siap hidup dengan sedikit uang. Dikasih sedikit pun nggak apa-apa, yang penting cukup buat makan seluruhnya. Sandra berujar kesehatan keluarganya lebih penting. Yang penting itu kesehatan keluarga bebernya. Keberadaan Sandra Dewi disorot penampakan isi rumah Harvey Mois saat digeledah Kejaksaan. Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Mois. Jadi tersangka kasus korupsi timah, suami Sandra Dewi, Harvey Mois ditetapkan sebagai tersangka. Rumahnya pun digeledah dan sejumlah uang disita. Mengutip tribunnews.com, Kejaksaan Agung menyita uang tunai senilai 76 miliar rupiah dari rumah Harvey Mois. Suami dari Sandra Dewi ini telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah yang merugikan negara capai 271 triliun rupiah. Tak cuma menyita 76 miliar rupiah di rumah Sandra Dewi, Kejagung juga menyita logam mulia milik Harvey dan Sandra Dewi. Tak hanya rumah digeledah, rekening Harvey Mois juga telah diblokir. Pemblokiran terhadap rekening Harvey Mois sudah dilakukan sejak awal penyidikan. Untuk harta benda, penelusuran masih terus dilakukan Kejaksaan Agung sepanjang ada kaitannya. Sepanjang penggeledahan, tidak terkabar apakah Sandra Dewi ada di kediaman atau tidak, sebab sejak sang suami tersangkut kasus korupsi, artis cantik tersebut bak menghilang di telan bumi. Biasa aktif di media sosial, Sandra Dewi mendadak tidak aktif. Dirinya bahkan menonaktifkan kolom komentari di akun Instagram miliknya. Sebelum suaminya terjerat kasus, Sandra Dewi termasuk salah satu artis yang kerap memperlihatkan hidup glamor melalui media sosial. Baru-baru ini, penyanyi Uci Flodea membeberkan fasilitas apartemen mewah milik Sandra Dewi. Menurut Uci, apartemen yang dihuni Sandra Dewi memiliki parkir mobil tersendiri. Tak hanya itu, unit apartemen Sandra Dewi disebut Uci lebih besar dibanding miliknya. Diketahui, Sandra Dewi juga memiliki rumah di Melbourne, Australia. Meski demikian, tidak diketahui secara pasti apakah rumah tersebut milik Harvey Mois sendiri atau keluarga besar. Dalam beberapa kesempatan, Sandra Dewi kerap mengunggah momen dirinya bersama keluarga besar tengah berkumpul bersama di rumah tersebut. Dalam highlight Instagram story-nya, terlihat jelas penampakan rumah mewah itu. Tampak jelas rumah Sandra Dewi dan Harvey Mois itu memiliki kolam renang, kolam air hangat, hingga lapangan tenis yang juga merangkap lapangan basket. Terkait bukti-bukti yang dicari ataupun bakal disita, Kejagung belum bisa memberikan penjelasan. Dirdik Jampitsus Kejagung, Kuntadi, meminta publik untuk menunggu hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Mois. Diketahui, Harvey Mois merupakan tersangka ke-16 dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai tahun 2022. Penetapan statusnya diumumkan oleh Kuntadi usai Dua sosok artis terkenal susul Harvey Mois di penjara. Kejagung segera umumkan 6 orang tersangka baru. Dua sosok artis terkenal disebut-sebut bakal menyusul Harvey Mois di penjara. Hal ini diungkap pihak Kejaksaan Agung RI yang sudah mengantongi 2 nama artis terkenal yang bakal terseret kasus mega korupsi suami artis Sandra Dewi. Dilansir dari tribuntrend.com, Kejagung disebut sudah mengantongi nama-nama tersangka baru dalam kasus korupsi tata niaga komoditi timah. Mengejutkannya, beberapa tersangka baru itu ada 2 sosok artis terkenal. Dengan keterlibatan Harvey Mois, Helena Lim, beberapa orang berikutnya, katanya dari Kejagung ada Pak Soehar juga.
yang ditetapkan sebagai tersangka, kata Ketua Umum Nasional Corruption Watch Hanifah Sutrisna. Disebutkan akan ada 6 tersangka baru dalam kasus tersebut. Tambahan tersangka dari informasi Kejagung, ada 6 lagi tersangka lanjutnya. Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. Ia mengatakan terbongkarnya kasus mega korupsi ini berkat keberanian Jaksa Agung ST Burhanuddin. Masyarakat harus bersyukur dengan hasil kerja ini. 271 triliun itu besar banget nilai kerugiannya bagi generasi mendatang. Buka Ketut dalam program Sapa Indonesia Petang Kompas TV Jumat 29 Maret 2024. Ada 16 tersangka di sini dan yang perlu disoroti adalah bukan lamanya kasus ini dibongkar, tapi ini adalah kebangkitan dan keberanian ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung yang melahap kasus-kasus kakap. Sehingga ini akan berdampak luas kepada tambang emas, nikel, batubara, Jiwasraya, Asabri, Garuda. Kita sudah sidangkan semua ini, kita sikat semua, tegas Ketut. Ia menyebut penanganan kasus ini tentu tidak mudah, dibutuhkan strategi, pendalaman, dan butuh konfrontasi ke depannya dari orang-orang yang sudah diperiksa. Hingga kini sudah ada 148 saksi yang menjalani pemeriksaan. Sangat mungkin bertambah kok tersangka. Kita tetap bekerja sesuai harapan masyarakat. Orang patut bertanggung jawab. Akan kita ungkap, jadi tidak ada tebang pilih, bebernya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam jumpa pers di kantornya Selasa 2 April 2024. Tak hanya itu, ia juga mengaku sudah mengantongi nama-nama pesohor yang ikut terlibat. Jangan khawatir, pesohor kayaknya memang arahnya ke sana ya. Sudah kita telusuri namanya, kita akan ungkap semua, dan penting juga adalah kejahatan korporasi. Saat ini bisa kita jadikan tersangka juga nih, jadi bukan orang per orang saja, ungkapnya. Ketut menjelaskan semua tindak pidana seperti suap gratifikasi bahkan orang yang hanya menikmati keuntungan saja dari kasus timah ini bisa dijerat. Oleh karena itu, ia mengharapkan dukungan dari masyarakat agar ikut mengawasi jalannya kasus ini. Raffi Ahmad jatah Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan viral lagi, sedih difitnah TPPO. Terungkap jatah bulanan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad yang namanya tengah viral. Sang Sultan Andara pernah ungkap beri Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan lepas Raffi Ahmad pun viral lagi, mengingat belakangan Raffi Ahmad kena fitnah terlibat TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Belakangan suami dari Nagita Slavina ini dituding terlibat dalam kasus korupsi timah Harvey Mois yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Hal tersebut dikarenakan kekayaan Raffi Ahmad yang fantastis hingga diduga hasil pencucian uang. Kehidupan pribadi Raffi kini kembali diulik, tak terkecuali soal uang bulanan yang ia berikan kepada sang istri. Beberapa waktu lalu Raffi Ahmad pernah belak-belakan tentang uang bulanan sang istri Nagita Slavina. Hal itu disampaikan Raffi kepada Andre Taulany saat mereka bermain Truth or Dare. Dengan jujur, Raffi menyebut detail uang belanja Nagita yang mencapai angka ratusan juta rupiah. Kompas.com merangkum beberapa pernyataan Raffi sebagai berikut. Raffi Ahmad mengakui uang belanja bulanan Nagita Slavina mencapai 200 juta. Raffi pun memberikan berupa tunai hingga kartu kredit. Nagita si akun jatah cash ada 50 juta, kredit card ada 3, isinya 50 juta, 50 juta, dan 50 juta. Jadi sampai 200 juta lah, kata Raffi dikutip Kompas.com Rabu 4 Agustus 2021. Kendati mendapat uang belanja bernilai fantastis, Raffi memuji sosok sang istri. Pujian itu disampaikan Raffi lantaran Gigi sapaan karib Nagita Slavina tak pernah menghabiskan uang tersebut. Raffi berujar Gigi pandai mengelola keuangan. Dia itu Nagita hebat, nggak pernah habisin belanja pakai uang sendiri. Dia misal kalau ada kredit card pakai kalau perlu aja. Pintar dia, tutur Raffi. Sekarang lagi gue ajarin kalau mau beli ini jual dulu. Kalau ke istri ya ambil aja, nggak masalah gue mah, tambah Raffi. Selain memberikan uang belanja bulanan, Raffi juga mempercayai pendapatan YouTube Ranch Entertainment kepada Nagita. Mulai dari endorsement hingga AdSense dari Ranch dikelola oleh Gigi. Namun sesekali Raffi meminta kepada Gigi, aku sejujurnya uang YouTube buat kamu semua. Dia Nagita yang kelola. Mau dari AdSense dan sponsor kamu ambil semua, tutur Raffi. Tapi kalau aku minta kamu kasih, itu jarang. Kalau aku beli apa-apa pakai uang aku sendiri, ucap Raffi. Kisah cinta Sandra Dewi Harvey Mois menikah bak negeri dongeng, kini suami terjerat korupsi. Rumah tangga Sandra Dewi dan Harvey Mois termasuk yang diidam-idamkan banyak orang. Pernikahan digelar bak negeri dongeng. Selama menjalin biduk rumah tangga, kolaborasi artis dan pengusaha ternama ini jauh dari berita negatif. Namun, semuanya berubah setelah Harvey Mois terlibat kasus korupsi yang merugikan Engara 271 triliun rupiah. Selain
Harvey yang harus mendekam di penjara, keberadaan Sandra Dewi juga mendadak menghilang. Padahal, wanita 40 tahun itu sudah tak aktif lagi di media sosial. Ia juga tak kunjung memberikan klarifikasi sejak sang suami ditangkap Kejaksaan Agung RI. Di balik kebisuan Sandra Dewi, kisah cintanya bersama Harvey Moise kembali ramai. Adalah Daniel Mananta yang punya peran penting mempertemukan dua sosok yang memiliki profesi berbeda tersebut. Mengutip banjarmasin.co.id, Sandra Dewi dikenalkan oleh Daniel Mananta dengan Harvey. Hal itu diungkap Sandra Dewi saat jadi tamu podcast YouTube Melanie Ricardo beberapa waktu lalu. Ia menegaskan kisah asmaranya tak seindah dongeng. Sandra Dewi sempat berpikir dirinya tidak menarik. Pikiran itu menghantui setelah Sandra Dewi merasa tidak kunjung menemukan jodoh di usia yang sudah hampir menginjak kepala 3. Sandra Dewi bahkan sudah tidak memiliki kriteria pria idaman saat itu. Sandra Dewi bahkan sempat merasa putus asa karena tidak juga menemukan pendamping di usia yang sudah menginjak kepala 3. Kala itu Sandra Dewi sampai meminta bantuan pada presenter Daniel Mananta supaya dikenalkan dengan cowok. Setelah Daniel Mananta mempertemukannya dengan Harvey Moise, Sandra Dewi merasakan cinta pada pandangan pertama. Skenario Harvey Moise, ahli tarot kuak misteri, hilangnya Sandra Dewi. Sandra Dewi masih bungkam usai sang suami, Harvey Moise, ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi tambang timah ilegal. Kejaksaan Agung bahkan sudah menyita beberapa aset Harvey, salah satunya adalah mobil mewah jenis Rolls-Royce. Kini, peramal sekaligus ahli tarot Denny Darko membaca kondisi yang mungkin terjadi setelah Sandra mendadak hilang. Lewat penerawangannya, Denny menyebut adanya skenario yang kemungkinan telah direncanakan oleh pihak Harvey. Skenario inilah yang diduga menjadi alasan Sandra sampai sekarang tak diketahui keberadaannya. Bahkan ketika Kejaksaan Agung menggeledah kediaman mewahnya, sang artis kabarnya tak ada di rumah. Dalam skenario tersebut, Sandra dan Harvey mungkin saja dibantu oleh pengacara mereka. Denny menduga Sandra dan Harvey sudah memprediksi akan terjadi hal seperti sekarang dan memiliki jalan keluar atas kasus ini. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moise terseret korupsi. Dulu janji, susah senang bersama. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moise terseret kasus korupsi PT Timah. Diketahui jika Sandra Dewi diduga tak akan berpisah dengan Harvey Moise lantaran pernah berjanji menjalani hidup dengan susah senang bersama. Hal tersebut terungkap lewat postingan Sandra Dewi saat mengukir kembali janji pernikahannya dengan Harvey Moise tepat di hari ulang tahun keempat pernikahan mereka. Tampak Sandra Dewi memposting foto dirinya bersama Harvey Moise saling berdampingan dengan raut wajah bahagia. Pada keterangan unggahan itu, Sandra Dewi mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Harvey. Sandra pun menyebut dirinya dan Harvey Moise bakal menjadi pasangan yang dapat menghadapi semua hal dalam kehidupan, baik susah dan senang. Semoga kita bisa menghadapi semua hal di kehidupan kita. Nantinya susah dan senang karena kita sudah melewati banyak hal bersama. Kita kuat karena kita bersama, tulis Sandra dalam keterangan. Selain itu, Sandra Dewi juga berdoa agar ia dan sang suami bisa menjadi tim kompak sebagai orang tua dalam mendidik dan membesarkan kedua anaknya. Semoga kita selalu jadi atim untuk menjaga dan merawat Rafa Mika, jelasnya. Nasib Sandra Dewi usai suami jadi tersangka. Kini dilaporkan pasal pencucian uang, segini hukuman jika terbukti. Sandra Dewi terancam diseret dalam kasus korupsi timah yang menjerat suaminya Harvey Moise. Sandra Dewi memang tidak terlibat langsung dalam kejahatan yang dilakukan 16 tersangka. Tetapi Sandra Dewi ada kemungkinan tahu terkait persekongkolan jahat itu. Bahkan Sandra Dewi sangat mungkin diseret karena menikmati hasil korupsi dari suaminya. Jika merujuk hal ini, maka Sandra Dewi bisa terancam di penjara 5 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Sandra Dewi juga sudah dilaporkan ke Kejagung RI Selasa 2 April 2024. Menurut pihak pendekar hukum pemberantas korupsi, sebagaimana pelapor, Sandra Dewi dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI terkait keterlibatannya atas kasus korupsi sang suami. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui keterlibatan sang artis dalam kasus korupsi suaminya. Pengaduan tersebut diajukan PHPK atau dasar mengetahui selama ini Sandra Dewi dan suami beberapa kali memamerkan gaya hidup hedonnya, seperti bolak-balik ke luar negeri, memakai tas branded, hingga membeli jet pribadi. Atas dasar tersebut, pihak PHPK menuntut artis lahiran Bangka Belitung tersebut dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
uang. Selain itu, Sandra Dewi digadang-gadang bakal terancam mendapat hukuman penjara 5 tahun dengan denda 1 miliar rupiah. Lantaran sang suami saat ini sudah ditangkap dan uang yang diberikan kepada Sandra Dewi selama ini adalah uang hasil tindak pidana korupsi. Berdasarkan penuturan perwakilan PHPK, pihaknya mengaku telah mengantongi sejumlah bukti untuk mengadukan Sandra Dewi ke Kejagung. Melalui sejumlah bukti itu nantinya, PHPK meminta penyidik kejaksaan bisa mendalami. Kehadiran Sandra Dewi di Kejagung terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah IUP PT Timah Tbk hari ini, Kamis, 4 April 2024, jadi sorotan. Pasalnya Sandra Dewi tampil semringah di depan awak media. Padahal sang suami, Harvey Mois telah jadi tersangka kasus korupsi timah sejak 27 Maret 2024 lalu. Namun alih-alih murung, Sandra Dewi justru menampilkan wajah ceria bahkan tersenyum kala hadir di Kejagung. Untuk diketahui, kedatangan Sandra ke Kejagung adalah guna memenuhi panggilan pemeriksaannya perihal kasus Harvey. Tak cuma senyuman dan gerak-geriknya yang disorot, outfit Sandra Dewi pun turut diperhatikan publik. Hadir ke Kejagung sejak pukul 9 WIB, Sandra Dewi mengenakan kemeja atasan berwarna putih dan celana panjang berwarna abu-abu. Ibu dua anak itu juga membawa map coklat serta menenteng tas bermerek sebelum menuju ruang pemeriksaan Kejagung. Tak seperti gaya Sandra Dewi biasanya, aktris ternama itu mengenakan sepatu kets putih. Sandra pun tak lupa menata rambutnya dengan catokan hingga terlihat rapih. Harga outfit Sandra Dewi kala menghadiri pemeriksaan Kejagung tak terlalu fantastis. Untuk kemeja, Sandra memakai blus merek Frame Gillian Ruchet Silk Satin berwarna putih dengan harga 6,2 juta rupiah. Lalu Sandra Dewi juga mengenakan celana panjang model 2-in-1 rubber waistpants seharga ratusan ribu. Selain pakaian, Sandra juga disorot lantaran menenteng tas bermerek Chanel. Berjenis tote bag, tas Chanel dan series bag yang dibawa Sandra Dewi itu memiliki kisaran harga Rp792.000. Akhirnya, Sandra Dewi datangi Kejagung terkait kasus korupsi sang suami. Sikap istri Harvey Mois cengar-cengir depan kamera di Cibir. Akhirnya, aktris Sandra Dewi menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi yang menjerat Harvey Mois suaminya. Sandra Dewi tiba di Kejagung untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi itu. Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Nah, Sandra Dewi akan menjalani pemeriksaan mengenai kasus tersebut di Kejagung Kamis 4 April 2024. Dikutip dari salah satu kanal YouTube, Kamis momen Sandra Dewi tiba di Kejagung pun sempat terekam kamera. Aktris 40 tahun itu terlihat datang didampingi oleh dua orang yang diduga merupakan kuasa hukum sang aktris. Sandra Dewi tampil kasual menggunakan atasan putih dipadukan celana panjang dengan rambut yang dibiarkan tergerai. Saat akan memasuki gedung Kejaksaan Agung, terlihat menutupi wajahnya dengan sebuah dokumen. Tak berselang lama, Sandra Dewi pun menurunkan dokumen yang menutupi wajahnya itu. Ibu dua anak itu tersenyum lalu melambaikan tangan kepada awak media. Sesekali bintang film Agin Kongyan 3 memberikan salam dengan gestur tubuhnya. Tak berselang lama, ia pun memasuki gedung Kejaksaan Agung tanpa memberikan keterangan apapun kepada awak media. Postingan di akun TikTok @p1 sangku belum masak itu sontak menjadi perbincangan warganet. Apalagi dengan sikap santai diperlihatkan oleh Sandra Dewi. Dengan kasus yang tengah dihadapi suaminya, senyum Sandra Dewi di hadapan awak media malah jadi cibiran netizen. Mobil mewah Sandra Dewi seharga stadion di Banyuwangi disita Kejagung, mengaku tak takut miskin. Setelah uang Rp78 miliar dan logam mulia disita, Kejagung kembali menyita aset mewah Sandra Dewi, yakni 2 mobil hadiah ulang tahun dari Harvey Mois. 2 mobil mewah tersebut yakni Rolls-Royce Ghost Extended Wells Boss mesin 6.592 cc seharga Rp25 miliar. Lalu harga Mini Cooper di website resmi Mini Cooper itu ditaksir sekitar $32.650 atau seharga Rp519.732.495. Dua mobil ini jika ditotalkan mencapai 26,5 miliar sudah cukup untuk membangun satu stadion mini seperti di Banyuwangi. Seperti diketahui, Kabupaten Banyuwangi pernah membangun stadion di Ponorogo senilai 26 miliar di tahun 2015 silam. Kabar ini dikonfirmasi Direktur Penyidikan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntandi. Penyitaan itu hasil penggeledahan rumah Harvey Mois pada 1 April 2024.
Selain 2 mobil mewah, tim penyidik menyita sejumlah aset dari kediaman tersangka. Betul, mobil mewah Rolls-Royce Ghost Extended Wheelbase Harvey disita dan Mini Cooper, kata Kuntadi. Penyitaan aset ini membuat publik kaget. Berapa keuntungan Harvey Mois dalam korupsi 271 triliun itu? Namun, Kuntadi tak menjawab, semuanya akan terang saat persidangan. Selain menyita 2 mobil, Kejagung telah memblokir rekening suami Sandra Dewi. Ini dilakukan di awal penyidikan. Namun Sandra tak mau ambil pusing, dia pernah mengungkapkan jika uang tidak penting. Hal itu diungkapkan saat podcast bersama Boy William Desember 2023 lalu. Baginya, uang banyak itu bonus dari Tuhan dan siap hidup dengan sedikit uang. Dikasih sedikit pun nggak apa-apa, yang penting cukup buat makan seluruhnya. Sandra berujar kesehatan keluarganya lebih penting. Yang penting itu kesehatan keluarga bebernya. Keberadaan Sandra Dewi disorot penampakan isi rumah Harvey Mois saat digeledah Kejaksaan. Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Mois. Jadi tersangka kasus korupsi timah, suami Sandra Dewi, Harvey Mois ditetapkan sebagai tersangka. Rumahnya pun digeledah dan sejumlah uang disita. Mengutip tribunnews.com, Kejaksaan Agung menyita uang tunai senilai 76 miliar rupiah dari rumah Harvey Mois. Suami dari Sandra Dewi ini telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah yang merugikan negara capai 271 triliun rupiah. Tak cuma menyita 76 miliar rupiah di rumah Sandra Dewi, Kejagung juga menyita logam mulia milik Harvey dan Sandra Dewi. Tak hanya rumah digeledah, rekening Harvey Mois juga telah diblokir. Pemblokiran terhadap rekening Harvey Mois sudah dilakukan sejak awal penyidikan. Untuk harta benda, penelusuran masih terus dilakukan Kejaksaan Agung sepanjang ada kaitannya. Sepanjang penggeledahan, tidak terkabar apakah Sandra Dewi ada di kediaman atau tidak. Sebab, sejak sang suami tersangkut kasus korupsi, artis cantik tersebut bak menghilang di telan bumi. Biasa aktif di media sosial, Sandra Dewi mendadak tidak aktif. Dirinya bahkan menonaktifkan kolom komentari di akun Instagram miliknya. Sebelum suaminya terjerat kasus, Sandra Dewi termasuk salah satu artis yang kerap memperlihatkan hidup glamor melalui media sosial. Baru-baru ini, penyanyi Uci Flodea membeberkan fasilitas apartemen mewah milik Sandra Dewi. Menurut Uci, apartemen yang dihuni Sandra Dewi memiliki parkir mobil tersendiri. Tak hanya itu, unit apartemen Sandra Dewi disebut Uci lebih besar dibanding miliknya. Diketahui, Sandra Dewi juga memiliki rumah di Melbourne, Australia. Meski demikian, tidak diketahui secara pasti apakah rumah tersebut milik Harvey Mois sendiri atau keluarga besar. Dalam beberapa kesempatan, Sandra Dewi kerap mengunggah momen dirinya bersama keluarga besar tengah berkumpul bersama di rumah tersebut. Dalam highlight Instagram story-nya, terlihat jelas penampakan rumah mewah itu. Tampak jelas rumah Sandra Dewi dan Harvey Mois itu memiliki kolam renang, kolam air hangat, hingga lapangan tenis yang juga merangkap lapangan basket. Terkait bukti-bukti yang dicari ataupun bakal disita, Kejagung belum bisa memberikan penjelasan. Dirdik Jampitsus Kejagung, Kuntadi, meminta publik untuk menunggu hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Mois. Diketahui, Harvey Mois merupakan tersangka ke-16 dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai tahun 2022. Penetapan statusnya diumumkan oleh Kuntadi usai Dua sosok artis terkenal susul Harvey Mois di penjara. Kejagung segera umumkan 6 orang tersangka baru. Dua sosok artis terkenal disebut-sebut bakal menyusul Harvey Mois di penjara. Hal ini diungkap pihak Kejaksaan Agung RI yang sudah mengantongi 2 nama artis terkenal yang bakal terseret kasus mega korupsi suami artis Sandra Dewi. Dilansir dari tribuntrend.com, Kejagung disebut sudah mengantongi nama-nama tersangka baru dalam kasus korupsi tata niaga komoditi timah. Mengejutkannya, beberapa tersangka baru itu ada 2 sosok artis terkenal. Dengan keterlibatan Harvey Mois, Helena Lim, beberapa orang berikutnya katanya dari Kejagung ada Pak Soehar juga
yang ditetapkan sebagai tersangka, kata Ketua Umum Nasional Corruption Watch Hanifah Sutrisna. Disebutkan akan ada 6 tersangka baru dalam kasus tersebut. Tambahan tersangka dari informasi Kejagung, ada 6 lagi tersangka lanjutnya. Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. Ia mengatakan terbongkarnya kasus mega korupsi ini berkat keberanian Jaksa Agung ST Burhanuddin. Masyarakat harus bersyukur dengan hasil kerja ini. 271 triliun itu besar banget nilai kerugiannya bagi generasi mendatang. Buka Ketut dalam program Sapa Indonesia Petang Kompas TV Jumat 29 Maret 2024. Ada 16 tersangka di sini dan yang perlu disoroti adalah bukan lamanya kasus ini dibongkar, tapi ini adalah kebangkitan dan keberanian ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung yang melahap kasus-kasus kakap. Sehingga ini akan berdampak luas kepada tambang emas, nikel, batubara, Jiwasraya, Asabri, Garuda. Kita sudah sidangkan semua ini, kita sikat semua, tegas Ketut. Ia menyebut penanganan kasus ini tentu tidak mudah, dibutuhkan strategi, pendalaman, dan butuh konfrontasi ke depannya dari orang-orang yang sudah diperiksa. Hingga kini sudah ada 148 saksi yang menjalani pemeriksaan. Sangat mungkin bertambah kok tersangka. Kita tetap bekerja sesuai harapan masyarakat. Orang patut bertanggung jawab. Akan kita ungkap, jadi tidak ada tebang pilih, bebernya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam jumpa pers di kantornya Selasa 2 April 2024. Tak hanya itu, ia juga mengaku sudah mengantongi nama-nama pesohor yang ikut terlibat. Jangan khawatir, pesohor kayaknya memang arahnya ke sana ya. Sudah kita telusuri namanya, kita akan ungkap semua, dan penting juga adalah kejahatan korporasi. Saat ini bisa kita jadikan tersangka juga nih, jadi bukan orang per orang saja, ungkapnya. Ketut menjelaskan semua tindak pidana seperti suap gratifikasi bahkan orang yang hanya menikmati keuntungan saja dari kasus timah ini bisa dijerat. Oleh karena itu, ia mengharapkan dukungan dari masyarakat agar ikut mengawasi jalannya kasus ini. Raffi Ahmad jatah Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan viral lagi, sedih difitnah TPPO. Terungkap jatah bulanan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad yang namanya tengah viral. Sang Sultan Andara pernah ungkap beri Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan lawas Raffi Ahmad pun viral lagi, mengingat belakangan Raffi Ahmad kena fitnah terlibat TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Belakangan suami dari Nagita Slavina ini dituding terlibat dalam kasus korupsi timah Harvey Mois yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Hal tersebut dikarenakan kekayaan Raffi Ahmad yang fantastis hingga diduga hasil pencucian uang. Kehidupan pribadi Raffi kini kembali diulik, tak terkecuali soal uang bulanan yang ia berikan kepada sang istri. Beberapa waktu lalu Raffi Ahmad pernah belak-belakan tentang uang bulanan sang istri Nagita Slavina. Hal itu disampaikan Raffi kepada Andre Taulany saat mereka bermain Truth or Dare. Dengan jujur, Raffi menyebut detail uang belanja Nagita yang mencapai angka ratusan juta rupiah. Kompas.com merangkum beberapa pernyataan Raffi sebagai berikut. Raffi Ahmad mengakui uang belanja bulanan Nagita Slavina mencapai 200 juta. Raffi pun memberikan berupa tunai hingga kartu kredit. Negitasi akun jatah cash ada 50 juta, kredit card ada 3, isinya 50 juta, 50 juta, dan 50 juta. Jadi sampai 200 juta lah, kata Raffi dikutip Kompas.com Rabu 4 Agustus 2021. Kendati mendapat uang belanja bernilai fantastis, Raffi memuji sosok sang istri. Pujian itu disampaikan Raffi lantaran Gigi sapaan karib Nagita Slavina tak pernah menghabiskan uang tersebut. Raffi berujar Gigi pandai mengelola keuangan. Dia itu Nagita hebat, nggak pernah habisin belanja pakai uang sendiri. Dia misal kalau ada kredit card pakai kalau perlu aja. Pintar dia, tutur Raffi. Sekarang lagi gue ajarin kalau mau beli ini jual dulu. Kalau ke istri ya ambil aja, nggak masalah gue mah, tambah Raffi. Selain memberikan uang belanja bulanan, Raffi juga mempercayai pendapatan YouTube Ranch Entertainment kepada Nagita. Mulai dari endorsement hingga AdSense dari Ranch dikelola oleh Gigi. Namun sesekali Raffi meminta kepada Gigi, aku sejujurnya uang YouTube buat kamu semua. Dia Nagita yang kelola. Mau dari AdSense dan sponsor kamu ambil semua, tutur Raffi. Tapi kalau aku minta kamu kasih, itu jarang. Kalau aku beli apa-apa pakai uang aku sendiri, ucap Raffi. Kisah cinta Sandra Dewi Harvey Mois menikah bak negeri dongeng, kini suami terjerat korupsi. Rumah tangga Sandra Dewi dan Harvey Mois termasuk yang diidam-idamkan banyak orang. Pernikahan digelar bak negeri dongeng. Selama menjalin biduk rumah tangga, kolaborasi artis dan pengusaha ternama ini jauh dari berita negatif. Namun, semuanya berubah setelah Harvey Mois terlibat kasus korupsi yang merugikan Engara 271 triliun rupiah. Selain
Harvey yang harus mendekam di penjara, keberadaan Sandra Dewi juga mendadak menghilang. Padahal, wanita 40 tahun itu sudah tak aktif lagi di media sosial. Ia juga tak kunjung memberikan klarifikasi sejak sang suami ditangkap Kejaksaan Agung RI. Di balik kebisuan Sandra Dewi, kisah cintanya bersama Harvey Moise kembali ramai. Adalah Daniel Mananta yang punya peran penting mempertemukan dua sosok yang memiliki profesi berbeda tersebut. Mengutip banjarmasin.co.id, Sandra Dewi dikenalkan oleh Daniel Mananta dengan Harvey. Hal itu diungkap Sandra Dewi saat jadi tamu podcast YouTube Melanie Ricardo beberapa waktu lalu. Ia menegaskan kisah asmaranya tak seindah dongeng. Sandra Dewi sempat berpikir dirinya tidak menarik. Pikiran itu menghantui setelah Sandra Dewi merasa tidak kunjung menemukan jodoh di usia yang sudah hampir menginjak kepala 3. Sandra Dewi bahkan sudah tidak memiliki kriteria pria idaman saat itu. Sandra Dewi bahkan sempat merasa putus asa karena tidak juga menemukan pendamping di usia yang sudah menginjak kepala 3. Kala itu Sandra Dewi sampai meminta bantuan pada presenter Daniel Mananta supaya dikenalkan dengan cowok. Setelah Daniel Mananta mempertemukannya dengan Harvey Moise, Sandra Dewi merasakan cinta pada pandangan pertama. Skenario Harvey Moise, ahli tarot kuak misteri, hilangnya Sandra Dewi. Sandra Dewi masih bungkam usai sang suami, Harvey Moise, ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi tambang timah ilegal. Kejaksaan Agung bahkan sudah menyita beberapa aset Harvey, salah satunya adalah mobil mewah jenis Rolls-Royce. Kini, peramal sekaligus ahli tarot Denny Darko membaca kondisi yang mungkin terjadi setelah Sandra mendadak hilang. Lewat penerawangannya, Denny menyebut adanya skenario yang kemungkinan telah direncanakan oleh pihak Harvey. Skenario inilah yang diduga menjadi alasan Sandra sampai sekarang tak diketahui keberadaannya. Bahkan ketika Kejaksaan Agung menggeledah kediaman mewahnya, sang artis kabarnya tak ada di rumah. Dalam skenario tersebut, Sandra dan Harvey mungkin saja dibantu oleh pengacara mereka. Denny menduga Sandra dan Harvey sudah memprediksi akan terjadi hal seperti sekarang dan memiliki jalan keluar atas kasus ini. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moise terseret korupsi. Dulu janji, susah senang bersama. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moise terseret kasus korupsi PT Timah. Diketahui jika Sandra Dewi diduga tak akan berpisah dengan Harvey Moise lantaran pernah berjanji menjalani hidup dengan susah senang bersama. Hal tersebut terungkap lewat postingan Sandra Dewi saat mengukir kembali janji pernikahannya dengan Harvey Moise tepat di hari ulang tahun keempat pernikahan mereka. Tampak Sandra Dewi memposting foto dirinya bersama Harvey Moise saling berdampingan dengan raut wajah bahagia. Pada keterangan unggahan itu, Sandra Dewi mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Harvey. Sandra pun menyebut dirinya dan Harvey Moise bakal menjadi pasangan yang dapat menghadapi semua hal dalam kehidupan, baik susah dan senang. Semoga kita bisa menghadapi semua hal di kehidupan kita. Nantinya susah dan senang karena kita sudah melewati banyak hal bersama. Kita kuat karena kita bersama, tulis Sandra dalam keterangan. Selain itu, Sandra Dewi juga berdoa agar ia dan sang suami bisa menjadi tim kompak sebagai orang tua dalam mendidik dan membesarkan kedua anaknya. Semoga kita selalu jadi atim untuk menjaga dan merawat Rafa Mika, jelasnya. Nasib Sandra Dewi usai suami jadi tersangka. Kini dilaporkan pasal pencucian uang, segini hukuman jika terbukti. Sandra Dewi terancam diseret dalam kasus korupsi timah yang menjerat suaminya Harvey Moise. Sandra Dewi memang tidak terlibat langsung dalam kejahatan yang dilakukan 16 tersangka. Tetapi Sandra Dewi ada kemungkinan tahu terkait persekongkolan jahat itu. Bahkan Sandra Dewi sangat mungkin diseret karena menikmati hasil korupsi dari suaminya. Jika merujuk hal ini, maka Sandra Dewi bisa terancam di penjara 5 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Sandra Dewi juga sudah dilaporkan ke Kejagung RI Selasa 2 April 2024. Menurut pihak pendekar hukum pemberantas korupsi, sebagaimana pelapor, Sandra Dewi dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI terkait keterlibatannya atas kasus korupsi sang suami. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui keterlibatan sang artis dalam kasus korupsi suaminya. Pengaduan tersebut diajukan PHPK atau dasar mengetahui selama ini Sandra Dewi dan suami beberapa kali memamerkan gaya hidup hedonnya, seperti bolak-balik ke luar negeri, memakai tas branded, hingga membeli jet pribadi. Atas dasar tersebut, pihak PHPK menuntut artis lahiran Bangka Belitung tersebut dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
uang. Selain itu, Sandra Dewi digadang-gadang bakal terancam mendapat hukuman penjara 5 tahun dengan denda 1 miliar rupiah. Lantaran sang suami saat ini sudah ditangkap dan uang yang diberikan kepada Sandra Dewi selama ini adalah uang hasil tindak pidana korupsi. Berdasarkan penuturan perwakilan PHPK, pihaknya mengaku telah mengantongi sejumlah bukti untuk mengadukan Sandra Dewi ke Kejagung. Melalui sejumlah bukti itu nantinya, PHPK meminta penyidik kejaksaan bisa mendalami Kehadiran Sandra Dewi di Kejagung terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah IUP PT Timah Tbk hari ini, Kamis, 4 April 2024, jadi sorotan. Pasalnya Sandra Dewi tampil semringah di depan awak media. Padahal sang suami, Harvey Mois telah jadi tersangka kasus korupsi timah sejak 27 Maret 2024 lalu. Namun alih-alih murung, Sandra Dewi justru menampilkan wajah ceria bahkan tersenyum kala hadir di Kejagung. Untuk diketahui, kedatangan Sandra ke Kejagung adalah guna memenuhi panggilan pemeriksaannya perihal kasus Harvey. Tak cuma senyuman dan gerak-geriknya yang disorot, outfit Sandra Dewi pun turut diperhatikan publik. Hadir ke Kejagung sejak pukul 9 WIB, Sandra Dewi mengenakan kemeja atasan berwarna putih dan celana panjang berwarna abu-abu. Ibu dua anak itu juga membawa map coklat serta menenteng tas bermerek sebelum menuju ruang pemeriksaan Kejagung. Tak seperti gaya Sandra Dewi biasanya, aktris ternama itu mengenakan sepatu kets putih. Sandra pun tak lupa menata rambutnya dengan catokan hingga terlihat rapih. Harga outfit Sandra Dewi kala menghadiri pemeriksaan Kejagung tak terlalu fantastis. Untuk kemeja, Sandra memakai blus merek Frame Gillian Ruchet Silk Satin berwarna putih dengan harga 6,2 juta rupiah. Lalu Sandra Dewi juga mengenakan celana panjang model 2-in-1 rubber waistpants seharga ratusan ribu. Selain pakaian, Sandra juga disorot lantaran menenteng tas bermerek Chanel. Berjenis tote bag, tas Chanel dan Ceres bag yang dibawa Sandra Dewi itu memiliki kisaran harga Rp792.000. Akhirnya, Sandra Dewi datangi Kejagung terkait kasus korupsi sang suami. Sikap istri Harvey Mois cengar-cengir depan kamera di Cibir. Akhirnya, aktris Sandra Dewi menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi yang menjerat Harvey Mois suaminya. Sandra Dewi tiba di Kejagung untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi itu. Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Nah, Sandra Dewi akan menjalani pemeriksaan mengenai kasus tersebut di Kejagung Kamis 4 April 2024. Dikutip dari salah satu kanal YouTube, Kamis momen Sandra Dewi tiba di Kejagung pun sempat terekam kamera. Aktris 40 tahun itu terlihat datang didampingi oleh dua orang yang diduga merupakan kuasa hukum sang aktris. Sandra Dewi tampil kasual menggunakan atasan putih dipadukan celana panjang dengan rambut yang dibiarkan tergerai. Saat akan memasuki gedung Kejaksaan Agung, terlihat menutupi wajahnya dengan sebuah dokumen. Tak berselang lama, Sandra Dewi pun menurunkan dokumen yang menutupi wajahnya itu. Ibu dua anak itu tersenyum lalu melambaikan tangan kepada awak media. Sesekali bintang film Agin Kongyan 3 memberikan salam dengan gestur tubuhnya. Tak berselang lama, ia pun memasuki gedung Kejaksaan Agung tanpa memberikan keterangan apapun kepada awak media. Postingan di akun TikTok @p1 sangku belum masak itu sontak menjadi perbincangan warganet. Apalagi dengan sikap santai diperlihatkan oleh Sandra Dewi. Dengan kasus yang tengah dihadapi suaminya, senyum Sandra Dewi di hadapan awak media malah jadi cibiran netizen. Mobil mewah Sandra Dewi seharga stadion di Banyuwangi disita Kejagung, mengaku tak takut miskin. Setelah uang Rp78 miliar dan logam mulia disita, Kejagung kembali menyita aset mewah Sandra Dewi, yakni 2 mobil hadiah ulang tahun dari Harvey Mois. 2 mobil mewah tersebut yakni Rolls-Royce Ghost Extended Wells Boss mesin 6.592 cc seharga Rp25 miliar. Lalu harga Mini Cooper di website resmi Mini Cooper itu ditaksir sekitar $32.650 atau seharga Rp519.732.495. Dua mobil ini jika ditotalkan mencapai 26,5 miliar sudah cukup untuk membangun satu stadion mini seperti di Banyuwangi. Seperti diketahui, Kabupaten Banyuwangi pernah membangun stadion di Ponorogo senilai 26 miliar di tahun 2015 silam. Kabar ini dikonfirmasi Direktur Penyidikan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntandi. Penyitaan itu hasil penggeledahan rumah Harvey Mois pada 1 April 2024.
Selain 2 mobil mewah, tim penyidik menyita sejumlah aset dari kediaman tersangka. Betul, mobil mewah Rolls-Royce Ghost Extended Wheelbase Harvey disita dan Mini Cooper, kata Kuntadi. Penyitaan aset ini membuat publik kaget. Berapa keuntungan Harvey Mois dalam korupsi 271 triliun itu? Namun, Kuntadi tak menjawab, semuanya akan terang saat persidangan. Selain menyita 2 mobil, Kejagung telah memblokir rekening suami Sandra Dewi. Ini dilakukan di awal penyidikan. Namun Sandra tak mau ambil pusing, dia pernah mengungkapkan jika uang tidak penting. Hal itu diungkapkan saat podcast bersama Boy William Desember 2023 lalu. Baginya, uang banyak itu bonus dari Tuhan dan siap hidup dengan sedikit uang. Dikasih sedikit pun nggak apa-apa, yang penting cukup buat makan seluruhnya. Sandra berujar kesehatan keluarganya lebih penting. Yang penting itu kesehatan keluarga bebernya. Keberadaan Sandra Dewi disorot penampakan isi rumah Harvey Mois saat digeledah Kejaksaan. Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Mois. Jadi tersangka kasus korupsi timah, suami Sandra Dewi, Harvey Mois ditetapkan sebagai tersangka. Rumahnya pun digeledah dan sejumlah uang disita. Mengutip tribunnews.com, Kejaksaan Agung menyita uang tunai senilai 76 miliar rupiah dari rumah Harvey Mois. Suami dari Sandra Dewi ini telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah yang merugikan negara capai 271 triliun rupiah. Tak cuma menyita 76 miliar rupiah di rumah Sandra Dewi, Kejagung juga menyita logam mulia milik Harvey dan Sandra Dewi. Tak hanya rumah digeledah, rekening Harvey Mois juga telah diblokir. Pemblokiran terhadap rekening Harvey Mois sudah dilakukan sejak awal penyidikan. Untuk harta benda, penelusuran masih terus dilakukan Kejaksaan Agung sepanjang ada kaitannya. Sepanjang penggeledahan, tidak terkabar apakah Sandra Dewi ada di kediaman atau tidak, sebab sejak sang suami tersangkut kasus korupsi, artis cantik tersebut bak menghilang di telan bumi. Biasa aktif di media sosial, Sandra Dewi mendadak tidak aktif. Dirinya bahkan menonaktifkan kolom komentari di akun Instagram miliknya. Sebelum suaminya terjerat kasus, Sandra Dewi termasuk salah satu artis yang kerap memperlihatkan hidup glamor melalui media sosial. Baru-baru ini, penyanyi Uci Flodea membeberkan fasilitas apartemen mewah milik Sandra Dewi. Menurut Uci, apartemen yang dihuni Sandra Dewi memiliki parkir mobil tersendiri. Tak hanya itu, unit apartemen Sandra Dewi disebut Uci lebih besar dibanding miliknya. Diketahui, Sandra Dewi juga memiliki rumah di Melbourne, Australia. Meski demikian, tidak diketahui secara pasti apakah rumah tersebut milik Harvey Mois sendiri atau keluarga besar. Dalam beberapa kesempatan, Sandra Dewi kerap mengunggah momen dirinya bersama keluarga besar tengah berkumpul bersama di rumah tersebut. Dalam highlight Instagram story-nya, terlihat jelas penampakan rumah mewah itu. Tampak jelas rumah Sandra Dewi dan Harvey Mois itu memiliki kolam renang, kolam air hangat, hingga lapangan tenis yang juga merangkap lapangan basket. Terkait bukti-bukti yang dicari ataupun bakal disita, Kejagung belum bisa memberikan penjelasan. Dirdik Jampitsus Kejagung, Kuntadi, meminta publik untuk menunggu hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Mois. Diketahui, Harvey Mois merupakan tersangka ke-16 dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai tahun 2022. Penetapan statusnya diumumkan oleh Kuntadi usai Dua sosok artis terkenal susul Harvey Mois di penjara. Kejagung segera umumkan 6 orang tersangka baru. Dua sosok artis terkenal disebut-sebut bakal menyusul Harvey Mois di penjara. Hal ini diungkap pihak Kejaksaan Agung RI yang sudah mengantongi 2 nama artis terkenal yang bakal terseret kasus mega korupsi suami artis Sandra Dewi. Dilansir dari tribuntrend.com, Kejagung disebut sudah mengantongi nama-nama tersangka baru dalam kasus korupsi tata niaga komoditi timah. Mengejutkannya, beberapa tersangka baru itu ada 2 sosok artis terkenal. Dengan keterlibatan Harvey Mois, Helena Lim, beberapa orang berikutnya, katanya dari Kejagung ada Pak Soehar juga.
yang ditetapkan sebagai tersangka, kata Ketua Umum Nasional Corruption Watch Hanifah Sutrisna. Disebutkan akan ada 6 tersangka baru dalam kasus tersebut. Tambahan tersangka dari informasi Kejagung, ada 6 lagi tersangka lanjutnya. Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. Ia mengatakan terbongkarnya kasus mega korupsi ini berkat keberanian Jaksa Agung ST Burhanuddin. Masyarakat harus bersyukur dengan hasil kerja ini. 271 triliun itu besar banget nilai kerugiannya bagi generasi mendatang. Buka Ketut dalam program Sapa Indonesia Petang Kompas TV Jumat 29 Maret 2024. Ada 16 tersangka di sini dan yang perlu disoroti adalah bukan lamanya kasus ini dibongkar, tapi ini adalah kebangkitan dan keberanian ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung yang melahap kasus-kasus kakap. Sehingga ini akan berdampak luas kepada tambang emas, nikel, batubara, Jiwasraya, Asabri, Garuda. Kita sudah sidangkan semua ini, kita sikat semua, tegas Ketut. Ia menyebut penanganan kasus ini tentu tidak mudah, dibutuhkan strategi, pendalaman, dan butuh konfrontasi ke depannya dari orang-orang yang sudah diperiksa. Hingga kini sudah ada 148 saksi yang menjalani pemeriksaan. Sangat mungkin bertambah kok tersangka. Kita tetap bekerja sesuai harapan masyarakat. Orang patut bertanggung jawab. Akan kita ungkap jadi tidak ada tebang pilih, bebernya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam jumpa pers di kantornya Selasa 2 April 2024. Tak hanya itu, ia juga mengaku sudah mengantongi nama-nama pesohor yang ikut terlibat. Jangan khawatir, pesohor kayaknya memang arahnya ke sana ya. Sudah kita telusuri namanya, kita akan ungkap semua dan penting juga adalah kejahatan korporasi. Saat ini bisa kita jadikan tersangka juga nih, jadi bukan orang per orang saja, ungkapnya. Ketut menjelaskan semua tindak pidana seperti suap gratifikasi bahkan orang yang hanya menikmati keuntungan saja dari kasus timah ini bisa dijerat. Oleh karena itu, ia mengharapkan dukungan dari masyarakat agar ikut mengawasi jalannya kasus ini. Raffi Ahmad jatah Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan viral lagi, sedih difitnah TPPO. Terungkap jatah bulanan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad yang namanya tengah viral. Sang Sultan Andara pernah ungkap beri Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan lepas Raffi Ahmad pun viral lagi, mengingat belakangan Raffi Ahmad kena fitnah terlibat TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Belakangan suami dari Nagita Slavina ini dituding terlibat dalam kasus korupsi timah Harvey Mois yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Hal tersebut dikarenakan kekayaan Raffi Ahmad yang fantastis hingga diduga hasil pencucian uang. Kehidupan pribadi Raffi kini kembali diulik, tak terkecuali soal uang bulanan yang ia berikan kepada sang istri. Beberapa waktu lalu Raffi Ahmad pernah belak-belakan tentang uang bulanan sang istri Nagita Slavina. Hal itu disampaikan Raffi kepada Andre Taulany saat mereka bermain Truth or Dare. Dengan jujur, Raffi menyebut detail uang belanja Nagita yang mencapai angka ratusan juta rupiah. Kompas.com merangkum beberapa pernyataan Raffi sebagai berikut. Raffi Ahmad mengakui uang belanja bulanan Nagita Slavina mencapai 200 juta. Raffi pun memberikan berupa tunai hingga kartu kredit. Nagita si akun jatah cash ada 50 juta, kredit card ada 3, isinya 50 juta, 50 juta, dan 50 juta. Jadi sampai 200 juta lah, kata Raffi dikutip Kompas.com Rabu 4 Agustus 2021. Kendati mendapat uang belanja bernilai fantastis, Raffi memuji sosok sang istri. Pujian itu disampaikan Raffi lantaran Gigi sapaan karib Nagita Slavina tak pernah menghabiskan uang tersebut. Raffi berujar Gigi pandai mengelola keuangan. Dia itu Nagita hebat, nggak pernah habisin belanja pakai uang sendiri. Dia misal kalau ada kredit card pakai kalau perlu aja. Pintar dia, tutur Raffi. Sekarang lagi gue ajarin kalau mau beli ini jual dulu. Kalau ke istri ya ambil aja, nggak masalah gue mah, tambah Raffi. Selain memberikan uang belanja bulanan, Raffi juga mempercayai pendapatan YouTube Ranch Entertainment kepada Nagita. Mulai dari endorsement hingga AdSense dari Ranch dikelola oleh Gigi. Namun sesekali Raffi meminta kepada Gigi, aku sejujurnya uang YouTube buat kamu semua. Dia Nagita yang kelola. Mau dari AdSense dan sponsor kamu ambil semua, tutur Raffi. Tapi kalau aku minta kamu kasih, itu jarang. Kalau aku beli apa-apa pakai uang aku sendiri, ucap Raffi. Kisah cinta Sandra Dewi Harvey Mois menikah bak negeri dongeng, kini suami terjerat korupsi. Rumah tangga Sandra Dewi dan Harvey Mois termasuk yang diidam-idamkan banyak orang. Pernikahan digelar bak negeri dongeng. Selama menjalin biduk rumah tangga, kolaborasi artis dan pengusaha ternama ini jauh dari berita negatif. Namun, semuanya berubah setelah Harvey Mois terlibat kasus korupsi yang merugikan Engara 271 triliun rupiah.
Selain Harvey yang harus mendekam di penjara, keberadaan Sandra Dewi juga mendadak menghilang. Padahal, wanita 40 tahun itu sudah tak aktif lagi di media sosial. Ia juga tak kunjung memberikan klarifikasi sejak sang suami ditangkap Kejaksaan Agung RI. Di balik kebisuan Sandra Dewi, kisah cintanya bersama Harvey Moise kembali ramai. Adalah Daniel Mananta yang punya peran penting mempertemukan dua sosok yang memiliki profesi berbeda tersebut. Mengutip Banjarmasin.co.id, Sandra Dewi dikenalkan oleh Daniel Mananta dengan Harvey. Hal itu diungkap Sandra Dewi saat jadi tamu podcast YouTube Melanie Ricardo beberapa waktu lalu. Ia menegaskan kisah asmaranya tak seindah dongeng. Sandra Dewi sempat berpikir dirinya tidak menarik. Pikiran itu menghantui setelah Sandra Dewi merasa tidak kunjung menemukan jodoh di usia yang sudah hampir menginjak kepala 3. Sandra Dewi bahkan sudah tidak memiliki kriteria pria idaman saat itu. Sandra Dewi bahkan sempat merasa putus asa karena tidak juga menemukan pendamping di usia yang sudah menginjak kepala 3. Kala itu Sandra Dewi sampai meminta bantuan pada presenter Daniel Mananta supaya dikenalkan dengan cowok. Setelah Daniel Mananta mempertemukannya dengan Harvey Moise, Sandra Dewi merasakan cinta pada pandangan pertama. Skenario Harvey Moise, ahli tarot kuak misteri, hilangnya Sandra Dewi. Sandra Dewi masih bungkam usai sang suami, Harvey Moise, ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi tambang timah ilegal. Kejaksaan Agung bahkan sudah menyita beberapa aset Harvey, salah satunya adalah mobil mewah jenis Rolls-Royce. Kini, peramal sekaligus ahli tarot Denny Darko membaca kondisi yang mungkin terjadi setelah Sandra mendadak hilang. Lewat penerawangannya, Denny menyebut adanya skenario yang kemungkinan telah direncanakan oleh pihak Harvey. Skenario inilah yang diduga menjadi alasan Sandra sampai sekarang tak diketahui keberadaannya. Bahkan ketika Kejaksaan Agung menggeledah kediaman mewahnya, sang artis kabarnya tak ada di rumah. Dalam skenario tersebut, Sandra dan Harvey mungkin saja dibantu oleh pengacara mereka. Denny menduga Sandra dan Harvey sudah memprediksi akan terjadi hal seperti sekarang dan memiliki jalan keluar atas kasus ini. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moise terseret korupsi. Dulu janji, susah senang bersama. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moise terseret kasus korupsi PT Timah. Diketahui jika Sandra Dewi diduga tak akan berpisah dengan Harvey Moise lantaran pernah berjanji menjalani hidup dengan susah senang bersama. Hal tersebut terungkap lewat postingan Sandra Dewi saat mengukir kembali janji pernikahannya dengan Harvey Moise tepat di hari ulang tahun keempat pernikahan mereka. Tampak Sandra Dewi memposting foto dirinya bersama Harvey Moise saling berdampingan dengan raut wajah bahagia. Pada keterangan unggahan itu, Sandra Dewi mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Harvey. Sandra pun menyebut dirinya dan Harvey Moise bakal menjadi pasangan yang dapat menghadapi semua hal dalam kehidupan, baik susah dan senang. Semoga kita bisa menghadapi semua hal di kehidupan kita. Nantinya susah dan senang karena kita sudah melewati banyak hal bersama. Kita kuat karena kita bersama, tulis Sandra dalam keterangan. Selain itu, Sandra Dewi juga berdoa agar ia dan sang suami bisa menjadi tim kompak sebagai orang tua dalam mendidik dan membesarkan kedua anaknya. Semoga kita selalu jadi atim untuk menjaga dan merawat Rafa Mika, jelasnya. Nasib Sandra Dewi usai suami jadi tersangka. Kini dilaporkan pasal pencucian uang, segini hukuman jika terbukti. Sandra Dewi terancam diseret dalam kasus korupsi timah yang menjerat suaminya Harvey Moise. Sandra Dewi memang tidak terlibat langsung dalam kejahatan yang dilakukan 16 tersangka. Tetapi Sandra Dewi ada kemungkinan tahu terkait persekongkolan jahat itu. Bahkan Sandra Dewi sangat mungkin diseret karena menikmati hasil korupsi dari suaminya. Jika merujuk hal ini, maka Sandra Dewi bisa terancam di penjara 5 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Sandra Dewi juga sudah dilaporkan ke Kejagung RI Selasa 2 April 2024. Menurut pihak Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, sebagaimana pelapor, Sandra Dewi dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI terkait keterlibatannya atas kasus korupsi sang suami. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui keterlibatan sang artis dalam kasus korupsi suaminya. Pengaduan tersebut diajukan PHPK atau dasar mengetahui selama ini Sandra Dewi dan suami beberapa kali memamerkan kehidup hedonnya, seperti bolak-balik ke luar negeri, memakai tas branded, hingga membeli jet pribadi. Atas
dasar tersebut, pihak PHBK menuntut artis lahiran Bangka Belitung tersebut dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, Sandra Dewi digadang-gadang bakal terancam mendapat hukuman penjara 5 tahun dengan denda 1 miliar rupiah. Lantaran sang suami saat ini sudah ditangkap dan uang yang diberikan kepada Sandra Dewi selama ini adalah uang hasil tindak pidana korupsi. Berdasarkan penuturan perwakilan PHBK, pihaknya mengaku telah mengantongi sejumlah bukti untuk mengadukan Sandra Dewi ke Kejagung. Melalui sejumlah bukti itu nantinya, PHBK meminta penyidik kejaksaan bisa mendalami. Kehadiran Sandra Dewi di Kejagung terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah IUP PT Timah Tbk hari ini, Kamis, 4 April 2024, jadi sorotan. Pasalnya Sandra Dewi tampil semringah di depan awak media. Padahal sang suami, Harvey Mois telah jadi tersangka kasus korupsi timah sejak 27 Maret 2024 lalu. Namun alih-alih murung, Sandra Dewi justru menampilkan wajah ceria bahkan tersenyum kala hadir di Kejagung. Untuk diketahui, kedatangan Sandra ke Kejagung adalah guna memenuhi panggilan pemeriksaannya perihal kasus Harvey. Tak cuma senyuman dan gerak-geriknya yang disorot, outfit Sandra Dewi pun turut diperhatikan publik. Hadir ke Kejagung sejak pukul 9 WIB, Sandra Dewi mengenakan kemeja atasan berwarna putih dan celana panjang berwarna abu-abu. Ibu dua anak itu juga membawa map coklat serta menenteng tas bermerek sebelum menuju ruang pemeriksaan Kejagung. Tak seperti gaya Sandra Dewi biasanya, aktris ternama itu mengenakan sepatu kets putih. Sandra pun tak lupa menata rambutnya dengan catokan hingga terlihat rapih. Harga outfit Sandra Dewi kala menghadiri pemeriksaan Kejagung tak terlalu fantastis. Untuk kemeja, Sandra memakai blus merek Frame Gillian Ruchet Silk Satin berwarna putih dengan harga 6,2 juta rupiah. Lalu Sandra Dewi juga mengenakan celana panjang model 2-in-1 rubber waistpants seharga ratusan ribu. Selain pakaian, Sandra juga disorot lantaran menenteng tas bermerek Chanel. Berjenis tote bag, tas Chanel dan series bag yang dibawa Sandra Dewi itu memiliki kisaran harga Rp792.000. Akhirnya, Sandra Dewi datangi Kejagung terkait kasus korupsi sang suami. Sikap istri Harvey Mois cengar-cengir depan kamera di Cibir. Akhirnya, aktris Sandra Dewi menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi yang menjerat Harvey Mois suaminya. Sandra Dewi tiba di Kejagung untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi itu. Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Sandra Dewi akan menjalani pemeriksaan mengenai kasus tersebut di Kejagung Kamis 4 April 2024. Dikutip dari salah satu kanal YouTube, Kamis momen Sandra Dewi tiba di Kejagung pun sempat terekam kamera. Aktris 40 tahun itu terlihat datang didampingi oleh dua orang yang diduga merupakan kuasa hukum sang aktris. Sandra Dewi tampil kasual menggunakan atasan putih dipadukan celana panjang dengan rambut yang dibiarkan tergerai. Saat akan memasuki gedung Kejaksaan Agung, terlihat menutupi wajahnya dengan sebuah dokumen. Tak berselang lama, Sandra Dewi pun menurunkan dokumen yang menutupi wajahnya itu. Ibu dua anak itu tersenyum lalu melambaikan tangan kepada awak media. Sesekali bintang film Agin Kongyan 3 memberikan salam dengan gestur tubuhnya. Tak berselang lama, ia pun memasuki gedung Kejaksaan Agung tanpa memberikan keterangan apapun kepada awak media. Postingan di akun TikTok @p1 sangku belum masak itu sontak menjadi perbincangan warganet. Apalagi dengan sikap santai diperlihatkan oleh Sandra Dewi. Dengan kasus yang tengah dihadapi suaminya, senyum Sandra Dewi di hadapan awak media malah jadi cibiran netizen. Mobil mewah Sandra Dewi seharga stadion di Banyuwangi disita Kejagung, mengaku tak takut miskin. Setelah uang Rp78 miliar dan logam mulia disita, Kejagung kembali menyita aset mewah Sandra Dewi, yakni 2 mobil hadiah ulang tahun dari Harvey Mois. 2 mobil mewah tersebut yakni Rolls-Royce Ghost Extended Wells Boss mesin 6.592 cc seharga Rp25 miliar. Lalu harga Mini Cooper di website resmi Mini Cooper itu ditaksir sekitar $32.650 atau seharga Rp519.732.495. 2 mobil ini jika ditotalkan mencapai 26,5 miliar sudah cukup untuk membangun satu stadion mini seperti di Banyuwangi. Seperti diketahui, Kabupaten Banyuwangi pernah membangun stadion di Ponorogo senilai 26 miliar di tahun 2015 silam. Kabar ini dikonfirmasi Direktur Penyidikan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntandi.
Penyitaan itu hasil penggeledahan rumah Harvey Mois pada 1 April 2024. Selain 2 mobil mewah, tim penyidik menyita sejumlah aset dari kediaman tersangka. Betul, mobil mewah Rolls-Royce Ghost Extended Wheelbase Harvey disita dan Mini Cooper, kata Kuntadi. Penyitaan aset ini membuat publik kaget. Berapa keuntungan Harvey Mois dalam korupsi 271 triliun itu? Namun, Kuntadi tak menjawab. Semuanya akan terang saat persidangan. Selain menyita 2 mobil, Kejagung telah memblokir rekening suami Sandra Dewi. Ini dilakukan di awal penyidikan. Namun Sandra tak mau ambil pusing. Dia pernah mengungkapkan jika uang tidak penting. Hal itu diungkapkan saat podcast bersama Boy William Desember 2023 lalu. Baginya, uang banyak itu bonus dari Tuhan dan siap hidup dengan sedikit uang. Dikasih sedikit pun nggak apa-apa, yang penting cukup buat makan seluruhnya. Sandra berujar kesehatan keluarganya lebih penting. Yang penting itu kesehatan keluarga bebernya. Keberadaan Sandra Dewi disorot penampakan isi rumah Harvey Mois saat digeledah Kejaksaan. Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Mois. Jadi tersangka kasus korupsi timah, suami Sandra Dewi, Harvey Mois ditetapkan sebagai tersangka. Rumahnya pun digeledah dan sejumlah uang disita. Mengutip tribunnews.com, Kejaksaan Agung menyita uang tunai senilai 76 miliar rupiah dari rumah Harvey Mois. Suami dari Sandra Dewi ini telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah yang merugikan negara capai 271 triliun rupiah. Tak cuma menyita 76 miliar rupiah di rumah Sandra Dewi, Kejagung juga menyita logam mulia milik Harvey dan Sandra Dewi. Tak hanya rumah digeledah, rekening Harvey Mois juga telah diblokir. Pemblokiran terhadap rekening Harvey Mois sudah dilakukan sejak awal penyidikan. Untuk harta benda, penelusuran masih terus dilakukan Kejaksaan Agung sepanjang ada kaitannya. Sepanjang penggeledahan, tidak terkabar apakah Sandra Dewi ada di kediaman atau tidak. Sebab, sejak sang suami tersangkut kasus korupsi, artis cantik tersebut bak menghilang di telan bumi. Biasa aktif di media sosial, Sandra Dewi mendadak tidak aktif. Dirinya bahkan menonaktifkan kolom komentari di akun Instagram miliknya. Sebelum suaminya terjerat kasus, Sandra Dewi termasuk salah satu artis yang kerap memperlihatkan hidup glamor melalui media sosial. Baru-baru ini, penyanyi Uci Flodea membeberkan fasilitas apartemen mewah milik Sandra Dewi. Menurut Uci, apartemen yang dihuni Sandra Dewi memiliki parkir mobil tersendiri. Tak hanya itu, unit apartemen Sandra Dewi disebut Uci lebih besar dibanding miliknya. Diketahui, Sandra Dewi juga memiliki rumah di Melbourne, Australia. Meski demikian, tidak diketahui secara pasti apakah rumah tersebut milik Harvey Mois sendiri atau keluarga besar. Dalam beberapa kesempatan, Sandra Dewi kerap mengunggah momen dirinya bersama keluarga besar tengah berkumpul bersama di rumah tersebut. Dalam highlight Instagram story-nya, terlihat jelas penampakan rumah mewah itu. Tampak jelas rumah Sandra Dewi dan Harvey Mois itu memiliki kolam renang, kolam air hangat, hingga lapangan tenis yang juga merangkap lapangan basket. Terkait bukti-bukti yang dicari ataupun bakal disita, Kejagung belum bisa memberikan penjelasan. Dirdik Jampitsus Kejagung, Kuntadi, meminta publik untuk menunggu hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Mois. Diketahui, Harvey Mois merupakan tersangka ke-16 dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai tahun 2022. Penetapan statusnya diumumkan oleh Kuntadi usai Dua sosok artis terkenal susul Harvey Mois di penjara. Kejagung segera umumkan 6 orang tersangka baru. Dua sosok artis terkenal disebut-sebut bakal menyusul Harvey Mois di penjara. Hal ini diungkap pihak Kejaksaan Agung RI yang sudah mengantongi 2 nama artis terkenal yang bakal terseret kasus mega korupsi suami artis Sandra Dewi. Dilansir dari tribuntrend.com, Kejagung disebut sudah mengantongi nama-nama tersangka baru dalam kasus korupsi tata niaga komoditi timah. Mengejutkannya, beberapa tersangka baru itu ada 2 sosok artis terkenal. Dengan keterlibatan Harvey Mois, Helena Lim, beberapa orang berikutnya, katanya dari Kejagung ada Pak Soehar juga.
yang ditetapkan sebagai tersangka, kata Ketua Umum Nasional Corruption Watch Hanifah Sutrisna. Disebutkan akan ada 6 tersangka baru dalam kasus tersebut. Tambahan tersangka dari informasi Kejagung, ada 6 lagi tersangka lanjutnya. Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. Ia mengatakan terbongkarnya kasus mega korupsi ini berkat keberanian Jaksa Agung ST Burhanuddin. Masyarakat harus bersyukur dengan hasil kerja ini. 271 triliun itu besar banget nilai kerugiannya bagi generasi mendatang. Buka Ketut dalam program Sapa Indonesia Petang Kompas TV Jumat 29 Maret 2024. Ada 16 tersangka di sini dan yang perlu disoroti adalah bukan lamanya kasus ini dibongkar, tapi ini adalah kebangkitan dan keberanian ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung yang melahap kasus-kasus kakap. Sehingga ini akan berdampak luas kepada tambang emas, nikel, batubara, Jiwasraya, Asabri, Garuda. Kita sudah sidangkan semua ini, kita sikat semua, tegas Ketut. Ia menyebut penanganan kasus ini tentu tidak mudah, dibutuhkan strategi, pendalaman, dan butuh konfrontasi ke depannya dari orang-orang yang sudah diperiksa. Hingga kini sudah ada 148 saksi yang menjalani pemeriksaan. Sangat mungkin bertambah kok tersangka. Kita tetap bekerja sesuai harapan masyarakat. Orang patut bertanggung jawab. Akan kita ungkap jadi tidak ada tebang pilih, bebernya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam jumpa pers di kantornya Selasa 2 April 2024. Tak hanya itu, ia juga mengaku sudah mengantongi nama-nama pesohor yang ikut terlibat. Jangan khawatir, pesohor kayaknya memang arahnya ke sana ya. Sudah kita telusuri namanya, kita akan ungkap semua dan penting juga adalah kejahatan korporasi. Saat ini bisa kita jadikan tersangka juga nih, jadi bukan orang per orang saja, ungkapnya. Ketut menjelaskan semua tindak pidana seperti suap gratifikasi bahkan orang yang hanya menikmati keuntungan saja dari kasus timah ini bisa dijerat. Oleh karena itu, ia mengharapkan dukungan dari masyarakat agar ikut mengawasi jalannya kasus ini. Raffi Ahmad jatah Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan viral lagi, sedih difitnah TPPO. Terungkap jatah bulanan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad yang namanya tengah viral. Sang Sultan Andara pernah ungkap beri Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan lawas Raffi Ahmad pun viral lagi, mengingat belakangan Raffi Ahmad kena fitnah terlibat TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Belakangan suami dari Nagita Slavina ini dituding terlibat dalam kasus korupsi timah Harvey Mois yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Hal tersebut dikarenakan kekayaan Raffi Ahmad yang fantastis hingga diduga hasil pencucian uang. Kehidupan pribadi Raffi kini kembali diulik, tak terkecuali soal uang bulanan yang ia berikan kepada sang istri. Beberapa waktu lalu Raffi Ahmad pernah belak-belakan tentang uang bulanan sang istri Nagita Slavina. Hal itu disampaikan Raffi kepada Andre Taulany saat mereka bermain Truth or Dare. Dengan jujur, Raffi menyebut detail uang belanja Nagita yang mencapai angka ratusan juta rupiah. Kompas.com merangkum beberapa pernyataan Raffi sebagai berikut. Raffi Ahmad mengakui uang belanja bulanan Nagita Slavina mencapai 200 juta. Raffi pun memberikan berupa tunai hingga kartu kredit. Negitasi akun jatah cash ada 50 juta, kredit card ada 3, isinya 50 juta, 50 juta, dan 50 juta. Jadi sampai 200 juta lah, kata Raffi dikutip Kompas.com Rabu 4 Agustus 2021. Kendati mendapat uang belanja bernilai fantastis, Raffi memuji sosok sang istri. Pujian itu disampaikan Raffi lantaran Gigi sapaan karib Nagita Slavina tak pernah menghabiskan uang tersebut. Raffi berujar Gigi pandai mengelola keuangan. Dia itu Nagita hebat, nggak pernah habisin belanja pakai uang sendiri. Dia misal kalau ada kredit card pakai kalau perlu aja. Pintar dia tuh Raffi. Sekarang lagi gue ajarin kalau mau beli ini jual dulu. Kalau ke istri ya ambil aja, nggak masalah gue mah, tambah Raffi. Selain memberikan uang belanja bulanan, Raffi juga mempercayai pendapatan YouTube Ranch Entertainment kepada Nagita. Mulai dari endorsement hingga AdSense dari Ranch dikelola oleh Gigi. Namun sesekali Raffi meminta kepada Gigi, aku sejujurnya uang YouTube buat kamu semua. Dia Nagita yang kelola. Mau dari AdSense dan sponsor kamu ambil semua tuh Raffi. Tapi kalau aku minta kamu kasih, itu jarang. Kalau aku beli apa-apa pakai uang aku sendiri, ucap Raffi. Kisah cinta Sandra Dewi Harvey Mois menikah bak negeri dongeng, kini suami terjerat korupsi. Rumah tangga Sandra Dewi dan Harvey Mois termasuk yang diidam-idamkan banyak orang. Pernikahan digelar bak negeri dongeng. Selama menjalin biduk rumah tangga, kolaborasi artis dan pengusaha ternama ini jauh dari berita negatif. Namun, semuanya berubah setelah Harvey Mois terlibat kasus korupsi yang merugikan Engara 271 triliun rupiah. Selain
Harvey yang harus mendekam di penjara, keberadaan Sandra Dewi juga mendadak menghilang. Padahal, wanita 40 tahun itu sudah tak aktif lagi di media sosial. Ia juga tak kunjung memberikan klarifikasi sejak sang suami ditangkap Kejaksaan Agung RI. Di balik kebisuan Sandra Dewi, kisah cintanya bersama Harvey Moise kembali ramai. Adalah Daniel Mananta yang punya peran penting mempertemukan dua sosok yang memiliki profesi berbeda tersebut. Mengutip banjarmasin.co.id, Sandra Dewi dikenalkan oleh Daniel Mananta dengan Harvey. Hal itu diungkap Sandra Dewi bahkan sudah tidak memiliki kriteria pria idaman saat itu. Sandra Dewi bahkan sempat merasa putus asa karena tidak juga menemukan pendamping di usia yang sudah menginjak kepala 3. Kala itu Sandra Dewi sampai meminta bantuan pada presenter Daniel Mananta supaya dikenalkan dengan cowok. Setelah Daniel Mananta mempertemukannya dengan Harvey Moise, Sandra Dewi merasakan cinta pada pandangan Moise. Ahli tarot kuak misteri, hilangnya Sandra Dewi. Sandra Dewi masih bungkam usai sang suami, Harvey Moise, ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi tambang timah ilegal. Kejaksaan Agung bahkan sudah menyita beberapa aset Harvey, salah satunya adalah mobil mewah jenis Rolls-Royce. Kini, peramal sekaligus ahli tarot Denny Darko membaca kondisi yang mungkin terjadi setelah Sandra mendadak hilang. Lewat penerawangannya, Denny menyebut adanya skenario yang kemungkinan telah direncanakan oleh pihak Harvey. Skenario inilah yang diduga menjadi alasan Sandra sampai sekarang tak diketahui keberadaannya. Bahkan ketika Kejaksaan Agung menggeledah kediaman mewahnya, sang artis kabarnya tak ada di rumah. Dalam skenario tersebut, Sandra dan Harvey mungkin saja dibantu oleh pengacara mereka. Denny menduga Sandra dan Harvey sudah memprediksi akan terjadi hal seperti sekarang dan memiliki jalan keluar atas kasus ini. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moise terseret korupsi. Dulu janji, susah senang bersama. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moise terseret kasus korupsi PT Timah. Diketahui jika Sandra Dewi diduga tak akan berpisah dengan Harvey Moise lantaran pernah berjanji menjalani hidup dengan susah senang bersama. Hal tersebut terungkap lewat postingan Sandra Dewi saat mengungkit kembali janji pernikahannya dengan Harvey Moise tepat di hari ulang tahun keempat pernikahan mereka. Tampak Sandra Dewi memposting foto dirinya bersama Harvey Moise saling berdampingan dengan raut wajah bahagia. Pada keterangan unggahan itu, Sandra Dewi mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Harvey. Sandra pun menyebut dirinya dan Harvey Moise bakal menjadi pasangan yang dapat menghadapi semua hal dalam kehidupan, baik susah dan senang. Semoga kita bisa menghadapi semua hal di kehidupan kita. Nantinya susah dan senang karena kita sudah melewati banyak hal bersama. Kita kuat karena kita bersama, tulis Sandra dalam keterangan. Selain itu, Sandra Dewi juga berdoa agar ia dan sang suami bisa menjadi tim kompak sebagai orang tua dalam mendidik dan membesarkan kedua anaknya. Semoga kita selalu jadi atim untuk menjaga dan merawat Rafa Mika, jelasnya. Nasib Sandra Dewi usai suami jadi tersangka. Kini dilaporkan pasal pencucian uang, segini hukuman jika terbukti. Sandra Dewi terancam diseret dalam kasus korupsi timah yang menjerat suaminya Harvey Moise. Sandra Dewi memang tidak terlibat langsung dalam kejahatan yang dilakukan 16 tersangka. Tetapi Sandra Dewi ada kemungkinan tahu terkait persekongkolan jahat itu. Bahkan Sandra Dewi sangat mungkin diseret karena menikmati hasil korupsi dari suaminya. Jika merujuk hal ini, maka Sandra Dewi bisa terancam di penjara 5 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Sandra Dewi juga sudah dilaporkan ke Kejagung RI Selasa 2 April 2024. Menurut pihak Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, sebagaimana pelapor, Sandra Dewi dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI terkait keterlibatannya atas kasus korupsi sang suami. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui keterlibatan sang artis dalam kasus korupsi suaminya. Pengaduan tersebut diajukan PHPK atau dasar mengetahui selama ini Sandra Dewi dan suami beberapa kali memamerkan gaya hidup hedonnya, seperti bolak-balik ke luar negeri, memakai tas branded, hingga membeli jet pribadi. Atas dasar tersebut, pihak PHPK menuntut artis lahiran Bangka Belitung tersebut dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, Sandra Dewi digadang-gadang bakal terancam mendapat hukuman penjara 5 tahun dengan denda 1 miliar rupiah. Lantaran sang suami saat ini sudah ditangkap dan uang yang diberikan kepada Sandra Dewi selama ini adalah uang hasil tindak pidana korupsi. Berdasarkan penuturan perwakilan PHPK, pihaknya mengaku telah mengantongi sejumlah bukti untuk mengadukan Sandra Dewi ke Kejagung. Melalui sejumlah bukti itu nantinya, PHPK meminta penyidik kejaksaan bisa mendalami
Kehadiran Sandra Dewi di Kejagung terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah IUP PT Timah Tbk hari ini, Kamis, 4 April 2024, jadi sorotan. Pasalnya Sandra Dewi tampil semringah di depan awak media. Padahal sang suami, Harvey Mois telah jadi tersangka kasus korupsi timah sejak 27 Maret 2024 lalu. Namun alih-alih murung, Sandra Dewi justru menampilkan wajah ceria bahkan tersenyum kala hadir di Kejagung. Untuk diketahui, kedatangan Sandra ke Kejagung adalah guna memenuhi panggilan pemeriksaannya perihal kasus Harvey. Tak cuma senyuman dan gerak-geriknya yang disorot, outfit Sandra Dewi pun turut diperhatikan publik. Hadir ke Kejagung sejak pukul 9 WIB, Sandra Dewi mengenakan kemeja atasan berwarna putih dan celana panjang berwarna abu-abu. Ibu dua anak itu juga membawa map coklat serta menenteng tas bermerek sebelum menuju ruang pemeriksaan Kejagung. Tak seperti gaya Sandra Dewi biasanya, aktris ternama itu mengenakan sepatu kets putih. Sandra pun tak lupa menata rambutnya dengan catokan hingga terlihat rapih. Harga outfit Sandra Dewi kala menghadiri pemeriksaan Kejagung tak terlalu fantastis. Untuk kemeja, Sandra memakai blus merek Frame Gillian Ruchet Silk Satin berwarna putih dengan harga 6,2 juta rupiah. Lalu Sandra Dewi juga mengenakan celana panjang model 2-in-1 rubber waistpants seharga ratusan ribu. Selain pakaian, Sandra juga disorot lantaran menenteng tas bermerek Chanel. Berjenis tote bag, tas Chanel dan series bag yang dibawa Sandra Dewi itu memiliki kisaran harga Rp792.000. Akhirnya Sandra Dewi datangi Kejagung terkait kasus korupsi sang suami. Sikap istri Harvey Mois cengar-cengir depan kamera di Cibir. Akhirnya aktris Sandra Dewi menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi yang menjerat Harvey Mois suaminya. Sandra Dewi tiba di Kejagung untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi itu. Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Sandra Dewi akan menjalani pemeriksaan mengenai kasus tersebut di Kejagung Kamis 4 April 2024. Dikutip dari salah satu kanal YouTube, Kamis momen Sandra Dewi tiba di Kejagung pun sempat terekam kamera. Aktris 40 tahun itu terlihat datang didampingi oleh dua orang yang diduga merupakan kuasa hukum sang aktris. Sandra Dewi tampil kasual menggunakan atasan putih dipadukan celana panjang dengan rambut yang dibiarkan tergerai. Saat akan memasuki gedung Kejaksaan Agung, terlihat menutupi wajahnya dengan sebuah dokumen. Tak berselang lama, Sandra Dewi pun menurunkan dokumen yang menutupi wajahnya itu. Ibu dua anak itu tersenyum lalu melambaikan tangan kepada awak media. Sesekali bintang film Agin Kongyan 3 memberikan salam dengan gestur tubuhnya. Tak berselang lama, ia pun memasuki gedung Kejaksaan Agung tanpa memberikan keterangan apapun kepada awak media. Postingan di akun TikTok @p1 sangku belum masak itu sontak menjadi perbincangan warganet. Apalagi dengan sikap santai diperlihatkan oleh Sandra Dewi. Dengan kasus yang tengah dihadapi suaminya, senyum Sandra Dewi di hadapan awak media malah jadi cibiran netizen. Mobil mewah Sandra Dewi seharga stadion di Banyuwangi disita Kejagung, mengaku tak takut miskin. Setelah uang Rp78 miliar dan logam mulia disita, Kejagung kembali menyita aset mewah Sandra Dewi, yakni 2 mobil hadiah ulang tahun dari Harvey Mois. 2 mobil mewah tersebut yakni Rolls-Royce Ghost Extended Wells mesin 6.592 cc seharga Rp25 miliar. Lalu harga Mini Cooper di website resmi Mini Cooper itu ditaksir sekitar $32.650 atau seharga Rp519.732.495. Dua mobil ini jika ditotalkan mencapai 26,5 miliar sudah cukup untuk membangun satu stadion mini seperti di Banyuwangi. Seperti diketahui, Kabupaten Banyuwangi pernah membangun stadion di Ponorogo senilai 26 miliar di tahun 2015 silam. Kabar ini dikonfirmasi Direktur Penyidikan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntadi. Penyitaan itu hasil penggeledahan rumah Harvey Mois pada 1 April 2024. Selain 2 mobil mewah, tim penyidik menyita sejumlah aset dari kediaman tersangka. Betul, mobil mewah Rolls-Royce Ghost Extended Wells Harvey disita dan Mini Cooper, kata Kuntadi. Penyitaan aset ini membuat publik kaget. Berapa keuntungan Harvey Mois dalam korupsi 271 triliun itu? Namun, Kuntadi tak menjawab, semuanya akan terang saat persidangan. Selain menyita 2 mobil, Kejagung telah memblokir rekening suami Sandra Dewi. Ini dilakukan di awal penyidikan.
Namun Sandra tak mau ambil pusing, dia pernah mengungkapkan jika uang tidak penting. Hal itu diungkapkan saat podcast bersama Boy William Desember 2023 lalu. Baginya, uang banyak itu bonus dari Tuhan dan siap hidup dengan sedikit uang. Dikasih sedikit pun nggak apa-apa, yang penting cukup buat makan seluruhnya. Sandra berujar kesehatan keluarganya lebih penting. Yang penting itu kesehatan keluarga bebernya. Keberadaan Sandra Dewi disorot penampakan isi rumah Harvey Moise saat digeledah Kejaksaan. Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Jadi tersangka kasus korupsi timah, suami Sandra Dewi, Harvey Moise ditetapkan sebagai tersangka. Rumahnya pun digeledah dan sejumlah uang disita. Mengutip tribunnews.com, Kejaksaan Agung menyita uang tunai senilai 76 miliar rupiah dari rumah Harvey Moise. Suami dari Sandra Dewi ini telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah yang merugikan negara capai 271 triliun rupiah. Tak cuma menyita 76 miliar rupiah di rumah Sandra Dewi, Kejagung juga menyita logam mulia milik Harvey dan Sandra Dewi. Tak hanya rumah digeledah, rekening Harvey Moise juga telah diblokir. Pemblokiran terhadap rekening Harvey Moise sudah dilakukan sejak awal penyidikan. Untuk harta benda, penelusuran masih terus dilakukan Kejaksaan Agung sepanjang ada kaitannya. Sepanjang penggeledahan, tidak terkabar apakah Sandra Dewi ada di kediaman atau tidak. Sebab, sejak sang suami tersangkut kasus korupsi, artis cantik tersebut bak menghilang di telan bumi. Biasa aktif di media sosial, Sandra Dewi mendadak tidak aktif. Dirinya bahkan menonaktifkan kolom komentari di akun Instagram miliknya. Sebelum suaminya terjerat kasus, Sandra Dewi termasuk salah satu artis yang kerap memperlihatkan hidup glamor melalui media sosial. Baru-baru ini, penyanyi Uci Flodea membeberkan fasilitas apartemen mewah milik Sandra Dewi. Menurut Uci, apartemen yang dihuni Sandra Dewi memiliki parkir mobil tersendiri. Tak hanya itu, unit apartemen Sandra Dewi disebut Uci lebih besar dibanding miliknya. Diketahui, Sandra Dewi juga memiliki rumah di Melbourne, Australia. Meski demikian, tidak diketahui secara pasti apakah rumah tersebut milik Harvey Moise sendiri atau keluarga besar. Dalam beberapa kesempatan, Sandra Dewi kerap mengunggah momen dirinya bersama keluarga besar tengah berkumpul bersama di rumah tersebut. Dalam highlight Instagram story-nya, terlihat jelas penampakan rumah mewah itu. Tampak jelas rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise itu memiliki kolam renang, kolam air hangat, hingga lapangan tenis yang juga merangkap lapangan basket. Terkait bukti-bukti yang dicari ataupun bakal disita, Kejagung belum bisa memberikan penjelasan. Dirdik Jampitsus Kejagung, Kuntadi, meminta publik untuk menunggu hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Diketahui, Harvey Moise merupakan tersangka ke-16 dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai tahun 2022. Penetapan statusnya diumumkan oleh Kuntadi usai Dua sosok artis terkenal susul Harvey Moise di penjara. Kejagung segera umumkan 6 orang tersangka baru. Dua sosok artis terkenal disebut-sebut bakal menyusul Harvey Moise di penjara. Hal ini diungkap pihak Kejaksaan Agung RI yang sudah mengantongi 2 nama artis terkenal yang bakal terseret kasus mega korupsi suami artis Sandra Dewi. Dilansir dari tribuntrend.com, Kejagung disebut sudah mengantongi nama-nama tersangka baru dalam kasus korupsi tata niaga komoditi timah. Mengejutkannya, beberapa tersangka baru itu ada 2 sosok artis terkenal. Dengan keterlibatan Harvey Moise, Helena Lim, beberapa orang berikutnya. Katanya dari Kejagung ada Pak Soehar juga yang ditetapkan sebagai tersangka, kata Ketua Umum National Corruption Watch Hanifah Sutrisna. Disebutkan akan ada 6 tersangka baru dalam kasus tersebut. Tambahan tersangka dari informasi Kejagung, ada 6 lagi tersangka lanjutnya. Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. Ia mengatakan terbongkarnya kasus mega korupsi ini berkat keberanian Jaksa Agung ST Burhanuddin. Masyarakat harus bersyukur dengan hasil kerja ini. 271 triliun itu besar banget nilai kerugiannya bagi generasi mendatang. Buka Ketut dalam program Sapa Indonesia Petang Kompas TV Jumat 29 Maret 2024. Ada 16 tersangka di sini dan yang perlu disoroti adalah bukan lamanya kasus ini dibongkar, tapi ini adalah kebangkitan dan keberanian ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung yang melahap kasus-kasus kakap.
sehingga ini akan berdampak luas kepada tambang emas, nikel, batubara, Jiwasraya, Asabri, Garuda. Kita sudah sidangkan semua ini, kita sikat semua, tegas Ketut. Ia menyebut penanganan kasus ini tentu tidak mudah, dibutuhkan strategi, pendalaman, dan butuh konfrontasi ke depannya dari orang-orang yang sudah diperiksa. Hingga kini sudah ada 148 saksi yang menjalani pemeriksaan. Sangat mungkin bertambah kok tersangka. Kita tetap bekerja sesuai harapan masyarakat. Orang patut bertanggung jawab. Akan kita ungkap, jadi tidak ada tebang pilih, bebernya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumadana dalam jumpa pers di kantornya Selasa 2 April 2024. Tak hanya itu, ia juga mengaku sudah mengantongi nama-nama pesohor yang ikut terlibat. Jangan khawatir, pesohor kayaknya memang arahnya ke sana ya. Sudah kita telusuri namanya, kita akan ungkap semua, dan penting juga adalah kejahatan korporasi. Saat ini bisa kita jadikan tersangka juga nih, jadi bukan orang per orang saja, ungkapnya. Ketut menjelaskan semua tindak pidana seperti suap gratifikasi bahkan orang yang hanya menikmati keuntungan saja dari kasus timah ini bisa dijerat. Oleh karena itu, ia mengharapkan dukungan dari masyarakat agar ikut mengawasi jalannya kasus ini. Raffi Ahmad jatah Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan viral lagi, sedih difitnah TPPO. Terungkap jatah bulanan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad yang namanya tengah viral. Sang Sultan Andara pernah ungkap beri Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan lawas Raffi Ahmad pun viral lagi, mengingat belakangan Raffi Ahmad kena fitnah terlibat TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Belakangan suami dari Nagita Slavina ini dituding terlibat dalam kasus korupsi timah Harvey Mois yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Hal tersebut dikarenakan kekayaan Raffi Ahmad yang fantastis hingga diduga hasil pencucian uang. Kehidupan pribadi Raffi kini kembali diulik, tak terkecuali soal uang bulanan yang ia berikan kepada sang istri. Beberapa waktu lalu Raffi Ahmad pernah belak-belakan tentang uang bulanan sang istri Nagita Slavina. Hal itu disampaikan Raffi kepada Andre Taulany saat mereka bermain Truth or Dare. Dengan jujur, Raffi menyebut detail uang belanja Nagita yang mencapai angka ratusan juta rupiah. Kompas.com merangkum beberapa pernyataan Raffi sebagai berikut. Raffi Ahmad mengakui uang belanja bulanan Nagita Slavina mencapai 200 juta. Raffi pun memberikan berupa tunai hingga kartu kredit. Negitasi akun jatah cash ada 50 juta, kredit card ada 3, isinya 50 juta, 50 juta, dan 50 juta. Jadi sampai 200 juta lah, kata Raffi dikutip Kompas.com Rabu 4 Agustus 2021. Kendati mendapat uang belanja bernilai fantastis, Raffi memuji sosok sang istri. Pujian itu disampaikan Raffi lantaran Gigi sapaan karib Nagita Slavina tak pernah menghabiskan uang tersebut. Raffi berujar Gigi pandai mengelola keuangan. Dia itu Nagita hebat, nggak pernah habisin belanja pakai uang sendiri. Dia misal kalau ada kredit card pakai kalau perlu aja. Pintar dia tuh Raffi. Sekarang lagi gue ajarin kalau mau beli ini jual dulu. Kalau ke istri ya ambil aja, nggak masalah gue mah, tambah Raffi. Selain memberikan uang belanja bulanan, Raffi juga mempercayai pendapatan YouTube Ranch Entertainment kepada Nagita. Mulai dari endorsement hingga AdSense dari Ranch dikelola oleh Gigi. Namun sesekali Raffi meminta kepada Gigi, aku sejujurnya uang YouTube buat kamu semua. Dia Nagita yang kelola. Mau dari AdSense dan sponsor kamu ambil semua, tuh Raffi. Tapi kalau aku minta kamu kasih, itu jarang. Kalau aku beli apa-apa pakai uang aku sendiri, ucap Raffi. Kisah cinta Sandra Dewi Harvey Mois menikah bak negeri dongeng, kini suami terjerat korupsi. Rumah tangga Sandra Dewi dan Harvey Mois termasuk yang diidam-idamkan banyak orang. Pernikahan digelar bak negeri dongeng. Selama menjalin biduk rumah tangga, kolaborasi artis dan pengusaha ternama ini jauh dari berita negatif. Namun, semuanya berubah setelah Harvey Mois terlibat kasus korupsi yang merugikan Engara 271 triliun rupiah. Selain Harvey yang harus mendekam di penjara, keberadaan Sandra Dewi juga mendadak menghilang. Padahal, wanita 40 tahun itu sudah tak aktif lagi di media sosial. Ia juga tak kunjung memberikan klarifikasi sejak sang suami ditangkap Kejaksaan Agung RI. Di balik kebisuan Sandra Dewi, kisah cintanya bersama Harvey Mois kembali ramai. Adalah Daniel Mananta yang punya peran penting mempertemukan dua sosok yang memiliki profesi berbeda tersebut. Mengutip banjarmasin.co.id, Sandra Dewi dikenalkan oleh Daniel Mananta dengan Harvey. Hal itu diungkap Sandra Dewi saat jadi tamu podcast YouTube Melanie Ricardo beberapa waktu lalu. Ia menegaskan kisah asmaranya tak seindah dongeng. Sandra Dewi sempat berpikir dirinya tidak menarik. Pikiran itu menghantui setelah Sandra Dewi merasa tidak kunjung menemukan jodoh di usia yang sudah hampir menginjak kepala 3. Sandra Dewi bahkan sudah tidak memiliki kriteria pria idaman saat itu. Sandra Dewi bahkan sempat merasa putus asa karena tidak juga menemukan pendamping di usia yang sudah menginjak kepala 3.
Kala itu Sandra Dewi sampai meminta bantuan pada presenter Daniel Mananta supaya dikenalkan dengan cowok. Setelah Daniel Mananta mempertemukannya dengan Harvey Moise, Sandra Dewi merasakan cinta pada pandangan pertama. Skenario Harvey Moise, ahli tarot kuak misteri, hilangnya Sandra Dewi. Sandra Dewi masih bungkam usai sang suami, Harvey Moise, ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi tambang timah ilegal. Kejaksaan Agung bahkan sudah menyita beberapa aset Harvey, salah satunya adalah mobil mewah jenis Rolls-Royce. Kini, peramal sekaligus ahli tarot Denny Darko membaca kondisi yang mungkin terjadi setelah Sandra mendadak hilang. Lewat penerawangannya, Denny menyebut adanya skenario yang kemungkinan telah direncanakan oleh pihak Harvey. Skenario inilah yang diduga menjadi alasan Sandra sampai sekarang tak diketahui keberadaannya. Bahkan ketika Kejaksaan Agung menggeledah kediaman mewahnya, sang artis kabarnya tak ada di rumah. Dalam skenario tersebut, Sandra dan Harvey mungkin saja dibantu oleh pengacara mereka. Denny menduga Sandra dan Harvey sudah memprediksi akan terjadi hal seperti sekarang dan memiliki jalan keluar atas kasus ini. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moise terseret korupsi. Dulu janji, susah senang bersama. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moise terseret kasus korupsi PT Timah. Diketahui jika Sandra Dewi diduga tak akan berpisah dengan Harvey Moise lantaran pernah berjanji menjalani hidup dengan susah senang bersama. Hal tersebut terungkap lewat postingan Sandra Dewi saat mengukir kembali janji pernikahannya dengan Harvey Moise tepat di hari ulang tahun keempat pernikahan mereka. Tampak Sandra Dewi memposting foto dirinya bersama Harvey Moise saling berdampingan dengan raut wajah bahagia. Pada keterangan unggahan itu, Sandra Dewi mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Harvey. Sandra pun menyebut dirinya dan Harvey Moise bakal menjadi pasangan yang dapat menghadapi semua hal dalam kehidupan, baik susah dan senang. Semoga kita bisa menghadapi semua hal di kehidupan kita. Nantinya susah dan senang karena kita sudah melewati banyak hal bersama. Kita kuat karena kita bersama, tulis Sandra dalam keterangan. Selain itu, Sandra Dewi juga berdoa agar ia dan sang suami bisa menjadi tim kompak sebagai orang tua dalam mendidik dan membesarkan kedua anaknya. Semoga kita selalu jadi atim untuk menjaga dan merawat Rafa Mika, jelasnya. Nasib Sandra Dewi usai suami jadi tersangka. Kini dilaporkan pasal pencucian uang, segini hukuman jika terbukti. Sandra Dewi terancam diseret dalam kasus korupsi timah yang menjerat suaminya Harvey Moise. Sandra Dewi memang tidak terlibat langsung dalam kejahatan yang dilakukan 16 tersangka. Tetapi Sandra Dewi ada kemungkinan tahu terkait persekongkolan jahat itu. Bahkan Sandra Dewi sangat mungkin diseret karena menikmati hasil korupsi dari suaminya. Jika merujuk hal ini, maka Sandra Dewi bisa terancam di penjara 5 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Sandra Dewi juga sudah dilaporkan ke Kejagung RI Selasa 2 April 2024. Menurut pihak pendekar hukum pemberantas korupsi, sebagaimana pelapor, Sandra Dewi dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI terkait keterlibatannya atas kasus korupsi sang suami. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui keterlibatan sang artis dalam kasus korupsi suaminya. Pengaduan tersebut diajukan PHPK atau dasar mengetahui selama ini Sandra Dewi dan suami beberapa kali memamerkan gaya hidup hedonnya, seperti bolak-balik ke luar negeri, memakai tas branded, hingga membeli jet pribadi. Atas dasar tersebut, pihak PHPK menuntut artis lahiran Bangka Belitung tersebut dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, Sandra Dewi digadang-gadang bakal terancam mendapat hukuman penjara 5 tahun dengan denda 1 miliar rupiah. Lantaran sang suami saat ini sudah ditangkap dan uang yang diberikan kepada Sandra Dewi selama ini adalah uang hasil tindak pidana korupsi. Berdasarkan penuturan perwakilan PHPK, pihaknya mengaku telah mengantongi sejumlah bukti untuk mengadukan Sandra Dewi ke Kejagung. Melalui sejumlah bukti itu nantinya, PHPK meminta penyidik kejaksaan bisa mendalami. Kehadiran Sandra Dewi di Kejagung terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah IUP PT Timah Tbk hari ini, Kamis, 4 April 2024, jadi sorotan. Pasalnya Sandra Dewi tampil semringah di depan awak media. Padahal sang suami, Harvey Moise telah jadi tersangka kasus korupsi timah sejak 27 Maret 2024 lalu. Namun alih-alih murung, Sandra Dewi justru menampilkan wajah ceria bahkan tersenyum kala hadir di Kejagung. Untuk diketahui, kedatangan Sandra ke Kejagung adalah guna memenuhi panggilan pemeriksaannya perihal kasus Harvey. Tak cuma senyuman dan gerak-geriknya yang disorot, outfit Sandra Dewi pun turut diperhatikan publik.
Hadir ke Kejagung sejak pukul 9 WIB, Sandra Dewi mengenakan kemeja atasan berwarna putih dan celana panjang berwarna abu-abu. Ibu dua anak itu juga membawa map coklat serta menenteng tas bermerek sebelum menuju ruang pemeriksaan Kejagung. Tak seperti gaya Sandra Dewi biasanya, aktris ternama itu mengenakan sepatu kets putih. Sandra pun tak lupa menata rambutnya dengan catokan hingga terlihat rapih. Harga outfit Sandra Dewi kala menghadiri pemeriksaan Kejagung tak terlalu fantastis. Untuk kemeja, Sandra memakai blus merek Frame Gillian Ruchet Silk Satin berwarna putih dengan harga Rp6,2 juta. Lalu Sandra Dewi juga mengenakan celana panjang model 2-in-1 rubber waistpants seharga ratusan ribu. Selain pakaian, Sandra juga disorot lantaran menenteng tas bermerek Chanel. Berjenis tote bag, tas Chanel dan series bag yang dibawa Sandra Dewi itu memiliki kisaran harga Rp792.000. Akhirnya, Sandra Dewi datangi Kejagung terkait kasus korupsi sang suami. Sikap istri Harvey Boaz cengar-cengir depan kamera di Cibir. Akhirnya, aktris Sandra Dewi menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi yang menjerat Harvey Boaz suaminya. Sandra Dewi tiba di Kejagung untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi itu. Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Sandra Dewi akan menjalani pemeriksaan mengenai kasus tersebut di Kejagung Kamis 4 April 2024. Dikutip dari salah satu kanal YouTube, Kamis momen Sandra Dewi tiba di Kejagung pun sempat terekam kamera. Aktris 40 tahun itu terlihat datang didampingi oleh dua orang yang diduga merupakan kuasa hukum sang aktris. Sandra Dewi tampil kasual menggunakan atasan putih dipadukan celana panjang dengan rambut yang dibiarkan tergerai. Saat akan memasuki gedung Kejaksaan Agung, terlihat menutupi wajahnya dengan sebuah dokumen. Tak berselang lama, Sandra Dewi pun menurunkan dokumen yang menutupi wajahnya itu. Ibu dua anak itu tersenyum lalu melambaikan tangan kepada awak media. Sesekali bintang film Agin Kongyan 3 memberikan salam dengan gestur tubuhnya. Tak berselang lama, ia pun memasuki gedung Kejaksaan Agung tanpa memberikan keterangan apapun kepada awak media. Postingan di akun TikTok @p1 sangku belum masak itu sontak menjadi perbincangan warganet. Apalagi dengan sikap santai diperlihatkan oleh Sandra Dewi. Dengan kasus yang tengah dihadapi suaminya, senyum Sandra Dewi di hadapan awak media malah jadi cibiran netizen. Mobil mewah Sandra Dewi seharga stadion di Banyuwangi disita Kejagung, mengaku tak takut miskin. Setelah uang Rp78 miliar dan logam mulia disita, Kejagung kembali menyita aset mewah Sandra Dewi, yakni dua mobil hadiah ulang tahun dari Harvey Boaz. Dua mobil mewah tersebut yakni Rolls-Royce Ghost Extended Wells mesin 6.592 cc seharga Rp25 miliar. Lalu harga Mini Cooper di website resmi Mini Cooper itu ditaksir sekitar $32.650 atau seharga Rp519.732.495. Dua mobil ini jika ditotalkan mencapai Rp26,5 miliar sudah cukup untuk membangun satu stadion mini seperti di Banyuwangi. Seperti diketahui, Kabupaten Banyuwangi pernah membangun stadion di Ponorogo senilai 26 miliar di tahun 2015 silam. Kabar ini dikonfirmasi Direktur Penyidikan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntandi. Penyitaan itu hasil penggeledahan rumah Harvey Boaz pada 1 April 2024. Selain dua mobil mewah, tim penyidik menyita sejumlah aset dari kediaman tersangka. Betul, mobil mewah Rolls-Royce Ghost Extended Wells Harvey disita dan Mini Cooper, kata Kuntadi. Penyitaan aset ini membuat publik kaget. Berapa keuntungan Harvey Boaz dalam korupsi 271 triliun itu? Namun, Kuntadi tak menjawab, semuanya akan terang saat persidangan. Selain menyita dua mobil, Kejagung telah memblokir rekening suami Sandra Dewi. Ini dilakukan di awal penyidikan. Namun Sandra tak mau ambil pusing, dia pernah mengungkapkan jika uang tidak penting. Hal itu diungkapkan saat podcast bersama Boy William Desember 2023 lalu. Baginya, uang banyak itu bonus dari Tuhan dan siap hidup dengan sedikit uang. Dikasih sedikit pun nggak apa-apa, yang penting cukup buat makan seluruhnya. Sandra berujar kesehatan keluarganya lebih penting. Yang penting itu kesehatan keluarga bebernya.
Keberadaan Sandra Dewi disorot penampakan isi rumah Harvey Moise saat digeledah kejaksaan. Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Jadi tersangka kasus korupsi timah, suami Sandra Dewi, Harvey Moise ditetapkan sebagai tersangka. Rumahnya pun digeledah dan sejumlah uang disita. Mengutip tribunnews.com, Kejaksaan Agung menyita uang tunai senilai 76 miliar rupiah dari rumah Harvey Moise. Suami dari Sandra Dewi ini telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah yang merugikan negara capai 271 triliun rupiah. Tak cuma menyita 76 miliar rupiah di rumah Sandra Dewi, Kejagung juga menyita logam mulia milik Harvey dan Sandra Dewi. Tak hanya rumah digeledah, rekening Harvey Moise juga telah diblokir. Pemblokiran terhadap rekening Harvey Moise sudah dilakukan sejak awal penyidikan. Untuk harta benda, penelusuran masih terus dilakukan Kejaksaan Agung sepanjang ada kaitannya. Sepanjang penggeledahan, tidak terkabar apakah Sandra Dewi ada di kediaman atau tidak. Sebab, sejak sang suami tersangkut kasus korupsi, artis cantik tersebut bak menghilang di telan bumi. Biasa aktif di media sosial, Sandra Dewi mendadak tidak aktif. Dirinya bahkan menonaktifkan kolom komentari di akun Instagram miliknya. Sebelum suaminya terjerat kasus, Sandra Dewi termasuk salah satu artis yang kerap memperlihatkan hidup glamor melalui media sosial. Baru-baru ini, penyanyi Uci Flodea membeberkan fasilitas apartemen mewah milik Sandra Dewi. Menurut Uci, apartemen yang dihuni Sandra Dewi memiliki parkir mobil tersendiri. Tak hanya itu, unit apartemen Sandra Dewi disebut Uci lebih besar dibanding miliknya. Diketahui, Sandra Dewi juga memiliki rumah di Melbourne, Australia. Meski demikian, tidak diketahui secara pasti apakah rumah tersebut milik Harvey Moise sendiri atau keluarga besar. Dalam beberapa kesempatan, Sandra Dewi kerap mengunggah momen dirinya bersama keluarga besar tengah berkumpul bersama di rumah tersebut. Dalam highlight Instagram story-nya, terlihat jelas penampakan rumah mewah itu. Tampak jelas rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise itu memiliki kolam renang, kolam air hangat, hingga lapangan tenis yang juga merangkap lapangan basket. Terkait bukti-bukti yang dicari ataupun bakal disita, Kejagung belum bisa memberikan penjelasan. Dirdik Jampitsus Kejagung, Kuntadi, meminta publik untuk menunggu hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Diketahui, Harvey Moise merupakan tersangka ke-16 dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai tahun 2022. Penetapan statusnya diumumkan oleh Kuntadi usai Dua sosok artis terkenal susul Harvey Moise di penjara. Kejagung segera umumkan 6 orang tersangka baru. Dua sosok artis terkenal disebut-sebut bakal menyusul Harvey Moise di penjara. Hal ini diungkap pihak Kejaksaan Agung RI yang sudah mengantongi 2 nama artis terkenal yang bakal terseret kasus mega korupsi suami artis Sandra Dewi. Dilansir dari tribuntrend.com, Kejagung disebut sudah mengantongi nama-nama tersangka baru dalam kasus korupsi tata niaga komoditi timah. Mengejutkannya, beberapa tersangka baru itu ada 2 sosok artis terkenal. Dengan keterlibatan Harvey Moise, Helena Lim, beberapa orang berikutnya. Katanya dari Kejagung ada Pak Soehar juga yang ditetapkan sebagai tersangka, kata Ketua Umum Nasional Corruption Watch Hanifah Sutrisna. Disebutkan akan ada 6 tersangka baru dalam kasus tersebut. Tambahan tersangka dari informasi Kejagung, ada 6 lagi tersangka lanjutnya. Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. Ia mengatakan terbongkarnya kasus mega korupsi ini berkat keberanian Jaksa Agung ST Burhanuddin. Masyarakat harus bersyukur dengan hasil kerja ini. 271 triliun itu besar banget nilai kerugiannya bagi generasi mendatang. Buka Ketut dalam program Sapa Indonesia Petang Kompas TV Jumat 29 Maret 2024. Ada 16 tersangka di sini dan yang perlu disoroti adalah bukan lamanya kasus ini dibongkar, tapi ini adalah kebangkitan dan keberanian ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung yang melahap kasus-kasus kakap. Sehingga ini akan berdampak luas kepada tambang emas, nikel, batubara, Jiwasraya, Asabri, Garuda. Kita sudah sidangkan semua ini, kita sikat semua, tegas Ketut. Ia menyebut penanganan kasus ini tentu tidak mudah, dibutuhkan strategi, pendalaman, dan butuh konfrontasi ke depannya dari orang-orang yang sudah diperiksa. Hingga kini sudah ada 148 saksi yang menjalani pemeriksaan.
Sangat mungkin bertambah kok tersangka. Kita tetap bekerja sesuai harapan masyarakat. Orang patut bertanggung jawab. Akan kita ungkap jadi tidak ada tebang pilih, bebernya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumadana dalam jumpa pers di kantornya Selasa 2 April 2024. Tak hanya itu, ia juga mengaku sudah mengantongi nama-nama pesohor yang ikut terlibat. Jangan khawatir, pesohor kayaknya memang arahnya ke sana ya. Sudah kita telusuri namanya, kita akan ungkap semua dan penting juga adalah kejahatan korporasi. Saat ini bisa kita jadikan tersangka juga nih, jadi bukan orang per orang saja, ungkapnya. Ketut menjelaskan semua tindak pidana seperti suap gratifikasi bahkan orang yang hanya menikmati keuntungan saja dari kasus timah ini bisa dijerat. Oleh karena itu, ia mengharapkan dukungan dari masyarakat agar ikut mengawasi jalannya kasus ini. Raffi Ahmad jatah Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan viral lagi, sedih difitnah TPPO. Terungkap jatah bulanan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad yang namanya tengah viral. Sang Sultan Andara pernah ungkap beri Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan lepas Raffi Ahmad pun viral lagi, mengingat belakangan Raffi Ahmad kena fitnah terlibat TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Belakangan suami dari Nagita Slavina ini dituding terlibat dalam kasus korupsi timah Harvey Mois yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Hal tersebut dikarenakan kekayaan Raffi Ahmad yang fantastis hingga diduga hasil pencucian uang. Kehidupan pribadi Raffi kini kembali diulik, tak terkecuali soal uang bulanan yang ia berikan kepada sang istri. Beberapa waktu lalu Raffi Ahmad pernah belak-belakan tentang uang bulanan sang istri Nagita Slavina. Hal itu disampaikan Raffi kepada Andre Taulany saat mereka bermain Truth or Dare. Dengan jujur, Raffi menyebut detail uang belanja Nagita yang mencapai angka ratusan juta rupiah. Kompas.com merangkum beberapa pernyataan Raffi sebagai berikut. Raffi Ahmad mengakui uang belanja bulanan Nagita Slavina mencapai 200 juta. Raffi pun memberikan berupa tunai hingga kartu kredit. Negitasi akun jatah cash ada 50 juta, kredit card ada 3, isinya 50 juta, 50 juta, dan 50 juta. Jadi sampai 200 juta lah, kata Raffi dikutip Kompas.com Rabu 4 Agustus 2021. Kendati mendapat uang belanja bernilai fantastis, Raffi memuji sosok sang istri. Pujian itu disampaikan Raffi lantaran Gigi sapaan karib Nagita Slavina tak pernah menghabiskan uang tersebut. Raffi berujar Gigi pandai mengelola keuangan. Dia itu Nagita hebat, gak pernah habisin belanja pakai uang sendiri. Dia misal kalau ada kredit card pakai kalau perlu aja. Pintar dia, tutur Raffi. Sekarang lagi gue ajarin kalau mau beli ini jual dulu. Kalau ke istri ya ambil aja, nggak masalah gue mah, tambah Raffi. Selain memberikan uang belanja bulanan, Raffi juga mempercayai pendapatan YouTube Ranch Entertainment kepada Nagita. Mulai dari endorsement hingga AdSense dari Ranch dikelola oleh Gigi. Namun sesekali Raffi meminta kepada Gigi, aku sejujurnya uang YouTube buat kamu semua. Dia Nagita yang kelola. Mau dari AdSense dan sponsor kamu yang ambil semua, tutur Raffi. Tapi kalau aku minta kamu kasih, itu jarang. Kalau aku beli apa-apa pakai uang aku sendiri, ucap Raffi. Kisah cinta Sandra Dewi Harvey Mois menikah bak negeri dongeng, kini suami terjerat korupsi. Rumah tangga Sandra Dewi dan Harvey Mois termasuk yang diidam-idamkan banyak orang. Pernikahan digelar bak negeri dongeng. Selama menjalin biduk rumah tangga, kolaborasi artis dan pengusaha ternama ini jauh dari berita negatif. Namun, semuanya berubah setelah Harvey Mois terlibat kasus korupsi yang merugikan Engara 271 triliun rupiah. Selain Harvey yang harus mendekam di penjara, keberadaan Sandra Dewi juga mendadak menghilang. Padahal, wanita 40 tahun itu sudah tak aktif lagi di media sosial. Ia juga tak kunjung memberikan klarifikasi sejak sang suami ditangkap Kejaksaan Agung RI. Di balik kebisuan Sandra Dewi, kisah cintanya bersama Harvey Mois kembali ramai. Adalah Daniel Mananta yang punya peran penting mempertemukan dua sosok yang memiliki profesi berbeda tersebut. Mengutip banjarmasin.co.id, Sandra Dewi dikenalkan oleh Daniel Mananta dengan Harvey. Hal itu diungkap Sandra Dewi saat jadi tamu podcast YouTube Melanie Ricardo beberapa waktu lalu. Ia menegaskan kisah asmaranya tak seindah dongeng. Sandra Dewi sempat berpikir dirinya tidak menarik. Pikiran itu menghantui setelah Sandra Dewi merasa tidak kunjung menemukan jodoh di usia yang sudah hampir menginjak kepala 3. Sandra Dewi bahkan sudah tidak memiliki kriteria pria idaman saat itu. Sandra Dewi bahkan sempat merasa putus asa karena tidak juga menemukan pendamping di usia yang sudah menginjak kepala 3. Kala itu Sandra Dewi sampai meminta bantuan pada presenter Daniel Mananta supaya dikenalkan dengan cowok. Setelah Daniel Mananta mempertemukannya dengan Harvey Mois, Sandra Dewi merasakan cinta pada pandangan pertama. Skenario Harvey Mois, ahli tarot kuak misteri, hilangnya Sandra Dewi. Sandra Dewi masih bungkam usai sang suami,
Harvey Moise ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi tambang timah ilegal. Kejaksaan Agung bahkan sudah menyita beberapa aset Harvey, salah satunya adalah mobil mewah jenis Rolls-Royce. Kini, peramal sekaligus ahli tarot Denny Darko membaca kondisi yang mungkin terjadi setelah Sandra mendadak hilang. Lewat penerawangannya, Denny menyebut adanya skenario yang kemungkinan telah direncanakan oleh pihak Harvey. Skenario inilah yang diduga menjadi alasan Sandra sampai sekarang tak diketahui keberadaannya. Bahkan ketika Kejaksaan Agung menggeledah kediaman mewahnya, sang artis kabarnya tak ada di rumah. Dalam skenario tersebut, Sandra dan Harvey mungkin saja dibantu oleh pengacara mereka. Denny menduga Sandra dan Harvey sudah memprediksi akan terjadi hal seperti sekarang dan memiliki jalan keluar atas kasus ini. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moise terseret korupsi. Dulu janji, susah senang bersama. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moise terseret kasus korupsi PT Timah. Diketahui jika Sandra Dewi diduga tak akan berpisah dengan Harvey Moise lantaran pernah berjanji menjalani hidup dengan susah senang bersama. Hal tersebut terungkap lewat postingan Sandra Dewi saat mengukir kembali janji pernikahannya dengan Harvey Moise tepat di hari ulang tahun keempat pernikahan mereka. Tampak Sandra Dewi memposting foto dirinya bersama Harvey Moise saling berdampingan dengan raut wajah bahagia. Pada keterangan unggahan itu, Sandra Dewi mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Harvey. Sandra pun menyebut dirinya dan Harvey Moise bakal menjadi pasangan yang dapat menghadapi semua hal dalam kehidupan, baik susah dan senang. Semoga kita bisa menghadapi semua hal di kehidupan kita. Nantinya susah dan senang karena kita sudah melewati banyak hal bersama. Kita kuat karena kita bersama, tulis Sandra dalam keterangan. Selain itu, Sandra Dewi juga berdoa agar ia dan sang suami bisa menjadi tim kompak sebagai orang tua dalam mendidik dan membesarkan kedua anaknya. Semoga kita selalu jadi atim untuk menjaga dan merawat Rafa Mika, jelasnya. Nasib Sandra Dewi usai suami jadi tersangka. Kini dilaporkan pasal pencucian uang, segini hukuman jika terbukti. Sandra Dewi terancam diseret dalam kasus korupsi timah yang menjerat suaminya Harvey Moise. Sandra Dewi memang tidak terlibat langsung dalam kejahatan yang dilakukan 16 tersangka. Tetapi Sandra Dewi ada kemungkinan tahu terkait persekongkolan jahat itu. Bahkan Sandra Dewi sangat mungkin diseret karena menikmati hasil korupsi dari suaminya. Jika merujuk hal ini, maka Sandra Dewi bisa terancam di penjara 5 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Sandra Dewi juga sudah dilaporkan ke Kejagung RI Selasa 2 April 2024. Menurut pihak pendekar hukum pemberantas korupsi, sebagaimana pelapor, Sandra Dewi dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI terkait keterlibatannya atas kasus korupsi sang suami. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui keterlibatan sang artis dalam kasus korupsi suaminya. Pengaduan tersebut diajukan PHPK atau dasar mengetahui selama ini Sandra Dewi dan suami beberapa kali memamerkan gaya hidup hedonnya, seperti bolak-balik ke luar negeri, memakai tas branded, hingga membeli jet pribadi. Atas dasar tersebut, pihak PHPK menuntut artis lahiran Bangka Belitung tersebut dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, Sandra Dewi digadang-gadang bakal terancam mendapat hukuman penjara 5 tahun dengan denda 1 miliar rupiah. Lantaran sang suami saat ini sudah ditangkap dan uang yang diberikan kepada Sandra Dewi selama ini adalah uang hasil tindak pidana korupsi. Berdasarkan penuturan perwakilan PHPK, pihaknya mengaku telah mengantongi sejumlah bukti untuk mengadukan Sandra Dewi ke Kejagung. Melalui sejumlah bukti itu nantinya, PHPK meminta penyidik kejaksaan bisa mendalami. Kehadiran Sandra Dewi di Kejagung terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah IUP PT Timah Tbk hari ini, Kamis, 4 April 2024, jadi sorotan. Pasalnya Sandra Dewi tampil semringah di depan awak media. Padahal sang suami, Harvey Moise telah jadi tersangka kasus korupsi timah sejak 27 Maret 2024 lalu. Namun alih-alih murung, Sandra Dewi justru menampilkan wajah ceria bahkan tersenyum kala hadir di Kejagung. Untuk diketahui, kedatangan Sandra ke Kejagung adalah guna memenuhi panggilan pemeriksaannya perihal kasus Harvey. Tak cuma senyuman dan gerak-geriknya yang disorot, outfit Sandra Dewi pun turut diperhatikan publik. Hadir ke Kejagung sejak pukul 9 WIB, Sandra Dewi mengenakan kemeja atasan berwarna putih dan celana panjang berwarna abu-abu. Ibu dua anak itu juga membawa map coklat serta menenteng tas bermerek sebelum menuju ruang pemeriksaan Kejagung. Tak seperti gaya Sandra Dewi biasanya, aktris ternama itu mengenakan sepatu kets putih. Sandra pun tak lupa menata rambutnya dengan catokan hingga terlihat rapih.
Harga outfit Sandra Dewi kala menghadiri pemeriksaan Kejagung tak terlalu fantastis. Untuk kemeja, Sandra memakai blus merek Frame Gillian Ruchet Silk Satin berwarna putih dengan harga Rp6,2 juta. Lalu Sandra Dewi juga mengenakan celana panjang model 2-in-1 rubber waistband seharga ratusan ribu. Selain pakaian, Sandra juga disorot lantaran menenteng tas bermerek Chanel. Berjenis tote bag, tas Chanel dan series bag yang dibawa Sandra Dewi itu memiliki kisaran harga Rp792.000. Akhirnya Sandra Dewi datangi Kejagung terkait kasus korupsi sang suami. Sikap istri Harvey Boaz cengar-cengir depan kamera di Cibir. Akhirnya aktris Sandra Dewi menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi yang menjerat Harvey Boaz suaminya. Sandra Dewi tiba di Kejagung untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi itu. Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Sandra Dewi akan menjalani pemeriksaan mengenai kasus tersebut di Kejagung Kamis 4 April 2024. Dikutip dari salah satu kanal YouTube, Kamis momen Sandra Dewi tiba di Kejagung pun sempat terekam kamera. Aktris 40 tahun itu terlihat datang didampingi oleh dua orang yang diduga merupakan kuasa hukum sang aktris. Sandra Dewi tampil kasual menggunakan atasan putih dipadukan celana panjang dengan rambut yang dibiarkan tergerai. Saat akan memasuki gedung Kejaksaan Agung, terlihat menutupi wajahnya dengan sebuah dokumen. Tak berselang lama, Sandra Dewi pun menurunkan dokumen yang menutupi wajahnya itu. Ibu dua anak itu tersenyum lalu melambaikan tangan kepada awak media. Sesekali bintang film Agin Kongyan 3 memberikan salam dengan gestur tubuhnya. Tak berselang lama, ia pun memasuki gedung Kejaksaan Agung tanpa memberikan keterangan apapun kepada awak media. Postingan di akun TikTok @p1 sangku belum masak itu sontak menjadi perbincangan warganet. Apalagi dengan sikap santai diperlihatkan oleh Sandra Dewi. Dengan kasus yang tengah dihadapi suaminya, senyum Sandra Dewi di hadapan awak media malah jadi cibiran netizen. Mobil mewah Sandra Dewi seharga stadion di Banyuwangi disita Kejagung, mengaku tak takut miskin. Setelah uang Rp78 miliar dan logam mulia disita, Kejagung kembali menyita aset mewah Sandra Dewi, yakni 2 mobil hadiah ulang tahun dari Harvey Boaz. 2 mobil mewah tersebut yakni Rolls-Royce Ghost Extended Wells Boss mesin 6.592 cc seharga Rp25 miliar. Lalu harga Mini Cooper di website resmi Mini Cooper itu ditaksir sekitar $32.650 atau seharga Rp519.732.495. Dua mobil ini jika ditotalkan mencapai 26,5 miliar sudah cukup untuk membangun satu stadion mini seperti di Banyuwangi. Seperti diketahui, Kabupaten Banyuwangi pernah membangun stadion di Ponorogo senilai 26 miliar di tahun 2015 silam. Kabar ini dikonfirmasi Direktur Penyidikan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntandi. Penyitaan itu hasil penggeledahan rumah Harvey Boaz pada 1 April 2024. Selain 2 mobil mewah, tim penyidik menyita sejumlah aset dari kediaman tersangka. Betul, mobil mewah Rolls-Royce Ghost Extended Wells Boss Harvey disita dan Mini Cooper, kata Kuntadi. Penyitaan aset ini membuat publik kaget. Berapa keuntungan Harvey Boaz dalam korupsi 271 triliun itu? Namun, Kuntadi tak menjawab, semuanya akan terang saat persidangan. Selain menyita 2 mobil, Kejagung telah memblokir rekening suami Sandra Dewi. Ini dilakukan di awal penyidikan. Namun Sandra tak mau ambil pusing, dia pernah mengungkapkan jika uang tidak penting. Hal itu diungkapkan saat podcast bersama Boy William Desember 2023 lalu. Baginya, uang banyak itu bonus dari Tuhan dan siap hidup dengan sedikit uang. Dikasih sedikit pun nggak apa-apa, yang penting cukup buat makan seluruhnya. Sandra berujar kesehatan keluarganya lebih penting. Yang penting itu kesehatan keluarga bebernya. Keberadaan Sandra Dewi disorot penampakan isi rumah Harvey Boaz saat digeledah Kejaksaan. Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Boaz. Jadi tersangka kasus korupsi timah, suami Sandra Dewi, Harvey Boaz ditetapkan sebagai tersangka. Rumahnya pun digeledah dan sejumlah uang disita. Mengutip tribunnews.com, Kejaksaan Agung menyita uang tunai senilai Rp76 miliar dari rumah Harvey Boaz, suami dari Sandra Dewi
Dewi ini telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah yang merugikan negara capai 271 triliun rupiah. Tak cuma menyita 76 miliar rupiah di rumah Sandra Dewi, Kejagung juga menyita logam mulia milik Harvey dan Sandra Dewi. Tak hanya rumah digeledah, rekening Harvey Moise juga telah diblokir. Pemblokiran terhadap rekening Harvey Moise sudah dilakukan sejak awal penyidikan. Untuk harta benda, penelusuran masih terus dilakukan Kejaksaan Agung sepanjang ada kaitannya. Sepanjang penggeledahan, tidak terkabar apakah Sandra Dewi ada di kediaman atau tidak. Sebab, sejak sang suami tersangkut kasus korupsi, artis cantik tersebut bak menghilang di telan bumi. Biasa aktif di media sosial, Sandra Dewi mendadak tidak aktif. Dirinya bahkan menonaktifkan kolom komentari di akun Instagram miliknya. Sebelum suaminya terjerat kasus, Sandra Dewi termasuk salah satu artis yang kerap memperlihatkan hidup glamor melalui media sosial. Baru-baru ini, penyanyi Uci Flodea membeberkan fasilitas apartemen mewah milik Sandra Dewi. Menurut Uci, apartemen yang dihuni Sandra Dewi memiliki parkir mobil tersendiri. Tak hanya itu, unit apartemen Sandra Dewi disebut Uci lebih besar dibanding miliknya. Diketahui, Sandra Dewi juga memiliki rumah di Melbourne, Australia. Meski demikian, tidak diketahui secara pasti apakah rumah tersebut milik Harvey Moise sendiri atau keluarga besar. Dalam beberapa kesempatan, Sandra Dewi kerap mengunggah momen dirinya bersama keluarga besar tengah berkumpul bersama di rumah tersebut. Dalam highlight Instagram story-nya, terlihat jelas penampakan rumah mewah itu. Tampak jelas rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise itu memiliki kolam renang, kolam air hangat, hingga lapangan tenis yang juga merangkap lapangan basket. Terkait bukti-bukti yang dicari ataupun bakal disita, Kejagung belum bisa memberikan penjelasan. Dirdik Jampitsus Kejagung, Kuntadi, meminta publik untuk menunggu hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Diketahui, Harvey Moise merupakan tersangka ke-16 dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai tahun 2022. Penetapan statusnya diumumkan oleh Kuntadi usai Dua sosok artis terkenal susul Harvey Moise di penjara. Kejagung segera umumkan 6 orang tersangka baru. Dua sosok artis terkenal disebut-sebut bakal menyusul Harvey Moise di penjara. Hal ini diungkap pihak Kejaksaan Agung RI yang sudah mengantongi 2 nama artis terkenal yang bakal terseret kasus mega korupsi suami artis Sandra Dewi. Dilansir dari tribuntrend.com, Kejagung disebut sudah mengantongi nama-nama tersangka baru dalam kasus korupsi tata niaga komoditi timah. Mengejutkannya, beberapa tersangka baru itu ada 2 sosok artis terkenal. Dengan keterlibatan Harvey Moise, Helena Lim, beberapa orang berikutnya. Katanya dari Kejagung ada Pak Soehar juga yang ditetapkan sebagai tersangka, kata Ketua Umum Nasional Corruption Watch Hanifah Sutrisna. Disebutkan akan ada 6 tersangka baru dalam kasus tersebut. Tambahan tersangka dari informasi Kejagung, ada 6 lagi tersangka lanjutnya. Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. Ia mengatakan terbongkarnya kasus mega korupsi ini berkat keberanian Jaksa Agung ST Burhanuddin. Masyarakat harus bersyukur dengan hasil kerja ini. 271 triliun itu besar banget nilai kerugiannya bagi generasi mendatang. Buka Ketut dalam program Sapa Indonesia Petang Kompas TV Jumat 29 Maret 2024. Ada 16 tersangka di sini dan yang perlu disoroti adalah bukan lamanya kasus ini dibongkar, tapi ini adalah kebangkitan dan keberanian ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung yang melahap kasus-kasus kakap. Sehingga ini akan berdampak luas kepada tambang emas, nikel, batubara, Jiwasraya, Asabri, Garuda. Kita sudah sidangkan semua ini, kita sikat semua, tegas Ketut. Ia menyebut penanganan kasus ini tentu tidak mudah, dibutuhkan strategi, pendalaman, dan butuh konfrontasi ke depannya dari orang-orang yang sudah diperiksa. Hingga kini sudah ada 148 saksi yang menjalani pemeriksaan. Sangat mungkin bertambah kok tersangka. Kita tetap bekerja sesuai harapan masyarakat. Orang patut bertanggung jawab. Akan kita ungkap jadi tidak ada tebang pilih, bebernya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam jumpa pers di kantornya Selasa 2 April 2024. Tak hanya itu, ia juga mengaku sudah mengantongi nama-nama pesohor yang ikut terlibat. Jangan khawatir, pesohor kayaknya memang arahnya ke sana ya. Sudah kita telusuri namanya, kita akan ungkap semua, dan penting juga adalah kejahatan korporasi. Saat ini bisa kita jadikan tersangka juga nih, jadi bukan orang per orang saja, ungkapnya. Ketut menjelaskan semua tindak pidana seperti suap gratifikasi bahkan orang yang hanya menikmati keuntungan saja dari kasus timah ini bisa dijerat.
Oleh karena itu, ia mengharapkan dukungan dari masyarakat agar ikut mengawasi jalannya kasus ini. Raffi Ahmad jatah Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan viral lagi, sedih difitnah TPPO. Terungkap jatah bulanan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad yang namanya tengah viral. Sang Sultan Andara pernah ungkap beri Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan lemas Raffi Ahmad pun viral lagi, mengingat belakangan Raffi Ahmad kena fitnah terlibat TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Belakangan suami dari Nagita Slavina ini dituding terlibat dalam kasus korupsi timah Harvey Mois yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Hal tersebut dikarenakan kekayaan Raffi Ahmad yang fantastis hingga diduga hasil pencucian uang. Kehidupan pribadi Raffi kini kembali diulik, tak terkecuali soal uang bulanan yang ia berikan kepada sang istri. Beberapa waktu lalu Raffi Ahmad pernah belak-belakan tentang uang bulanan sang istri Nagita Slavina. Hal itu disampaikan Raffi kepada Andre Taulany saat mereka bermain Truth or Dare. Dengan jujur, Raffi menyebut detail uang belanja Nagita yang mencapai angka ratusan juta rupiah. Kompas.com merangkum beberapa pernyataan Raffi sebagai berikut. Raffi Ahmad mengakui uang belanja bulanan Nagita Slavina mencapai 200 juta. Raffi pun memberikan berupa tunai hingga kartu kredit. Negitasi akun jatah cash ada 50 juta, kredit card ada 3, isinya 50 juta, 50 juta, dan 50 juta. Jadi sampai 200 juta lah, kata Raffi dikutip Kompas.com Rabu 4 Agustus 2021. Kendati mendapat uang belanja bernilai fantastis, Raffi memuji sosok sang istri. Pujian itu disampaikan Raffi lantaran Gigi sapaan karib Nagita Slavina tak pernah menghabiskan uang tersebut. Raffi berujar Gigi pandai mengelola keuangan. Dia itu Nagita hebat, gak pernah habisin belanja pakai uang sendiri. Dia misal kalau ada kredit card pakai kalau perlu aja. Pintar dia, tutur Raffi. Sekarang lagi gue ajarin kalau mau beli ini jual dulu. Kalau ke istri ya ambil aja, nggak masalah gue mah, tambah Raffi. Selain memberikan uang belanja bulanan, Raffi juga mempercayai pendapatan YouTube Ranch Entertainment kepada Nagita. Mulai dari endorsement hingga AdSense dari Ranch dikelola oleh Gigi. Namun sesekali Raffi meminta kepada Gigi, aku sejujurnya uang YouTube buat kamu semua. Dia Nagita yang kelola. Mau dari AdSense dan sponsor kamu ambil semua, tutur Raffi. Tapi kalau aku minta kamu kasih, itu jarang. Kalau aku beli apa-apa pakai uang aku sendiri, ucap Raffi. Kisah cinta Sandra Dewi Harvey Mois menikah bak negeri dongeng, kini suami terjerat korupsi. Rumah tangga Sandra Dewi dan Harvey Mois termasuk yang diidam-idamkan banyak orang. Pernikahan digelar bak negeri dongeng. Selama menjalin biduk rumah tangga, kolaborasi artis dan pengusaha ternama ini jauh dari berita negatif. Namun, semuanya berubah setelah Harvey Mois terlibat kasus korupsi yang merugikan Engara 271 triliun rupiah. Selain Harvey yang harus mendekam di penjara, keberadaan Sandra Dewi juga mendadak menghilang. Padahal, wanita 40 tahun itu sudah tak aktif lagi di media sosial. Ia juga tak kunjung memberikan klarifikasi sejak sang suami ditangkap Kejaksaan Agung RI. Di balik kebisuan Sandra Dewi, kisah cintanya bersama Harvey Mois kembali ramai. Adalah Daniel Mananta yang punya peran penting mempertemukan dua sosok yang memiliki profesi berbeda tersebut. Mengutip banjarmasin.co.id, Sandra Dewi dikenalkan oleh Daniel Mananta dengan Harvey. Hal itu diungkap Sandra Dewi saat jadi tamu podcast YouTube Melanie Ricardo beberapa waktu lalu. Ia menegaskan kisah asmaranya tak seindah dongeng. Sandra Dewi sempat berpikir dirinya tidak menarik. Pikiran itu menghantui setelah Sandra Dewi merasa tidak kunjung menemukan jodoh di usia yang sudah hampir menginjak kepala 3. Sandra Dewi bahkan sudah tidak memiliki kriteria pria idaman saat itu. Sandra Dewi bahkan sempat merasa putus asa karena tidak juga menemukan pendamping di usia yang sudah menginjak kepala 3. Kala itu Sandra Dewi sampai meminta bantuan pada presenter Daniel Mananta supaya dikenalkan dengan cowok. Setelah Daniel Mananta mempertemukannya dengan Harvey Mois, Sandra Dewi merasakan cinta pada pandangan pertama. Skenario Harvey Mois, ahli tarot kuak misteri, hilangnya Sandra Dewi. Sandra Dewi masih bungkam usai sang suami, Harvey Mois ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi tambang timah ilegal. Kejaksaan Agung bahkan sudah menyita beberapa aset Harvey, salah satunya adalah mobil mewah jenis Rolls-Royce. Kini, peramal sekaligus ahli tarot Denny Darko membaca kondisi yang mungkin terjadi setelah Sandra mendadak hilang. Lewat penerawangannya, Denny menyebut adanya skenario yang kemungkinan telah direncanakan oleh pihak Harvey. Skenario inilah yang diduga menjadi alasan Sandra sampai sekarang tak diketahui keberadaannya. Bahkan ketika Kejaksaan Agung menggeledah kediaman mewahnya, sang artis kabarnya tak ada di rumah. Dalam skenario tersebut,
Sandra dan Harvey mungkin saja dibantu oleh pengacara mereka. Denny menduga Sandra dan Harvey sudah memprediksi akan terjadi hal seperti sekarang dan memiliki jalan keluar atas kasus ini. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Mois terseret korupsi. Dulu janji, susah senang bersama. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Mois terseret kasus korupsi PT Timah. Diketahui jika Sandra Dewi diduga tak akan berpisah dengan Harvey Mois lantaran pernah berjanji menjalani hidup dengan susah senang bersama. Hal tersebut terungkap lewat postingan Sandra Dewi saat mengukir kembali janji pernikahannya dengan Harvey Mois tepat di hari ulang tahun keempat pernikahan mereka. Tampak Sandra Dewi memposting foto dirinya bersama Harvey Mois saling berdampingan dengan raut wajah bahagia. Pada keterangan unggahan itu, Sandra Dewi mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Harvey. Sandra pun menyebut dirinya dan Harvey Mois bakal menjadi pasangan yang dapat menghadapi semua hal dalam kehidupan, baik susah dan senang. Semoga kita bisa menghadapi semua hal di kehidupan kita. Nantinya susah dan senang karena kita sudah melewati banyak hal bersama. Kita kuat karena kita bersama, tulis Sandra dalam keterangan. Selain itu, Sandra Dewi juga berdoa agar ia dan sang suami bisa menjadi tim kompak sebagai orang tua dalam mendidik dan membesarkan kedua anaknya. Semoga kita selalu jadi A-tim untuk menjaga dan merawat Rafa Mika, jelasnya. Nasib Sandra Dewi usai suami jadi tersangka. Kini dilaporkan pasal pencucian uang, segini hukuman jika terbukti. Sandra Dewi terancam diseret dalam kasus korupsi Timah yang menjerat suaminya Harvey Mois. Sandra Dewi memang tidak terlibat langsung dalam kejahatan yang dilakukan 16 tersangka. Tetapi Sandra Dewi ada kemungkinan tahu terkait persekongkolan jahat itu. Bahkan Sandra Dewi sangat mungkin diseret karena menikmati hasil korupsi dari suaminya. Jika merujuk hal ini, maka Sandra Dewi bisa terancam di penjara 5 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Sandra Dewi juga sudah dilaporkan ke Kejagung RI Selasa 2 April 2024. Menurut pihak Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, sebagaimana pelapor, Sandra Dewi dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI terkait keterlibatannya atas kasus korupsi sang suami. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui keterlibatan sang artis dalam kasus korupsi suaminya. Pengaduan tersebut diajukan PHPK atau dasar mengetahui selama ini Sandra Dewi dan suami beberapa kali memamerkan gaya hidup hedonnya, seperti bolak-balik ke luar negeri, memakai tas branded, hingga membeli jet pribadi. Atas dasar tersebut, pihak PHPK menuntut artis lahiran Bangka Belitung tersebut dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, Sandra Dewi digadang-gadang bakal terancam mendapat hukuman penjara 5 tahun dengan denda 1 miliar rupiah. Lantaran sang suami saat ini sudah ditangkap dan uang yang diberikan kepada Sandra Dewi selama ini adalah uang hasil tindak pidana korupsi. Berdasarkan penuturan perwakilan PHPK, pihaknya mengaku telah mengantongi sejumlah bukti untuk mengadukan Sandra Dewi ke Kejagung. Melalui sejumlah bukti itu nantinya, PHPK meminta penyidik kejaksaan bisa mendalami. Kehadiran Sandra Dewi di Kejagung terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah IUP PT Timah Tbk hari ini, Kamis, 4 April 2024, jadi sorotan. Pasalnya Sandra Dewi tampil semringah di depan awak media. Padahal sang suami, Harvey Mois telah jadi tersangka kasus korupsi timah sejak 27 Maret 2024 lalu. Namun alih-alih murung, Sandra Dewi justru menampilkan wajah ceria bahkan tersenyum kala hadir di Kejagung. Untuk diketahui, kedatangan Sandra ke Kejagung adalah guna memenuhi panggilan pemeriksaannya perihal kasus Harvey. Tak cuma senyuman dan gerak-geriknya yang disorot, outfit Sandra Dewi pun turut diperhatikan publik. Hadir ke Kejagung sejak pukul 9 WIB, Sandra Dewi mengenakan kemeja atasan berwarna putih dan celana panjang berwarna abu-abu. Ibu dua anak itu juga membawa map coklat serta menenteng tas bermerek sebelum menuju ruang pemeriksaan Kejagung. Tak seperti gaya Sandra Dewi biasanya, aktris ternama itu mengenakan sepatu kets putih. Sandra pun tak lupa menata rambutnya dengan catokan hingga terlihat rapih. Harga outfit Sandra Dewi kala menghadiri pemeriksaan Kejagung tak terlalu fantastis. Untuk kemeja, Sandra memakai blus merek Frame Gillian Ruchet Silk Satin berwarna putih dengan harga 6,2 juta rupiah. Lalu Sandra Dewi juga mengenakan celana panjang model 2-in-1 rubber waistpants seharga ratusan ribu. Selain pakaian, Sandra juga disorot lantaran menenteng tas bermerek Chanel. Berjenis tote bag, tas Chanel dan series bag yang dibawa Sandra Dewi itu memiliki kisaran harga Rp792.000. Akhirnya Sandra Dewi datangi Kejagung terkait kasus korupsi sang suami. Sikap istri Harvey Mois cengar-cengir depan kamera di Cibir.
Akhirnya aktris Sandra Dewi menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi yang menjerat Harvey Mois suaminya. Sandra Dewi tiba di Kejagung untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi itu. Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Nah, Sandra Dewi akan menjalani pemeriksaan mengenai kasus tersebut di Kejagung Kamis 4 April 2024. Dikutip dari salah satu kanal YouTube, Kamis momen Sandra Dewi tiba di Kejagung pun sempat terekam kamera. Aktris 40 tahun itu terlihat datang didampingi oleh dua orang yang diduga merupakan kuasa hukum sang aktris. Sandra Dewi tampil kasual menggunakan atasan putih dipadukan celana panjang dengan rambut yang dibiarkan tergerai. Saat akan memasuki gedung Kejaksaan Agung, terlihat menutupi wajahnya dengan sebuah dokumen. Tak berselang lama, Sandra Dewi pun menurunkan dokumen yang menutupi wajahnya itu. Ibu dua anak itu tersenyum lalu melambaikan tangan kepada awak media. Sesekali bintang film Agin Kongian 3 memberikan salam dengan gestur tubuhnya. Tak berselang lama, ia pun memasuki gedung Kejaksaan Agung tanpa memberikan keterangan apapun kepada awak media. Postingan di akun TikTok @p1 sangku belum masak itu sontak menjadi perbincangan warganet. Apalagi dengan sikap santai diperlihatkan oleh Sandra Dewi. Dengan kasus yang tengah dihadapi suaminya, senyum Sandra Dewi di hadapan awak media malah jadi cibiran netizen. Mobil mewah Sandra Dewi seharga stadion di Banyuwangi disita Kejagung, mengaku tak takut miskin. Setelah uang Rp78 miliar dan logam mulia disita, Kejagung kembali menyita aset mewah Sandra Dewi, yakni 2 mobil hadiah ulang tahun dari Harvey Mois. 2 mobil mewah tersebut yakni Rolls-Royce Ghost Extended Wells Boss mesin 6.592 cc seharga Rp25 miliar. Lalu harga Mini Cooper di website resmi Mini Cooper itu ditaksir sekitar $32.650 atau seharga Rp519.732.495. 2 mobil ini jika ditotalkan mencapai 26,5 miliar sudah cukup untuk membangun satu stadion mini seperti di Banyuwangi. Seperti diketahui, Kabupaten Banyuwangi pernah membangun stadion di Ponorogo senilai 26 miliar di tahun 2015 silam. Kabar ini dikonfirmasi Direktur Penyidikan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntandi. Penyitaan itu hasil penggeledahan rumah Harvey Mois pada 1 April 2024. Selain 2 mobil mewah, tim penyidik menyita sejumlah aset dari kediaman tersangka. Betul, mobil mewah Rolls-Royce Ghost Extended Wells Boss Harvey disita dan Mini Cooper, kata Kuntadi. Penyitaan aset ini membuat publik kaget. Berapa keuntungan Harvey Mois dalam korupsi 271 triliun itu? Namun, Kuntadi tak menjawab, semuanya akan terang saat persidangan. Selain menyita 2 mobil, Kejagung telah memblokir rekening suami Sandra Dewi. Ini dilakukan di awal penyidikan. Namun Sandra tak mau ambil pusing, dia pernah mengungkapkan jika uang tidak penting. Hal itu diungkapkan saat podcast bersama Boy William Desember 2023 lalu. Baginya, uang banyak itu bonus dari Tuhan dan siap hidup dengan sedikit uang. Dikasih sedikit pun nggak apa-apa, yang penting cukup buat makan seluruhnya. Sandra berujar kesehatan keluarganya lebih penting. Yang penting itu kesehatan keluarga bebernya. Keberadaan Sandra Dewi disorot penampakan isi rumah Harvey Mois saat digeledah Kejaksaan. Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Mois. Jadi tersangka kasus korupsi timah, suami Sandra Dewi, Harvey Mois ditetapkan sebagai tersangka. Rumahnya pun digeledah dan sejumlah uang disita. Mengutip tribunnews.com, Kejaksaan Agung menyita uang tunai senilai Rp76 miliar dari rumah Harvey Mois. Suami dari Sandra Dewi ini telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah yang merugikan negara capai Rp271 triliun. Tak cuma menyita Rp76 miliar di rumah Sandra Dewi, Kejagung juga menyita logam mulia milik Harvey dan Sandra Dewi. Tak hanya rumah digeledah, rekening Harvey Mois juga telah diblokir. Pemblokiran terhadap rekening Harvey Mois sudah dilakukan sejak awal penyidikan. Untuk harta benda, penelusuran masih terus dilakukan Kejaksaan Agung sepanjang ada kaitannya. Sepanjang penggeledahan, tidak terkabar apakah Sandra Dewi ada di kediaman atau tidak, sebab sejak sang
suami tersangkut kasus korupsi, artis cantik tersebut bak menghilang di telan bumi. Biasa aktif di media sosial, Sandra Dewi mendadak tidak aktif. Dirinya bahkan menonaktifkan kolom komentari di akun Instagram miliknya. Sebelum suaminya terjerat kasus, Sandra Dewi termasuk salah satu artis yang kerap memperlihatkan hidup glamor melalui media sosial. Baru-baru ini, penyanyi Uci Flodea membeberkan fasilitas apartemen mewah milik Sandra Dewi. Menurut Uci, apartemen yang dihuni Sandra Dewi memiliki parkir mobil tersendiri. Tak hanya itu, unit apartemen Sandra Dewi disebut Uci lebih besar dibanding miliknya. Diketahui, Sandra Dewi juga memiliki rumah di Melbourne, Australia. Meski demikian, tidak diketahui secara pasti apakah rumah tersebut milik Harvey Moise sendiri atau keluarga besar. Dalam beberapa kesempatan, Sandra Dewi kerap mengunggah momen dirinya bersama keluarga besar tengah berkumpul bersama di rumah tersebut. Dalam highlight Instagram story-nya, terlihat jelas penampakan rumah mewah itu. Tampak jelas rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise itu memiliki kolam renang, kolam air hangat, hingga lapangan tenis yang juga merangkap lapangan basket. Terkait bukti-bukti yang dicari ataupun bakal disita, Kejagung belum bisa memberikan penjelasan. Dirdik Jampitsus Kejagung, Kuntadi, meminta publik untuk menunggu hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Diketahui, Harvey Moise merupakan tersangka ke-16 dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai tahun 2022. Penetapan statusnya diumumkan oleh Kuntadi usai Dua sosok artis terkenal susul Harvey Moise di penjara. Kejagung segera umumkan 6 orang tersangka baru. Dua sosok artis terkenal disebut-sebut bakal menyusul Harvey Moise di penjara. Hal ini diungkap pihak Kejaksaan Agung RI yang sudah mengantongi 2 nama artis terkenal yang bakal terseret kasus mega korupsi suami artis Sandra Dewi. Dilansir dari tribuntrend.com, Kejagung disebut sudah mengantongi nama-nama tersangka baru dalam kasus korupsi tata niaga komoditi timah. Mengejutkannya, beberapa tersangka baru itu ada 2 sosok artis terkenal. Dengan keterlibatan Harvey Moise, Helena Lim, beberapa orang berikutnya. Katanya dari Kejagung ada Pak Soehar juga yang ditetapkan sebagai tersangka, kata Ketua Umum Nasional Corruption Watch Hanifah Sutrisna. Disebutkan akan ada 6 tersangka baru dalam kasus tersebut. Tambahan tersangka dari informasi Kejagung, ada 6 lagi tersangka lanjutnya. Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. Ia mengatakan terbongkarnya kasus mega korupsi ini berkat keberanian Jaksa Agung ST Burhanuddin. Masyarakat harus bersyukur dengan hasil kerja ini. 271 triliun itu besar banget nilai kerugiannya bagi generasi mendatang. Buka Ketut dalam program Sapa Indonesia Petang Kompas TV Jumat 29 Maret 2024. Ada 16 tersangka di sini dan yang perlu disoroti adalah bukan lamanya kasus ini dibongkar, tapi ini adalah kebangkitan dan keberanian ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung yang melahap kasus-kasus kakap. Sehingga ini akan berdampak luas kepada tambang emas, nikel, batubara, Jiwasraya, Asabri, Garuda. Kita sudah sidangkan semua ini, kita sikat semua, tegas Ketut. Ia menyebut penanganan kasus ini tentu tidak mudah, dibutuhkan strategi, pendalaman, dan butuh konfrontasi ke depannya dari orang-orang yang sudah diperiksa. Hingga kini sudah ada 148 saksi yang menjalani pemeriksaan. Sangat mungkin bertambah kok tersangka. Kita tetap bekerja sesuai harapan masyarakat. Orang patut bertanggung jawab. Akan kita ungkap jadi tidak ada tebang pilih, bebernya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam jumpa pers di kantornya Selasa 2 April 2024. Tak hanya itu, ia juga mengaku sudah mengantongi nama-nama pesohor yang ikut terlibat. Jangan khawatir, pesohor kayaknya memang arahnya ke sana ya. Sudah kita telusuri namanya, kita akan ungkap semua, dan penting juga adalah kejahatan korporasi. Saat ini bisa kita jadikan tersangka juga nih, jadi bukan orang per orang saja, ungkapnya. Ketut menjelaskan semua tindak pidana seperti suap gratifikasi bahkan orang yang hanya menikmati keuntungan saja dari kasus timah ini bisa dijerat. Oleh karena itu, ia mengharapkan dukungan dari masyarakat agar ikut mengawasi jalannya kasus ini. Raffi Ahmad jatah Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan viral lagi, sedih difitnah TPPO. Terungkap jatah bulanan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad yang namanya tengah viral. Sang Sultan Andara pernah ungkap beri Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan lawas Raffi Ahmad pun viral lagi, mengingat belakangan Raffi Ahmad kena fitnah terlibat TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Belakangan suami dari Nagita Slavina ini dituding terlibat dalam kasus korupsi timah Harvey Moise yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah.
Hal tersebut dikarenakan kekayaan Raffi Ahmad yang fantastis hingga diduga hasil pencucian uang. Kehidupan pribadi Raffi kini kembali diulik, tak terkecuali soal uang bulanan yang ia berikan kepada sang istri. Beberapa waktu lalu Raffi Ahmad pernah belak-belakan tentang uang bulanan sang istri Nagita Slavina. Hal itu disampaikan Raffi kepada Andre Taulany saat mereka bermain Truth or Dare. Dengan jujur, Raffi menyebut detail uang belanja Nagita yang mencapai angka ratusan juta rupiah. Kompas.com merangkum beberapa pernyataan Raffi sebagai berikut. Raffi Ahmad mengakui uang belanja bulanan Nagita Slavina mencapai 200 juta. Raffi pun memberikan berupa tunai hingga kartu kredit. Negitasi akun jatah cash ada 50 juta, kredit card ada 3, isinya 50 juta, 50 juta, dan 50 juta. Jadi sampai 200 juta lah, kata Raffi dikutip Kompas.com Rabu 4 Agustus 2021. Kendati mendapat uang belanja bernilai fantastis, Raffi memuji sosok sang istri. Pujian itu disampaikan Raffi lantaran Gigi sapaan karib Nagita Slavina tak pernah menghabiskan uang tersebut. Raffi berujar Gigi pandai mengelola keuangan. Dia itu Nagita hebat, nggak pernah habisin belanja pakai uang sendiri. Dia misal kalau ada kredit card pakai kalau perlu aja. Pintar dia, tutur Raffi. Sekarang lagi gue ajarin kalau mau beli ini jual dulu. Kalau ke istri ya ambil aja, nggak masalah gue mah, tambah Raffi. Selain memberikan uang belanja bulanan, Raffi juga mempercayai pendapatan YouTube Ranch Entertainment kepada Nagita. Mulai dari endorsement hingga AdSense dari Ranch dikelola oleh Gigi. Namun sesekali Raffi meminta kepada Gigi, aku sejujurnya uang YouTube buat kamu semua. Dia Nagita yang kelola. Mau dari AdSense dan sponsor kamu ambil semua, tutur Raffi. Tapi kalau aku minta kamu kasih, itu jarang. Kalau aku beli apa-apa pakai uang aku sendiri, ucap Raffi. Kisah cinta Sandra Dewi Harvey Moise menikah bak negeri dongeng, kini suami terjerat korupsi. Rumah tangga Sandra Dewi dan Harvey Moise termasuk yang diidam-idamkan banyak orang. Pernikahan digelar bak negeri dongeng. Selama menjalin biduk rumah tangga, kolaborasi artis dan pengusaha ternama ini jauh dari berita negatif. Namun, semuanya berubah setelah Harvey Moise terlibat kasus korupsi yang merugikan Engara 271 triliun rupiah. Selain Harvey yang harus mendekam di penjara, keberadaan Sandra Dewi juga mendadak menghilang. Padahal, wanita 40 tahun itu sudah tak aktif lagi di media sosial. Ia juga tak kunjung memberikan klarifikasi sejak sang suami ditangkap Kejaksaan Agung RI. Di balik kebisuan Sandra Dewi, kisah cintanya bersama Harvey Moise kembali ramai. Adalah Daniel Mananta yang punya peran penting mempertemukan dua sosok yang memiliki profesi berbeda tersebut. Mengutip banjarmasin.co.id, Sandra Dewi dikenalkan oleh Daniel Mananta dengan Harvey. Hal itu diungkap Sandra Dewi saat jadi tamu podcast YouTube Melanie Ricardo beberapa waktu lalu. Ia menegaskan kisah asmaranya tak seindah dongeng. Sandra Dewi sempat berpikir dirinya tidak menarik. Pikiran itu menghantui setelah Sandra Dewi merasa tidak kunjung menemukan jodoh di usia yang sudah hampir menginjak kepala 3. Sandra Dewi bahkan sudah tidak memiliki kriteria pria idaman saat itu. Sandra Dewi bahkan sempat merasa putus asa karena tidak juga menemukan pendamping di usia yang sudah menginjak kepala 3. Kala itu Sandra Dewi sampai meminta bantuan pada presenter Daniel Mananta supaya dikenalkan dengan cowok. Setelah Daniel Mananta mempertemukannya dengan Harvey Moise, Sandra Dewi merasakan cinta pada pandangan pertama. Skenario Harvey Moise, ahli tarot kuak misteri, hilangnya Sandra Dewi. Sandra Dewi masih bungkam usai sang suami, Harvey Moise ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi tambang timah ilegal. Kejaksaan Agung bahkan sudah menyita beberapa aset Harvey, salah satunya adalah mobil mewah jenis Rolls-Royce. Kini, peramal sekaligus ahli tarot Denny Darko membaca kondisi yang mungkin terjadi setelah Sandra mendadak hilang. Lewat penerawangannya, Denny menyebut adanya skenario yang kemungkinan telah direncanakan oleh pihak Harvey. Skenario inilah yang diduga menjadi alasan Sandra sampai sekarang tak diketahui keberadaannya. Bahkan ketika Kejaksaan Agung menggeledah kediaman mewahnya, sang artis kabarnya tak ada di rumah. Dalam skenario tersebut, Sandra dan Harvey mungkin saja dibantu oleh pengacara mereka. Denny menduga Sandra dan Harvey sudah memprediksi akan terjadi hal seperti sekarang dan memiliki jalan keluar atas kasus ini. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moise terseret korupsi. Dulu janji, susah senang bersama. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moise terseret kasus korupsi PT Timah. Diketahui jika Sandra Dewi diduga tak akan berpisah dengan Harvey Moise lantaran pernah berjanji menjalani hidup dengan susah senang bersama.
Hal tersebut terungkap lewat postingan Sandra Dewi saat mengungkit kembali janji pernikahannya dengan Harvey Moise tepat di hari ulang tahun keempat pernikahan mereka. Tampak Sandra Dewi memposting foto dirinya bersama Harvey Moise saling berdampingan dengan raut wajah bahagia. Pada keterangan unggahan itu, Sandra Dewi mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Harvey. Sandra pun menyebut dirinya dan Harvey Moise bakal menjadi pasangan yang dapat menghadapi semua hal dalam kehidupan, baik susah dan senang. Semoga kita bisa menghadapi semua hal di kehidupan kita. Nantinya susah dan senang karena kita sudah melewati banyak hal bersama. Kita kuat karena kita bersama, tulis Sandra dalam keterangan. Selain itu, Sandra Dewi juga berdoa agar ia dan sang suami bisa menjadi tim kompak sebagai orang tua dalam mendidik dan membesarkan kedua anaknya. Semoga kita selalu jadi A-Team untuk menjaga dan merawat Rafa Mika, jelasnya. Nasib Sandra Dewi usai suami jadi tersangka, kini dilaporkan pasal pencucian uang, segini hukuman jika terbukti. Sandra Dewi terancam diseret dalam kasus korupsi timah yang menjerat suaminya Harvey Moise. Sandra Dewi memang tidak terlibat langsung dalam kejahatan yang dilakukan 16 tersangka. Tetapi Sandra Dewi ada kemungkinan tahu terkait persekongkolan jahat itu. Bahkan Sandra Dewi sangat mungkin diseret karena menikmati hasil korupsi dari suaminya. Jika merujuk hal ini, maka Sandra Dewi bisa terancam di penjara 5 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Sandra Dewi juga sudah dilaporkan ke Kejagung RI Selasa 2 April 2024. Menurut pihak Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, sebagaimana pelapor, Sandra Dewi dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI terkait keterlibatannya atas kasus korupsi sang suami. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui keterlibatan sang artis dalam kasus korupsi suaminya. Pengaduan tersebut diajukan PHPK atau dasar mengetahui selama ini Sandra Dewi dan suami beberapa kali memamerkan gaya hidup hedonnya, seperti bolak-balik ke luar negeri, memakai tas branded, hingga membeli jet pribadi. Atas dasar tersebut, pihak PHPK menuntut artis lahiran Bangka Belitung tersebut dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, Sandra Dewi digadang-gadang bakal terancam mendapat hukuman penjara 5 tahun dengan denda 1 miliar rupiah. Lantaran sang suami saat ini sudah ditangkap dan uang yang diberikan kepada Sandra Dewi selama ini adalah uang hasil tindak pidana korupsi. Berdasarkan penuturan perwakilan PHPK, pihaknya mengaku telah mengantongi sejumlah bukti untuk mengadukan Sandra Dewi ke Kejagung. Melalui sejumlah bukti itu nantinya, PHPK meminta penyidik kejaksaan bisa mendalami. Kehadiran Sandra Dewi di Kejagung terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah IUP PT Timah Tbk hari ini, Kamis, 4 April 2024, jadi sorotan. Pasalnya Sandra Dewi tampil semringah di depan awak media. Padahal sang suami, Harvey Moise telah jadi tersangka kasus korupsi timah sejak 27 Maret 2024 lalu. Namun alih-alih murung, Sandra Dewi justru menampilkan wajah ceria bahkan tersenyum kala hadir di Kejagung. Untuk diketahui, kedatangan Sandra ke Kejagung adalah guna memenuhi panggilan pemeriksaannya perihal kasus Harvey. Tak cuma senyuman dan gerak-geriknya yang disorot, outfit Sandra Dewi pun turut diperhatikan publik. Hadir ke Kejagung sejak pukul 9 WIB, Sandra Dewi mengenakan kemeja atasan berwarna putih dan celana panjang berwarna abu-abu. Ibu dua anak itu juga membawa map coklat serta menenteng tas bermerek sebelum menuju ruang pemeriksaan Kejagung. Tak seperti gaya Sandra Dewi biasanya, aktris ternama itu mengenakan sepatu kets putih. Sandra pun tak lupa menata rambutnya dengan catokan hingga terlihat rapih. Harga outfit Sandra Dewi kala menghadiri pemeriksaan Kejagung tak terlalu fantastis. Untuk kemeja, Sandra memakai blus merek Frame Gillian Ruchet Silk Satin berwarna putih dengan harga 6,2 juta rupiah. Lalu Sandra Dewi juga mengenakan celana panjang model 2-in-1 rubber waistpants seharga ratusan ribu. Selain pakaian, Sandra juga disorot lantaran menenteng tas bermerek Chanel. Berjenis tote bag, tas Chanel dan series bag yang dibawa Sandra Dewi itu memiliki kisaran harga Rp792.000. Akhirnya Sandra Dewi datangi Kejagung terkait kasus korupsi sang suami. Sikap istri Harvey Moise cengar-cengir depan kamera di Cibir. Akhirnya aktris Sandra Dewi menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi yang menjerat Harvey Moise suaminya. Sandra Dewi tiba di Kejagung untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi itu. Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Nah, Sandra Dewi akan menjalani pemeriksaan mengenai kasus tersebut di Kejagung Kamis 4 April 2024. Dikutip dari salah satu kanal YouTube, Kamis momen Sandra Dewi tiba di Kejagung pun sempat terekam kamera. Aktris 40 tahun itu terlihat datang didampingi oleh dua orang yang diduga merupakan kuasa hukum sang aktris.
Sandra Dewi tampil kasual menggunakan atasan putih dipadukan celana panjang dengan rambut yang dibiarkan tergerai. Saat akan memasuki gedung Kejaksaan Agung, terlihat menutupi wajahnya dengan sebuah dokumen. Tak berselang lama, Sandra Dewi pun menurunkan dokumen yang menutupi wajahnya itu. Ibu dua anak itu tersenyum lalu melambaikan tangan kepada awak media. Sesekali bintang film Agin Kongyan 3 memberikan salam dengan gestur tubuhnya. Tak berselang lama, ia pun memasuki gedung Kejaksaan Agung tanpa memberikan keterangan apapun kepada awak media. Postingan di akun TikTok @p1 Sangku belum masak itu sontak menjadi perbincangan warganet. Apalagi dengan sikap santai diperlihatkan oleh Sandra Dewi. Dengan kasus yang tengah dihadapi suaminya, senyum Sandra Dewi di hadapan awak media malah jadi cibiran netizen. Mobil mewah Sandra Dewi seharga stadion di Banyuwangi disita Kejagung, mengaku tak takut miskin. Setelah uang Rp78 miliar dan logam mulia disita, Kejagung kembali menyita aset mewah Sandra Dewi, yakni 2 mobil hadiah ulang tahun dari Harvey Moise. 2 mobil mewah tersebut yakni Rolls-Royce Ghost Extended Wells Boss mesin 6.592 cc seharga Rp25 miliar. Lalu harga Mini Cooper di website resmi Mini Cooper itu ditaksir sekitar $32.650 atau seharga Rp519.732.495. 2 mobil ini jika ditotalkan mencapai 26,5 miliar sudah cukup untuk membangun satu stadion mini seperti di Banyuwangi. Seperti diketahui, Kabupaten Banyuwangi pernah membangun stadion di Ponorogo senilai 26 miliar di tahun 2015 silam. Kabar ini dikonfirmasi Direktur Penyidikan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntandi. Penyitaan itu hasil penggeledahan rumah Harvey Moise pada 1 April 2024. Selain 2 mobil mewah, tim penyidik menyita sejumlah aset dari kediaman tersangka. Betul, mobil mewah Rolls-Royce Ghost Extended Wells Boss Harvey disita dan Mini Cooper, kata Kuntadi. Penyitaan aset ini membuat publik kaget. Berapa keuntungan Harvey Moise dalam korupsi 271 triliun itu? Namun, Kuntadi tak menjawab, semuanya akan terang saat persidangan. Selain menyita 2 mobil, Kejagung telah memblokir rekening suami Sandra Dewi. Ini dilakukan di awal penyidikan. Namun Sandra tak mau ambil pusing, dia pernah mengungkapkan jika uang tidak penting. Hal itu diungkapkan saat podcast bersama Boy William Desember 2023 lalu. Baginya, uang banyak itu bonus dari Tuhan dan siap hidup dengan sedikit uang. Dikasih sedikit pun nggak apa-apa, yang penting cukup buat makan seluruhnya. Sandra berujar kesehatan keluarganya lebih penting. Yang penting itu kesehatan keluarga bebernya. Keberadaan Sandra Dewi disorot penampakan isi rumah Harvey Moise saat digeledah Kejaksaan. Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Jadi tersangka kasus korupsi timah, suami Sandra Dewi, Harvey Moise ditetapkan sebagai tersangka. Rumahnya pun digeledah dan sejumlah uang disita. Mengutip tribunnews.com, Kejaksaan Agung menyita uang tunai senilai Rp76 miliar dari rumah Harvey Moise. Suami dari Sandra Dewi ini telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah yang merugikan negara capai Rp271 triliun. Tak cuma menyita Rp76 miliar di rumah Sandra Dewi, Kejagung juga menyita logam mulia milik Harvey dan Sandra Dewi. Tak hanya rumah digeledah, rekening Harvey Moise juga telah diblokir. Pemblokiran terhadap rekening Harvey Moise sudah dilakukan sejak awal penyidikan. Untuk harta benda, penelusuran masih terus dilakukan Kejaksaan Agung sepanjang ada kaitannya. Sepanjang penggeledahan, tidak terkabar apakah Sandra Dewi ada di kediaman atau tidak. Sebab, sejak sang suami tersangkut kasus korupsi, artis cantik tersebut bak menghilang di telan bumi. Biasa aktif di media sosial, Sandra Dewi mendadak tidak aktif. Dirinya bahkan menonaktifkan kolom komentari di akun Instagram miliknya. Sebelum suaminya terjerat kasus, Sandra Dewi termasuk salah satu artis yang kerap memperlihatkan hidup glamor melalui
media sosial. Baru-baru ini, penyanyi Uci Flodea membeberkan fasilitas apartemen mewah milik Sandra Dewi. Menurut Uci, apartemen yang dihuni Sandra Dewi memiliki parkir mobil tersendiri. Tak hanya itu, unit apartemen Sandra Dewi disebut Uci lebih besar dibanding miliknya. Diketahui, Sandra Dewi juga memiliki rumah di Melbourne, Australia. Meski demikian, tidak diketahui secara pasti apakah rumah tersebut milik Harvey Moise sendiri atau keluarga besar. Dalam beberapa kesempatan, Sandra Dewi kerap mengunggah momen dirinya bersama keluarga besar tengah berkumpul bersama di rumah tersebut. Dalam highlight Instagram story-nya, terlihat jelas penampakan rumah mewah itu. Tampak jelas rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise itu memiliki kolam renang, kolam air hangat, hingga lapangan tenis yang juga merangkap lapangan basket. Terkait bukti-bukti yang dicari ataupun bakal disita, Kejagung belum bisa memberikan penjelasan. Dirdik Jampitsus Kejagung, Kuntadi, meminta publik untuk menunggu hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Diketahui, Harvey Moise merupakan tersangka ke-16 dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai tahun 2022. Penetapan statusnya diumumkan oleh Kuntadi usai Dua sosok artis terkenal susul Harvey Moise di penjara. Kejagung segera umumkan 6 orang tersangka baru. Dua sosok artis terkenal disebut-sebut bakal menyusul Harvey Moise di penjara. Hal ini diungkap pihak Kejaksaan Agung RI yang sudah mengantongi 2 nama artis terkenal yang bakal terseret kasus mega korupsi suami artis Sandra Dewi. Dilansir dari tribuntrend.com, Kejagung disebut sudah mengantongi nama-nama tersangka baru dalam kasus korupsi tata niaga komoditi timah. Mengejutkannya, beberapa tersangka baru itu ada 2 sosok artis terkenal. Dengan keterlibatan Harvey Moise, Helena Lim, beberapa orang berikutnya. Katanya dari Kejagung ada Pak Soehar juga yang ditetapkan sebagai tersangka, kata Ketua Umum Nasional Corruption Watch Hanifah Sutrisna. Disebutkan akan ada 6 tersangka baru dalam kasus tersebut. Tambahan tersangka dari informasi Kejagung, ada 6 lagi tersangka lanjutnya. Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. Ia mengatakan terbongkarnya kasus mega korupsi ini berkat keberanian Jaksa Agung ST Burhanuddin. Masyarakat harus bersyukur dengan hasil kerja ini. 271 triliun itu besar banget nilai kerugiannya bagi generasi mendatang. Buka Ketut dalam program Sapa Indonesia Petang Kompas TV Jumat 29 Maret 2024. Ada 16 tersangka di sini dan yang perlu disoroti adalah bukan lamanya kasus ini dibongkar, tapi ini adalah kebangkitan dan keberanian ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung yang melahap kasus-kasus kakap. Sehingga ini akan berdampak luas kepada tambang emas, nikel, batubara, Jiwasraya, Asabri, Garuda. Kita sudah sidangkan semua ini, kita sikat semua, tegas Ketut. Ia menyebut penanganan kasus ini tentu tidak mudah, dibutuhkan strategi, pendalaman, dan butuh konfrontasi ke depannya dari orang-orang yang sudah diperiksa. Hingga kini sudah ada 148 saksi yang menjalani pemeriksaan. Sangat mungkin bertambah kok tersangka. Kita tetap bekerja sesuai harapan masyarakat. Orang patut bertanggung jawab. Akan kita ungkap jadi tidak ada tebang pilih, bebernya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam jumpa pers di kantornya Selasa 2 April 2024. Tak hanya itu, ia juga mengaku sudah mengantongi nama-nama pesohor yang ikut terlibat. Jangan khawatir, pesohor kayaknya memang arahnya ke sana ya. Sudah kita telusuri namanya, kita akan ungkap semua, dan penting juga adalah kejahatan korporasi. Saat ini bisa kita jadikan tersangka juga nih, jadi bukan orang per orang saja, ungkapnya. Ketut menjelaskan semua tindak pidana seperti suap gratifikasi bahkan orang yang hanya menikmati keuntungan saja dari kasus timah ini bisa dijerat. Oleh karena itu, ia mengharapkan dukungan dari masyarakat agar ikut mengawasi jalannya kasus ini. Raffi Ahmad jatah Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan viral lagi, sedih difitnah TPPO. Terungkap jatah bulanan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad yang namanya tengah viral. Sang Sultan Andara pernah ungkap beri Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan lawas Raffi Ahmad pun viral lagi, mengingat belakangan Raffi Ahmad kena fitnah terlibat TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Belakangan suami dari Nagita Slavina ini dituding terlibat dalam kasus korupsi timah Harvey Moise yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Hal tersebut dikarenakan kekayaan Raffi Ahmad yang fantastis hingga diduga hasil pencucian uang. Kehidupan pribadi Raffi kini kembali diulik, tak terkecuali soal uang bulanan yang ia berikan kepada sang istri. Beberapa waktu lalu Raffi Ahmad pernah belak-belakan tentang uang bulanan sang istri Nagita Slavina. Hal itu disampaikan Raffi kepada Andre Taulani saat mereka bermain
truth or dare. Dengan jujur, Raffi menyebut detail uang belanja Nagita yang mencapai angka ratusan juta rupiah. Kompas.com merangkum beberapa pernyataan Raffi sebagai berikut. Raffi Ahmad mengakui uang belanja bulanan Nagita Slavina mencapai 200 juta. Raffi pun memberikan berupa tunai hingga kartu kredit. Negitasi akun cetak cash ada 50 juta, kredit card ada 3, isinya 50 juta, 50 juta, dan 50 juta. Jadi sampai 200 juta lah, kata Raffi dikutip Kompas.com Rabu 4 Agustus 2021. Kendati mendapat uang belanja bernilai fantastis, Raffi memuji sosok sang istri. Pujian itu disampaikan Raffi lantaran Gigi sapaan karib Nagita Slavina tak pernah menghabiskan uang tersebut. Raffi berujar Gigi pandai mengelola keuangan. Dia itu Nagita hebat, nggak pernah habisin belanja pakai uang sendiri. Dia misal kalau ada kredit card pakai kalau perlu aja. Pintar dia, tutur Raffi. Sekarang lagi gue ajarin kalau mau beli ini jual dulu. Kalau ke istri ya ambil aja, nggak masalah gue mah, tambah Raffi. Selain memberikan uang belanja bulanan, Raffi juga mempercayai pendapatan YouTube Ranch Entertainment kepada Nagita. Mulai dari endorsement hingga AdSense dari Ranch dikelola oleh Gigi. Namun sesekali Raffi meminta kepada Gigi, aku sejujurnya uang YouTube buat kamu semua. Dia Nagita yang kelola. Mau dari AdSense dan sponsor kamu ambil semua, tutur Raffi. Tapi kalau aku minta kamu kasih, itu jarang. Kalau aku beli apa-apa pakai uang aku sendiri, ucap Raffi. Kisah cinta Sandra Dewi Harvey Moise menikah bak negeri dongeng, kini suami terjerat korupsi. Rumah tangga Sandra Dewi dan Harvey Moise termasuk yang diidam-idamkan banyak orang. Pernikahan digelar bak negeri dongeng. Selama menjalin biduk rumah tangga, kolaborasi artis dan pengusaha ternama ini jauh dari berita negatif. Namun, semuanya berubah setelah Harvey Moise terlibat kasus korupsi yang merugikan Engara 271 triliun rupiah. Selain Harvey yang harus mendekam di penjara, keberadaan Sandra Dewi juga mendadak menghilang. Padahal, wanita 40 tahun itu sudah tak aktif lagi di media sosial. Ia juga tak kunjung memberikan klarifikasi sejak sang suami ditangkap Kejaksaan Agung RI. Di balik kebisuan Sandra Dewi, kisah cintanya bersama Harvey Moise kembali ramai. Adalah Daniel Mananta yang punya peran penting mempertemukan dua sosok yang memiliki profesi berbeda tersebut. Mengutip banjarmasin.co.id, Sandra Dewi dikenalkan oleh Daniel Mananta dengan Harvey. Hal itu diungkap Sandra Dewi saat jadi tamu podcast YouTube Melanie Ricardo beberapa waktu lalu. Ia menegaskan kisah asmaranya tak seindah dongeng. Sandra Dewi sempat berpikir dirinya tidak menarik. Pikiran itu menghantui setelah Sandra Dewi merasa tidak kunjung menemukan jodoh di usia yang sudah hampir menginjak kepala 3. Sandra Dewi bahkan sudah tidak memiliki kriteria pria idaman saat itu. Sandra Dewi bahkan sempat merasa putus asa karena tidak juga menemukan pendamping di usia yang sudah menginjak kepala 3. Kala itu Sandra Dewi sampai meminta bantuan pada presenter Daniel Mananta supaya dikenalkan dengan cowok. Setelah Daniel Mananta mempertemukannya dengan Harvey Moise, Sandra Dewi merasakan cinta pada pandangan pertama. Skenario Harvey Moise, ahli tarot kuak misteri, hilangnya Sandra Dewi. Sandra Dewi masih bungkam usai sang suami, Harvey Moise, ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi tambang timah ilegal. Kejaksaan Agung bahkan sudah menyita beberapa aset Harvey, salah satunya adalah mobil mewah jenis Rolls-Royce. Kini, peramal sekaligus ahli tarot Denny Darko membaca kondisi yang mungkin terjadi setelah Sandra mendadak hilang. Lewat penerawangannya, Denny menyebut adanya skenario yang kemungkinan telah direncanakan oleh pihak Harvey. Skenario inilah yang diduga menjadi alasan Sandra sampai sekarang tak diketahui keberadaannya. Bahkan ketika Kejaksaan Agung menggeledah kediaman mewahnya, sang artis kabarnya tak ada di rumah. Dalam skenario tersebut, Sandra dan Harvey mungkin saja dibantu oleh pengacara mereka. Denny menduga Sandra dan Harvey sudah memprediksi akan terjadi hal seperti sekarang dan memiliki jalan keluar atas kasus ini. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moise terseret korupsi. Dulu janji, susah sedang bersama. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moise terseret kasus korupsi PT Timah. Diketahui jika Sandra Dewi diduga tak akan berpisah dengan Harvey Moise lantaran pernah berjanji menjalani hidup dengan susah senang bersama. Hal tersebut terungkap lewat postingan Sandra Dewi saat mengungkit kembali janji pernikahannya dengan Harvey Moise tepat di hari ulang tahun keempat pernikahan mereka. Tampak Sandra Dewi memposting foto dirinya bersama Harvey Moise saling berdampingan dengan raut wajah bahagia. Pada keterangan unggahan itu, Sandra Dewi mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Harvey.
Sandra pun menyebut dirinya dan Harvey Moise bakal menjadi pasangan yang dapat menghadapi semua hal dalam kehidupan, baik susah dan senang. Semoga kita bisa menghadapi semua hal di kehidupan kita. Nantinya susah dan senang karena kita sudah melewati banyak hal bersama. Kita kuat karena kita bersama, tulis Sandra dalam keterangan. Selain itu, Sandra Dewi juga berdoa agar ia dan sang suami bisa menjadi tim kompak sebagai orang tua dalam mendidik dan membesarkan kedua anaknya. Semoga kita selalu jadi A-tim untuk menjaga dan merawat Rafa Mika, jelasnya. Nasib Sandra Dewi usai suami jadi tersangka, kini dilaporkan pasal pencucian uang, segini hukuman jika terbukti. Sandra Dewi terancam diseret dalam kasus korupsi timah yang menjerat suaminya Harvey Moise. Sandra Dewi memang tidak terlibat langsung dalam kejahatan yang dilakukan 16 tersangka, tetapi Sandra Dewi ada kemungkinan tahu terkait persekongkolan jahat itu. Bahkan Sandra Dewi sangat mungkin diseret karena menikmati hasil korupsi dari suaminya. Jika merujuk hal ini, maka Sandra Dewi bisa terancam di penjara 5 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Sandra Dewi juga sudah dilaporkan ke Kejagung RI Selasa 2 April 2024. Menurut pihak Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, sebagaimana pelapor, Sandra Dewi dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI terkait keterlibatannya atas kasus korupsi sang suami. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui keterlibatan sang artis dalam kasus korupsi suaminya. Pengaduan tersebut diajukan PHPK atau dasar mengetahui selama ini Sandra Dewi dan suami beberapa kali memamerkan gaya hidup hedonnya, seperti bolak-balik ke luar negeri, memakai tas branded, hingga membeli jet pribadi. Atas dasar tersebut, pihak PHPK menuntut artis lahiran Bangka Belitung tersebut dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, Sandra Dewi digadang-gadang bakal terancam mendapat hukuman penjara 5 tahun dengan denda 1 miliar rupiah. Lantaran sang suami saat ini sudah ditangkap dan uang yang diberikan kepada Sandra Dewi selama ini adalah uang hasil tindak pidana korupsi. Berdasarkan penuturan perwakilan PHPK, pihaknya mengaku telah mengantongi sejumlah bukti untuk mengadukan Sandra Dewi ke Kejagung. Melalui sejumlah bukti itu nantinya, PHPK meminta penyidik kejaksaan bisa mendalami. Kehadiran Sandra Dewi di Kejagung terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah IUP PT Timah Tbk hari ini, Kamis, 4 April 2024, jadi sorotan. Pasalnya Sandra Dewi tampil semringah di depan awak media. Padahal sang suami, Harvey Moise telah jadi tersangka kasus korupsi timah sejak 27 Maret 2024 lalu. Namun alih-alih murung, Sandra Dewi justru menampilkan wajah ceria bahkan tersenyum kala hadir di Kejagung. Untuk diketahui, kedatangan Sandra ke Kejagung adalah guna memenuhi panggilan pemeriksaannya perihal kasus Harvey. Tak cuma senyuman dan gerak-geriknya yang disorot, outfit Sandra Dewi pun turut diperhatikan publik. Hadir ke Kejagung sejak pukul 9 WIB, Sandra Dewi mengenakan kemeja atasan berwarna putih dan celana panjang berwarna abu-abu. Ibu dua anak itu juga membawa map coklat serta menenteng tas bermerek sebelum menuju ruang pemeriksaan Kejagung. Tak seperti gaya Sandra Dewi biasanya, aktris ternama itu mengenakan sepatu kets putih. Sandra pun tak lupa menata rambutnya dengan catokan hingga terlihat rapih. Harga outfit Sandra Dewi kala menghadiri pemeriksaan Kejagung tak terlalu fantastis. Untuk kemeja, Sandra memakai blus merek Frame Gillian Ruchet Silk Satin berwarna putih dengan harga 6,2 juta rupiah. Lalu Sandra Dewi juga mengenakan celana panjang model 2-in-1 rubber waistpants seharga ratusan ribu. Selain pakaian, Sandra juga disorot lantaran menenteng tas bermerek Chanel. Berjenis tote bag, tas Chanel dan series bag yang dibawa Sandra Dewi itu memiliki kisaran harga Rp792.000. Akhirnya Sandra Dewi datangi Kejagung terkait kasus korupsi sang suami. Sikap istri Harvey Moise cengar-cengir depan kamera di Cibir. Akhirnya aktris Sandra Dewi menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi yang menjerat Harvey Moise suaminya. Sandra Dewi tiba di Kejagung untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi itu. Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Nah, Sandra Dewi akan menjalani pemeriksaan mengenai kasus tersebut di Kejagung Kamis 4 April 2024. Dikutip dari salah satu kanal YouTube, Kamis momen Sandra Dewi tiba di Kejagung pun sempat terekam kamera. Aktris 40 tahun itu terlihat datang didampingi oleh dua orang yang diduga merupakan kuasa hukum sang aktris. Sandra Dewi tampil kasual menggunakan atasan putih dipadukan celana panjang dengan rambut yang dibiarkan tergerai. Saat akan memasuki gedung Kejaksaan Agung, terlihat menutupi wajahnya dengan sebuah dokumen. Tak berselang lama, Sandra Dewi pun menurunkan dokumen yang menutupi wajahnya itu. Ibu dua anak itu tersenyum lalu melambaikan tangan kepada awak media.
Sesekali bintang film Agin Kongyan 3 memberikan salam dengan gestur tubuhnya. Tak berselang lama, ia pun memasuki gedung Kejaksaan Agung tanpa memberikan keterangan apapun kepada awak media. Postingan di akun TikTok @p1 Sangku belum masak itu sontak menjadi perbincangan warganet. Apalagi dengan sikap santai diperlihatkan oleh Sandra Dewi. Dengan kasus yang tengah dihadapi suaminya, senyum Sandra Dewi di hadapan awak media malah jadi cibiran netizen. Mobil mewah Sandra Dewi seharga stadion di Banyuwangi disita Kejagung, mengaku tak takut miskin. Setelah uang Rp78 miliar dan logam mulia disita, Kejagung kembali menyita aset mewah Sandra Dewi, yakni 2 mobil hadiah ulang tahun dari Harvey Moise. 2 mobil mewah tersebut yakni Rolls-Royce Ghost Extended Wells Boss mesin 6.592 cc seharga Rp25 miliar. Lalu harga Mini Cooper di website resmi Mini Cooper itu ditaksir sekitar $32.650 atau seharga Rp519.732.495. 2 mobil ini jika ditotalkan mencapai 26,5 miliar sudah cukup untuk membangun satu stadion mini seperti di Banyuwangi. Seperti diketahui, Kabupaten Banyuwangi pernah membangun stadion di Ponorogo senilai 26 miliar di tahun 2015 silam. Kabar ini dikonfirmasi Direktur Penyidikan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntandi. Penyitaan itu hasil penggeledahan rumah Harvey Moise pada 1 April 2024. Selain 2 mobil mewah, tim penyidik menyita sejumlah aset dari kediaman tersangka. Betul, mobil mewah Rolls-Royce Ghost Extended Wells Boss Harvey disita dan Mini Cooper, kata Kuntadi. Penyitaan aset ini membuat publik kaget. Berapa keuntungan Harvey Moise dalam korupsi 271 triliun itu? Namun, Kuntadi tak menjawab, semuanya akan terang saat persidangan. Selain menyita 2 mobil, Kejagung telah memblokir rekening suami Sandra Dewi. Ini dilakukan di awal penyidikan. Namun Sandra tak mau ambil pusing, dia pernah mengungkapkan jika uang tidak penting. Hal itu diungkapkan saat podcast bersama Boy William Desember 2023 lalu. Baginya, uang banyak itu bonus dari Tuhan dan siap hidup dengan sedikit uang. Dikasih sedikit pun nggak apa-apa, yang penting cukup buat makan seluruhnya. Sandra berujar kesehatan keluarganya lebih penting. Yang penting itu kesehatan keluarga bebernya. Keberadaan Sandra Dewi disorot penampakan isi rumah Harvey Moise saat digeledah Kejaksaan. Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Jadi tersangka kasus korupsi timah, suami Sandra Dewi, Harvey Moise ditetapkan sebagai tersangka. Rumahnya pun digeledah dan sejumlah uang disita. Mengutip tribunnews.com, Kejaksaan Agung menyita uang tunai senilai Rp76 miliar dari rumah Harvey Moise. Suami dari Sandra Dewi ini telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah yang merugikan negara capai Rp271 triliun. Tak cuma menyita Rp76 miliar di rumah Sandra Dewi, Kejagung juga menyita logam mulia milik Harvey dan Sandra Dewi. Tak hanya rumah digeledah, rekening Harvey Moise juga telah diblokir. Pemblokiran terhadap rekening Harvey Moise sudah dilakukan sejak awal penyidikan. Untuk harta benda, penelusuran masih terus dilakukan Kejaksaan Agung sepanjang ada kaitannya. Sepanjang penggeledahan, tidak terkabar apakah Sandra Dewi ada di kediaman atau tidak. Sebab, sejak sang suami tersangkut kasus korupsi, artis cantik tersebut bak menghilang di telan bumi. Biasa aktif di media sosial, Sandra Dewi mendadak tidak aktif. Dirinya bahkan menonaktifkan kolom komentari di akun Instagram miliknya. Sebelum suaminya terjerat kasus, Sandra Dewi termasuk salah satu artis yang kerap memperlihatkan hidup glamor melalui media sosial. Baru-baru ini, penyanyi Uci Flodea membeberkan fasilitas apartemen mewah milik Sandra Dewi. Menurut Uci, apartemen yang dihuni Sandra Dewi memiliki parkir mobil tersendiri. Tak hanya itu, unit apartemen Sandra Dewi disebut Uci lebih besar dibanding miliknya. Diketahui, Sandra Dewi juga memiliki rumah di Melbourne, Australia. Meski demikian, tidak diketahui secara pasti apakah rumah tersebut milik Harvey Moise sendiri atau keluarga besar. Dalam beberapa kesempatan, Sandra
Sandra Dewi kerap mengunggah momen dirinya bersama keluarga besar tengah berkumpul bersama di rumah tersebut. Dalam highlight Instagram story-nya, terlihat jelas penampakan rumah mewah itu. Tampak jelas rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise itu memiliki kolam renang, kolam air hangat, hingga lapangan tenis yang juga merangkap lapangan basket. Terkait bukti-bukti yang dicari ataupun bakal disita, Kejagung belum bisa memberikan penjelasan. Dirdik Jampitsus Kejagung, Kuntadi, meminta publik untuk menunggu hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Diketahui, Harvey Moise merupakan tersangka ke-16 dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai tahun 2022. Penetapan statusnya diumumkan oleh Kuntadi usai Dua sosok artis terkenal susul Harvey Moise di penjara. Kejagung segera umumkan 6 orang tersangka baru. Dua sosok artis terkenal disebut-sebut bakal menyusul Harvey Moise di penjara. Hal ini diungkap pihak Kejaksaan Agung RI yang sudah mengantongi 2 nama artis terkenal yang bakal terseret kasus mega korupsi suami artis Sandra Dewi. Dilansir dari tribuntrend.com, Kejagung disebut sudah mengantongi nama-nama tersangka baru dalam kasus korupsi tata niaga komoditi timah. Mengejutkannya, beberapa tersangka baru itu ada 2 sosok artis terkenal. Dengan keterlibatan Harvey Moise, Helena Lim, beberapa orang berikutnya. Katanya dari Kejagung ada Pak Soehar juga yang ditetapkan sebagai tersangka, kata Ketua Umum Nasional Corruption Watch Hanifah Sutrisna. Disebutkan akan ada 6 tersangka baru dalam kasus tersebut. Tambahan tersangka dari informasi Kejagung, ada 6 lagi tersangka lanjutnya. Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. Ia mengatakan terbongkarnya kasus mega korupsi ini berkat keberanian Jaksa Agung ST Burhanuddin. Masyarakat harus bersyukur dengan hasil kerja ini. 271 triliun itu besar banget nilai kerugiannya bagi generasi mendatang. Buka Ketut dalam program Sapa Indonesia Petang Kompas TV Jumat 29 Maret 2024. Ada 16 tersangka di sini dan yang perlu disoroti adalah bukan lamanya kasus ini dibongkar, tapi ini adalah kebangkitan dan keberanian ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung yang melahap kasus-kasus kakap. Sehingga ini akan berdampak luas kepada tambang emas, nikel, batubara, Jiwasraya, Asabri, Garuda. Kita sudah sidangkan semua ini, kita sikat semua, tegas Ketut. Ia menyebut penanganan kasus ini tentu tidak mudah, dibutuhkan strategi, pendalaman, dan butuh konfrontasi ke depannya dari orang-orang yang sudah diperiksa. Hingga kini sudah ada 148 saksi yang menjalani pemeriksaan. Sangat mungkin bertambah kok tersangka. Kita tetap bekerja sesuai harapan masyarakat. Orang patut bertanggung jawab. Akan kita ungkap jadi tidak ada tebang pilih, bebernya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam jumpa pers di kantornya Selasa 2 April 2024. Tak hanya itu, ia juga mengaku sudah mengantongi nama-nama pesohor yang ikut terlibat. Jangan khawatir, pesohor kayaknya memang arahnya ke sana ya. Sudah kita telusuri namanya, kita akan ungkap semua, dan penting juga adalah kejahatan korporasi. Saat ini bisa kita jadikan tersangka juga nih, jadi bukan orang per orang saja, ungkapnya. Ketut menjelaskan semua tindak pidana seperti suap gratifikasi bahkan orang yang hanya menikmati keuntungan saja dari kasus timah ini bisa dijerat. Oleh karena itu, ia mengharapkan dukungan dari masyarakat agar ikut mengawasi jalannya kasus ini. Raffi Ahmad jatah Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan viral lagi, sedih difitnah TPPO. Terungkap jatah bulanan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad yang namanya tengah viral. Sang Sultan Andara pernah ungkap beri Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan lawas Raffi Ahmad pun viral lagi, mengingat belakangan Raffi Ahmad kena fitnah terlibat TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Belakangan suami dari Nagita Slavina ini dituding terlibat dalam kasus korupsi timah Harvey Moise yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Hal tersebut dikarenakan kekayaan Raffi Ahmad yang fantastis hingga diduga hasil pencucian uang. Kehidupan pribadi Raffi kini kembali diulik, tak terkecuali soal uang bulanan yang ia berikan kepada sang istri. Beberapa waktu lalu Raffi Ahmad pernah belak-belakan tentang uang bulanan sang istri Nagita Slavina. Hal itu disampaikan Raffi kepada Andre Taulani saat mereka bermain Truth or Dare. Dengan jujur, Raffi menyebut detail uang belanja Nagita yang mencapai angka ratusan juta rupiah. Kompas.com merangkum beberapa pernyataan Raffi sebagai berikut. Raffi Ahmad mengakui uang belanja bulanan Nagita Slavina mencapai 200 juta. Raffi pun memberikan berupa tunai hingga kartu kredit. Negitasi akun jatah cash ada 50 juta, kredit card ada 3, isinya 50 juta, 50 juta, dan 50 juta.
Jadi sampai 200 juta lah, kata Raffi dikutip Kompas.com Rabu 4 Agustus 2021. Kendati mendapat uang belanja bernilai fantastis, Raffi memuji sosok sang istri. Pujian itu disampaikan Raffi lantaran Gigi sapaan karib Nagita Slavina tak pernah menghabiskan uang tersebut. Raffi berujar Gigi pandai mengelola keuangan. Dia itu Nagita hebat, nggak pernah habisin belanja pakai uang sendiri. Dia misal kalau ada kredit card pakai kalau perlu aja. Pintar dia, tutur Raffi. Sekarang lagi gue ajarin kalau mau beli ini jual dulu. Kalau ke istri ya ambil aja, nggak masalah gue mah, tambah Raffi. Selain memberikan uang belanja bulanan, Raffi juga mempercayai pendapatan YouTube Ranch Entertainment kepada Nagita. Mulai dari endorsement hingga AdSense dari Ranch dikelola oleh Gigi. Namun sesekali Raffi meminta kepada Gigi, aku sejujurnya uang YouTube buat kamu semua. Dia Nagita yang kelola. Mau dari AdSense dan sponsor kamu ambil semua, tutur Raffi. Tapi kalau aku minta kamu kasih, itu jarang. Kalau aku beli apa-apa pakai uang aku sendiri, ucap Raffi. Kisah cinta Sandra Dewi Harvey Moise menikah bak negeri dongeng, kini suami terjerat korupsi. Rumah tangga Sandra Dewi dan Harvey Moise termasuk yang diidam-idamkan banyak orang. Pernikahan digelar bak negeri dongeng. Selama menjalin biduk rumah tangga, kolaborasi artis dan pengusaha ternama ini jauh dari berita negatif. Namun, semuanya berubah setelah Harvey Moise terlibat kasus korupsi yang merugikan Engara 271 triliun rupiah. Selain Harvey yang harus mendekam di penjara, keberadaan Sandra Dewi juga mendadak menghilang. Padahal, wanita 40 tahun itu sudah tak aktif lagi di media sosial. Ia juga tak kunjung memberikan klarifikasi sejak sang suami ditangkap Kejaksaan Agung RI. Di balik kebisuan Sandra Dewi, kisah cintanya bersama Harvey Moise kembali ramai. Adalah Daniel Mananta yang punya peran penting mempertemukan dua sosok yang memiliki profesi berbeda tersebut. Mengutip banjarmasin.co.id, Sandra Dewi dikenalkan oleh Daniel Mananta dengan Harvey. Hal itu diungkap Sandra Dewi saat jadi tamu podcast YouTube Melanie Ricardo beberapa waktu lalu. Ia menegaskan kisah asmaranya tak seindah dongeng. Sandra Dewi sempat berpikir dirinya tidak menarik. Pikiran itu menghantui setelah Sandra Dewi merasa tidak kunjung menemukan jodoh di usia yang sudah hampir menginjak kepala 3. Sandra Dewi bahkan sudah tidak memiliki kriteria pria idaman saat itu. Sandra Dewi bahkan sempat merasa putus asa karena tidak juga menemukan pendamping di usia yang sudah menginjak kepala 3. Kala itu Sandra Dewi sampai meminta bantuan pada presenter Daniel Mananta supaya dikenalkan dengan cowok. Setelah Daniel Mananta mempertemukannya dengan Harvey Moise, Sandra Dewi merasakan cinta pada pandangan pertama. Skenario Harvey Moise, ahli tarot kuak misteri, hilangnya Sandra Dewi. Sandra Dewi masih bungkam usai sang suami, Harvey Moise ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi tambang timah ilegal. Kejaksaan Agung bahkan sudah menyita beberapa aset Harvey, salah satunya adalah mobil mewah jenis Rolls-Royce. Kini, peramal sekaligus ahli tarot Denny Darko membaca kondisi yang mungkin terjadi setelah Sandra mendadak hilang. Lewat penerawangannya, Denny menyebut adanya skenario yang kemungkinan telah direncanakan oleh pihak Harvey. Skenario inilah yang diduga menjadi alasan Sandra sampai sekarang tak diketahui keberadaannya. Bahkan ketika Kejaksaan Agung menggeledah kediaman mewahnya, sang artis kabarnya tak ada di rumah. Dalam skenario tersebut, Sandra dan Harvey mungkin saja dibantu oleh pengacara mereka. Denny menduga Sandra dan Harvey sudah memprediksi akan terjadi hal seperti sekarang dan memiliki jalan keluar atas kasus ini. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moise terseret korupsi. Dulu janji, susah senang bersama. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moise terseret kasus korupsi PT Timah. Diketahui jika Sandra Dewi diduga tak akan berpisah dengan Harvey Moise lantaran pernah berjanji menjalani hidup dengan susah senang bersama. Hal tersebut terungkap lewat postingan Sandra Dewi saat mengungkit kembali janji pernikahannya dengan Harvey Moise tepat di hari ulang tahun keempat pernikahan mereka. Tampak Sandra Dewi memposting foto dirinya bersama Harvey Moise saling berdampingan dengan raut wajah bahagia. Pada keterangan unggahan itu, Sandra Dewi mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Harvey. Sandra pun menyebut dirinya dan Harvey Moise bakal menjadi pasangan yang dapat menghadapi semua hal dalam kehidupan, baik susah dan senang. Semoga kita bisa menghadapi semua hal di kehidupan kita. Nantinya susah dan senang karena kita sudah melewati banyak hal bersama. Kita kuat karena kita bersama, tulis Sandra dalam keterangan.
Selain itu, Sandra Dewi juga berdoa agar ia dan sang suami bisa menjadi tim kompak sebagai orang tua dalam mendidik dan membesarkan kedua anaknya. Semoga kita selalu jadi atim untuk menjaga dan merawat Rafa Mika, jelasnya. Nasib Sandra Dewi usai suami jadi tersangka, kini dilaporkan pasal pencucian uang, segini hukuman jika terbukti. Sandra Dewi terancam diseret dalam kasus korupsi timah yang menjerat suaminya Harvey Muiz. Sandra Dewi memang tidak terlibat langsung dalam kejahatan yang dilakukan 16 tersangka. Tetapi Sandra Dewi ada kemungkinan tahu terkait persekongkolan jahat itu. Bahkan Sandra Dewi sangat mungkin diseret karena menikmati hasil korupsi dari suaminya. Jika merujuk hal ini, maka Sandra Dewi bisa terancam di penjara 5 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Sandra Dewi juga sudah dilaporkan ke Kejagung RI Selasa 2 April 2024. Menurut pihak Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, sebagaimana pelapor, Sandra Dewi dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI terkait keterlibatannya atas kasus korupsi sang suami. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui keterlibatan sang artis dalam kasus korupsi suaminya. Pengaduan tersebut diajukan PHPK atau dasar mengetahui selama ini Sandra Dewi dan suami beberapa kali memamerkan gaya hidup hedonnya, seperti bolak-balik ke luar negeri, memakai tas branded, hingga membeli jet pribadi. Atas dasar tersebut, pihak PHPK menuntut artis lahiran Bangka Belitung tersebut dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, Sandra Dewi digadang-gadang bakal terancam mendapat hukuman penjara 5 tahun dengan denda 1 miliar rupiah. Lantaran sang suami saat ini sudah ditangkap dan uang yang diberikan kepada Sandra Dewi selama ini adalah uang hasil tindak pidana korupsi. Berdasarkan penuturan perwakilan PHPK, pihaknya mengaku telah mengantongi sejumlah bukti untuk mengadukan Sandra Dewi ke Kejagung. Melalui sejumlah bukti itu nantinya, PHPK meminta penyidik kejaksaan bisa mendalami. Kehadiran Sandra Dewi di Kejagung terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah IUP PT Timah Tbk hari ini, Kamis, 4 April 2024, jadi sorotan. Pasalnya Sandra Dewi tampil semringah di depan awak media. Padahal sang suami, Harvey Muiz telah jadi tersangka kasus korupsi timah sejak 27 Maret 2024 lalu. Namun alih-alih murung, Sandra Dewi justru menampilkan wajah ceria bahkan tersenyum kala hadir di Kejagung. Untuk diketahui, kedatangan Sandra ke Kejagung adalah guna memenuhi panggilan pemeriksaannya perihal kasus Harvey. Tak cuma senyuman dan gerak-geriknya yang disorot, outfit Sandra Dewi pun turut diperhatikan publik. Hadir ke Kejagung sejak pukul 9 WIB, Sandra Dewi mengenakan kemeja atasan berwarna putih dan celana panjang berwarna abu-abu. Ibu dua anak itu juga membawa map coklat serta menenteng tas bermerek sebelum menuju ruang pemeriksaan Kejagung. Tak seperti gaya Sandra Dewi biasanya, aktris ternama itu mengenakan sepatu kets putih. Sandra pun tak lupa menata rambutnya dengan catokan hingga terlihat rapih. Harga outfit Sandra Dewi kala menghadiri pemeriksaan Kejagung tak terlalu fantastis. Untuk kemeja, Sandra memakai blus merek Frame Gillian Ruchet Silk Satin berwarna putih dengan harga 6,2 juta rupiah. Lalu Sandra Dewi juga mengenakan celana panjang model 2-in-1 rubber waistpants seharga ratusan ribu. Selain pakaian, Sandra juga disorot lantaran menenteng tas bermerek Chanel. Berjenis tote bag, tas Chanel dan series bag yang dibawa Sandra Dewi itu memiliki kisaran harga Rp792.000. Akhirnya Sandra Dewi datangi Kejagung terkait kasus korupsi sang suami. Sikap istri Harvey Muiz cengar-cengir depan kamera di Cibir. Akhirnya aktris Sandra Dewi menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi yang menjerat Harvey Muiz suaminya. Sandra Dewi tiba di Kejagung untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi itu. Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Nah, Sandra Dewi akan menjalani pemeriksaan mengenai kasus tersebut di Kejagung Kamis 4 April 2024. Dikutip dari salah satu kanal YouTube, Kamis momen Sandra Dewi tiba di Kejagung pun sempat terekam kamera. Aktris 40 tahun itu terlihat datang didampingi oleh dua orang yang diduga merupakan kuasa hukum sang aktris. Sandra Dewi tampil kasual menggunakan atasan putih dipadukan celana panjang dengan rambut yang dibiarkan tergerai. Saat akan memasuki gedung Kejaksaan Agung, terlihat menutupi wajahnya dengan sebuah dokumen. Tak berselang lama, Sandra Dewi pun menurunkan dokumen yang menutupi wajahnya itu. Ibu dua anak itu tersenyum lalu melambaikan tangan kepada awak media. Sesekali bintang film Agin Kongyan 3 memberikan salam dengan gestur tubuhnya. Tak berselang lama, ia pun memasuki gedung Kejaksaan Agung tanpa memberikan keterangan apapun kepada awak media. Postingan di akun TikTok @p1 sangku belum masak itu sontak menjadi perbincangan warganet.
Apalagi dengan sikap santai diperlihatkan oleh Sandra Dewi. Dengan kasus yang tengah dihadapi suaminya, senyum Sandra Dewi di hadapan awak media malah jadi cibiran netizen. Mobil mewah Sandra Dewi seharga stadion di Banyuwangi disita Kejagung, mengaku tak takut miskin. Setelah uang Rp78 miliar dan logam mulia disita, Kejagung kembali menyita aset mewah Sandra Dewi, yakni 2 mobil hadiah ulang tahun dari Harvey Moise. 2 mobil mewah tersebut yakni Rolls-Royce Ghost Extended Wells Boss mesin 6.592 cc seharga Rp25 miliar. Lalu harga Mini Cooper di website resmi Mini Cooper itu ditaksir sekitar 32.650 US dollar atau seharga Rp519.732.495. 2 mobil ini jika ditotalkan mencapai 26,5 miliar sudah cukup untuk membangun satu stadion mini seperti di Banyuwangi. Seperti diketahui, Kabupaten Banyuwangi pernah membangun stadion di Ponorogo senilai 26 miliar di tahun 2015 silam. Kabar ini dikonfirmasi Direktur Penyidikan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntadi. Penyitaan itu hasil penggeledahan rumah Harvey Moise pada 1 April 2024. Selain 2 mobil mewah, tim penyidik menyita sejumlah aset dari kediaman tersangka. Betul, mobil mewah Rolls-Royce Ghost Extended Well Boss Harvey disita dan Mini Cooper, kata Kuntadi. Penyitaan aset ini membuat publik kaget. Berapa keuntungan Harvey Moise dalam korupsi 271 triliun itu? Namun, Kuntadi tak menjawab, semuanya akan terang saat persidangan. Selain menyita 2 mobil, Kejagung telah memblokir rekening suami Sandra Dewi. Ini dilakukan di awal penyidikan. Namun Sandra tak mau ambil pusing, dia pernah mengungkapkan jika uang tidak penting. Hal itu diungkapkan saat podcast bersama Boy William Desember 2023 lalu. Baginya, uang banyak itu bonus dari Tuhan dan siap hidup dengan sedikit uang. Dikasih sedikit pun nggak apa-apa, yang penting cukup buat makan seluruhnya. Sandra berujar kesehatan keluarganya lebih penting. Yang penting itu kesehatan keluarga bebernya. Keberadaan Sandra Dewi disorot penampakan isi rumah Harvey Moise saat digeledah Kejaksaan. Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Jadi tersangka kasus korupsi timah, suami Sandra Dewi, Harvey Moise ditetapkan sebagai tersangka. Rumahnya pun digeledah dan sejumlah uang disita. Mengutip tribunnews.com, Kejaksaan Agung menyita uang tunai senilai Rp76 miliar dari rumah Harvey Moise. Suami dari Sandra Dewi ini telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah yang merugikan negara capai Rp271 triliun. Tak cuma menyita Rp76 miliar di rumah Sandra Dewi, Kejagung juga menyita logam mulia milik Harvey dan Sandra Dewi. Tak hanya rumah digeledah, rekening Harvey Moise juga telah diblokir. Pemblokiran terhadap rekening Harvey Moise sudah dilakukan sejak awal penyidikan. Untuk harta benda, penelusuran masih terus dilakukan Kejaksaan Agung sepanjang ada kaitannya. Sepanjang penggeledahan, tidak terkabar apakah Sandra Dewi ada di kediaman atau tidak. Sebab, sejak sang suami tersangkut kasus korupsi, artis cantik tersebut bak menghilang di telan bumi. Biasa aktif di media sosial, Sandra Dewi mendadak tidak aktif. Dirinya bahkan menonaktifkan kolom komentari di akun Instagram miliknya. Sebelum suaminya terjerat kasus, Sandra Dewi termasuk salah satu artis yang kerap memperlihatkan hidup glamor melalui media sosial. Baru-baru ini, penyanyi Uci Flodea membeberkan fasilitas apartemen mewah milik Sandra Dewi. Menurut Uci, apartemen yang dihuni Sandra Dewi memiliki parkir mobil tersendiri. Tak hanya itu, unit apartemen Sandra Dewi disebut Uci lebih besar dibanding miliknya. Diketahui, Sandra Dewi juga memiliki rumah di Melbourne, Australia. Meski demikian, tidak diketahui secara pasti apakah rumah tersebut milik Harvey Moise sendiri atau keluarga besar. Dalam beberapa kesempatan, Sandra Dewi kerap mengunggah momen dirinya bersama keluarga besar tengah berkumpul bersama di rumah tersebut. Dalam highlight Instagram story-nya, terlihat jelas penampakan rumah mewah itu. Tampak jelas rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise itu memiliki kolam renang, kolam air hangat, hingga lapangan tenis yang juga merangkap lapangan basket. Terkait bukti-bukti yang dicari ataupun bakal disita, Kejagung belum bisa memberikan penjelasan. Dirdik Jampitsus Kejagung, Kuntadi, meminta publik untuk menunggu hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise.
Diketahui, Harvey Moeis merupakan tersangka ke-16 dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai tahun 2022. Penetapan statusnya diumumkan oleh Kuntadi usai Dua sosok artis terkenal susul Harvey Moeis di penjara. Kejagung segera umumkan 6 orang tersangka baru. Dua sosok artis terkenal disebut-sebut bakal menyusul Harvey Moeis di penjara. Hal ini diungkap pihak Kejaksaan Agung RI yang sudah mengantongi 2 nama artis terkenal yang bakal terseret kasus mega korupsi suami artis Sandra Dewi. Dilansir dari tribuntrend.com, Kejagung disebut sudah mengantongi nama-nama tersangka baru dalam kasus korupsi tata niaga komoditi timah. Mengejutkannya, beberapa tersangka baru itu ada 2 sosok artis terkenal. Dengan keterlibatan Harvey Moeis, Helena Lim, beberapa orang berikutnya. Katanya dari Kejagung ada Pak Soehar juga yang ditetapkan sebagai tersangka, kata Ketua Umum Nasional Corruption Watch Hanifah Sutrisna. Disebutkan akan ada 6 tersangka baru dalam kasus tersebut. Tambahan tersangka dari informasi Kejagung, ada 6 lagi tersangka lanjutnya. Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. Ia mengatakan terbongkarnya kasus mega korupsi ini berkat keberanian Jaksa Agung ST Burhanuddin. Masyarakat harus bersyukur dengan hasil kerja ini. 271 triliun itu besar banget nilai kerugiannya bagi generasi mendatang. Buka Ketut dalam program Sapa Indonesia Petang Kompas TV Jumat 29 Maret 2024. Ada 16 tersangka di sini dan yang perlu disoroti adalah bukan lamanya kasus ini dibongkar, tapi ini adalah kebangkitan dan keberanian ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung yang melahap kasus-kasus kakap. Sehingga ini akan berdampak luas kepada tambang emas, nikel, batubara, Jiwasraya, Asabri, Garuda. Kita sudah sidangkan semua ini, kita sikat semua, tegas Ketut. Ia menyebut penanganan kasus ini tentu tidak mudah, dibutuhkan strategi, pendalaman, dan butuh konfrontasi ke depannya dari orang-orang yang sudah diperiksa. Hingga kini sudah ada 148 saksi yang menjalani pemeriksaan. Sangat mungkin bertambah kok tersangka. Kita tetap bekerja sesuai harapan masyarakat. Orang patut bertanggung jawab. Akan kita ungkap jadi tidak ada tebang pilih, bebernya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam jumpa pers di kantornya Selasa 2 April 2024. Tak hanya itu, ia juga mengaku sudah mengantongi nama-nama pesohor yang ikut terlibat. Jangan khawatir, pesohor kayaknya memang arahnya ke sana ya. Sudah kita telusuri namanya, kita akan ungkap semua, dan penting juga adalah kejahatan korporasi. Saat ini bisa kita jadikan tersangka juga nih, jadi bukan orang per orang saja, ungkapnya. Ketut menjelaskan semua tindak pidana seperti suap gratifikasi bahkan orang yang hanya menikmati keuntungan saja dari kasus timah ini bisa dijerat. Oleh karena itu, ia mengharapkan dukungan dari masyarakat agar ikut mengawasi jalannya kasus ini. Raffi Ahmad jatah Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan viral lagi, sedih difitnah TPPO. Terungkap jatah bulanan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad yang namanya tengah viral. Sang Sultan Andara pernah ungkap beri Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan lawas Raffi Ahmad pun viral lagi, mengingat belakangan Raffi Ahmad kena fitnah terlibat TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Belakangan suami dari Nagita Slavina ini dituding terlibat dalam kasus korupsi timah Harvey Moeis yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Hal tersebut dikarenakan kekayaan Raffi Ahmad yang fantastis hingga diduga hasil pencucian uang. Kehidupan pribadi Raffi kini kembali diulik, tak terkecuali soal uang bulanan yang ia berikan kepada sang istri. Beberapa waktu lalu Raffi Ahmad pernah belak-belakan tentang uang bulanan sang istri Nagita Slavina. Hal itu disampaikan Raffi kepada Andre Taulani saat mereka bermain Truth or Dare. Dengan jujur, Raffi menyebut detail uang belanja Nagita yang mencapai angka ratusan juta rupiah. Kompas.com merangkum beberapa pernyataan Raffi sebagai berikut. Raffi Ahmad mengakui uang belanja bulanan Nagita Slavina mencapai 200 juta. Raffi pun memberikan berupa tunai hingga kartu kredit. Negitasi akun jatah cash ada 50 juta, kredit card ada 3, isinya 50 juta, 50 juta, dan 50 juta. Jadi sampai 200 juta lah, kata Raffi dikutip Kompas.com Rabu 4 Agustus 2021. Kendati mendapat uang belanja bernilai fantastis, Raffi memuji sosok sang istri. Pujian itu disampaikan Raffi lantaran Gigi sapaan karib Nagita Slavina tak pernah menghabiskan uang tersebut. Raffi berujar Gigi pandai mengelola keuangan. Dia itu Nagita hebat, gak pernah habisin belanja pakai uang sendiri. Dia misal kalau ada kredit card pakai kalau perlu aja. Pintar dia, tutur Raffi.
Sekarang lagi gue ajarin kalau mau beli ini jual dulu. Kalau ke istri ya ambil aja, nggak masalah gue mah, tambah Raffi. Selain memberikan uang belanja bulanan, Raffi juga mempercayai pendapatan YouTube Ranch Entertainment kepada Nagita. Mulai dari endorsement hingga AdSense dari Ranch dikelola oleh Gigi. Namun sesekali Raffi meminta kepada Gigi, "Aku sejujurnya uang YouTube buat kamu semua. Dia Nagita yang kelola. Mau dari AdSense dan sponsor kamu ambil semua," tutur Raffi. "Tapi kalau aku minta kamu kasih, itu jarang. Kalau aku beli apa-apa pakai uang aku sendiri," ucap Raffi. Kisah cinta Sandra Dewi Harvey Moise menikah bak negeri dongeng, kini suami terjerat korupsi. Rumah tangga Sandra Dewi dan Harvey Moise termasuk yang diidam-idamkan banyak orang. Pernikahan digelar bak negeri dongeng. Selama menjalin biduk rumah tangga, kolaborasi artis dan pengusaha ternama ini jauh dari berita negatif. Namun, semuanya berubah setelah Harvey Moise terlibat kasus korupsi yang merugikan Engara 271 triliun rupiah. Selain Harvey yang harus mendekam di penjara, keberadaan Sandra Dewi juga mendadak menghilang. Padahal, wanita 40 tahun itu sudah tak aktif lagi di media sosial. Ia juga tak kunjung memberikan klarifikasi sejak sang suami ditangkap Kejaksaan Agung RI. Di balik kebisuan Sandra Dewi, kisah cintanya bersama Harvey Moise kembali ramai. Adalah Daniel Mananta yang punya peran penting mempertemukan dua sosok yang memiliki profesi berbeda tersebut. Mengutip banjarmasin.co.id, Sandra Dewi dikenalkan oleh Daniel Mananta dengan Harvey. Hal itu diungkap Sandra Dewi saat jadi tamu podcast YouTube Melanie Ricardo beberapa waktu lalu. Ia menegaskan kisah asmaranya tak seindah dongeng. Sandra Dewi sempat berpikir dirinya tidak menarik. Pikiran itu menghantui setelah Sandra Dewi merasa tidak kunjung menemukan jodoh di usia yang sudah hampir menginjak kepala 3. Sandra Dewi bahkan sudah tidak memiliki kriteria pria idaman saat itu. Sandra Dewi bahkan sempat merasa putus asa karena tidak juga menemukan pendamping di usia yang sudah menginjak kepala 3. Kala itu Sandra Dewi sampai meminta bantuan pada presenter Daniel Mananta supaya dikenalkan dengan cowok. Setelah Daniel Mananta mempertemukannya dengan Harvey Moise, Sandra Dewi merasakan cinta pada pandangan pertama. Skenario Harvey Moise, ahli tarot kuak misteri, hilangnya Sandra Dewi. Sandra Dewi masih bungkam usai sang suami, Harvey Moise, ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi tambang timah ilegal. Kejaksaan Agung bahkan sudah menyita beberapa aset Harvey, salah satunya adalah mobil mewah jenis Rolls-Royce. Kini, peramal sekaligus ahli tarot Denny Darko membaca kondisi yang mungkin terjadi setelah Sandra mendadak hilang. Lewat penerawangannya, Denny menyebut adanya skenario yang kemungkinan telah direncanakan oleh pihak Harvey. Skenario inilah yang diduga menjadi alasan Sandra sampai sekarang tak diketahui keberadaannya. Bahkan ketika Kejaksaan Agung menggeledah kediaman mewahnya, sang artis kabarnya tak ada di rumah. Dalam skenario tersebut, Sandra dan Harvey mungkin saja dibantu oleh pengacara mereka. Denny menduga Sandra dan Harvey sudah memprediksi akan terjadi hal seperti sekarang dan memiliki jalan keluar atas kasus ini. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moise terseret korupsi. Dulu janji, susah sedang bersama. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moise terseret kasus korupsi PT Timah. Diketahui jika Sandra Dewi diduga tak akan berpisah dengan Harvey Moise lantaran pernah berjanji menjalani hidup dengan susah senang bersama. Hal tersebut terungkap lewat postingan Sandra Dewi saat mengukir kembali janji pernikahannya dengan Harvey Moise tepat di hari ulang tahun keempat pernikahan mereka. Tampak Sandra Dewi memposting foto dirinya bersama Harvey Moise saling berdampingan dengan raut wajah bahagia. Pada keterangan unggahan itu, Sandra Dewi mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Harvey. Sandra pun menyebut dirinya dan Harvey Moise bakal menjadi pasangan yang dapat menghadapi semua hal dalam kehidupan, baik susah dan senang. Semoga kita bisa menghadapi semua hal di kehidupan kita. Nantinya susah dan senang karena kita sudah melewati banyak hal bersama. Kita kuat karena kita bersama, tulis Sandra dalam keterangan. Selain itu, Sandra Dewi juga berdoa agar ia dan sang suami bisa menjadi tim kompak sebagai orang tua dalam mendidik dan membesarkan kedua anaknya. Semoga kita selalu jadi atim untuk menjaga dan merawat Rafa Mika, jelasnya. Nasib Sandra Dewi usai suami jadi tersangka. Kini dilaporkan pasal pencucian uang, segini hukuman jika terbukti.
Sandra Dewi terancam diseret dalam kasus korupsi timah yang menjerat suaminya Harvey Mois. Sandra Dewi memang tidak terlibat langsung dalam kejahatan yang dilakukan 16 tersangka. Tetapi Sandra Dewi ada kemungkinan tahu terkait persekongkolan jahat itu. Bahkan Sandra Dewi sangat mungkin diseret karena menikmati hasil korupsi dari suaminya. Jika merujuk hal ini, maka Sandra Dewi bisa terancam di penjara 5 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Sandra Dewi juga sudah dilaporkan ke Kejagung RI Selasa 2 April 2024. Menurut pihak Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, sebagaimana pelapor, Sandra Dewi dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI terkait keterlibatannya atas kasus korupsi sang suami. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui keterlibatan sang artis dalam kasus korupsi suaminya. Pengaduan tersebut diajukan PHPK atau dasar mengetahui selama ini Sandra Dewi dan suami beberapa kali memamerkan gaya hidup hedonnya, seperti bolak-balik ke luar negeri, memakai tas branded, hingga membeli jet pribadi. Atas dasar tersebut, pihak PHPK menuntut artis lahiran Bangka Belitung tersebut dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, Sandra Dewi digadang-gadang bakal terancam mendapat hukuman penjara 5 tahun dengan denda 1 miliar rupiah. Lantaran sang suami saat ini sudah ditangkap dan uang yang diberikan kepada Sandra Dewi selama ini adalah uang hasil tindak pidana korupsi. Berdasarkan penuturan perwakilan PHPK, pihaknya mengaku telah mengantongi sejumlah bukti untuk mengadukan Sandra Dewi ke Kejagung. Melalui sejumlah bukti itu nantinya, PHPK meminta penyidik kejaksaan bisa mendalami. Kehadiran Sandra Dewi di Kejagung terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah IUP PT Timah Tbk hari ini, Kamis, 4 April 2024, jadi sorotan. Pasalnya Sandra Dewi tampil semringah di depan awak media. Padahal sang suami, Harvey Mois telah jadi tersangka kasus korupsi timah sejak 27 Maret 2024 lalu. Namun alih-alih murung, Sandra Dewi justru menampilkan wajah ceria bahkan tersenyum kala hadir di Kejagung. Untuk diketahui, kedatangan Sandra ke Kejagung adalah guna memenuhi panggilan pemeriksaannya perihal kasus Harvey. Tak cuma senyuman dan gerak-geriknya yang disorot, outfit Sandra Dewi pun turut diperhatikan publik. Hadir ke Kejagung sejak pukul 9 WIB, Sandra Dewi mengenakan kemeja atasan berwarna putih dan celana panjang berwarna abu-abu. Ibu dua anak itu juga membawa map coklat serta menenteng tas bermerek sebelum menuju ruang pemeriksaan Kejagung. Tak seperti gaya Sandra Dewi biasanya, aktris ternama itu mengenakan sepatu kets putih. Sandra pun tak lupa menata rambutnya dengan catokan hingga terlihat rapih. Harga outfit Sandra Dewi kala menghadiri pemeriksaan Kejagung tak terlalu fantastis. Untuk kemeja, Sandra memakai blus merek Frame Gillian Ruchet Silk Satin berwarna putih dengan harga 6,2 juta rupiah. Lalu Sandra Dewi juga mengenakan celana panjang model 2-in-1 rubber waistpants seharga ratusan ribu. Selain pakaian, Sandra juga disorot lantaran menenteng tas bermerek Chanel. Berjenis tote bag, tas Chanel dan series bag yang dibawa Sandra Dewi itu memiliki kisaran harga Rp792.000. Akhirnya, Sandra Dewi datangi Kejagung terkait kasus korupsi sang suami. Sikap istri Harvey Mois cengar-cengir depan kamera di Cibir. Akhirnya, aktris Sandra Dewi menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi yang menjerat Harvey Mois suaminya. Sandra Dewi tiba di Kejagung untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi itu. Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Nah, Sandra Dewi akan menjalani pemeriksaan mengenai kasus tersebut di Kejagung Kamis 4 April 2024. Dikutip dari salah satu kanal YouTube, Kamis momen Sandra Dewi tiba di Kejagung pun sempat terekam kamera. Aktris 40 tahun itu terlihat datang didampingi oleh dua orang yang diduga merupakan kuasa hukum sang aktris. Sandra Dewi tampil kasual menggunakan atasan putih dipadukan celana panjang dengan rambut yang dibiarkan tergerai. Saat akan memasuki gedung Kejaksaan Agung, terlihat menutupi wajahnya dengan sebuah dokumen. Tak berselang lama, Sandra Dewi pun menurunkan dokumen yang menutupi wajahnya itu. Ibu dua anak itu tersenyum lalu melambaikan tangan kepada awak media. Sesekali bintang film Agin Kongyan 3 memberikan salam dengan gestur tubuhnya. Tak berselang lama, ia pun memasuki gedung Kejaksaan Agung tanpa memberikan keterangan apapun kepada awak media. Postingan di akun TikTok @p1 sangku belum masak itu sontak menjadi perbincangan warganet. Apalagi dengan sikap santai diperlihatkan oleh Sandra Dewi. Dengan kasus yang tengah dihadapi suaminya, senyum Sandra Dewi di hadapan awak media malah jadi cibiran netizen. Mobil mewah Sandra Dewi seharga stadion di Banyuwangi disita Kejagung, mengaku tak takut miskin.
Setelah uang Rp78 miliar dan logam mulia disita, Kejagung kembali menyita aset mewah Sandra Dewi, yakni 2 mobil hadiah ulang tahun dari Harvey Moise. 2 mobil mewah tersebut yakni Rolls-Royce Ghost Extended Wells Boss mesin 6.592 cc seharga Rp25 miliar. Lalu harga Mini Cooper di website resmi Mini Cooper itu ditaksir sekitar $32.650 atau seharga Rp519.732.495. 2 mobil ini jika ditotalkan mencapai Rp26,5 miliar sudah cukup untuk membangun satu stadion mini seperti di Banyuwangi. Seperti diketahui, Kabupaten Banyuwangi pernah membangun stadion di Ponorogo senilai 26 miliar di tahun 2015 silam. Kabar ini dikonfirmasi Direktur Penyidikan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntadi. Penyitaan itu hasil penggeledahan rumah Harvey Moise pada 1 April 2024. Selain 2 mobil mewah, tim penyidik menyita sejumlah aset dari kediaman tersangka. Betul, mobil mewah Rolls-Royce Ghost Extended Wells Boss Harvey disita dan Mini Cooper, kata Kuntadi. Penyitaan aset ini membuat publik kaget. Berapa keuntungan Harvey Moise dalam korupsi 271 triliun itu? Namun, Kuntadi tak menjawab, semuanya akan terang saat persidangan. Selain menyita 2 mobil, Kejagung telah memblokir rekening suami Sandra Dewi. Ini dilakukan di awal penyidikan. Namun Sandra tak mau ambil pusing, dia pernah mengungkapkan jika uang tidak penting. Hal itu diungkapkan saat podcast bersama Boy William Desember 2023 lalu. Baginya, uang banyak itu bonus dari Tuhan dan siap hidup dengan sedikit uang. Dikasih sedikit pun nggak apa-apa, yang penting cukup buat makan seluruhnya. Sandra berujar kesehatan keluarganya lebih penting. Yang penting itu kesehatan keluarga bebernya. Keberadaan Sandra Dewi disorot penampakan isi rumah Harvey Moise saat digeledah Kejaksaan. Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Jadi tersangka kasus korupsi timah, suami Sandra Dewi, Harvey Moise ditetapkan sebagai tersangka. Rumahnya pun digeledah dan sejumlah uang disita. Mengutip tribunnews.com, Kejaksaan Agung menyita uang tunai senilai Rp76 miliar dari rumah Harvey Moise. Suami dari Sandra Dewi ini telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah yang merugikan negara capai Rp271 triliun. Tak cuma menyita Rp76 miliar di rumah Sandra Dewi, Kejagung juga menyita logam mulia milik Harvey dan Sandra Dewi. Tak hanya rumah digeledah, rekening Harvey Moise juga telah diblokir. Pemblokiran terhadap rekening Harvey Moise sudah dilakukan sejak awal penyidikan. Untuk harta benda, penelusuran masih terus dilakukan Kejaksaan Agung sepanjang ada kaitannya. Sepanjang penggeledahan, tidak terkabar apakah Sandra Dewi ada di kediaman atau tidak. Sebab, sejak sang suami tersangkut kasus korupsi, artis cantik tersebut bak menghilang di telan bumi. Biasa aktif di media sosial, Sandra Dewi mendadak tidak aktif. Dirinya bahkan menonaktifkan kolom komentari di akun Instagram miliknya. Sebelum suaminya terjerat kasus, Sandra Dewi termasuk salah satu artis yang kerap memperlihatkan hidup glamor melalui media sosial. Baru-baru ini, penyanyi Uci Flodea membeberkan fasilitas apartemen mewah milik Sandra Dewi. Menurut Uci, apartemen yang dihuni Sandra Dewi memiliki parkir mobil tersendiri. Tak hanya itu, unit apartemen Sandra Dewi disebut Uci lebih besar dibanding miliknya. Diketahui, Sandra Dewi juga memiliki rumah di Melbourne, Australia. Meski demikian, tidak diketahui secara pasti apakah rumah tersebut milik Harvey Moise sendiri atau keluarga besar. Dalam beberapa kesempatan, Sandra Dewi kerap mengunggah momen dirinya bersama keluarga besar tengah berkumpul bersama di rumah tersebut. Dalam highlight Instagram story-nya, terlihat jelas penampakan rumah mewah itu. Tampak jelas rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise itu memiliki kolam renang, kolam air hangat, hingga lapangan tenis yang juga merangkap lapangan basket. Terkait bukti-bukti yang dicari ataupun bakal disita, Kejagung belum bisa memberikan penjelasan. Dirdik Jampitsus Kejagung, Kuntadi, meminta publik untuk menunggu hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Moise. Diketahui, Harvey Moise merupakan tersangka ke-16 dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai tahun 2022. Penetapan statusnya diumumkan oleh Kuntadi usai
Dua sosok artis terkenal susul Harvey Moise di penjara. Kejagung segera umumkan 6 orang tersangka baru. Dua sosok artis terkenal disebut-sebut bakal menyusul Harvey Moise di penjara. Hal ini diungkap pihak Kejaksaan Agung RI yang sudah mengantongi 2 nama artis terkenal yang bakal terseret kasus mega korupsi suami artis Sandra Dewi. Dilansir dari tribuntrend.com, Kejagung disebut sudah mengantongi nama-nama tersangka baru dalam kasus korupsi tata niaga komoditi timah. Mengejutkannya, beberapa tersangka baru itu ada 2 sosok artis terkenal. Dengan keterlibatan Harvey Moise, Helena Lim, beberapa orang berikutnya. Katanya dari Kejagung ada Pak Soehar juga yang ditetapkan sebagai tersangka, kata Ketua Umum Nasional Corruption Watch Hanifah Sutrisna. Disebutkan akan ada 6 tersangka baru dalam kasus tersebut. Tambahan tersangka dari informasi Kejagung, ada 6 lagi tersangka lanjutnya. Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. Ia mengatakan terbongkarnya kasus mega korupsi ini berkat keberanian Jaksa Agung ST Burhanuddin. Masyarakat harus bersyukur dengan hasil kerja ini. 271 triliun itu besar banget nilai kerugiannya bagi generasi mendatang. Buka Ketut dalam program Sapa Indonesia Petang Kompas TV Jumat 29 Maret 2024. Ada 16 tersangka di sini dan yang perlu disoroti adalah bukan lamanya kasus ini dibongkar, tapi ini adalah kebangkitan dan keberanian ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung yang melahap kasus-kasus kakap. Sehingga ini akan berdampak luas kepada tambang emas, nikel, batubara, Jiwasraya, Asabri, Garuda. Kita sudah sidangkan semua ini, kita sikat semua, tegas Ketut. Ia menyebut penanganan kasus ini tentu tidak mudah, dibutuhkan strategi, pendalaman, dan butuh konfrontasi ke depannya dari orang-orang yang sudah diperiksa. Hingga kini sudah ada 148 saksi yang menjalani pemeriksaan. Sangat mungkin bertambah kok tersangka. Kita tetap bekerja sesuai harapan masyarakat. Orang patut bertanggung jawab. Akan kita ungkap jadi tidak ada tebang pilih, bebernya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam jumpa pers di kantornya Selasa 2 April 2024. Tak hanya itu, ia juga mengaku sudah mengantongi nama-nama pesohor yang ikut terlibat. Jangan khawatir, pesohor kayaknya memang arahnya ke sana ya. Sudah kita telusuri namanya, kita akan ungkap semua, dan penting juga adalah kejahatan korporasi. Saat ini bisa kita jadikan tersangka juga nih, jadi bukan orang per orang saja, ungkapnya. Ketut menjelaskan semua tindak pidana seperti suap gratifikasi bahkan orang yang hanya menikmati keuntungan saja dari kasus timah ini bisa dijerat. Oleh karena itu, ia mengharapkan dukungan dari masyarakat agar ikut mengawasi jalannya kasus ini. Raffi Ahmad jatah Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan viral lagi, sedih difitnah TPPO. Terungkap jatah bulanan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad yang namanya tengah viral. Sang Sultan Andara pernah ungkap beri Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan lawas Raffi Ahmad pun viral lagi, mengingat belakangan Raffi Ahmad kena fitnah terlibat TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Belakangan suami dari Nagita Slavina ini dituding terlibat dalam kasus korupsi timah Harvey Moise yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Hal tersebut dikarenakan kekayaan Raffi Ahmad yang fantastis hingga diduga hasil pencucian uang. Kehidupan pribadi Raffi kini kembali diulik, tak terkecuali soal uang bulanan yang ia berikan kepada sang istri. Beberapa waktu lalu Raffi Ahmad pernah belak-belakan tentang uang bulanan sang istri Nagita Slavina. Hal itu disampaikan Raffi kepada Andre Taulani saat mereka bermain Truth or Dare. Dengan jujur, Raffi menyebut detail uang belanja Nagita yang mencapai angka ratusan juta rupiah. Kompas.com merangkum beberapa pernyataan Raffi sebagai berikut. Raffi Ahmad mengakui uang belanja bulanan Nagita Slavina mencapai 200 juta. Raffi pun memberikan berupa tunai hingga kartu kredit. Negitasi akun jatah cash ada 50 juta, kredit card ada 3, isinya 50 juta, 50 juta, dan 50 juta. Jadi sampai 200 juta lah, kata Raffi dikutip Kompas.com Rabu 4 Agustus 2021. Kendati mendapat uang belanja bernilai fantastis, Raffi memuji sosok sang istri. Pujian itu disampaikan Raffi lantaran Gigi sapaan karib Nagita Slavina tak pernah menghabiskan uang tersebut. Raffi berujar Gigi pandai mengelola keuangan. Dia itu Nagita hebat, gak pernah habisin belanja pakai uang sendiri. Dia misal kalau ada kredit card pakai kalau perlu aja. Pintar dia, tutur Raffi. Sekarang lagi gue ajarin kalau mau beli ini jual dulu. Kalau ke istri ya ambil aja, nggak masalah gue mah, tambah Raffi. Selain memberikan uang belanja bulanan, Raffi juga mempercayai pendapatan YouTube Ranch Entertainment kepada Nagita. Mulai dari endorsement hingga AdSense dari Ranch dikelola oleh Gigi. Namun sesekali Raffi meminta kepada Gigi, aku sejujurnya uang YouTube buat kamu semua. Dia Nagita yang kelola. Mau dari AdSense dan sponsor kamu ambil semua, tutur Raffi. Tapi kalau aku minta kamu kasih, itu jarang. Kalau aku beli apa-apa pakai uang aku sendiri, ucap Raffi.
Kisah cinta Sandra Dewi Harvey Moeis menikah bak negeri dongeng, kini suami terjerat korupsi. Rumah tangga Sandra Dewi dan Harvey Moeis termasuk yang diidam-idamkan banyak orang. Pernikahan digelar bak negeri dongeng. Selama menjalin biduk rumah tangga, kolaborasi artis dan pengusaha ternama ini jauh dari berita negatif. Namun, semuanya berubah setelah Harvey Moeis terlibat kasus korupsi yang merugikan Engara 271 triliun rupiah. Selain Harvey yang harus mendekam di penjara, keberadaan Sandra Dewi juga mendadak menghilang. Padahal, wanita 40 tahun itu sudah tak aktif lagi di media sosial. Ia juga tak kunjung memberikan klarifikasi sejak sang suami ditangkap Kejaksaan Agung RI. Di balik kebisuan Sandra Dewi, kisah cintanya bersama Harvey Moeis kembali ramai. Adalah Daniel Mananta yang punya peran penting mempertemukan dua sosok yang memiliki profesi berbeda tersebut. Mengutip banjarmasin.co.id, Sandra Dewi dikenalkan oleh Daniel Mananta dengan Harvey. Hal itu diungkap Sandra Dewi saat jadi tamu podcast YouTube Melanie Ricardo beberapa waktu lalu. Ia menegaskan kisah asmaranya tak seindah dongeng. Sandra Dewi sempat berpikir dirinya tidak menarik. Pikiran itu menghantui setelah Sandra Dewi merasa tidak kunjung menemukan jodoh di usia yang sudah hampir menginjak kepala 3. Sandra Dewi bahkan sudah tidak memiliki kriteria pria idaman saat itu. Sandra Dewi bahkan sempat merasa putus asa karena tidak juga menemukan pendamping di usia yang sudah menginjak kepala 3. Kala itu Sandra Dewi sampai meminta bantuan pada presenter Daniel Mananta supaya dikenalkan dengan cowok. Setelah Daniel Mananta mempertemukannya dengan Harvey Moeis, Sandra Dewi merasakan cinta pada pandangan pertama. Skenario Harvey Moeis, ahli tarot kuak misteri, hilangnya Sandra Dewi. Sandra Dewi masih bungkam usai sang suami, Harvey Moeis, ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi tambang timah ilegal. Kejaksaan Agung bahkan sudah menyita beberapa aset Harvey, salah satunya adalah mobil mewah jenis Rolls-Royce. Kini, peramal sekaligus ahli tarot Denny Darko membaca kondisi yang mungkin terjadi setelah Sandra mendadak hilang. Lewat penerawangannya, Denny menyebut adanya skenario yang kemungkinan telah direncanakan oleh pihak Harvey. Skenario inilah yang diduga menjadi alasan Sandra sampai sekarang tak diketahui keberadaannya. Bahkan ketika Kejaksaan Agung menggeledah kediaman mewahnya, sang artis kabarnya tak ada di rumah. Dalam skenario tersebut, Sandra dan Harvey mungkin saja dibantu oleh pengacara mereka. Denny menduga Sandra dan Harvey sudah memprediksi akan terjadi hal seperti sekarang dan memiliki jalan keluar atas kasus ini. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moeis terseret korupsi. Dulu janji, susah sedang bersama. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moeis terseret kasus korupsi PT Timah. Diketahui jika Sandra Dewi diduga tak akan berpisah dengan Harvey Moeis lantaran pernah berjanji menjalani hidup dengan susah senang bersama. Hal tersebut terungkap lewat postingan Sandra Dewi saat mengukir kembali janji pernikahannya dengan Harvey Moeis tepat di hari ulang tahun keempat pernikahan mereka. Tampak Sandra Dewi memposting foto dirinya bersama Harvey Moeis saling berdampingan dengan raut wajah bahagia. Pada keterangan unggahan itu, Sandra Dewi mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Harvey. Sandra pun menyebut dirinya dan Harvey Moeis bakal menjadi pasangan yang dapat menghadapi semua hal dalam kehidupan, baik susah dan senang. Semoga kita bisa menghadapi semua hal di kehidupan kita. Nantinya susah dan senang karena kita sudah melewati banyak hal bersama. Kita kuat karena kita bersama, tulis Sandra dalam keterangan. Selain itu, Sandra Dewi juga berdoa agar ia dan sang suami bisa menjadi tim kompak sebagai orang tua dalam mendidik dan membesarkan kedua anaknya. Semoga kita selalu jadi A-tim untuk menjaga dan merawat Rafa Mika, jelasnya. Nasib Sandra Dewi usai suami jadi tersangka. Kini dilaporkan pasal pencucian uang, segini hukuman jika terbukti. Sandra Dewi terancam diseret dalam kasus korupsi timah yang menjerat suaminya Harvey Moeis. Sandra Dewi memang tidak terlibat langsung dalam kejahatan yang dilakukan 16 tersangka. Tetapi Sandra Dewi ada kemungkinan tahu terkait persekongkolan jahat itu. Bahkan Sandra Dewi sangat mungkin diseret karena menikmati hasil korupsi dari suaminya. Jika merujuk hal ini, maka Sandra Dewi bisa terancam di penjara 5 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Sandra Dewi juga sudah dilaporkan ke Kejagung RI Selasa 2 April 2024. Menurut pihak pendekar hukum pemberantas korupsi, sebagaimana
mana pelapor Sandra Dewi dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI terkait keterlibatannya atas kasus korupsi sang suami. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui keterlibatan sang artis dalam kasus korupsi suaminya. Pengaduan tersebut diajukan PHPK atau dasar mengetahui selama ini Sandra Dewi dan suami beberapa kali memamerkan gaya hidup hedonnya, seperti bolak-balik ke luar negeri, memakai tas branded, hingga membeli jet pribadi. Atas dasar tersebut, pihak PHPK menuntut artis lahiran Bangka Belitung tersebut dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, Sandra Dewi digadang-gadang bakal terancam mendapat hukuman penjara 5 tahun dengan denda 1 miliar rupiah. Lantaran sang suami saat ini sudah ditangkap dan uang yang diberikan kepada Sandra Dewi selama ini adalah uang hasil tindak pidana korupsi. Berdasarkan penuturan perwakilan PHPK, pihaknya mengaku telah mengantongi sejumlah bukti untuk mengadukan Sandra Dewi ke Kejagung. Melalui sejumlah bukti itu nantinya, PHPK meminta penyidik kejaksaan bisa mendalami. Kehadiran Sandra Dewi di Kejagung terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah IUP PT Timah Tbk hari ini, Kamis, 4 April 2024, jadi sorotan. Pasalnya Sandra Dewi tampil semringah di depan awak media. Padahal sang suami, Harvey Moise telah jadi tersangka kasus korupsi timah sejak 27 Maret 2024 lalu. Namun alih-alih murung, Sandra Dewi justru menampilkan wajah ceria bahkan tersenyum kala hadir di Kejagung. Untuk diketahui, kedatangan Sandra ke Kejagung adalah guna memenuhi panggilan pemeriksaannya perihal kasus Harvey. Tak cuma senyuman dan gerak-geriknya yang disorot, outfit Sandra Dewi pun turut diperhatikan publik. Hadir ke Kejagung sejak pukul 9 WIB, Sandra Dewi mengenakan kemeja atasan berwarna putih dan celana panjang berwarna abu-abu. Ibu dua anak itu juga membawa map coklat serta menenteng tas bermerek sebelum menuju ruang pemeriksaan Kejagung. Tak seperti gaya Sandra Dewi biasanya, aktris ternama itu mengenakan sepatu kets putih. Sandra pun tak lupa menata rambutnya dengan catokan hingga terlihat rapih. Harga outfit Sandra Dewi kala menghadiri pemeriksaan Kejagung tak terlalu fantastis. Untuk kemeja, Sandra memakai blus merek Frame Gillian Ruchet Silk Satin berwarna putih dengan harga 6,2 juta rupiah. Lalu Sandra Dewi juga mengenakan celana panjang model 2-in-1 rubber waistpants seharga ratusan ribu. Selain pakaian, Sandra juga disorot lantaran menenteng tas bermerek Chanel. Berjenis tote bag, tas Chanel dan Ceres bag yang dibawa Sandra Dewi itu memiliki kisaran harga Rp792.000. Akhirnya, Sandra Dewi datangi Kejagung terkait kasus korupsi sang suami. Sikap istri Harvey Moise cengar-cengir depan kamera di Cibir. Akhirnya, aktris Sandra Dewi menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi yang menjerat Harvey Moise suaminya. Sandra Dewi tiba di Kejagung untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi itu. Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Nah, Sandra Dewi akan menjalani pemeriksaan mengenai kasus tersebut di Kejagung Kamis 4 April 2024. Dikutip dari salah satu kanal YouTube, Kamis momen Sandra Dewi tiba di Kejagung pun sempat terekam kamera. Aktris 40 tahun itu terlihat datang didampingi oleh dua orang yang diduga merupakan kuasa hukum sang aktris. Sandra Dewi tampil kasual menggunakan atasan putih dipadukan celana panjang dengan rambut yang dibiarkan tergerai. Saat akan memasuki gedung Kejaksaan Agung, terlihat menutupi wajahnya dengan sebuah dokumen. Tak berselang lama, Sandra Dewi pun menurunkan dokumen yang menutupi wajahnya itu. Ibu dua anak itu tersenyum lalu melambaikan tangan kepada awak media. Sesekali bintang film Agin Kongyan 3 memberikan salam dengan gestur tubuhnya. Tak berselang lama, ia pun memasuki gedung Kejaksaan Agung tanpa memberikan keterangan apapun kepada awak media. Postingan di akun TikTok @p1 sangku belum masak itu sontak menjadi perbincangan warganet. Apalagi dengan sikap santai diperlihatkan oleh Sandra Dewi. Dengan kasus yang tengah dihadapi suaminya, senyum Sandra Dewi di hadapan awak media malah jadi cibiran netizen. Mobil mewah Sandra Dewi seharga stadion di Banyuwangi disita Kejagung, mengaku tak takut miskin. Setelah uang Rp78 miliar dan logam mulia disita, Kejagung kembali menyita aset mewah Sandra Dewi, yakni 2 mobil hadiah ulang tahun dari Harvey Moise. 2 mobil mewah tersebut yakni Rolls-Royce Ghost Extended Wells Boss mesin 6.592 cc seharga Rp25 miliar. Lalu harga Mini Cooper
Di website resmi Mini Cooper itu ditaksir sekitar 32.650 US dollar atau seharga 519.732.495 rupiah. Dua mobil ini jika ditotalkan mencapai 26,5 miliar sudah cukup untuk membangun satu stadion mini seperti di Banyuwangi. Seperti diketahui, Kabupaten Banyuwangi pernah membangun stadion di Ponorogo senilai 26 miliar di tahun 2015 silam. Kabar ini dikonfirmasi Direktur Penyidikan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntadi. Penyitaan itu hasil penggeledahan rumah Harvey Mois pada 1 April 2024. Selain dua mobil mewah, tim penyidik menyita sejumlah aset dari kediaman tersangka. Betul, mobil mewah Rolls-Royce Ghost Extended Wellboss Harvey disita dan Mini Cooper, kata Kuntadi. Penyitaan aset ini membuat publik kaget. Berapa keuntungan Harvey Mois dalam korupsi 271 triliun itu? Namun, Kuntadi tak menjawab, semuanya akan terang saat persidangan. Selain menyita dua mobil, Kejagung telah memblokir rekening suami Sandra Dewi. Ini dilakukan di awal penyidikan. Namun Sandra tak mau ambil pusing, dia pernah mengungkapkan jika uang tidak penting. Hal itu diungkapkan saat podcast bersama Boy William Desember 2023 lalu. Baginya, uang banyak itu bonus dari Tuhan dan siap hidup dengan sedikit uang. Dikasih sedikit pun nggak apa-apa, yang penting cukup buat makan seluruhnya. Sandra berujar kesehatan keluarganya lebih penting. Yang penting itu kesehatan keluarga bebernya. Keberadaan Sandra Dewi disorot penampakan isi rumah Harvey Mois saat digeledah Kejaksaan. Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Mois. Jadi tersangka kasus korupsi timah, suami Sandra Dewi, Harvey Mois ditetapkan sebagai tersangka. Rumahnya pun digeledah dan sejumlah uang disita. Mengutip tribunnews.com, Kejaksaan Agung menyita uang tunai senilai 76 miliar rupiah dari rumah Harvey Mois. Suami dari Sandra Dewi ini telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah yang merugikan negara capai 271 triliun rupiah. Tak cuma menyita 76 miliar rupiah di rumah Sandra Dewi, Kejagung juga menyita logam mulia milik Harvey dan Sandra Dewi. Tak hanya rumah digeledah, rekening Harvey Mois juga telah diblokir. Pemblokiran terhadap rekening Harvey Mois sudah dilakukan sejak awal penyidikan. Untuk harta benda, penelusuran masih terus dilakukan Kejaksaan Agung sepanjang ada kaitannya. Sepanjang penggeledahan, tidak terkabar apakah Sandra Dewi ada di kediaman atau tidak. Sebab, sejak sang suami tersangkut kasus korupsi, artis cantik tersebut bak menghilang di telan bumi. Biasa aktif di media sosial, Sandra Dewi mendadak tidak aktif. Dirinya bahkan menonaktifkan kolom komentari di akun Instagram miliknya. Sebelum suaminya terjerat kasus, Sandra Dewi termasuk salah satu artis yang kerap memperlihatkan hidup glamor melalui media sosial. Baru-baru ini, penyanyi Uci Flodea membeberkan fasilitas apartemen mewah milik Sandra Dewi. Menurut Uci, apartemen yang dihuni Sandra Dewi memiliki parkir mobil tersendiri. Tak hanya itu, unit apartemen Sandra Dewi disebut Uci lebih besar dibanding miliknya. Diketahui, Sandra Dewi juga memiliki rumah di Melbourne, Australia. Meski demikian, tidak diketahui secara pasti apakah rumah tersebut milik Harvey Mois sendiri atau keluarga besar. Dalam beberapa kesempatan, Sandra Dewi kerap mengunggah momen dirinya bersama keluarga besar tengah berkumpul bersama di rumah tersebut. Dalam highlight Instagram story-nya, terlihat jelas penampakan rumah mewah itu. Tampak jelas rumah Sandra Dewi dan Harvey Mois itu memiliki kolam renang, kolam air hangat, hingga lapangan tenis yang juga merangkap lapangan basket. Terkait bukti-bukti yang dicari ataupun bakal disita, Kejagung belum bisa memberikan penjelasan. Dirdik Jampitsus Kejagung, Kuntadi, meminta publik untuk menunggu hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Mois. Diketahui, Harvey Mois merupakan tersangka ke-16 dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai tahun 2022. Penetapan statusnya diumumkan oleh Kuntadi usai Dua sosok artis terkenal susul Harvey Mois di penjara. Kejagung segera umumkan 6 orang tersangka baru. Dua sosok artis terkenal disebut-sebut bakal menyusul Harvey Mois di penjara.
Hal ini diungkap pihak Kejaksaan Agung RI yang sudah mengantongi 2 nama artis terkenal yang bakal terseret kasus mega korupsi suami artis Sandra Dewi. Dilansir dari tribuntrend.com, Kejagung disebut sudah mengantongi nama-nama tersangka baru dalam kasus korupsi tata niaga komoditi timah. Mengejutkannya, beberapa tersangka baru itu ada 2 sosok artis terkenal. Dengan keterlibatan Harvey Moise, Helena Lim, beberapa orang berikutnya. Katanya dari Kejagung ada Pak Soehar juga yang ditetapkan sebagai tersangka, kata Ketua Umum Nasional Corruption Watch Hanifah Sutrisna. Disebutkan akan ada 6 tersangka baru dalam kasus tersebut. Tambahan tersangka dari informasi Kejagung, ada 6 lagi tersangka lanjutnya. Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. Ia mengatakan terbongkarnya kasus mega korupsi ini berkat keberanian Jaksa Agung ST Burhanuddin. Masyarakat harus bersyukur dengan hasil kerja ini. 271 triliun itu besar banget nilai kerugiannya bagi generasi mendatang. Buka Ketut dalam program Sapa Indonesia Petang Kompas TV Jumat 29 Maret 2024. Ada 16 tersangka di sini dan yang perlu disoroti adalah bukan lamanya kasus ini dibongkar, tapi ini adalah kebangkitan dan keberanian ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung yang melahap kasus-kasus kakap. Sehingga ini akan berdampak luas kepada tambang emas, nikel, batubara, Jiwasraya, Asabri, Garuda. Kita sudah sidangkan semua ini, kita sikat semua, tegas Ketut. Ia menyebut penanganan kasus ini tentu tidak mudah, dibutuhkan strategi, pendalaman, dan butuh konfrontasi ke depannya dari orang-orang yang sudah diperiksa. Hingga kini sudah ada 148 saksi yang menjalani pemeriksaan. Sangat mungkin bertambah kok tersangka. Kita tetap bekerja sesuai harapan masyarakat. Orang patut bertanggung jawab. Akan kita ungkap, jadi tidak ada tebang pilih, bebernya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam jumpa pers di kantornya Selasa 2 April 2024. Tak hanya itu, ia juga mengaku sudah mengantongi nama-nama pesohor yang ikut terlibat. Jangan khawatir, pesohor kayaknya memang arahnya ke sana ya. Sudah kita telusuri namanya, kita akan ungkap semua, dan penting juga adalah kejahatan korporasi. Saat ini bisa kita jadikan tersangka juga nih, jadi bukan orang per orang saja, ungkapnya. Ketut menjelaskan semua tindak pidana seperti suap gratifikasi bahkan orang yang hanya menikmati keuntungan saja dari kasus timah ini bisa dijerat. Oleh karena itu, ia mengharapkan dukungan dari masyarakat agar ikut mengawasi jalannya kasus ini. Raffi Ahmad jatah Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan viral lagi, sedih difitnah TPPO. Terungkap jatah bulanan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad yang namanya tengah viral. Sang Sultan Andara pernah ungkap beri Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan lepas Raffi Ahmad pun viral lagi, mengingat belakangan Raffi Ahmad kena fitnah terlibat TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Belakangan suami dari Nagita Slavina ini dituding terlibat dalam kasus korupsi timah Harvey Moise yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Hal tersebut dikarenakan kekayaan Raffi Ahmad yang fantastis hingga diduga hasil pencucian uang. Kehidupan pribadi Raffi kini kembali diulik, tak terkecuali soal uang bulanan yang ia berikan kepada sang istri. Beberapa waktu lalu Raffi Ahmad pernah belak-belakan tentang uang bulanan sang istri Nagita Slavina. Hal itu disampaikan Raffi kepada Andre Taulani saat mereka bermain Truth or Dare. Dengan jujur, Raffi menyebut detail uang belanja Nagita yang mencapai angka ratusan juta rupiah. Kompas.com merangkum beberapa pernyataan Raffi sebagai berikut. Raffi Ahmad mengakui uang belanja bulanan Nagita Slavina mencapai 200 juta. Raffi pun memberikan berupa tunai hingga kartu kredit. Nagita si akun jatah cash ada 50 juta, kredit card ada 3, isinya 50 juta, 50 juta, dan 50 juta. Jadi sampai 200 juta lah, kata Raffi dikutip Kompas.com Rabu 4 Agustus 2021. Kendati mendapat uang belanja bernilai fantastis, Raffi memuji sosok sang istri. Pujian itu disampaikan Raffi lantaran gigi sapaan karib Nagita Slavina tak pernah menghabiskan uang tersebut. Raffi berujar gigi pandai mengelola keuangan. Dia itu Nagita hebat, nggak pernah habisin belanja pakai uang sendiri. Dia misal kalau ada kredit card pakai kalau perlu aja. Pintar dia, tutur Raffi. Sekarang lagi gue ajarin kalau mau beli ini jual dulu. Kalau ke istri ya ambil aja, nggak masalah gue mah, tambah Raffi. Selain memberikan uang belanja bulanan, Raffi juga mempercayai pendapatan YouTube Ranch Entertainment kepada Nagita. Mulai dari endorsement hingga AdSense dari Ranch dikelola oleh Gigi. Namun sesekali Raffi meminta kepada Gigi, aku sejujurnya uang YouTube buat kamu semua. Dia Nagita yang kelola. Mau dari AdSense dan sponsor kamu ambil semua, tutur Raffi. Tapi kalau aku minta kamu kasih, itu jarang. Kalau aku beli apa-apa pakai uang aku sendiri, ucap Raffi. Kisah cinta Sandra Dewi Harvey Moise menikah bak negeri dongeng, kini suami terjerat korupsi. Rumah tangga Sandra Dewi dan Harvey Moise termasuk yang diidam-idamkan banyak orang. Pernikahan digelar bak negeri dongeng. Selama menjalin biduk rumah tangga, kolaborasi artis dan pengusaha ternama ini jauh dari berita negatif. Namun, semuanya berubah setelah Harvey Moise terlibat kasus korupsi yang merugikan Engara 271 triliun rupiah. Selain Harvey
Harvey yang harus mendekam di penjara, keberadaan Sandra Dewi juga mendadak menghilang. Padahal, wanita 40 tahun itu sudah tak aktif lagi di media sosial. Ia juga tak kunjung memberikan klarifikasi sejak sang suami ditangkap Kejaksaan Agung RI. Di balik kebisuan Sandra Dewi, kisah cintanya bersama Harvey Moise kembali ramai. Adalah Daniel Mananta yang punya peran penting mempertemukan dua sosok yang memiliki profesi berbeda tersebut. Mengutip banjarmasin.co.id, Sandra Dewi dikenalkan oleh Daniel Mananta dengan Harvey. Hal itu diungkap Sandra Dewi saat jadi tamu podcast YouTube Melanie Ricardo beberapa waktu lalu. Ia menegaskan kisah asmaranya tak seindah dongeng. Sandra Dewi sempat berpikir dirinya tidak menarik. Pikiran itu menghantui setelah Sandra Dewi merasa tidak kunjung menemukan jodoh di usia yang sudah hampir menginjak kepala 3. Sandra Dewi bahkan sudah tidak memiliki kriteria pria idaman saat itu. Sandra Dewi bahkan sempat merasa putus asa karena tidak juga menemukan pendamping di usia yang sudah menginjak kepala 3. Kala itu Sandra Dewi sampai meminta bantuan pada presenter Daniel Mananta supaya dikenalkan dengan cowok. Setelah Daniel Mananta mempertemukannya dengan Harvey Moise, Sandra Dewi merasakan cinta pada pandangan pertama. Skenario Harvey Moise, ahli tarot kuak misteri, hilangnya Sandra Dewi. Sandra Dewi masih bungkam usai sang suami, Harvey Moise, ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi tambang timah ilegal. Kejaksaan Agung bahkan sudah menyita beberapa aset Harvey, salah satunya adalah mobil mewah jenis Rolls-Royce. Kini, peramal sekaligus ahli tarot Denny Darko membaca kondisi yang mungkin terjadi setelah Sandra mendadak hilang. Lewat penerawangannya, Denny menyebut adanya skenario yang kemungkinan telah direncanakan oleh pihak Harvey. Skenario inilah yang diduga menjadi alasan Sandra sampai sekarang tak diketahui keberadaannya. Bahkan ketika Kejaksaan Agung menggeledah kediaman mewahnya, sang artis kabarnya tak ada di rumah. Dalam skenario tersebut, Sandra dan Harvey mungkin saja dibantu oleh pengacara mereka. Denny menduga Sandra dan Harvey sudah memprediksi akan terjadi hal seperti sekarang dan memiliki jalan keluar atas kasus ini. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moise terseret korupsi. Dulu janji, susah senang bersama. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moise terseret kasus korupsi PT Timah. Diketahui jika Sandra Dewi diduga tak akan berpisah dengan Harvey Moise lantaran pernah berjanji menjalani hidup dengan susah senang bersama. Hal tersebut terungkap lewat postingan Sandra Dewi saat mengukir kembali janji pernikahannya dengan Harvey Moise tepat di hari ulang tahun keempat pernikahan mereka. Tampak Sandra Dewi memposting foto dirinya bersama Harvey Moise saling berdampingan dengan raut wajah bahagia. Pada keterangan unggahan itu, Sandra Dewi mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Harvey. Sandra pun menyebut dirinya dan Harvey Moise bakal menjadi pasangan yang dapat menghadapi semua hal dalam kehidupan, baik susah dan senang. Semoga kita bisa menghadapi semua hal di kehidupan kita. Nantinya susah dan senang karena kita sudah melewati banyak hal bersama. Kita kuat karena kita bersama, tulis Sandra dalam keterangan. Selain itu, Sandra Dewi juga berdoa agar ia dan sang suami bisa menjadi tim kompak sebagai orang tua dalam mendidik dan membesarkan kedua anaknya. Semoga kita selalu jadi A-Team untuk menjaga dan merawat Rafa Mika, jelasnya. Nasib Sandra Dewi usai suami jadi tersangka. Kini dilaporkan pasal pencucian uang, segini hukuman jika terbukti. Sandra Dewi terancam diseret dalam kasus korupsi timah yang menjerat suaminya Harvey Moise. Sandra Dewi memang tidak terlibat langsung dalam kejahatan yang dilakukan 16 tersangka. Tetapi Sandra Dewi ada kemungkinan tahu terkait persekongkolan jahat itu. Bahkan Sandra Dewi sangat mungkin diseret karena menikmati hasil korupsi dari suaminya. Jika merujuk hal ini, maka Sandra Dewi bisa terancam di penjara 5 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Sandra Dewi juga sudah dilaporkan ke Kejagung RI Selasa 2 April 2024. Menurut pihak Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, sebagaimana pelapor, Sandra Dewi dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI terkait keterlibatannya atas kasus korupsi sang suami. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui keterlibatan sang artis dalam kasus korupsi suaminya. Pengaduan tersebut diajukan PHPK atau dasar mengetahui selama ini Sandra Dewi dan suami beberapa kali memamerkan gaya hidup hedonnya, seperti bolak-balik ke luar negeri, memakai tas branded, hingga membeli jet pribadi. Atas dasar tersebut, pihak PHPK menuntut artis lahiran Bangka Belitung tersebut dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
uang. Selain itu, Sandra Dewi digadang-gadang bakal terancam mendapat hukuman penjara 5 tahun dengan denda 1 miliar rupiah. Lantaran sang suami saat ini sudah ditangkap dan uang yang diberikan kepada Sandra Dewi selama ini adalah uang hasil tindak pidana korupsi. Berdasarkan penuturan perwakilan PHPK, pihaknya mengaku telah mengantongi sejumlah bukti untuk mengadukan Sandra Dewi ke Kejagung. Melalui sejumlah bukti itu nantinya, PHPK meminta penyidik kejaksaan bisa mendalami. Kehadiran Sandra Dewi di Kejagung terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah IUP PT Timah Tbk hari ini, Kamis, 4 April 2024, jadi sorotan. Pasalnya Sandra Dewi tampil semringah di depan awak media. Padahal sang suami, Harvey Moise telah jadi tersangka kasus korupsi timah sejak 27 Maret 2024 lalu. Namun alih-alih murung, Sandra Dewi justru menampilkan wajah ceria bahkan tersenyum kala hadir di Kejagung. Untuk diketahui, kedatangan Sandra ke Kejagung adalah guna memenuhi panggilan pemeriksaannya perihal kasus Harvey. Tak cuma senyuman dan gerak-geriknya yang disorot, outfit Sandra Dewi pun turut diperhatikan publik. Hadir ke Kejagung sejak pukul 9 WIB, Sandra Dewi mengenakan kemeja atasan berwarna putih dan celana panjang berwarna abu-abu. Ibu dua anak itu juga membawa map coklat serta menenteng tas bermerek sebelum menuju ruang pemeriksaan Kejagung. Tak seperti gaya Sandra Dewi biasanya, aktris ternama itu mengenakan sepatu kets putih. Sandra pun tak lupa menata rambutnya dengan catokan hingga terlihat rapih. Harga outfit Sandra Dewi kala menghadiri pemeriksaan Kejagung tak terlalu fantastis. Untuk kemeja, Sandra memakai blus merek Frame Gillian Ruchet Silk Satin berwarna putih dengan harga 6,2 juta rupiah. Lalu Sandra Dewi juga mengenakan celana panjang model 2-in-1 rubber waistpants seharga ratusan ribu. Selain pakaian, Sandra juga disorot lantaran menenteng tas bermerek Chanel. Berjenis tote bag, tas Chanel dan series bag yang dibawa Sandra Dewi itu memiliki kisaran harga Rp792.000. Akhirnya, Sandra Dewi datangi Kejagung terkait kasus korupsi sang suami. Sikap istri Harvey Moise cengar-cengir depan kamera di Cibir. Akhirnya, aktris Sandra Dewi menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi yang menjerat Harvey Moise suaminya. Sandra Dewi tiba di Kejagung untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi itu. Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Sandra Dewi akan menjalani pemeriksaan mengenai kasus tersebut di Kejagung Kamis 4 April 2024. Dikutip dari salah satu kanal YouTube, Kamis momen Sandra Dewi tiba di Kejagung pun sempat terekam kamera. Aktris 40 tahun itu terlihat datang didampingi oleh dua orang yang diduga merupakan kuasa hukum sang aktris. Sandra Dewi tampil kasual menggunakan atasan putih dipadukan celana panjang dengan rambut yang dibiarkan tergerai. Saat akan memasuki gedung Kejaksaan Agung, terlihat menutupi wajahnya dengan sebuah dokumen. Tak berselang lama, Sandra Dewi pun menurunkan dokumen yang menutupi wajahnya itu. Ibu dua anak itu tersenyum lalu melambaikan tangan kepada awak media. Sesekali bintang film Agin Kongyan 3 memberikan salam dengan gestur tubuhnya. Tak berselang lama, ia pun memasuki gedung Kejaksaan Agung tanpa memberikan keterangan apapun kepada awak media. Postingan di akun TikTok @p1 sangku belum masak itu sontak menjadi perbincangan warganet. Apalagi dengan sikap santai diperlihatkan oleh Sandra Dewi. Dengan kasus yang tengah dihadapi suaminya, senyum Sandra Dewi di hadapan awak media malah jadi cibiran netizen. Mobil mewah Sandra Dewi seharga stadion di Banyuwangi disita Kejagung, mengaku tak takut miskin. Setelah uang Rp78 miliar dan logam mulia disita, Kejagung kembali menyita aset mewah Sandra Dewi, yakni 2 mobil hadiah ulang tahun dari Harvey Moise. 2 mobil mewah tersebut yakni Rolls-Royce Ghost Extended Wells Boss mesin 6.592 cc seharga Rp25 miliar. Lalu harga Mini Cooper di website resmi Mini Cooper itu ditaksir sekitar $32.650 atau seharga Rp519.732.495. 2 mobil ini jika ditotalkan mencapai 26,5 miliar sudah cukup untuk membangun satu stadion mini seperti di Banyuwangi. Seperti diketahui, Kabupaten Banyuwangi pernah membangun stadion di Ponorogo senilai 26 miliar di tahun 2015 silam. Kabar ini dikonfirmasi Direktur Penyidikan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntandi. Penyitaan itu hasil penggeledahan rumah Harvey Moise pada 1 April 2024.
Selain 2 mobil mewah, tim penyidik menyita sejumlah aset dari kediaman tersangka. Betul, mobil mewah Rolls-Royce Ghost Extended Wheelbase Harvey disita dan Mini Cooper, kata Kuntadi. Penyitaan aset ini membuat publik kaget. Berapa keuntungan Harvey Mois dalam korupsi 271 triliun itu? Namun, Kuntadi tak menjawab, semuanya akan terang saat persidangan. Selain menyita 2 mobil, Kejagung telah memblokir rekening suami Sandra Dewi. Ini dilakukan di awal penyidikan. Namun Sandra tak mau ambil pusing, dia pernah mengungkapkan jika uang tidak penting. Hal itu diungkapkan saat podcast bersama Boy William Desember 2023 lalu. Baginya, uang banyak itu bonus dari Tuhan dan siap hidup dengan sedikit uang. Dikasih sedikit pun nggak apa-apa, yang penting cukup buat makan seluruhnya. Sandra berujar kesehatan keluarganya lebih penting. Yang penting itu kesehatan keluarga bebernya. Keberadaan Sandra Dewi disorot penampakan isi rumah Harvey Mois saat digeledah Kejaksaan. Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Mois. Jadi tersangka kasus korupsi timah, suami Sandra Dewi, Harvey Mois ditetapkan sebagai tersangka. Rumahnya pun digeledah dan sejumlah uang disita. Mengutip tribunnews.com, Kejaksaan Agung menyita uang tunai senilai 76 miliar rupiah dari rumah Harvey Mois. Suami dari Sandra Dewi ini telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah yang merugikan negara capai 271 triliun rupiah. Tak cuma menyita 76 miliar rupiah di rumah Sandra Dewi, Kejagung juga menyita logam mulia milik Harvey dan Sandra Dewi. Tak hanya rumah digeledah, rekening Harvey Mois juga telah diblokir. Pemblokiran terhadap rekening Harvey Mois sudah dilakukan sejak awal penyidikan. Untuk harta benda, penelusuran masih terus dilakukan Kejaksaan Agung sepanjang ada kaitannya. Sepanjang penggeledahan, tidak terkabar apakah Sandra Dewi ada di kediaman atau tidak. Sebab, sejak sang suami tersangkut kasus korupsi, artis cantik tersebut bak menghilang di telan bumi. Biasa aktif di media sosial, Sandra Dewi mendadak tidak aktif. Dirinya bahkan menonaktifkan kolom komentari di akun Instagram miliknya. Sebelum suaminya terjerat kasus, Sandra Dewi termasuk salah satu artis yang kerap memperlihatkan hidup glamor melalui media sosial. Baru-baru ini, penyanyi Uci Flodea membeberkan fasilitas apartemen mewah milik Sandra Dewi. Menurut Uci, apartemen yang dihuni Sandra Dewi memiliki parkir mobil tersendiri. Tak hanya itu, unit apartemen Sandra Dewi disebut Uci lebih besar dibanding miliknya. Diketahui, Sandra Dewi juga memiliki rumah di Melbourne, Australia. Meski demikian, tidak diketahui secara pasti apakah rumah tersebut milik Harvey Mois sendiri atau keluarga besar. Dalam beberapa kesempatan, Sandra Dewi kerap mengunggah momen dirinya bersama keluarga besar tengah berkumpul bersama di rumah tersebut. Dalam highlight Instagram story-nya, terlihat jelas penampakan rumah mewah itu. Tampak jelas rumah Sandra Dewi dan Harvey Mois itu memiliki kolam renang, kolam air hangat, hingga lapangan tenis yang juga merangkap lapangan basket. Terkait bukti-bukti yang dicari ataupun bakal disita, Kejagung belum bisa memberikan penjelasan. Dirdik Jampitsus Kejagung, Kuntadi, meminta publik untuk menunggu hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Mois. Diketahui, Harvey Mois merupakan tersangka ke-16 dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai tahun 2022. Penetapan statusnya diumumkan oleh Kuntadi usai Dua sosok artis terkenal susul Harvey Mois di penjara. Kejagung segera umumkan 6 orang tersangka baru. Dua sosok artis terkenal disebut-sebut bakal menyusul Harvey Mois di penjara. Hal ini diungkap pihak Kejaksaan Agung RI yang sudah mengantongi 2 nama artis terkenal yang bakal terseret kasus mega korupsi suami artis Sandra Dewi. Dilansir dari tribuntrend.com, Kejagung disebut sudah mengantongi nama-nama tersangka baru dalam kasus korupsi tata niaga komoditi timah. Mengejutkannya, beberapa tersangka baru itu ada 2 sosok artis terkenal. Dengan keterlibatan Harvey Mois, Helena Lim, beberapa orang berikutnya katanya dari Kejagung ada Pak Soehar juga.
yang ditetapkan sebagai tersangka, kata Ketua Umum Nasional Corruption Watch Hanifah Sutrisna. Disebutkan akan ada 6 tersangka baru dalam kasus tersebut. Tambahan tersangka dari informasi Kejagung, ada 6 lagi tersangka lanjutnya. Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. Ia mengatakan terbongkarnya kasus mega korupsi ini berkat keberanian Jaksa Agung ST Burhanuddin. Masyarakat harus bersyukur dengan hasil kerja ini. 271 triliun itu besar banget nilai kerugiannya bagi generasi mendatang. Buka Ketut dalam program Sapa Indonesia Petang Kompas TV Jumat 29 Maret 2024. Ada 16 tersangka di sini dan yang perlu disoroti adalah bukan lamanya kasus ini dibongkar, tapi ini adalah kebangkitan dan keberanian ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung yang melahap kasus-kasus kakap. Sehingga ini akan berdampak luas kepada tambang emas, nikel, batubara, Jiwasraya, Asabri, Garuda. Kita sudah sidangkan semua ini, kita sikat semua, tegas Ketut. Ia menyebut penanganan kasus ini tentu tidak mudah, dibutuhkan strategi, pendalaman, dan butuh konfrontasi ke depannya dari orang-orang yang sudah diperiksa. Hingga kini sudah ada 148 saksi yang menjalani pemeriksaan. Sangat mungkin bertambah kok tersangka. Kita tetap bekerja sesuai harapan masyarakat. Orang patut bertanggung jawab. Akan kita ungkap, jadi tidak ada tebang pilih, bebernya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam jumpa pers di kantornya Selasa 2 April 2024. Tak hanya itu, ia juga mengaku sudah mengantongi nama-nama pesohor yang ikut terlibat. Jangan khawatir, pesohor kayaknya memang arahnya ke sana ya. Sudah kita telusuri namanya, kita akan ungkap semua, dan penting juga adalah kejahatan korporasi. Saat ini bisa kita jadikan tersangka juga nih, jadi bukan orang per orang saja, ungkapnya. Ketut menjelaskan semua tindak pidana seperti suap gratifikasi bahkan orang yang hanya menikmati keuntungan saja dari kasus timah ini bisa dijerat. Oleh karena itu, ia mengharapkan dukungan dari masyarakat agar ikut mengawasi jalannya kasus ini. Raffi Ahmad jatah Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan viral lagi, sedih difitnah TPPO. Terungkap jatah bulanan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad yang namanya tengah viral. Sang Sultan Andara pernah ungkap beri Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan lawas Raffi Ahmad pun viral lagi, mengingat belakangan Raffi Ahmad kena fitnah terlibat TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Belakangan suami dari Nagita Slavina ini dituding terlibat dalam kasus korupsi timah Harvey Mois yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Hal tersebut dikarenakan kekayaan Raffi Ahmad yang fantastis hingga diduga hasil pencucian uang. Kehidupan pribadi Raffi kini kembali diulik, tak terkecuali soal uang bulanan yang ia berikan kepada sang istri. Beberapa waktu lalu Raffi Ahmad pernah belak-belakan tentang uang bulanan sang istri Nagita Slavina. Hal itu disampaikan Raffi kepada Andre Taulany saat mereka bermain Truth or Dare. Dengan jujur, Raffi menyebut detail uang belanja Nagita yang mencapai angka ratusan juta rupiah. Kompas.com merangkum beberapa pernyataan Raffi sebagai berikut. Raffi Ahmad mengakui uang belanja bulanan Nagita Slavina mencapai 200 juta. Raffi pun memberikan berupa tunai hingga kartu kredit. Negitasi akun jatah cash ada 50 juta, kredit card ada 3, isinya 50 juta, 50 juta, dan 50 juta. Jadi sampai 200 juta lah, kata Raffi dikutip Kompas.com Rabu 4 Agustus 2021. Kendati mendapat uang belanja bernilai fantastis, Raffi memuji sosok sang istri. Pujian itu disampaikan Raffi lantaran Gigi sapaan karib Nagita Slavina tak pernah menghabiskan uang tersebut. Raffi berujar Gigi pandai mengelola keuangan. Dia itu Nagita hebat, nggak pernah habisin belanja pakai uang sendiri. Dia misal kalau ada kredit card pakai kalau perlu aja. Pintar dia, tutur Raffi. Sekarang lagi gue ajarin kalau mau beli ini jual dulu. Kalau ke istri ya ambil aja, nggak masalah gue mah, tambah Raffi. Selain memberikan uang belanja bulanan, Raffi juga mempercayai pendapatan YouTube Ranch Entertainment kepada Nagita. Mulai dari endorsement hingga AdSense dari Ranch dikelola oleh Gigi. Namun sesekali Raffi meminta kepada Gigi, aku sejujurnya uang YouTube buat kamu semua. Dia Nagita yang kelola. Mau dari AdSense dan sponsor kamu ambil semua, tutur Raffi. Tapi kalau aku minta kamu kasih, itu jarang. Kalau aku beli apa-apa pakai uang aku sendiri, ucap Raffi. Kisah cinta Sandra Dewi Harvey Mois menikah bak negeri dongeng, kini suami terjerat korupsi. Rumah tangga Sandra Dewi dan Harvey Mois termasuk yang diidam-idamkan banyak orang. Pernikahan digelar bak negeri dongeng. Selama menjalin biduk rumah tangga, kolaborasi artis dan pengusaha ternama ini jauh dari berita negatif. Namun, semuanya berubah setelah Harvey Mois terlibat kasus korupsi yang merugikan Engara 271 triliun rupiah. Selain
Harvey yang harus mendekam di penjara, keberadaan Sandra Dewi juga mendadak menghilang. Padahal, wanita 40 tahun itu sudah tak aktif lagi di media sosial. Ia juga tak kunjung memberikan klarifikasi sejak sang suami ditangkap Kejaksaan Agung RI. Di balik kebisuan Sandra Dewi, kisah cintanya bersama Harvey Moise kembali ramai. Adalah Daniel Mananta yang punya peran penting mempertemukan dua sosok yang memiliki profesi berbeda tersebut. Mengutip banjarmasin.co.id, Sandra Dewi dikenalkan oleh Daniel Mananta dengan Harvey. Hal itu diungkap Sandra Dewi saat jadi tamu podcast YouTube Melanie Ricardo beberapa waktu lalu. Ia menegaskan kisah asmaranya tak seindah dongeng. Sandra Dewi sempat berpikir dirinya tidak menarik. Pikiran itu menghantui setelah Sandra Dewi merasa tidak kunjung menemukan jodoh di usia yang sudah hampir menginjak kepala 3. Sandra Dewi bahkan sudah tidak memiliki kriteria pria idaman saat itu. Sandra Dewi bahkan sempat merasa putus asa karena tidak juga menemukan pendamping di usia yang sudah menginjak kepala 3. Kala itu Sandra Dewi sampai meminta bantuan pada presenter Daniel Mananta supaya dikenalkan dengan cowok. Setelah Daniel Mananta mempertemukannya dengan Harvey Moise, Sandra Dewi merasakan cinta pada pandangan pertama. Skenario Harvey Moise, ahli tarot kuak misteri, hilangnya Sandra Dewi. Sandra Dewi masih bungkam usai sang suami, Harvey Moise, ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi tambang timah ilegal. Kejaksaan Agung bahkan sudah menyita beberapa aset Harvey, salah satunya adalah mobil mewah jenis Rolls-Royce. Kini, peramal sekaligus ahli tarot Denny Darko membaca kondisi yang mungkin terjadi setelah Sandra mendadak hilang. Lewat penerawangannya, Denny menyebut adanya skenario yang kemungkinan telah direncanakan oleh pihak Harvey. Skenario inilah yang diduga menjadi alasan Sandra sampai sekarang tak diketahui keberadaannya. Bahkan ketika Kejaksaan Agung menggeledah kediaman mewahnya, sang artis kabarnya tak ada di rumah. Dalam skenario tersebut, Sandra dan Harvey mungkin saja dibantu oleh pengacara mereka. Denny menduga Sandra dan Harvey sudah memprediksi akan terjadi hal seperti sekarang dan memiliki jalan keluar atas kasus ini. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moise terseret korupsi. Dulu janji, susah senang bersama. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moise terseret kasus korupsi PT Timah. Diketahui jika Sandra Dewi diduga tak akan berpisah dengan Harvey Moise lantaran pernah berjanji menjalani hidup dengan susah senang bersama. Hal tersebut terungkap lewat postingan Sandra Dewi saat mengukir kembali janji pernikahannya dengan Harvey Moise tepat di hari ulang tahun keempat pernikahan mereka. Tampak Sandra Dewi memposting foto dirinya bersama Harvey Moise saling berdampingan dengan raut wajah bahagia. Pada keterangan unggahan itu, Sandra Dewi mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Harvey. Sandra pun menyebut dirinya dan Harvey Moise bakal menjadi pasangan yang dapat menghadapi semua hal dalam kehidupan, baik susah dan senang. Semoga kita bisa menghadapi semua hal di kehidupan kita. Nantinya susah dan senang karena kita sudah melewati banyak hal bersama. Kita kuat karena kita bersama, tulis Sandra dalam keterangan. Selain itu, Sandra Dewi juga berdoa agar ia dan sang suami bisa menjadi tim kompak sebagai orang tua dalam mendidik dan membesarkan kedua anaknya. Semoga kita selalu jadi atim untuk menjaga dan merawat Rafa Mika, jelasnya. Nasib Sandra Dewi usai suami jadi tersangka. Kini dilaporkan pasal pencucian uang, segini hukuman jika terbukti. Sandra Dewi terancam diseret dalam kasus korupsi timah yang menjerat suaminya Harvey Moise. Sandra Dewi memang tidak terlibat langsung dalam kejahatan yang dilakukan 16 tersangka. Tetapi Sandra Dewi ada kemungkinan tahu terkait persekongkolan jahat itu. Bahkan Sandra Dewi sangat mungkin diseret karena menikmati hasil korupsi dari suaminya. Jika merujuk hal ini, maka Sandra Dewi bisa terancam di penjara 5 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Sandra Dewi juga sudah dilaporkan ke Kejagung RI Selasa 2 April 2024. Menurut pihak pendekar hukum pemberantas korupsi, sebagaimana pelapor, Sandra Dewi dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI terkait keterlibatannya atas kasus korupsi sang suami. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui keterlibatan sang artis dalam kasus korupsi suaminya. Pengaduan tersebut diajukan PHPK atau dasar mengetahui selama ini Sandra Dewi dan suami beberapa kali memamerkan gaya hidup hedonnya, seperti bolak-balik ke luar negeri, memakai tas branded, hingga membeli jet pribadi. Atas dasar tersebut, pihak PHPK menuntut artis lahiran Bangka Belitung tersebut dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
uang. Selain itu, Sandra Dewi digadang-gadang bakal terancam mendapat hukuman penjara 5 tahun dengan denda 1 miliar rupiah. Lantaran sang suami saat ini sudah ditangkap dan uang yang diberikan kepada Sandra Dewi selama ini adalah uang hasil tindak pidana korupsi. Berdasarkan penuturan perwakilan PHPK, pihaknya mengaku telah mengantongi sejumlah bukti untuk mengadukan Sandra Dewi ke Kejagung. Melalui sejumlah bukti itu nantinya, PHPK meminta penyidik kejaksaan bisa mendalami. Kehadiran Sandra Dewi di Kejagung terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah IUP PT Timah Tbk hari ini, Kamis, 4 April 2024, jadi sorotan. Pasalnya Sandra Dewi tampil semringah di depan awak media. Padahal sang suami, Harvey Moise telah jadi tersangka kasus korupsi timah sejak 27 Maret 2024 lalu. Namun alih-alih murung, Sandra Dewi justru menampilkan wajah ceria bahkan tersenyum kala hadir di Kejagung. Untuk diketahui, kedatangan Sandra ke Kejagung adalah guna memenuhi panggilan pemeriksaannya perihal kasus Harvey. Tak cuma senyuman dan gerak-geriknya yang disorot, outfit Sandra Dewi pun turut diperhatikan publik. Hadir ke Kejagung sejak pukul 9 WIB, Sandra Dewi mengenakan kemeja atasan berwarna putih dan celana panjang berwarna abu-abu. Ibu dua anak itu juga membawa map coklat serta menenteng tas bermerek sebelum menuju ruang pemeriksaan Kejagung. Tak seperti gaya Sandra Dewi biasanya, aktris ternama itu mengenakan sepatu kets putih. Sandra pun tak lupa menata rambutnya dengan catokan hingga terlihat rapih. Harga outfit Sandra Dewi kala menghadiri pemeriksaan Kejagung tak terlalu fantastis. Untuk kemeja, Sandra memakai blus merek Frame Gillian Ruchet Silk Satin berwarna putih dengan harga 6,2 juta rupiah. Lalu Sandra Dewi juga mengenakan celana panjang model 2-in-1 rubber waistpants seharga ratusan ribu. Selain pakaian, Sandra juga disorot lantaran menenteng tas bermerek Chanel. Berjenis tote bag, tas Chanel dan series bag yang dibawa Sandra Dewi itu memiliki kisaran harga Rp792.000. Akhirnya, Sandra Dewi datangi Kejagung terkait kasus korupsi sang suami. Sikap istri Harvey Moise cengar-cengir depan kamera di Cibir. Akhirnya, aktris Sandra Dewi menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi yang menjerat Harvey Moise suaminya. Sandra Dewi tiba di Kejagung untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi itu. Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Nah, Sandra Dewi akan menjalani pemeriksaan mengenai kasus tersebut di Kejagung Kamis 4 April 2024. Dikutip dari salah satu kanal YouTube, Kamis momen Sandra Dewi tiba di Kejagung pun sempat terekam kamera. Aktris 40 tahun itu terlihat datang didampingi oleh dua orang yang diduga merupakan kuasa hukum sang aktris. Sandra Dewi tampil kasual menggunakan atasan putih dipadukan celana panjang dengan rambut yang dibiarkan tergerai. Saat akan memasuki gedung Kejaksaan Agung, terlihat menutupi wajahnya dengan sebuah dokumen. Tak berselang lama, Sandra Dewi pun menurunkan dokumen yang menutupi wajahnya itu. Ibu dua anak itu tersenyum lalu melambaikan tangan kepada awak media. Sesekali bintang film Agin Kongyan 3 memberikan salam dengan gestur tubuhnya. Tak berselang lama, ia pun memasuki gedung Kejaksaan Agung tanpa memberikan keterangan apapun kepada awak media. Postingan di akun TikTok @p1 sangku belum masak itu sontak menjadi perbincangan warganet. Apalagi dengan sikap santai diperlihatkan oleh Sandra Dewi. Dengan kasus yang tengah dihadapi suaminya, senyum Sandra Dewi di hadapan awak media malah jadi cibiran netizen. Mobil mewah Sandra Dewi seharga stadion di Banyuwangi disita Kejagung, mengaku tak takut miskin. Setelah uang Rp78 miliar dan logam mulia disita, Kejagung kembali menyita aset mewah Sandra Dewi, yakni 2 mobil hadiah ulang tahun dari Harvey Moise. 2 mobil mewah tersebut yakni Rolls-Royce Ghost Extended Wells Boss mesin 6.592 cc seharga Rp25 miliar. Lalu harga Mini Cooper di website resmi Mini Cooper itu ditaksir sekitar $32.650 atau seharga Rp519.732.495. Dua mobil ini jika ditotalkan mencapai 26,5 miliar sudah cukup untuk membangun satu stadion mini seperti di Banyuwangi. Seperti diketahui, Kabupaten Banyuwangi pernah membangun stadion di Ponorogo senilai 26 miliar di tahun 2015 silam. Kabar ini dikonfirmasi Direktur Penyidikan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntandi. Penyitaan itu hasil penggeledahan rumah Harvey Moise pada 1 April 2024.
Selain 2 mobil mewah, tim penyidik menyita sejumlah aset dari kediaman tersangka. Betul, mobil mewah Rolls-Royce Ghost Extended Wheelbase Harvey disita dan Mini Cooper, kata Kuntadi. Penyitaan aset ini membuat publik kaget. Berapa keuntungan Harvey Mois dalam korupsi 271 triliun itu? Namun, Kuntadi tak menjawab, semuanya akan terang saat persidangan. Selain menyita 2 mobil, Kejagung telah memblokir rekening suami Sandra Dewi. Ini dilakukan di awal penyidikan. Namun Sandra tak mau ambil pusing, dia pernah mengungkapkan jika uang tidak penting. Hal itu diungkapkan saat podcast bersama Boy William Desember 2023 lalu. Baginya, uang banyak itu bonus dari Tuhan dan siap hidup dengan sedikit uang. Dikasih sedikit pun nggak apa-apa, yang penting cukup buat makan seluruhnya. Sandra berujar kesehatan keluarganya lebih penting. Yang penting itu kesehatan keluarga bebernya. Keberadaan Sandra Dewi disorot penampakan isi rumah Harvey Mois saat digeledah Kejaksaan. Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Mois. Jadi tersangka kasus korupsi timah, suami Sandra Dewi, Harvey Mois ditetapkan sebagai tersangka. Rumahnya pun digeledah dan sejumlah uang disita. Mengutip tribunnews.com, Kejaksaan Agung menyita uang tunai senilai 76 miliar rupiah dari rumah Harvey Mois. Suami dari Sandra Dewi ini telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah yang merugikan negara capai 271 triliun rupiah. Tak cuma menyita 76 miliar rupiah di rumah Sandra Dewi, Kejagung juga menyita logam mulia milik Harvey dan Sandra Dewi. Tak hanya rumah digeledah, rekening Harvey Mois juga telah diblokir. Pemblokiran terhadap rekening Harvey Mois sudah dilakukan sejak awal penyidikan. Untuk harta benda, penelusuran masih terus dilakukan Kejaksaan Agung sepanjang ada kaitannya. Sepanjang penggeledahan, tidak terkabar apakah Sandra Dewi ada di kediaman atau tidak. Sebab, sejak sang suami tersangkut kasus korupsi, artis cantik tersebut bak menghilang di telan bumi. Biasa aktif di media sosial, Sandra Dewi mendadak tidak aktif. Dirinya bahkan menonaktifkan kolom komentari di akun Instagram miliknya. Sebelum suaminya terjerat kasus, Sandra Dewi termasuk salah satu artis yang kerap memperlihatkan hidup glamor melalui media sosial. Baru-baru ini, penyanyi Uci Flodea membeberkan fasilitas apartemen mewah milik Sandra Dewi. Menurut Uci, apartemen yang dihuni Sandra Dewi memiliki parkir mobil tersendiri. Tak hanya itu, unit apartemen Sandra Dewi disebut Uci lebih besar dibanding miliknya. Diketahui, Sandra Dewi juga memiliki rumah di Melbourne, Australia. Meski demikian, tidak diketahui secara pasti apakah rumah tersebut milik Harvey Mois sendiri atau keluarga besar. Dalam beberapa kesempatan, Sandra Dewi kerap mengunggah momen dirinya bersama keluarga besar tengah berkumpul bersama di rumah tersebut. Dalam highlight Instagram story-nya, terlihat jelas penampakan rumah mewah itu. Tampak jelas rumah Sandra Dewi dan Harvey Mois itu memiliki kolam renang, kolam air hangat, hingga lapangan tenis yang juga merangkap lapangan basket. Terkait bukti-bukti yang dicari ataupun bakal disita, Kejagung belum bisa memberikan penjelasan. Dirdik Jampitsus Kejagung, Kuntadi, meminta publik untuk menunggu hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Mois. Diketahui, Harvey Mois merupakan tersangka ke-16 dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai tahun 2022. Penetapan statusnya diumumkan oleh Kuntadi usai Dua sosok artis terkenal susul Harvey Mois di penjara. Kejagung segera umumkan 6 orang tersangka baru. Dua sosok artis terkenal disebut-sebut bakal menyusul Harvey Mois di penjara. Hal ini diungkap pihak Kejaksaan Agung RI yang sudah mengantongi 2 nama artis terkenal yang bakal terseret kasus mega korupsi suami artis Sandra Dewi. Dilansir dari tribuntrend.com, Kejagung disebut sudah mengantongi nama-nama tersangka baru dalam kasus korupsi tata niaga komoditi timah. Mengejutkannya, beberapa tersangka baru itu ada 2 sosok artis terkenal. Dengan keterlibatan Harvey Mois, Helena Lim, beberapa orang berikutnya katanya dari Kejagung ada Pak Soehar juga
yang ditetapkan sebagai tersangka, kata Ketua Umum Nasional Corruption Watch Hanifah Sutrisna. Disebutkan akan ada 6 tersangka baru dalam kasus tersebut. Tambahan tersangka dari informasi Kejagung, ada 6 lagi tersangka lanjutnya. Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. Ia mengatakan terbongkarnya kasus mega korupsi ini berkat keberanian Jaksa Agung ST Burhanuddin. Masyarakat harus bersyukur dengan hasil kerja ini. 271 triliun itu besar banget nilai kerugiannya bagi generasi mendatang. Buka Ketut dalam program Sapa Indonesia Petang Kompas TV Jumat 29 Maret 2024. Ada 16 tersangka di sini dan yang perlu disoroti adalah bukan lamanya kasus ini dibongkar, tapi ini adalah kebangkitan dan keberanian ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung yang melahap kasus-kasus kakap. Sehingga ini akan berdampak luas kepada tambang emas, nikel, batubara, Jiwasraya, Asabri, Garuda. Kita sudah sidangkan semua ini, kita sikat semua, tegas Ketut. Ia menyebut penanganan kasus ini tentu tidak mudah, dibutuhkan strategi, pendalaman, dan butuh konfrontasi ke depannya dari orang-orang yang sudah diperiksa. Hingga kini sudah ada 148 saksi yang menjalani pemeriksaan. Sangat mungkin bertambah kok tersangka. Kita tetap bekerja sesuai harapan masyarakat. Orang patut bertanggung jawab. Akan kita ungkap jadi tidak ada tebang pilih, bebernya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam jumpa pers di kantornya Selasa 2 April 2024. Tak hanya itu, ia juga mengaku sudah mengantongi nama-nama pesohor yang ikut terlibat. Jangan khawatir, pesohor kayaknya memang arahnya ke sana ya. Sudah kita telusuri namanya, kita akan ungkap semua dan penting juga adalah kejahatan korporasi. Saat ini bisa kita jadikan tersangka juga nih, jadi bukan orang per orang saja, ungkapnya. Ketut menjelaskan semua tindak pidana seperti suap gratifikasi bahkan orang yang hanya menikmati keuntungan saja dari kasus timah ini bisa dijerat. Oleh karena itu, ia mengharapkan dukungan dari masyarakat agar ikut mengawasi jalannya kasus ini. Raffi Ahmad jatah Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan viral lagi, sedih difitnah TPPO. Terungkap jatah bulanan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad yang namanya tengah viral. Sang Sultan Andara pernah ungkap beri Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan lawas Raffi Ahmad pun viral lagi, mengingat belakangan Raffi Ahmad kena fitnah terlibat TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Belakangan suami dari Nagita Slavina ini dituding terlibat dalam kasus korupsi timah Harvey Mois yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Hal tersebut dikarenakan kekayaan Raffi Ahmad yang fantastis hingga diduga hasil pencucian uang. Kehidupan pribadi Raffi kini kembali diulik, tak terkecuali soal uang bulanan yang ia berikan kepada sang istri. Beberapa waktu lalu Raffi Ahmad pernah belak-belakan tentang uang bulanan sang istri Nagita Slavina. Hal itu disampaikan Raffi kepada Andre Taulany saat mereka bermain Truth or Dare. Dengan jujur, Raffi menyebut detail uang belanja Nagita yang mencapai angka ratusan juta rupiah. Kompas.com merangkum beberapa pernyataan Raffi sebagai berikut. Raffi Ahmad mengakui uang belanja bulanan Nagita Slavina mencapai 200 juta. Raffi pun memberikan berupa tunai hingga kartu kredit. Negitasi akun jatah cash ada 50 juta, kredit card ada 3, isinya 50 juta, 50 juta, dan 50 juta. Jadi sampai 200 juta lah, kata Raffi dikutip Kompas.com Rabu 4 Agustus 2021. Kendati mendapat uang belanja bernilai fantastis, Raffi memuji sosok sang istri. Pujian itu disampaikan Raffi lantaran Gigi sapaan karib Nagita Slavina tak pernah menghabiskan uang tersebut. Raffi berujar Gigi pandai mengelola keuangan. Dia itu Nagita hebat, gak pernah habisin belanja pakai uang sendiri. Dia misal kalau ada kredit card pakai kalau perlu aja. Pintar dia, tutur Raffi. Sekarang lagi gue ajarin kalau mau beli ini jual dulu. Kalau ke istri ya ambil aja, nggak masalah gue mah, tambah Raffi. Selain memberikan uang belanja bulanan, Raffi juga mempercayai pendapatan YouTube Ranch Entertainment kepada Nagita. Mulai dari endorsement hingga AdSense dari Ranch dikelola oleh Gigi. Namun sesekali Raffi meminta kepada Gigi, aku sejujurnya uang YouTube buat kamu semua. Dia Nagita yang kelola. Mau dari AdSense dan sponsor kamu yang ambil semua, tutur Raffi. Tapi kalau aku minta kamu kasih, itu jarang. Kalau aku beli apa-apa pakai uang aku sendiri, ucap Raffi. Kisah cinta Sandra Dewi Harvey Mois menikah bak negeri dongeng, kini suami terjerat korupsi. Rumah tangga Sandra Dewi dan Harvey Mois termasuk yang diidam-idamkan banyak orang. Pernikahan digelar bak negeri dongeng. Selama menjalin biduk rumah tangga, kolaborasi artis dan pengusaha ternama ini jauh dari berita negatif. Namun, semuanya berubah setelah Harvey Mois terlibat kasus korupsi yang merugikan Engara 271 triliun rupiah. Selain
Harvey yang harus mendekam di penjara, keberadaan Sandra Dewi juga mendadak menghilang. Padahal, wanita 40 tahun itu sudah tak aktif lagi di media sosial. Ia juga tak kunjung memberikan klarifikasi sejak sang suami ditangkap Kejaksaan Agung RI. Di balik kebisuan Sandra Dewi, kisah cintanya bersama Harvey Moise kembali ramai. Adalah Daniel Mananta yang punya peran penting mempertemukan dua sosok yang memiliki profesi berbeda tersebut. Mengutip banjarmasin.co.id, Sandra Dewi dikenalkan oleh Daniel Mananta dengan Harvey. Hal itu diungkap Sandra Dewi saat jadi tamu podcast YouTube Melanie Ricardo beberapa waktu lalu. Ia menegaskan kisah asmaranya tak seindah dongeng. Sandra Dewi sempat berpikir dirinya tidak menarik. Pikiran itu menghantui setelah Sandra Dewi merasa tidak kunjung menemukan jodoh di usia yang sudah hampir menginjak kepala 3. Sandra Dewi bahkan sudah tidak memiliki kriteria pria idaman saat itu. Sandra Dewi bahkan sempat merasa putus asa karena tidak juga menemukan pendamping di usia yang sudah menginjak kepala 3. Kala itu Sandra Dewi sampai meminta bantuan pada presenter Daniel Mananta supaya dikenalkan dengan cowok. Setelah Daniel Mananta mempertemukannya dengan Harvey Moise, Sandra Dewi merasakan cinta pada pandangan pertama. Skenario Harvey Moise, ahli tarot kuak misteri, hilangnya Sandra Dewi. Sandra Dewi masih bungkam usai sang suami, Harvey Moise ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi tambang timah ilegal. Kejaksaan Agung bahkan sudah menyita beberapa aset Harvey, salah satunya adalah mobil mewah jenis Rolls-Royce. Kini, peramal sekaligus ahli tarot Denny Darko membaca kondisi yang mungkin terjadi setelah Sandra mendadak hilang. Lewat penerawangannya, Denny menyebut adanya skenario yang kemungkinan telah direncanakan oleh pihak Harvey. Skenario inilah yang diduga menjadi alasan Sandra sampai sekarang tak diketahui keberadaannya. Bahkan ketika Kejaksaan Agung menggeledah kediaman mewahnya, sang artis kabarnya tak ada di rumah. Dalam skenario tersebut, Sandra dan Harvey mungkin saja dibantu oleh pengacara mereka. Denny menduga Sandra dan Harvey sudah memprediksi akan terjadi hal seperti sekarang dan memiliki jalan keluar atas kasus ini. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moise terseret korupsi. Dulu janji, susah senang bersama. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moise terseret kasus korupsi PT Timah. Diketahui jika Sandra Dewi diduga tak akan berpisah dengan Harvey Moise lantaran pernah berjanji menjalani hidup dengan susah senang bersama. Hal tersebut terungkap lewat postingan Sandra Dewi saat mengukir kembali janji pernikahannya dengan Harvey Moise tepat di hari ulang tahun keempat pernikahan mereka. Tampak Sandra Dewi memposting foto dirinya bersama Harvey Moise saling berdampingan dengan raut wajah bahagia. Pada keterangan unggahan itu, Sandra Dewi mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Harvey. Sandra pun menyebut dirinya dan Harvey Moise bakal menjadi pasangan yang dapat menghadapi semua hal dalam kehidupan, baik susah dan senang. Semoga kita bisa menghadapi semua hal di kehidupan kita. Nantinya susah dan senang karena kita sudah melewati banyak hal bersama. Kita kuat karena kita bersama, tulis Sandra dalam keterangan. Selain itu, Sandra Dewi juga berdoa agar ia dan sang suami bisa menjadi tim kompak sebagai orang tua dalam mendidik dan membesarkan kedua anaknya. Semoga kita selalu jadi atim untuk menjaga dan merawat Rafa Mika, jelasnya. Nasib Sandra Dewi usai suami jadi tersangka. Kini dilaporkan pasal pencucian uang, segini hukuman jika terbukti. Sandra Dewi terancam diseret dalam kasus korupsi timah yang menjerat suaminya Harvey Moise. Sandra Dewi memang tidak terlibat langsung dalam kejahatan yang dilakukan 16 tersangka. Tetapi Sandra Dewi ada kemungkinan tahu terkait persekongkolan jahat itu. Bahkan Sandra Dewi sangat mungkin diseret karena menikmati hasil korupsi dari suaminya. Jika merujuk hal ini, maka Sandra Dewi bisa terancam di penjara 5 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Sandra Dewi juga sudah dilaporkan ke Kejagung RI Selasa 2 April 2024. Menurut pihak pendekar hukum pemberantas korupsi, sebagaimana pelapor, Sandra Dewi dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI terkait keterlibatannya atas kasus korupsi sang suami. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui keterlibatan sang artis dalam kasus korupsi suaminya. Pengaduan tersebut diajukan PHPK atau dasar mengetahui selama ini Sandra Dewi dan suami beberapa kali memamerkan gaya hidup hedonnya, seperti bolak-balik ke luar negeri, memakai tas branded, hingga membeli jet pribadi. Atas dasar tersebut, pihak PHPK menuntut artis lahiran Bangka Belitung tersebut dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
uang. Selain itu, Sandra Dewi digadang-gadang bakal terancam mendapat hukuman penjara 5 tahun dengan denda 1 miliar rupiah. Lantaran sang suami saat ini sudah ditangkap dan uang yang diberikan kepada Sandra Dewi selama ini adalah uang hasil tindak pidana korupsi. Berdasarkan penuturan perwakilan PHPK, pihaknya mengaku telah mengantongi sejumlah bukti untuk mengadukan Sandra Dewi ke Kejagung. Melalui sejumlah bukti itu nantinya, PHPK meminta penyidik kejaksaan bisa mendalami. Kehadiran Sandra Dewi di Kejagung terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah IUP PT Timah Tbk hari ini, Kamis, 4 April 2024, jadi sorotan. Pasalnya Sandra Dewi tampil semringah di depan awak media. Padahal sang suami, Harvey Moise telah jadi tersangka kasus korupsi timah sejak 27 Maret 2024 lalu. Namun alih-alih murung, Sandra Dewi justru menampilkan wajah ceria bahkan tersenyum kala hadir di Kejagung. Untuk diketahui, kedatangan Sandra ke Kejagung adalah guna memenuhi panggilan pemeriksaannya perihal kasus Harvey. Tak cuma senyuman dan gerak-geriknya yang disorot, outfit Sandra Dewi pun turut diperhatikan publik. Hadir ke Kejagung sejak pukul 9 WIB, Sandra Dewi mengenakan kemeja atasan berwarna putih dan celana panjang berwarna abu-abu. Ibu dua anak itu juga membawa map coklat serta menenteng tas bermerek sebelum menuju ruang pemeriksaan Kejagung. Tak seperti gaya Sandra Dewi biasanya, aktris ternama itu mengenakan sepatu kets putih. Sandra pun tak lupa menata rambutnya dengan catokan hingga terlihat rapih. Harga outfit Sandra Dewi kala menghadiri pemeriksaan Kejagung tak terlalu fantastis. Untuk kemeja, Sandra memakai blus merek Frame Gillian Ruchet Silk Satin berwarna putih dengan harga 6,2 juta rupiah. Lalu Sandra Dewi juga mengenakan celana panjang model 2-in-1 rubber waistpants seharga ratusan ribu. Selain pakaian, Sandra juga disorot lantaran menenteng tas bermerek Chanel. Berjenis tote bag, tas Chanel dan series bag yang dibawa Sandra Dewi itu memiliki kisaran harga Rp792.000. Akhirnya, Sandra Dewi datangi Kejagung terkait kasus korupsi sang suami. Sikap istri Harvey Moise cengar-cengir depan kamera di Cibir. Akhirnya, aktris Sandra Dewi menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi yang menjerat Harvey Moise suaminya. Sandra Dewi tiba di Kejagung untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi itu. Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Nah, Sandra Dewi akan menjalani pemeriksaan mengenai kasus tersebut di Kejagung Kamis 4 April 2024. Dikutip dari salah satu kanal YouTube, Kamis momen Sandra Dewi tiba di Kejagung pun sempat terekam kamera. Aktris 40 tahun itu terlihat datang didampingi oleh dua orang yang diduga merupakan kuasa hukum sang aktris. Sandra Dewi tampil kasual menggunakan atasan putih dipadukan celana panjang dengan rambut yang dibiarkan tergerai. Saat akan memasuki gedung Kejaksaan Agung, terlihat menutupi wajahnya dengan sebuah dokumen. Tak berselang lama, Sandra Dewi pun menurunkan dokumen yang menutupi wajahnya itu. Ibu dua anak itu tersenyum lalu melambaikan tangan kepada awak media. Sesekali bintang film Agin Kongyan 3 memberikan salam dengan gestur tubuhnya. Tak berselang lama, ia pun memasuki gedung Kejaksaan Agung tanpa memberikan keterangan apapun kepada awak media. Postingan di akun TikTok @p1 sangku belum masak itu sontak menjadi perbincangan warganet. Apalagi dengan sikap santai diperlihatkan oleh Sandra Dewi. Dengan kasus yang tengah dihadapi suaminya, senyum Sandra Dewi di hadapan awak media malah jadi cibiran netizen. Mobil mewah Sandra Dewi seharga stadion di Banyuwangi disita Kejagung, mengaku tak takut miskin. Setelah uang Rp78 miliar dan logam mulia disita, Kejagung kembali menyita aset mewah Sandra Dewi, yakni 2 mobil hadiah ulang tahun dari Harvey Moise. 2 mobil mewah tersebut yakni Rolls-Royce Ghost Extended Wells Boss mesin 6.592 cc seharga Rp25 miliar. Lalu harga Mini Cooper di website resmi Mini Cooper itu ditaksir sekitar $32.650 atau seharga Rp519.732.495. Dua mobil ini jika ditotalkan mencapai 26,5 miliar sudah cukup untuk membangun satu stadion mini seperti di Banyuwangi. Seperti diketahui, Kabupaten Banyuwangi pernah membangun stadion di Ponorogo senilai 26 miliar di tahun 2015 silam. Kabar ini dikonfirmasi Direktur Penyidikan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntandi. Penyitaan itu hasil penggeledahan rumah Harvey Moise pada 1 April 2024.
Selain 2 mobil mewah, tim penyidik menyita sejumlah aset dari kediaman tersangka. Betul, mobil mewah Rolls Royce Ghost Extended Wheelbase Harvey disita dan Mini Cooper, kata Kuntadi. Penyitaan aset ini membuat publik kaget. Berapa keuntungan Harvey Mois dalam korupsi 271 triliun itu? Namun, Kuntadi tak menjawab, semuanya akan terang saat persidangan. Selain menyita 2 mobil, Kejagung telah memblokir rekening suami Sandra Dewi. Ini dilakukan di awal penyidikan. Namun Sandra tak mau ambil pusing, dia pernah mengungkapkan jika uang tidak penting. Hal itu diungkapkan saat podcast bersama Boy William Desember 2023 lalu. Baginya, uang banyak itu bonus dari Tuhan dan siap hidup dengan sedikit uang. Dikasih sedikit pun nggak apa-apa, yang penting cukup buat makan seluruhnya. Sandra berujar kesehatan keluarganya lebih penting. Yang penting itu kesehatan keluarga bebernya. Keberadaan Sandra Dewi disorot penampakan isi rumah Harvey Mois saat digeledah Kejaksaan. Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Mois. Jadi tersangka kasus korupsi timah, suami Sandra Dewi, Harvey Mois ditetapkan sebagai tersangka. Rumahnya pun digeledah dan sejumlah uang disita. Mengutip tribunnews.com, Kejaksaan Agung menyita uang tunai senilai 76 miliar rupiah dari rumah Harvey Mois. Suami dari Sandra Dewi ini telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah yang merugikan negara capai 271 triliun rupiah. Tak cuma menyita 76 miliar rupiah di rumah Sandra Dewi, Kejagung juga menyita logam mulia milik Harvey dan Sandra Dewi. Tak hanya rumah digeledah, rekening Harvey Mois juga telah diblokir. Pemblokiran terhadap rekening Harvey Mois sudah dilakukan sejak awal penyidikan. Untuk harta benda, penelusuran masih terus dilakukan Kejaksaan Agung sepanjang ada kaitannya. Sepanjang penggeledahan, tidak terkabar apakah Sandra Dewi ada di kediaman atau tidak. Sebab, sejak sang suami tersangkut kasus korupsi, artis cantik tersebut bak menghilang di telan bumi. Biasa aktif di media sosial, Sandra Dewi mendadak tidak aktif. Dirinya bahkan menonaktifkan kolom komentari di akun Instagram miliknya. Sebelum suaminya terjerat kasus, Sandra Dewi termasuk salah satu artis yang kerap memperlihatkan hidup glamor melalui media sosial. Baru-baru ini, penyanyi Uci Flodea membeberkan fasilitas apartemen mewah milik Sandra Dewi. Menurut Uci, apartemen yang dihuni Sandra Dewi memiliki parkir mobil tersendiri. Tak hanya itu, unit apartemen Sandra Dewi disebut Uci lebih besar dibanding miliknya. Diketahui, Sandra Dewi juga memiliki rumah di Melbourne, Australia. Meski demikian, tidak diketahui secara pasti apakah rumah tersebut milik Harvey Mois sendiri atau keluarga besar. Dalam beberapa kesempatan, Sandra Dewi kerap mengunggah momen dirinya bersama keluarga besar tengah berkumpul bersama di rumah tersebut. Dalam highlight Instagram story-nya, terlihat jelas penampakan rumah mewah itu. Tampak jelas rumah Sandra Dewi dan Harvey Mois itu memiliki kolam renang, kolam air hangat, hingga lapangan tenis yang juga merangkap lapangan basket. Terkait bukti-bukti yang dicari ataupun bakal disita, Kejagung belum bisa memberikan penjelasan. Dirdik Jampitsus Kejagung, Kuntadi, meminta publik untuk menunggu hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Mois. Diketahui, Harvey Mois merupakan tersangka ke-16 dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai tahun 2022. Penetapan statusnya diumumkan oleh Kuntadi usai Dua sosok artis terkenal susul Harvey Mois di penjara. Kejagung segera umumkan 6 orang tersangka baru. Dua sosok artis terkenal disebut-sebut bakal menyusul Harvey Mois di penjara. Hal ini diungkap pihak Kejaksaan Agung RI yang sudah mengantongi 2 nama artis terkenal yang bakal terseret kasus mega korupsi suami artis Sandra Dewi. Dilansir dari tribuntrend.com, Kejagung disebut sudah mengantongi nama-nama tersangka baru dalam kasus korupsi tata niaga komoditi timah. Mengejutkannya, beberapa tersangka baru itu ada 2 sosok artis terkenal. Dengan keterlibatan Harvey Mois, Helena Lim, beberapa orang berikutnya katanya dari Kejagung ada Pak Soehar juga.
yang ditetapkan sebagai tersangka, kata Ketua Umum Nasional Corruption Watch Hanifah Sutrisna. Disebutkan akan ada 6 tersangka baru dalam kasus tersebut. Tambahan tersangka dari informasi Kejagung, ada 6 lagi tersangka lanjutnya. Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. Ia mengatakan terbongkarnya kasus mega korupsi ini berkat keberanian Jaksa Agung ST Burhanuddin. Masyarakat harus bersyukur dengan hasil kerja ini. 271 triliun itu besar banget nilai kerugiannya bagi generasi mendatang. Buka Ketut dalam program Sapa Indonesia Petang Kompas TV Jumat 29 Maret 2024. Ada 16 tersangka di sini dan yang perlu disoroti adalah bukan lamanya kasus ini dibongkar, tapi ini adalah kebangkitan dan keberanian ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung yang melahap kasus-kasus kakap. Sehingga ini akan berdampak luas kepada tambang emas, nikel, batubara, Jiwasraya, Asabri, Garuda. Kita sudah sidangkan semua ini, kita sikat semua, tegas Ketut. Ia menyebut penanganan kasus ini tentu tidak mudah, dibutuhkan strategi, pendalaman, dan butuh konfrontasi ke depannya dari orang-orang yang sudah diperiksa. Hingga kini sudah ada 148 saksi yang menjalani pemeriksaan. Sangat mungkin bertambah kok tersangka. Kita tetap bekerja sesuai harapan masyarakat. Orang patut bertanggung jawab. Akan kita ungkap jadi tidak ada tebang pilih, bebernya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam jumpa pers di kantornya Selasa 2 April 2024. Tak hanya itu, ia juga mengaku sudah mengantongi nama-nama pesohor yang ikut terlibat. Jangan khawatir, pesohor kayaknya memang arahnya ke sana ya. Sudah kita telusuri namanya, kita akan ungkap semua dan penting juga adalah kejahatan korporasi. Saat ini bisa kita jadikan tersangka juga nih, jadi bukan orang per orang saja, ungkapnya. Ketut menjelaskan semua tindak pidana seperti suap gratifikasi bahkan orang yang hanya menikmati keuntungan saja dari kasus timah ini bisa dijerat. Oleh karena itu, ia mengharapkan dukungan dari masyarakat agar ikut mengawasi jalannya kasus ini. Raffi Ahmad jatah Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan viral lagi, sedih difitnah TPPO. Terungkap jatah bulanan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad yang namanya tengah viral. Sang Sultan Andara pernah ungkap beri Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan lepas Raffi Ahmad pun viral lagi, mengingat belakangan Raffi Ahmad kena fitnah terlibat TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Belakangan suami dari Nagita Slavina ini dituding terlibat dalam kasus korupsi timah Harvey Mois yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Hal tersebut dikarenakan kekayaan Raffi Ahmad yang fantastis hingga diduga hasil pencucian uang. Kehidupan pribadi Raffi kini kembali diulik, tak terkecuali soal uang bulanan yang ia berikan kepada sang istri. Beberapa waktu lalu Raffi Ahmad pernah belak-belakan tentang uang bulanan sang istri Nagita Slavina. Hal itu disampaikan Raffi kepada Andre Taulany saat mereka bermain Truth or Dare. Dengan jujur, Raffi menyebut detail uang belanja Nagita yang mencapai angka ratusan juta rupiah. Kompas.com merangkum beberapa pernyataan Raffi sebagai berikut. Raffi Ahmad mengakui uang belanja bulanan Nagita Slavina mencapai 200 juta. Raffi pun memberikan berupa tunai hingga kartu kredit. Negitasi akun jatah cash ada 50 juta, kredit card ada 3, isinya 50 juta, 50 juta, dan 50 juta. Jadi sampai 200 juta lah, kata Raffi dikutip Kompas.com Rabu 4 Agustus 2021. Kendati mendapat uang belanja bernilai fantastis, Raffi memuji sosok sang istri. Pujian itu disampaikan Raffi lantaran Gigi sapaan karib Nagita Slavina tak pernah menghabiskan uang tersebut. Raffi berujar Gigi pandai mengelola keuangan. Dia itu Nagita hebat, gak pernah habisin belanja pakai uang sendiri. Dia misal kalau ada kredit card pakai kalau perlu aja. Pintar dia, tutur Raffi. Sekarang lagi gue ajarin kalau mau beli ini jual dulu. Kalau ke istri ya ambil aja, nggak masalah gue mah, tambah Raffi. Selain memberikan uang belanja bulanan, Raffi juga mempercayai pendapatan YouTube Ranch Entertainment kepada Nagita. Mulai dari endorsement hingga AdSense dari Ranch dikelola oleh Gigi. Namun sesekali Raffi meminta kepada Gigi, aku sejujurnya uang YouTube buat kamu semua. Dia Nagita yang kelola. Mau dari AdSense dan sponsor kamu ambil semua, tutur Raffi. Tapi kalau aku minta kamu kasih, itu jarang. Kalau aku beli apa-apa pakai uang aku sendiri, ucap Raffi. Kisah cinta Sandra Dewi Harvey Mois menikah bak negeri dongeng, kini suami terjerat korupsi. Rumah tangga Sandra Dewi dan Harvey Mois termasuk yang diidam-idamkan banyak orang. Pernikahan digelar bak negeri dongeng. Selama menjalin biduk rumah tangga, kolaborasi artis dan pengusaha ternama ini jauh dari berita negatif. Namun, semuanya berubah setelah Harvey Mois terlibat kasus korupsi yang merugikan Engara 271 triliun rupiah. Selain
Harvey yang harus mendekam di penjara, keberadaan Sandra Dewi juga mendadak menghilang. Padahal, wanita 40 tahun itu sudah tak aktif lagi di media sosial. Ia juga tak kunjung memberikan klarifikasi sejak sang suami ditangkap Kejaksaan Agung RI. Di balik kebisuan Sandra Dewi, kisah cintanya bersama Harvey Moise kembali ramai. Adalah Daniel Mananta yang punya peran penting mempertemukan dua sosok yang memiliki profesi berbeda tersebut. Mengutip banjarmasin.co.id, Sandra Dewi dikenalkan oleh Daniel Mananta dengan Harvey. Hal itu diungkap Sandra Dewi saat jadi tamu podcast YouTube Melanie Ricardo beberapa waktu lalu. Ia menegaskan kisah asmaranya tak seindah dongeng. Sandra Dewi sempat berpikir dirinya tidak menarik. Pikiran itu menghantui setelah Sandra Dewi merasa tidak kunjung menemukan jodoh di usia yang sudah hampir menginjak kepala 3. Sandra Dewi bahkan sudah tidak memiliki kriteria pria idaman saat itu. Sandra Dewi bahkan sempat merasa putus asa karena tidak juga menemukan pendamping di usia yang sudah menginjak kepala 3. Kala itu Sandra Dewi sampai meminta bantuan pada presenter Daniel Mananta supaya dikenalkan dengan cowok. Setelah Daniel Mananta mempertemukannya dengan Harvey Moise, Sandra Dewi merasakan cinta pada pandangan pertama. Skenario Harvey Moise, ahli tarot kuak misteri, hilangnya Sandra Dewi. Sandra Dewi masih bungkam usai sang suami, Harvey Moise, ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi tambang timah ilegal. Kejaksaan Agung bahkan sudah menyita beberapa aset Harvey, salah satunya adalah mobil mewah jenis Rolls-Royce. Kini, peramal sekaligus ahli tarot Denny Darko membaca kondisi yang mungkin terjadi setelah Sandra mendadak hilang. Lewat penerawangannya, Denny menyebut adanya skenario yang kemungkinan telah direncanakan oleh pihak Harvey. Skenario inilah yang diduga menjadi alasan Sandra sampai sekarang tak diketahui keberadaannya. Bahkan ketika Kejaksaan Agung menggeledah kediaman mewahnya, sang artis kabarnya tak ada di rumah. Dalam skenario tersebut, Sandra dan Harvey mungkin saja dibantu oleh pengacara mereka. Denny menduga Sandra dan Harvey sudah memprediksi akan terjadi hal seperti sekarang dan memiliki jalan keluar atas kasus ini. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moise terseret korupsi. Dulu janji, susah senang bersama. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moise terseret kasus korupsi PT Timah. Diketahui jika Sandra Dewi diduga tak akan berpisah dengan Harvey Moise lantaran pernah berjanji menjalani hidup dengan susah senang bersama. Hal tersebut terungkap lewat postingan Sandra Dewi saat mengungkit kembali janji pernikahannya dengan Harvey Moise tepat di hari ulang tahun keempat pernikahan mereka. Tampak Sandra Dewi memposting foto dirinya bersama Harvey Moise saling berdampingan dengan raut wajah bahagia. Pada keterangan unggahan itu, Sandra Dewi mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Harvey. Sandra pun menyebut dirinya dan Harvey Moise bakal menjadi pasangan yang dapat menghadapi semua hal dalam kehidupan, baik susah dan senang. Semoga kita bisa menghadapi semua hal di kehidupan kita. Nantinya susah dan senang karena kita sudah melewati banyak hal bersama. Kita kuat karena kita bersama, tulis Sandra dalam keterangan. Selain itu, Sandra Dewi juga berdoa agar ia dan sang suami bisa menjadi tim kompak sebagai orang tua dalam mendidik dan membesarkan kedua anaknya. Semoga kita selalu jadi atim untuk menjaga dan merawat Rafa Mika, jelasnya. Nasib Sandra Dewi usai suami jadi tersangka. Kini dilaporkan pasal pencucian uang, segini hukuman jika terbukti. Sandra Dewi terancam diseret dalam kasus korupsi timah yang menjerat suaminya Harvey Moise. Sandra Dewi memang tidak terlibat langsung dalam kejahatan yang dilakukan 16 tersangka. Tetapi Sandra Dewi ada kemungkinan tahu terkait persekongkolan jahat itu. Bahkan Sandra Dewi sangat mungkin diseret karena menikmati hasil korupsi dari suaminya. Jika merujuk hal ini, maka Sandra Dewi bisa terancam di penjara 5 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Sandra Dewi juga sudah dilaporkan ke Kejagung RI Selasa 2 April 2024. Menurut pihak Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, sebagaimana pelapor, Sandra Dewi dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI terkait keterlibatannya atas kasus korupsi sang suami. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui keterlibatan sang artis dalam kasus korupsi suaminya. Pengaduan tersebut diajukan PHPK atau dasar mengetahui selama ini Sandra Dewi dan suami beberapa kali memamerkan gaya hidup hedonnya, seperti bolak-balik ke luar negeri, memakai tas branded, hingga membeli jet pribadi. Atas dasar tersebut, pihak PHPK menuntut artis lahiran Bangka Belitung tersebut dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
uang. Selain itu, Sandra Dewi digadang-gadang bakal terancam mendapat hukuman penjara 5 tahun dengan denda 1 miliar rupiah. Lantaran sang suami saat ini sudah ditangkap dan uang yang diberikan kepada Sandra Dewi selama ini adalah uang hasil tindak pidana korupsi. Berdasarkan penuturan perwakilan PHPK, pihaknya mengaku telah mengantongi sejumlah bukti untuk mengadukan Sandra Dewi ke Kejagung. Melalui sejumlah bukti itu nantinya, PHPK meminta penyidik kejaksaan bisa mendalami. Kehadiran Sandra Dewi di Kejagung terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah IUP PT Timah Tbk hari ini, Kamis, 4 April 2024, jadi sorotan. Pasalnya Sandra Dewi tampil semringah di depan awak media. Padahal sang suami, Harvey Mois telah jadi tersangka kasus korupsi timah sejak 27 Maret 2024 lalu. Namun alih-alih murung, Sandra Dewi justru menampilkan wajah ceria bahkan tersenyum kala hadir di Kejagung. Untuk diketahui, kedatangan Sandra ke Kejagung adalah guna memenuhi panggilan pemeriksaannya perihal kasus Harvey. Tak cuma senyuman dan gerak-geriknya yang disorot, outfit Sandra Dewi pun turut diperhatikan publik. Hadir ke Kejagung sejak pukul 9 WIB, Sandra Dewi mengenakan kemeja atasan berwarna putih dan celana panjang berwarna abu-abu. Ibu dua anak itu juga membawa map coklat serta menenteng tas bermerek sebelum menuju ruang pemeriksaan Kejagung. Tak seperti gaya Sandra Dewi biasanya, aktris ternama itu mengenakan sepatu kets putih. Sandra pun tak lupa menata rambutnya dengan catokan hingga terlihat rapih. Harga outfit Sandra Dewi kala menghadiri pemeriksaan Kejagung tak terlalu fantastis. Untuk kemeja, Sandra memakai blus merek Frame Gillian Ruchet Silk Satin berwarna putih dengan harga 6,2 juta rupiah. Lalu Sandra Dewi juga mengenakan celana panjang model 2-in-1 rubber waistpants seharga ratusan ribu. Selain pakaian, Sandra juga disorot lantaran menenteng tas bermerek Chanel. Berjenis tote bag, tas Chanel dan series bag yang dibawa Sandra Dewi itu memiliki kisaran harga Rp792.000. Akhirnya, Sandra Dewi datangi Kejagung terkait kasus korupsi sang suami. Sikap istri Harvey Mois cengar-cengir depan kamera di Cibir. Akhirnya, aktris Sandra Dewi menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi yang menjerat Harvey Mois suaminya. Sandra Dewi tiba di Kejagung untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi itu. Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Nah, Sandra Dewi akan menjalani pemeriksaan mengenai kasus tersebut di Kejagung Kamis 4 April 2024. Dikutip dari salah satu kanal YouTube, Kamis momen Sandra Dewi tiba di Kejagung pun sempat terekam kamera. Aktris 40 tahun itu terlihat datang didampingi oleh dua orang yang diduga merupakan kuasa hukum sang aktris. Sandra Dewi tampil kasual menggunakan atasan putih dipadukan celana panjang dengan rambut yang dibiarkan tergerai. Saat akan memasuki gedung Kejaksaan Agung, terlihat menutupi wajahnya dengan sebuah dokumen. Tak berselang lama, Sandra Dewi pun menurunkan dokumen yang menutupi wajahnya itu. Ibu dua anak itu tersenyum lalu melambaikan tangan kepada awak media. Sesekali bintang film Agin Kongyan 3 memberikan salam dengan gestur tubuhnya. Tak berselang lama, ia pun memasuki gedung Kejaksaan Agung tanpa memberikan keterangan apapun kepada awak media. Postingan di akun TikTok @p1 Sangku belum masak itu sontak menjadi perbincangan warganet. Apalagi dengan sikap santai diperlihatkan oleh Sandra Dewi. Dengan kasus yang tengah dihadapi suaminya, senyum Sandra Dewi di hadapan awak media malah jadi cibiran netizen. Mobil mewah Sandra Dewi seharga stadion di Banyuwangi disita Kejagung, mengaku tak takut miskin. Setelah uang Rp78 miliar dan logam mulia disita, Kejagung kembali menyita aset mewah Sandra Dewi, yakni 2 mobil hadiah ulang tahun dari Harvey Mois. 2 mobil mewah tersebut yakni Rolls-Royce Ghost Extended Wells Boss mesin 6.592 cc seharga Rp25 miliar. Lalu harga Mini Cooper di website resmi Mini Cooper itu ditaksir sekitar $32.650 atau seharga Rp519.732.495. Dua mobil ini jika ditotalkan mencapai 26,5 miliar sudah cukup untuk membangun satu stadion mini seperti di Banyuwangi. Seperti diketahui, Kabupaten Banyuwangi pernah membangun stadion di Ponorogo senilai 26 miliar di tahun 2015 silam. Kabar ini dikonfirmasi Direktur Penyidikan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntandi. Penyitaan itu hasil penggeledahan rumah Harvey Mois pada 1 April 2024.
Selain 2 mobil mewah, tim penyidik menyita sejumlah aset dari kediaman tersangka. Betul, mobil mewah Rolls Royce Ghost Extended Wheelbase Harvey disita dan Mini Cooper, kata Kuntadi. Penyitaan aset ini membuat publik kaget. Berapa keuntungan Harvey Mois dalam korupsi 271 triliun itu? Namun, Kuntadi tak menjawab, semuanya akan terang saat persidangan. Selain menyita 2 mobil, Kejagung telah memblokir rekening suami Sandra Dewi. Ini dilakukan di awal penyidikan. Namun Sandra tak mau ambil pusing, dia pernah mengungkapkan jika uang tidak penting. Hal itu diungkapkan saat podcast bersama Boy William Desember 2023 lalu. Baginya, uang banyak itu bonus dari Tuhan, dan siap hidup dengan sedikit uang. Dikasih sedikit pun nggak apa-apa, yang penting cukup buat makan seluruhnya. Sandra berujar kesehatan keluarganya lebih penting. Yang penting itu kesehatan keluarga bebernya. Keberadaan Sandra Dewi disorot penampakan isi rumah Harvey Mois saat digeledah Kejaksaan. Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Mois. Jadi tersangka kasus korupsi timah, suami Sandra Dewi, Harvey Mois ditetapkan sebagai tersangka. Rumahnya pun digeledah dan sejumlah uang disita. Mengutip tribunnews.com, Kejaksaan Agung menyita uang tunai senilai 76 miliar rupiah dari rumah Harvey Mois. Suami dari Sandra Dewi ini telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah yang merugikan negara capai 271 triliun rupiah. Tak cuma menyita 76 miliar rupiah di rumah Sandra Dewi, Kejagung juga menyita logam mulia milik Harvey dan Sandra Dewi. Tak hanya rumah digeledah, rekening Harvey Mois juga telah diblokir. Pemblokiran terhadap rekening Harvey Mois sudah dilakukan sejak awal penyidikan. Untuk harta benda, penelusuran masih terus dilakukan Kejaksaan Agung sepanjang ada kaitannya. Sepanjang penggeledahan, tidak terkabar apakah Sandra Dewi ada di kediaman atau tidak. Sebab, sejak sang suami tersangkut kasus korupsi, artis cantik tersebut bak menghilang di telan bumi. Biasa aktif di media sosial, Sandra Dewi mendadak tidak aktif. Dirinya bahkan menonaktifkan kolom komentari di akun Instagram miliknya. Sebelum suaminya terjerat kasus, Sandra Dewi termasuk salah satu artis yang kerap memperlihatkan hidup glamor melalui media sosial. Baru-baru ini, penyanyi Uci Flodea membeberkan fasilitas apartemen mewah milik Sandra Dewi. Menurut Uci, apartemen yang dihuni Sandra Dewi memiliki parkir mobil tersendiri. Tak hanya itu, unit apartemen Sandra Dewi disebut Uci lebih besar dibanding miliknya. Diketahui, Sandra Dewi juga memiliki rumah di Melbourne, Australia. Meski demikian, tidak diketahui secara pasti apakah rumah tersebut milik Harvey Mois sendiri atau keluarga besar. Dalam beberapa kesempatan, Sandra Dewi kerap mengunggah momen dirinya bersama keluarga besar tengah berkumpul bersama di rumah tersebut. Dalam highlight Instagram story-nya, terlihat jelas penampakan rumah mewah itu. Tampak jelas rumah Sandra Dewi dan Harvey Mois itu memiliki kolam renang, kolam air hangat, hingga lapangan tenis yang juga merangkap lapangan basket. Terkait bukti-bukti yang dicari ataupun bakal disita, Kejagung belum bisa memberikan penjelasan. Dirdik Jampitsus Kejagung, Kuntadi, meminta publik untuk menunggu hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Mois. Diketahui, Harvey Mois merupakan tersangka ke-16 dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai tahun 2022. Penetapan statusnya diumumkan oleh Kuntadi usai Dua sosok artis terkenal susul Harvey Mois di penjara. Kejagung segera umumkan 6 orang tersangka baru. Dua sosok artis terkenal disebut-sebut bakal menyusul Harvey Mois di penjara. Hal ini diungkap pihak Kejaksaan Agung RI yang sudah mengantongi 2 nama artis terkenal yang bakal terseret kasus mega korupsi suami artis Sandra Dewi. Dilansir dari tribuntrend.com, Kejagung disebut sudah mengantongi nama-nama tersangka baru dalam kasus korupsi tata niaga komoditi timah. Mengejutkannya, beberapa tersangka baru itu ada 2 sosok artis terkenal. Dengan keterlibatan Harvey Mois, Helena Lim, beberapa orang berikutnya katanya dari Kejagung ada Pak Soehar juga.
yang ditetapkan sebagai tersangka, kata Ketua Umum Nasional Corruption Watch Hanifah Sutrisna. Disebutkan akan ada 6 tersangka baru dalam kasus tersebut. Tambahan tersangka dari informasi Kejagung, ada 6 lagi tersangka lanjutnya. Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. Ia mengatakan terbongkarnya kasus mega korupsi ini berkat keberanian Jaksa Agung ST Burhanuddin. Masyarakat harus bersyukur dengan hasil kerja ini. 271 triliun itu besar banget nilai kerugiannya bagi generasi mendatang. Buka Ketut dalam program Sapa Indonesia Petang Kompas TV Jumat 29 Maret 2024. Ada 16 tersangka di sini dan yang perlu disoroti adalah bukan lamanya kasus ini dibongkar, tapi ini adalah kebangkitan dan keberanian ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung yang melahap kasus-kasus kakap. Sehingga ini akan berdampak luas kepada tambang emas, nikel, batubara, Jiwasraya, Asabri, Garuda. Kita sudah sidangkan semua ini, kita sikat semua, tegas Ketut. Ia menyebut penanganan kasus ini tentu tidak mudah, dibutuhkan strategi, pendalaman, dan butuh konfrontasi ke depannya dari orang-orang yang sudah diperiksa. Hingga kini sudah ada 148 saksi yang menjalani pemeriksaan. Sangat mungkin bertambah kok tersangka. Kita tetap bekerja sesuai harapan masyarakat. Orang patut bertanggung jawab. Akan kita ungkap jadi tidak ada tebang pilih, bebernya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam jumpa pers di kantornya Selasa 2 April 2024. Tak hanya itu, ia juga mengaku sudah mengantongi nama-nama pesohor yang ikut terlibat. Jangan khawatir, pesohor kayaknya memang arahnya ke sana ya. Sudah kita telusuri namanya, kita akan ungkap semua dan penting juga adalah kejahatan korporasi. Saat ini bisa kita jadikan tersangka juga nih, jadi bukan orang per orang saja, ungkapnya. Ketut menjelaskan semua tindak pidana seperti suap gratifikasi bahkan orang yang hanya menikmati keuntungan saja dari kasus timah ini bisa dijerat. Oleh karena itu, ia mengharapkan dukungan dari masyarakat agar ikut mengawasi jalannya kasus ini. Raffi Ahmad jatah Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan viral lagi, sedih difitnah TPPO. Terungkap jatah bulanan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad yang namanya tengah viral. Sang Sultan Andara pernah ungkap beri Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan lawas Raffi Ahmad pun viral lagi, mengingat belakangan Raffi Ahmad kena fitnah terlibat TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Belakangan suami dari Nagita Slavina ini dituding terlibat dalam kasus korupsi timah Harvey Mois yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Hal tersebut dikarenakan kekayaan Raffi Ahmad yang fantastis hingga diduga hasil pencucian uang. Kehidupan pribadi Raffi kini kembali diulik, tak terkecuali soal uang bulanan yang ia berikan kepada sang istri. Beberapa waktu lalu Raffi Ahmad pernah belak-belakan tentang uang bulanan sang istri Nagita Slavina. Hal itu disampaikan Raffi kepada Andre Taulany saat mereka bermain Truth or Dare. Dengan jujur, Raffi menyebut detail uang belanja Nagita yang mencapai angka ratusan juta rupiah. Kompas.com merangkum beberapa pernyataan Raffi sebagai berikut. Raffi Ahmad mengakui uang belanja bulanan Nagita Slavina mencapai 200 juta. Raffi pun memberikan berupa tunai hingga kartu kredit. Negitasi akun jatah cash ada 50 juta, kredit card ada 3, isinya 50 juta, 50 juta, dan 50 juta. Jadi sampai 200 juta lah, kata Raffi dikutip Kompas.com Rabu 4 Agustus 2021. Kendati mendapat uang belanja bernilai fantastis, Raffi memuji sosok sang istri. Pujian itu disampaikan Raffi lantaran Gigi sapaan karib Nagita Slavina tak pernah menghabiskan uang tersebut. Raffi berujar Gigi pandai mengelola keuangan. Dia itu Nagita hebat, gak pernah habisin belanja pakai uang sendiri. Dia misal kalau ada kredit card pakai kalau perlu aja. Pintar dia, tutur Raffi. Sekarang lagi gue ajarin kalau mau beli ini jual dulu. Kalau ke istri ya ambil aja, nggak masalah gue mah, tambah Raffi. Selain memberikan uang belanja bulanan, Raffi juga mempercayai pendapatan YouTube Ranch Entertainment kepada Nagita. Mulai dari endorsement hingga AdSense dari Ranch dikelola oleh Gigi. Namun sesekali Raffi meminta kepada Gigi, aku sejujurnya uang YouTube buat kamu semua. Dia Nagita yang kelola. Mau dari AdSense dan sponsor kamu yang ambil semua, tutur Raffi. Tapi kalau aku minta kamu kasih, itu jarang. Kalau aku beli apa-apa pakai uang aku sendiri, ucap Raffi. Kisah cinta Sandra Dewi Harvey Mois menikah bak negeri dongeng, kini suami terjerat korupsi. Rumah tangga Sandra Dewi dan Harvey Mois termasuk yang diidam-idamkan banyak orang. Pernikahan digelar bak negeri dongeng. Selama menjalin biduk rumah tangga, kolaborasi artis dan pengusaha ternama ini jauh dari berita negatif. Namun, semuanya berubah setelah Harvey Mois terlibat kasus korupsi yang merugikan Engara 271 triliun rupiah.
Selain Harvey yang harus mendekam di penjara, keberadaan Sandra Dewi juga mendadak menghilang. Padahal, wanita 40 tahun itu sudah tak aktif lagi di media sosial. Ia juga tak kunjung memberikan klarifikasi sejak sang suami ditangkap Kejaksaan Agung RI. Di balik kebisuan Sandra Dewi, kisah cintanya bersama Harvey Moise kembali ramai. Adalah Daniel Mananta yang punya peran penting mempertemukan dua sosok yang memiliki profesi berbeda tersebut. Mengutip banjarmasin.co.id, Sandra Dewi dikenalkan oleh Daniel Mananta dengan Harvey. Hal itu diungkap Sandra Dewi saat jadi tamu podcast YouTube Melanie Ricardo beberapa waktu lalu. Ia menegaskan kisah asmaranya tak seindah dongeng. Sandra Dewi sempat berpikir dirinya tidak menarik. Pikiran itu menghantui setelah Sandra Dewi merasa tidak kunjung menemukan jodoh di usia yang sudah hampir menginjak kepala 3. Sandra Dewi bahkan sudah tidak memiliki kriteria pria idaman saat itu. Sandra Dewi bahkan sempat merasa putus asa karena tidak juga menemukan pendamping di usia yang sudah menginjak kepala 3. Kala itu Sandra Dewi sampai meminta bantuan pada presenter Daniel Mananta supaya dikenalkan dengan cowok. Setelah Daniel Mananta mempertemukannya dengan Harvey Moise, Sandra Dewi merasakan cinta pada pandangan pertama. Skenario Harvey Moise, ahli tarot kuak misteri, hilangnya Sandra Dewi. Sandra Dewi masih bungkam usai sang suami, Harvey Moise ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi tambang timah ilegal. Kejaksaan Agung bahkan sudah menyita beberapa aset Harvey, salah satunya adalah mobil mewah jenis Rolls-Royce. Kini, peramal sekaligus ahli tarot Denny Darko membaca kondisi yang mungkin terjadi setelah Sandra mendadak hilang. Lewat penerawangannya, Denny menyebut adanya skenario yang kemungkinan telah direncanakan oleh pihak Harvey. Skenario inilah yang diduga menjadi alasan Sandra sampai sekarang tak diketahui keberadaannya. Bahkan ketika Kejaksaan Agung menggeledah kediaman mewahnya, sang artis kabarnya tak ada di rumah. Dalam skenario tersebut, Sandra dan Harvey mungkin saja dibantu oleh pengacara mereka. Denny menduga Sandra dan Harvey sudah memprediksi akan terjadi hal seperti sekarang dan memiliki jalan keluar atas kasus ini. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moise terseret korupsi. Dulu janji, susah senang bersama. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moise terseret kasus korupsi PT Timah. Diketahui jika Sandra Dewi diduga tak akan berpisah dengan Harvey Moise lantaran pernah berjanji menjalani hidup dengan susah senang bersama. Hal tersebut terungkap lewat postingan Sandra Dewi saat mengukir kembali janji pernikahannya dengan Harvey Moise tepat di hari ulang tahun keempat pernikahan mereka. Tampak Sandra Dewi memposting foto dirinya bersama Harvey Moise saling berdampingan dengan raut wajah bahagia. Pada keterangan unggahan itu, Sandra Dewi mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Harvey. Sandra pun menyebut dirinya dan Harvey Moise bakal menjadi pasangan yang dapat menghadapi semua hal dalam kehidupan, baik susah dan senang. Semoga kita bisa menghadapi semua hal di kehidupan kita. Nantinya susah dan senang karena kita sudah melewati banyak hal bersama. Kita kuat karena kita bersama, tulis Sandra dalam keterangan. Selain itu, Sandra Dewi juga berdoa agar ia dan sang suami bisa menjadi tim kompak sebagai orang tua dalam mendidik dan membesarkan kedua anaknya. Semoga kita selalu jadi atim untuk menjaga dan merawat Rafa Mika, jelasnya. Nasib Sandra Dewi usai suami jadi tersangka. Kini dilaporkan pasal pencucian uang, segini hukuman jika terbukti. Sandra Dewi terancam diseret dalam kasus korupsi timah yang menjerat suaminya Harvey Moise. Sandra Dewi memang tidak terlibat langsung dalam kejahatan yang dilakukan 16 tersangka. Tetapi Sandra Dewi ada kemungkinan tahu terkait persekongkolan jahat itu. Bahkan Sandra Dewi sangat mungkin diseret karena menikmati hasil korupsi dari suaminya. Jika merujuk hal ini, maka Sandra Dewi bisa terancam di penjara 5 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Sandra Dewi juga sudah dilaporkan ke Kejagung RI Selasa 2 April 2024. Menurut pihak pendekar hukum pemberantas korupsi, sebagaimana pelapor, Sandra Dewi dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI terkait keterlibatannya atas kasus korupsi sang suami. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui keterlibatan sang artis dalam kasus korupsi suaminya. Pengaduan tersebut diajukan PHPK atau dasar mengetahui selama ini Sandra Dewi dan suami beberapa kali memamerkan gaya hidup hedonnya, seperti bolak-balik ke luar negeri, memakai tas branded, hingga membeli jet pribadi. Atas dasar tersebut, pihak PHPK menuntut artis lahiran Bangka Belitung tersebut dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
uang. Selain itu, Sandra Dewi digadang-gadang bakal terancam mendapat hukuman penjara 5 tahun dengan denda 1 miliar rupiah. Lantaran sang suami saat ini sudah ditangkap dan uang yang diberikan kepada Sandra Dewi selama ini adalah uang hasil tindak pidana korupsi. Berdasarkan penuturan perwakilan PHPK, pihaknya mengaku telah mengantongi sejumlah bukti untuk mengadukan Sandra Dewi ke Kejagung. Melalui sejumlah bukti itu nantinya, PHPK meminta penyidik kejaksaan bisa mendalami. Kehadiran Sandra Dewi di Kejagung terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah IUP PT Timah Tbk hari ini, Kamis, 4 April 2024, jadi sorotan. Pasalnya Sandra Dewi tampil semringah di depan awak media. Padahal sang suami, Harvey Moise telah jadi tersangka kasus korupsi timah sejak 27 Maret 2024 lalu. Namun alih-alih murung, Sandra Dewi justru menampilkan wajah ceria bahkan tersenyum kala hadir di Kejagung. Untuk diketahui, kedatangan Sandra ke Kejagung adalah guna memenuhi panggilan pemeriksaannya perihal kasus Harvey. Tak cuma senyuman dan gerak-geriknya yang disorot, outfit Sandra Dewi pun turut diperhatikan publik. Hadir ke Kejagung sejak pukul 9 WIB, Sandra Dewi mengenakan kemeja atasan berwarna putih dan celana panjang berwarna abu-abu. Ibu dua anak itu juga membawa map coklat serta menenteng tas bermerek sebelum menuju ruang pemeriksaan Kejagung. Tak seperti gaya Sandra Dewi biasanya, aktris ternama itu mengenakan sepatu kets putih. Sandra pun tak lupa menata rambutnya dengan catokan hingga terlihat rapih. Harga outfit Sandra Dewi kala menghadiri pemeriksaan Kejagung tak terlalu fantastis. Untuk kemeja, Sandra memakai blus merek Frame Gillian Ruchet Silk Satin berwarna putih dengan harga 6,2 juta rupiah. Lalu Sandra Dewi juga mengenakan celana panjang model 2-in-1 rubber waistpants seharga ratusan ribu. Selain pakaian, Sandra juga disorot lantaran menenteng tas bermerek Chanel. Berjenis tote bag, tas Chanel dan series bag yang dibawa Sandra Dewi itu memiliki kisaran harga Rp792.000. Akhirnya, Sandra Dewi datangi Kejagung terkait kasus korupsi sang suami. Sikap istri Harvey Moise cengar-cengir depan kamera di Cibir. Akhirnya, aktris Sandra Dewi menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi yang menjerat Harvey Moise suaminya. Sandra Dewi tiba di Kejagung untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi itu. Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Nah, Sandra Dewi akan menjalani pemeriksaan mengenai kasus tersebut di Kejagung Kamis 4 April 2024. Dikutip dari salah satu kanal YouTube, Kamis momen Sandra Dewi tiba di Kejagung pun sempat terekam kamera. Aktris 40 tahun itu terlihat datang didampingi oleh dua orang yang diduga merupakan kuasa hukum sang aktris. Sandra Dewi tampil kasual menggunakan atasan putih dipadukan celana panjang dengan rambut yang dibiarkan tergerai. Saat akan memasuki gedung Kejaksaan Agung, terlihat menutupi wajahnya dengan sebuah dokumen. Tak berselang lama, Sandra Dewi pun menurunkan dokumen yang menutupi wajahnya itu. Ibu dua anak itu tersenyum lalu melambaikan tangan kepada awak media. Sesekali bintang film Agin Kongyan 3 memberikan salam dengan gestur tubuhnya. Tak berselang lama, ia pun memasuki gedung Kejaksaan Agung tanpa memberikan keterangan apapun kepada awak media. Postingan di akun TikTok @p1 Sangku Belum Masak itu sontak menjadi perbincangan warganet. Apalagi dengan sikap santai diperlihatkan oleh Sandra Dewi. Dengan kasus yang tengah dihadapi suaminya, senyum Sandra Dewi di hadapan awak media malah jadi cibiran netizen. Mobil mewah Sandra Dewi seharga stadion di Banyuwangi disita Kejagung, mengaku tak takut miskin. Setelah uang Rp78 miliar dan logam mulia disita, Kejagung kembali menyita aset mewah Sandra Dewi, yakni 2 mobil hadiah ulang tahun dari Harvey Moise. 2 mobil mewah tersebut yakni Rolls-Royce Ghost Extended Wells Boss mesin 6.592 cc seharga Rp25 miliar. Lalu harga Mini Cooper di website resmi Mini Cooper itu ditaksir sekitar $32.650 atau seharga Rp519.732.495. 2 mobil ini jika ditotalkan mencapai Rp26,5 miliar sudah cukup untuk membangun satu stadion mini seperti di Banyuwangi. Seperti diketahui, Kabupaten Banyuwangi pernah membangun stadion di Ponorogo senilai 26 miliar di tahun 2015 silam. Kabar ini dikonfirmasi Direktur Penyidikan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntandi. Penyitaan itu hasil penggeledahan rumah Harvey Moise pada 1 April 2024.
Selain 2 mobil mewah, tim penyidik menyita sejumlah aset dari kediaman tersangka. Betul, mobil mewah Rolls Royce Ghost Extended Wheelbase Harvey disita dan Mini Cooper, kata Kuntadi. Penyitaan aset ini membuat publik kaget. Berapa keuntungan Harvey Mois dalam korupsi 271 triliun itu? Namun, Kuntadi tak menjawab, semuanya akan terang saat persidangan. Selain menyita 2 mobil, Kejagung telah memblokir rekening suami Sandra Dewi. Ini dilakukan di awal penyidikan. Namun Sandra tak mau ambil pusing, dia pernah mengungkapkan jika uang tidak penting. Hal itu diungkapkan saat podcast bersama Boy William Desember 2023 lalu. Baginya, uang banyak itu bonus dari Tuhan dan siap hidup dengan sedikit uang. Dikasih sedikit pun nggak apa-apa, yang penting cukup buat makan seluruhnya. Sandra berujar kesehatan keluarganya lebih penting. Yang penting itu kesehatan keluarga bebernya. Keberadaan Sandra Dewi disorot penampakan isi rumah Harvey Mois saat digeledah Kejaksaan. Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Mois. Jadi tersangka kasus korupsi timah, suami Sandra Dewi, Harvey Mois ditetapkan sebagai tersangka. Rumahnya pun digeledah dan sejumlah uang disita. Mengutip tribunnews.com, Kejaksaan Agung menyita uang tunai senilai 76 miliar rupiah dari rumah Harvey Mois. Suami dari Sandra Dewi ini telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah yang merugikan negara capai 271 triliun rupiah. Tak cuma menyita 76 miliar rupiah di rumah Sandra Dewi, Kejagung juga menyita logam mulia milik Harvey dan Sandra Dewi. Tak hanya rumah digeledah, rekening Harvey Mois juga telah diblokir. Pemblokiran terhadap rekening Harvey Mois sudah dilakukan sejak awal penyidikan. Untuk harta benda, penelusuran masih terus dilakukan Kejaksaan Agung sepanjang ada kaitannya. Sepanjang penggeledahan, tidak terkabar apakah Sandra Dewi ada di kediaman atau tidak. Sebab, sejak sang suami tersangkut kasus korupsi, artis cantik tersebut bak menghilang di telan bumi. Biasa aktif di media sosial, Sandra Dewi mendadak tidak aktif. Dirinya bahkan menonaktifkan kolom komentari di akun Instagram miliknya. Sebelum suaminya terjerat kasus, Sandra Dewi termasuk salah satu artis yang kerap memperlihatkan hidup glamor melalui media sosial. Baru-baru ini, penyanyi Uci Flodea membeberkan fasilitas apartemen mewah milik Sandra Dewi. Menurut Uci, apartemen yang dihuni Sandra Dewi memiliki parkir mobil tersendiri. Tak hanya itu, unit apartemen Sandra Dewi disebut Uci lebih besar dibanding miliknya. Diketahui, Sandra Dewi juga memiliki rumah di Melbourne, Australia. Meski demikian, tidak diketahui secara pasti apakah rumah tersebut milik Harvey Mois sendiri atau keluarga besar. Dalam beberapa kesempatan, Sandra Dewi kerap mengunggah momen dirinya bersama keluarga besar tengah berkumpul bersama di rumah tersebut. Dalam highlight Instagram story-nya, terlihat jelas penampakan rumah mewah itu. Tampak jelas rumah Sandra Dewi dan Harvey Mois itu memiliki kolam renang, kolam air hangat, hingga lapangan tenis yang juga merangkap lapangan basket. Terkait bukti-bukti yang dicari ataupun bakal disita, Kejagung belum bisa memberikan penjelasan. Dirdik Jampitsus Kejagung, Kuntadi, meminta publik untuk menunggu hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Mois. Diketahui, Harvey Mois merupakan tersangka ke-16 dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai tahun 2022. Penetapan statusnya diumumkan oleh Kuntadi usai Dua sosok artis terkenal susul Harvey Mois di penjara. Kejagung segera umumkan 6 orang tersangka baru. Dua sosok artis terkenal disebut-sebut bakal menyusul Harvey Mois di penjara. Hal ini diungkap pihak Kejaksaan Agung RI yang sudah mengantongi 2 nama artis terkenal yang bakal terseret kasus mega korupsi suami artis Sandra Dewi. Dilansir dari tribuntrend.com, Kejagung disebut sudah mengantongi nama-nama tersangka baru dalam kasus korupsi tata niaga komoditi timah. Mengejutkannya, beberapa tersangka baru itu ada 2 sosok artis terkenal. Dengan keterlibatan Harvey Mois, Helena Lim, beberapa orang berikutnya katanya dari Kejagung ada Pak Soehar juga.
yang ditetapkan sebagai tersangka, kata Ketua Umum Nasional Corruption Watch Hanifah Sutrisna. Disebutkan akan ada 6 tersangka baru dalam kasus tersebut. Tambahan tersangka dari informasi Kejagung, ada 6 lagi tersangka lanjutnya. Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. Ia mengatakan terbongkarnya kasus mega korupsi ini berkat keberanian Jaksa Agung ST Burhanuddin. Masyarakat harus bersyukur dengan hasil kerja ini. 271 triliun itu besar banget nilai kerugiannya bagi generasi mendatang. Buka Ketut dalam program Sapa Indonesia Petang Kompas TV Jumat 29 Maret 2024. Ada 16 tersangka di sini dan yang perlu disoroti adalah bukan lamanya kasus ini dibongkar, tapi ini adalah kebangkitan dan keberanian ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung yang melahap kasus-kasus kakap. Sehingga ini akan berdampak luas kepada tambang emas, nikel, batubara, Jiwasraya, Asabri, Garuda. Kita sudah sidangkan semua ini, kita sikat semua, tegas Ketut. Ia menyebut penanganan kasus ini tentu tidak mudah, dibutuhkan strategi, pendalaman, dan butuh konfrontasi ke depannya dari orang-orang yang sudah diperiksa. Hingga kini sudah ada 148 saksi yang menjalani pemeriksaan. Sangat mungkin bertambah kok tersangka. Kita tetap bekerja sesuai harapan masyarakat. Orang patut bertanggung jawab. Akan kita ungkap jadi tidak ada tebang pilih, bebernya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam jumpa pers di kantornya Selasa 2 April 2024. Tak hanya itu, ia juga mengaku sudah mengantongi nama-nama pesohor yang ikut terlibat. Jangan khawatir, pesohor kayaknya memang arahnya ke sana ya. Sudah kita telusuri namanya, kita akan ungkap semua dan penting juga adalah kejahatan korporasi. Saat ini bisa kita jadikan tersangka juga nih, jadi bukan orang per orang saja, ungkapnya. Ketut menjelaskan semua tindak pidana seperti suap gratifikasi bahkan orang yang hanya menikmati keuntungan saja dari kasus timah ini bisa dijerat. Oleh karena itu, ia mengharapkan dukungan dari masyarakat agar ikut mengawasi jalannya kasus ini. Raffi Ahmad jatah Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan viral lagi, sedih difitnah TPPO. Terungkap jatah bulanan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad yang namanya tengah viral. Sang Sultan Andara pernah ungkap beri Nagita Slavina ratusan juta per bulan. Pengakuan lepas Raffi Ahmad pun viral lagi, mengingat belakangan Raffi Ahmad kena fitnah terlibat TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Belakangan suami dari Nagita Slavina ini dituding terlibat dalam kasus korupsi timah Harvey Mois yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Hal tersebut dikarenakan kekayaan Raffi Ahmad yang fantastis hingga diduga hasil pencucian uang. Kehidupan pribadi Raffi kini kembali diulik, tak terkecuali soal uang bulanan yang ia berikan kepada sang istri. Beberapa waktu lalu Raffi Ahmad pernah belak-belakan tentang uang bulanan sang istri Nagita Slavina. Hal itu disampaikan Raffi kepada Andre Taulani saat mereka bermain Truth or Dare. Dengan jujur, Raffi menyebut detail uang belanja Nagita yang mencapai angka ratusan juta rupiah. Kompas.com merangkum beberapa pernyataan Raffi sebagai berikut. Raffi Ahmad mengakui uang belanja bulanan Nagita Slavina mencapai 200 juta. Raffi pun memberikan berupa tunai hingga kartu kredit. Negitasi akun jatah cash ada 50 juta, kredit card ada 3, isinya 50 juta, 50 juta, dan 50 juta. Jadi sampai 200 juta lah, kata Raffi dikutip Kompas.com Rabu 4 Agustus 2021. Kendati mendapat uang belanja bernilai fantastis, Raffi memuji sosok sang istri. Pujian itu disampaikan Raffi lantaran Gigi sapaan karib Nagita Slavina tak pernah menghabiskan uang tersebut. Raffi berujar Gigi pandai mengelola keuangan. Dia itu Nagita hebat, gak pernah habisin belanja pakai uang sendiri. Dia misal kalau ada kredit card pakai kalau perlu aja. Pintar dia, tutur Raffi. Sekarang lagi gue ajarin kalau mau beli ini jual dulu. Kalau ke istri ya ambil aja, nggak masalah gue mah, tambah Raffi. Selain memberikan uang belanja bulanan, Raffi juga mempercayai pendapatan YouTube Ranch Entertainment kepada Nagita. Mulai dari endorsement hingga AdSense dari Ranch dikelola oleh Gigi. Namun sesekali Raffi meminta kepada Gigi, aku sejujurnya uang YouTube buat kamu semua. Dia Nagita yang kelola. Mau dari AdSense dan sponsor kamu ambil semua, tutur Raffi. Tapi kalau aku minta kamu kasih, itu jarang. Kalau aku beli apa-apa pakai uang aku sendiri, ucap Raffi. Kisah cinta Sandra Dewi Harvey Mois menikah bak negeri dongeng, kini suami terjerat korupsi. Rumah tangga Sandra Dewi dan Harvey Mois termasuk yang diidam-idamkan banyak orang. Pernikahan digelar bak negeri dongeng. Selama menjalin biduk rumah tangga, kolaborasi artis dan pengusaha ternama ini jauh dari berita negatif. Namun, semuanya berubah setelah Harvey Mois terlibat kasus korupsi yang merugikan Engara 271 triliun rupiah. Selain
Harvey yang harus mendekam di penjara, keberadaan Sandra Dewi juga mendadak menghilang. Padahal, wanita 40 tahun itu sudah tak aktif lagi di media sosial. Ia juga tak kunjung memberikan klarifikasi sejak sang suami ditangkap Kejaksaan Agung RI. Di balik kebisuan Sandra Dewi, kisah cintanya bersama Harvey Moise kembali ramai. Adalah Daniel Mananta yang punya peran penting mempertemukan dua sosok yang memiliki profesi berbeda tersebut. Mengutip banjarmasin.co.id, Sandra Dewi dikenalkan oleh Daniel Mananta dengan Harvey. Hal itu diungkap Sandra Dewi saat jadi tamu podcast YouTube Melanie Ricardo beberapa waktu lalu. Ia menegaskan kisah asmaranya tak seindah dongeng. Sandra Dewi sempat berpikir dirinya tidak menarik. Pikiran itu menghantui setelah Sandra Dewi merasa tidak kunjung menemukan jodoh di usia yang sudah hampir menginjak kepala 3. Sandra Dewi bahkan sudah tidak memiliki kriteria pria idaman saat itu. Sandra Dewi bahkan sempat merasa putus asa karena tidak juga menemukan pendamping di usia yang sudah menginjak kepala 3. Kala itu Sandra Dewi sampai meminta bantuan pada presenter Daniel Mananta supaya dikenalkan dengan cowok. Setelah Daniel Mananta mempertemukannya dengan Harvey Moise, Sandra Dewi merasakan cinta pada pandangan pertama. Skenario Harvey Moise, ahli tarot kuak misteri, hilangnya Sandra Dewi. Sandra Dewi masih bungkam usai sang suami, Harvey Moise, ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi tambang timah ilegal. Kejaksaan Agung bahkan sudah menyita beberapa aset Harvey, salah satunya adalah mobil mewah jenis Rolls-Royce. Kini, peramal sekaligus ahli tarot Denny Darko membaca kondisi yang mungkin terjadi setelah Sandra mendadak hilang. Lewat penerawangannya, Denny menyebut adanya skenario yang kemungkinan telah direncanakan oleh pihak Harvey. Skenario inilah yang diduga menjadi alasan Sandra sampai sekarang tak diketahui keberadaannya. Bahkan ketika Kejaksaan Agung menggeledah kediaman mewahnya, sang artis kabarnya tak ada di rumah. Dalam skenario tersebut, Sandra dan Harvey mungkin saja dibantu oleh pengacara mereka. Denny menduga Sandra dan Harvey sudah memprediksi akan terjadi hal seperti sekarang dan memiliki jalan keluar atas kasus ini. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moise terseret korupsi. Dulu janji, susah senang bersama. Nasib rumah tangga Sandra Dewi imbas Harvey Moise terseret kasus korupsi PT Timah. Diketahui jika Sandra Dewi diduga tak akan berpisah dengan Harvey Moise lantaran pernah berjanji menjalani hidup dengan susah senang bersama. Hal tersebut terungkap lewat postingan Sandra Dewi saat mengungkit kembali janji pernikahannya dengan Harvey Moise tepat di hari ulang tahun keempat pernikahan mereka. Tampak Sandra Dewi memposting foto dirinya bersama Harvey Moise saling berdampingan dengan raut wajah bahagia. Pada keterangan unggahan itu, Sandra Dewi mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Harvey. Sandra pun menyebut dirinya dan Harvey Moise bakal menjadi pasangan yang dapat menghadapi semua hal dalam kehidupan, baik susah dan senang. Semoga kita bisa menghadapi semua hal di kehidupan kita. Nantinya susah dan senang karena kita sudah melewati banyak hal bersama. Kita kuat karena kita bersama, tulis Sandra dalam keterangan. Selain itu, Sandra Dewi juga berdoa agar ia dan sang suami bisa menjadi tim kompak sebagai orang tua dalam mendidik dan membesarkan kedua anaknya. Semoga kita selalu jadi atim untuk menjaga dan merawat Rafa Mika, jelasnya. Nasib Sandra Dewi usai suami jadi tersangka. Kini dilaporkan pasal pencucian uang, segini hukuman jika terbukti. Sandra Dewi terancam diseret dalam kasus korupsi timah yang menjerat suaminya Harvey Moise. Sandra Dewi memang tidak terlibat langsung dalam kejahatan yang dilakukan 16 tersangka. Tetapi Sandra Dewi ada kemungkinan tahu terkait persekongkolan jahat itu. Bahkan Sandra Dewi sangat mungkin diseret karena menikmati hasil korupsi dari suaminya. Jika merujuk hal ini, maka Sandra Dewi bisa terancam di penjara 5 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Sandra Dewi juga sudah dilaporkan ke Kejagung RI Selasa 2 April 2024. Menurut pihak Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, sebagaimana pelapor, Sandra Dewi dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI terkait keterlibatannya atas kasus korupsi sang suami. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui keterlibatan sang artis dalam kasus korupsi suaminya. Pengaduan tersebut diajukan PHPK atau dasar mengetahui selama ini Sandra Dewi dan suami beberapa kali memamerkan gaya hidup hedonnya, seperti bolak-balik ke luar negeri, memakai tas branded, hingga membeli jet pribadi. Atas dasar tersebut, pihak PHPK menuntut artis lahiran Bangka Belitung tersebut dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
uang. Selain itu, Sandra Dewi digadang-gadang bakal terancam mendapat hukuman penjara 5 tahun dengan denda 1 miliar rupiah. Lantaran sang suami saat ini sudah ditangkap dan uang yang diberikan kepada Sandra Dewi selama ini adalah uang hasil tindak pidana korupsi. Berdasarkan penuturan perwakilan PHPK, pihaknya mengaku telah mengantongi sejumlah bukti untuk mengadukan Sandra Dewi ke Kejagung. Melalui sejumlah bukti itu nantinya, PHPK meminta penyidik kejaksaan bisa mendalami. Kehadiran Sandra Dewi di Kejagung terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah IUP PT Timah Tbk hari ini, Kamis, 4 April 2024, jadi sorotan. Pasalnya Sandra Dewi tampil semringah di depan awak media. Padahal sang suami, Harvey Moise telah jadi tersangka kasus korupsi timah sejak 27 Maret 2024 lalu. Namun alih-alih murung, Sandra Dewi justru menampilkan wajah ceria bahkan tersenyum kala hadir di Kejagung. Untuk diketahui, kedatangan Sandra ke Kejagung adalah guna memenuhi panggilan pemeriksaannya perihal kasus Harvey. Tak cuma senyuman dan gerak-geriknya yang disorot, outfit Sandra Dewi pun turut diperhatikan publik. Hadir ke Kejagung sejak pukul 9 WIB, Sandra Dewi mengenakan kemeja atasan berwarna putih dan celana panjang berwarna abu-abu. Ibu dua anak itu juga membawa map coklat serta menenteng tas bermerek sebelum menuju ruang pemeriksaan Kejagung. Tak seperti gaya Sandra Dewi biasanya, aktris ternama itu mengenakan sepatu kets putih. Sandra pun tak lupa menata rambutnya dengan catokan hingga terlihat rapih. Harga outfit Sandra Dewi kala menghadiri pemeriksaan Kejagung tak terlalu fantastis. Untuk kemeja, Sandra memakai blus merek Frame Gillian Ruchet Silk Satin berwarna putih dengan harga 6,2 juta rupiah. Lalu Sandra Dewi juga mengenakan celana panjang model 2-in-1 rubber waistpants seharga ratusan ribu. Selain pakaian, Sandra juga disorot lantaran menenteng tas bermerek Chanel. Berjenis tote bag, tas Chanel dan series bag yang dibawa Sandra Dewi itu memiliki kisaran harga Rp792.000. Akhirnya, Sandra Dewi datangi Kejagung terkait kasus korupsi sang suami. Sikap istri Harvey Moise cengar-cengir depan kamera di Cibir. Akhirnya, aktris Sandra Dewi menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi yang menjerat Harvey Moise suaminya. Sandra Dewi tiba di Kejagung untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi itu. Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Sandra Dewi akan menjalani pemeriksaan mengenai kasus tersebut di Kejagung Kamis 4 April 2024. Dikutip dari salah satu kanal YouTube, Kamis momen Sandra Dewi tiba di Kejagung pun sempat terekam kamera. Aktris 40 tahun itu terlihat datang didampingi oleh dua orang yang diduga merupakan kuasa hukum sang aktris. Sandra Dewi tampil kasual menggunakan atasan putih dipadukan celana panjang dengan rambut yang dibiarkan tergerai. Saat akan memasuki gedung Kejaksaan Agung, terlihat menutupi wajahnya dengan sebuah dokumen. Tak berselang lama, Sandra Dewi pun menurunkan dokumen yang menutupi wajahnya itu. Ibu dua anak itu tersenyum lalu melambaikan tangan kepada awak media. Sesekali bintang film Agin Kongyan 3 memberikan salam dengan gestur tubuhnya. Tak berselang lama, ia pun memasuki gedung Kejaksaan Agung tanpa memberikan keterangan apapun kepada awak media. Postingan di akun TikTok @p1 sangku belum masak itu sontak menjadi perbincangan warganet. Apalagi dengan sikap santai diperlihatkan oleh Sandra Dewi. Dengan kasus yang tengah dihadapi suaminya, senyum Sandra Dewi di hadapan awak media malah jadi cibiran netizen. Mobil mewah Sandra Dewi seharga stadion di Banyuwangi disita Kejagung, mengaku tak takut miskin. Setelah uang Rp78 miliar dan logam mulia disita, Kejagung kembali menyita aset mewah Sandra Dewi, yakni 2 mobil hadiah ulang tahun dari Harvey Moise. 2 mobil mewah tersebut yakni Rolls-Royce Ghost Extended Wells Boss mesin 6.592 cc seharga Rp25 miliar. Lalu harga Mini Cooper di website resmi Mini Cooper itu ditaksir sekitar $32.650 atau seharga Rp519.732.495. 2 mobil ini jika ditotalkan mencapai 26,5 miliar sudah cukup untuk membangun satu stadion mini seperti di Banyuwangi. Seperti diketahui, Kabupaten Banyuwangi pernah membangun stadion di Ponorogo senilai 26 miliar di tahun 2015 silam. Kabar ini dikonfirmasi Direktur Penyidikan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntandi. Penyitaan itu hasil penggeledahan rumah Harvey Moise pada 1 April 2024.
Selain 2 mobil mewah, tim penyidik menyita sejumlah aset dari kediaman tersangka. Betul, mobil mewah Rolls Royce Ghost Extended Wheelbase Harvey disita dan Mini Cooper, kata Kuntadi. Penyitaan aset ini membuat publik kaget. Berapa keuntungan Harvey Mois dalam korupsi 271 triliun itu? Namun, Kuntadi tak menjawab, semuanya akan terang saat persidangan. Selain menyita 2 mobil, Kejagung telah memblokir rekening suami Sandra Dewi. Ini dilakukan di awal penyidikan. Namun Sandra tak mau ambil pusing, dia pernah mengungkapkan jika uang tidak penting. Hal itu diungkapkan saat podcast bersama Boy William Desember 2023 lalu. Baginya, uang banyak itu bonus dari Tuhan, dan siap hidup dengan sedikit uang. Dikasih sedikit pun nggak apa-apa, yang penting cukup buat makan seluruhnya. Sandra berujar kesehatan keluarganya lebih penting. Yang penting itu kesehatan keluarga bebernya. Keberadaan Sandra Dewi disorot penampakan isi rumah Harvey Mois saat digeledah Kejaksaan. Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Mois. Jadi tersangka kasus korupsi timah, suami Sandra Dewi, Harvey Mois ditetapkan sebagai tersangka. Rumahnya pun digeledah dan sejumlah uang disita. Mengutip tribunnews.com, Kejaksaan Agung menyita uang tunai senilai 76 miliar rupiah dari rumah Harvey Mois. Suami dari Sandra Dewi ini telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah yang merugikan negara capai 271 triliun rupiah. Tak cuma menyita 76 miliar rupiah di rumah Sandra Dewi, Kejagung juga menyita logam mulia milik Harvey dan Sandra Dewi. Tak hanya rumah digeledah, rekening Harvey Mois juga telah diblokir. Pemblokiran terhadap rekening Harvey Mois sudah dilakukan sejak awal penyidikan. Untuk harta benda, penelusuran masih terus dilakukan Kejaksaan Agung sepanjang ada kaitannya. Sepanjang penggeledahan, tidak terkabar apakah Sandra Dewi ada di kediaman atau tidak. Sebab, sejak sang suami tersangkut kasus korupsi, artis cantik tersebut bak menghilang di telan bumi. Biasa aktif di media sosial, Sandra Dewi mendadak tidak aktif. Dirinya bahkan menonaktifkan kolom komentari di akun Instagram miliknya. Sebelum suaminya terjerat kasus, Sandra Dewi termasuk salah satu artis yang kerap memperlihatkan hidup glamor melalui media sosial. Baru-baru ini, penyanyi Uci Flodea membeberkan fasilitas apartemen mewah milik Sandra Dewi. Menurut Uci, apartemen yang dihuni Sandra Dewi memiliki parkir mobil tersendiri. Tak hanya itu, unit apartemen Sandra Dewi disebut Uci lebih besar dibanding miliknya. Diketahui, Sandra Dewi juga memiliki rumah di Melbourne, Australia. Meski demikian, tidak diketahui secara pasti apakah rumah tersebut milik Harvey Mois sendiri atau keluarga besar. Dalam beberapa kesempatan, Sandra Dewi kerap mengunggah momen dirinya bersama keluarga besar tengah berkumpul bersama di rumah tersebut. Dalam highlight Instagram story-nya, terlihat jelas penampakan rumah mewah itu. Tampak jelas rumah Sandra Dewi dan Harvey Mois itu memiliki kolam renang, kolam air hangat, hingga lapangan tenis yang juga merangkap lapangan basket. Terkait bukti-bukti yang dicari ataupun bakal disita, Kejagung belum bisa memberikan penjelasan. Dirdik Jampitsus Kejagung, Kuntadi, meminta publik untuk menunggu hasil penggeledahan rumah Sandra Dewi dan Harvey Mois. Diketahui, Harvey Mois merupakan tersangka ke-16 dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai tahun 2022. Penetapan statusnya diumumkan oleh Kuntadi usai Dua sosok artis terkenal susul Harvey Mois di penjara. Kejagung segera umumkan 6 orang tersangka baru. Dua sosok artis terkenal disebut-sebut bakal menyusul Harvey Mois di penjara. Hal ini diungkap pihak Kejaksaan Agung RI yang sudah mengantongi 2 nama artis terkenal yang bakal terseret kasus mega korupsi suami artis Sandra Dewi. Dilansir dari tribuntrend.com, Kejagung disebut sudah mengantongi nama-nama tersangka baru dalam kasus korupsi tata niaga komoditi timah. Mengejutkannya, beberapa tersangka baru itu ada 2 sosok artis terkenal. Dengan keterlibatan Harvey Mois, Helena Lim, beberapa orang berikutnya katanya dari Kejagung ada Pak Soehar juga.
yang ditetapkan sebagai tersangka, kata Ketua Umum Nasional Corruption Watch Hanifah Sutrisna. Disebutkan akan ada 6 tersangka baru dalam kasus tersebut. Tambahan tersangka dari informasi Kejagung, ada 6 lagi tersangka lanjutnya. Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. Ia mengatakan terbongkarnya kasus mega korupsi ini berkat keberanian Jaksa Agung ST Burhanuddin. Masyarakat harus bersyukur dengan hasil kerja ini. 271 triliun itu besar banget nilai kerugiannya bagi generasi mendatang. Buka Ketut dalam program Sapa Indonesia Petang